itu dia nasuku tu mengilau ko Allah Taala terima sempurna ia ibadah aku dia itu kasih nasuku ko. Makanya Nabi ta makada la tada'anna fi kulli duburi salatikum. Aja lalu mututu isinina sampai jam. Na sabab magai de kamana suku na dia mau pengulo. Pada kung kagagay jama to kurang di jama nalini laporan di jama ini sama kada dia lo nasuku ipudani kolok lagi lagi bantu bisa masuk surga apalagi kalau manusia. Ini tuh nak kada Nabi tidak ada binatang melata di muka bumi ini pun yang menikmati harta kecuali itu dari sedekah. Ikut tuh lo mali dasar dia maka ada galung nantri balao pasti deketin. Yang begitu. Iya tidak akan begitu. Dalil soalnya kenapa? Karena itu kan sedekah. Memberi makan kepada kucing. Ya itu sampai motor tadi lo kan pakai mana itu komelo iman re na pandai jocokin. Itu kan sedekah. Ya. Itu tolak bala. Saya sederhana saja memahami kan istilah kita begitu. Nabi Ibrahim kan begitu. Cumero Nabi Ibrahim tanya coki na pandai aga paling tahu pasiasi. Iro Nabi Ibrahim na pelena kan nandre ko benena de nandre jolo ko dia tahu nasibah. Mendari lena Andre nama masuk itu siapa tahu. Engkau anak-anak naruntu ada orang fakir miskin ada anak yatim baru dia panggil datang baru dia makan sama-sama. Makanya disebut Khalilullah. Karena dia tidak memakan rezeki Allah kecuali ada yang dia temani. Yo di biasa kau nggak tahu nasa mati itu teman terima dia. Kung kagak ada saya yuk kai kalau tahu rasa pada tidak ketemuan. Saya sering mengatakan begini. Ya kini engkau lebih rendah atau melo malah lupa pahala. Ilat diramiyol di teman, na yayol di teman sampaja. Betul. Kau melo mak deke pahala. Iya ko yol di teman sampaja. Kacip di waktu malolongan. Yol di mas sampaja loro ini tuh waktu untuk malolongan kecuali di pagul bacaan sholat. Setiap nak baca malolongan. Tapi ya kuyoli itu lomandre atau ya lagi pasti ada kemakanan. Tahu patah pulau sona patah pulau kuat tanah patah pulau 40 ada 40 malam itu. Napa cakup kuat tanah? Karena memang sudah diteliti dokter itu bahwa makanan yang kau makan selnya di dalam darahmu nanti 40 hari baru habis. Itu diteliti dalam kedokteran. Makanya memang makanan itu nanti ya kau mandre kau andre hara cicak patah pulau sudah patah pulau ini nanti diterima Pak Domong. Karena memang makanan haram itu belum habis. Kesunda situ kan ada lupa itu Sunda mentraktir. Iya sunnah mentraktir itu sunnah bu. Makanya ibu saya kasih tahu kalau masuk ke warung, tamu ke warung masuk ya contoh. Yang jelasnya masuk warung, ya kok kita tahu maka kasih tahu kurang-kurang mampu. Takak bini nu memang ada tabe. Katiro tarik ketonnya atau apa wajar. Satu orang saja. Itu 40 hari 40 malam itu luar biasa pak. Dia nasihat itu nasihat palingan 20.000 15.000. Begitu. Itu pasti dah katanya kan nimali patolak bala, katanya kan nimali untuk kesehatan. Nah sebab magai, as-sadaqah itu tak faul bala, dawu mardakum bisadaqah. Burai bila sama nasabak pasti sedekah, tolaklah bala dengan sedekah. Maka dan kita seandainya sedekah bersamaan dengan musibah, musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu berkahnya. Sederhana itu. Maka dia apa kita kayak utama baru ustaz lalu komi bola kita nanti panggil. Iya, memberi makan kepada kucing itu sedekah. Artinya jangan kau anggap remeh sesuatu yang kau sedekahkan kepada binatang sekalipun. Itu kan kuncinya. Makanya kalau boleh kita pasal malibalin ala reni cuki baleta aja tak kok. So untuk na cuki jangankan. Iya, sedekahkan saja itu. Iya. Kadang-kadang saya itu baru mengatakan enggak. Kita itu sebenarnya boleh jadi gara-gara pas sedekah tak iya rokat diri risal. Boleh jadi gara-gara sedekah itu kita bisa mendapatkan surga. Iya. Makanya ulama kita kan dari dulu begitu. Maka dede aja namanya, mudah-mudahan Pak Barakat pengalatan. Selesai. Iya. Jadi ini kuncinya. Jadi kehidupan itu begitu. Ajak tangga waktu kita jadi ibadah apa? Ibadah itu kalau kecil bu. Makanya saya selalu mengatakan, waktu terkasih si masa belum sogi, asidak kami. Pak Yako sogi pita sidak kai, dia nanti namanya kata sidakah? Oh, iya betul bu. Ia tahu kasih kong kanina sa pulusa na sumbang di masa bukan 50% na sumbang atau sa pulusa budina na di masa na sumbang berarti 50%. Iko tahu sogi ko 50 juta dina kada tahu sogi mas sumbang 25 juta. Berarti na 500 bisa kuna sumbang. Ia ko kasih kita di maka dawin kadi ko kasih sa pulusa utara mas sumbang di masa. Maka dati cede padahal dia cede 50% harta tak utak dia. Coba tahu sogi ko si di miliar dina 540 juta na sumbang anak ko di padai di masa dulu.
Nama-nama ikan. Makanya di waktu miskin asidah kami menit. Aja mas tata aja ngeliat tas oke Pak Mega itu pasti dah kata kau kasih asik. Kau belum hidup. Makanya man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Ya kau boleh ni mak beregi ni waktu macipi. Insyaallah kalau mau ni kau masuki kau matu. Iya ti sampai kau kata maka dah. Tuh ya tas dia pekasihnya. Kini angka pakai dalil nak kau relatan kita tahu kan ini. Nanti kita makan ni gini dia dah 10 dicedek malah ada kau main. Kung kata maka dia tu aku ya so gila bantu aja tempat-tempat dari do cirinya tu. Yang kata kasihan si masih makan di kosogi. Begitu. Nah sebab ia tu tahu masumbang ibu, tanya tahu sogi, tahu masagi nami. Tanya tahu sogi, apa aku tahu sogi dia mana-mana mau tahu masagi, nak dia tu pak nama tu tahu sogi, aku macipi pak pedak dina dia tu nak dia. Asa mana kata ini dia lagi lagi dia kata. Kita kata. Jadi dia tu tahu masih dah, tahu masagena, tanya tahu sogi. Tahu masagena. Yang nak kata tu 5 cipi pakai nadina udah gagak. Makanya itu dari situlah kenapa kayak suratul Waqiah iza waqatil waqiah itu kan untuk memberikan kekayaan hati. Salat sunat duha itu juga memberikan kekayaan hati. Iya tu kok kaya hati ni tahu marasa ganda ni nasa dini tambah di dalek napa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya kumu syukuru ki tambah ya kok. Apa iya nama lapah nak tina teh maka dawe man nak sadid ditambah itu. Jadi nama mega kan itu teh kontrol 5 dari ke pede macipi. Tapi itu kan pede kan. Ini kuncinya. Makanya doa sebenarnya itu ada doa keduasan jiwa. Doa istilahnya ilau doa untuk ale malapah apa pede dinge menyam. Itu termasuk membaca suratul Waqiah, iza waqatil waqiah, kemudian sholat sunnah duha, kemudian zikir-zikir. Yang paling pendek itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu yang paling pendek bacaan yang bisa membuat hati itu agak lapang. Termasuk kalau kata meditasi nasi lemak berbaru, biasa madu-madu jantung, maka dari itu mesti lemak dari suruh baca surah Al-Kautsar. Itu akan tenang. Itu pendek. Tapi lama Al-Kautsar kok inna a'tainak. Ya nanti dah apa nanti bawa ni. Surah yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya itu. Itu surah hanya untuk menenangkan hatinya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat. Jadi karena arwahnya Nabi itu dicumut itu sih mati. Kemudian Nabi itu bersedih. Kemudian malaikat itu menurunkan ini untuk menyembuhkan, menenangkan hati Rasul. Makanya kau kata karena musibah kemudian bersedih suruh baca surah ini. Namanya kalau dia sholat sunat suruh tali penguku bisa dibaca berulang-ulang sampai 7 kali, 11 kali insyaallah. Itu akan ditenangkan hati. Ya kung kata 5 tasila masuk sepapen tadi nasup amalkan insyaallah. Ada 2 zikir itu Bu yang menenangkan termasuk raditu billahi rabbil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu juga untuk menenangkan hati. Itu makanan itu syahadat pemulang. Soalnya itu syahadatnya jiwa. Dan itu jaminan Bu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu ada 2, 3 kali atau 7 kali. Maka dia akan mendapatkan syafaat itu kalau dia akhir. Itu mudahnya itu jatuh. Jadi kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Muhammadiyah itu hafal betul itu. Karena sering dipakai. Makanya saya itu sebenarnya doa-doa seperti itu penting. Karena ruh itu kita, jiwa kita itu membutuhkan itu. Ilmu itu untuk akal. Sedangkan hati itu zikir. Jadi hati itu perlu ditenangkan, untuk menenangkan hati itu zikir. Kalau akal itu ilmu. Nah, sisanya memang itu. Jadi aku mikir patanang kita karena makanannya ruh itu zikir. Kalau makanannya jasad, itu makanan kasar. Makanya itu setiap kita mau makan, sebenarnya kita bersikir dengan membaca basmalah. Itu juga untuk ruh. Jadi sebenarnya itu diseimbangkan. Tapi itu watak kali ini, namun dia nanti ratu tahun. Bisa hidup. Maka dia mungkin Ustaz. Berapa lama tidur yang ashabul kahfi? Saya tahu tidur. 300 tahun lagi. Tidak makan. Tapi dia tidak mati. Matanya tidak buta karena dia tidur, terbuka sedikit matanya. Sehingga dia tetap kena cahaya. Itu dia tidak makan selama itu tapi tidak mati. Kan begitu? Coba. Makanya orang-orang itu makan kok kata makan dan dia kode nandre mati. Oh itu beda. Orang bisa tidak makan 40 hari itu tidak apa-apa. Yang penting zikirnya.
Cuma kami tu, ia tu sampai ke puasa teh, ia tu tahu dia nak puasa lingkup, dia tu liwasan dan tahu puasa. Kan begitu. Kenapa? Itu karena ruh yang menopang. Itu ada kuncinya. Makanya ibu harus pelajari itu. Karena termasuk zikir itu. Makanya setiap mau minum bacakan doa. Yang doa paling pendek kan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Islam itu sebenarnya Bu, dia nak buat gitu mapi kau agak-agak kau dapat doa. Setelahnya juga berdoa. Makanya doa umum itu Bismillah. Kalau tidak hafal doa khusus tuh, aku tuh memang tidur Bismika Allahumma ahya wa Bismika motoki alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Kalau mau masuk mesti Allah maftah ya Allah warahmatik masuk Allah minasal. Sebenarnya itu doa sebenarnya doa khusus. Tapi kan dia yang mana nanti mamplah. Sebab kata dia nak nasi sekolah agama. Nah sedih ini apalah itu ambil baca tuh memang tidur. Makanya pakai doa umum. Bismillah. Karena ada Bismillahirrahmanirrahim tidur nih. Motoki alhamdulillah selesai. Kan begitu. Jadi yang penting daripada besok. Kan begitu. Meki ma baju Bismillahirrahmanirrahim. Ila kayak begini alhamdulillahirrahmanirrahim masuk alhamdulillah. Miki minum bismillah. Cuma kalau minum itu ada sanadnya, saya dapat itu hadis. Kalau minum ya bismillahirrahmanirrahim napa minum kemudian ditelan, kemudian baca alhamdulillahirabbil alamin. Mak bismillah sikit napa minum, napa ditelan kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Napa sikit mak bismillah napa minum napa kada alhamdulillah. Napa paling siapa yang minum dengan cara seperti itu maka dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu dijaga. Yo punya dari kita di tongkat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya. Itu tata cara minum yang sunnah itu. Iya. Jadi kalau mau minum air itu selama masih ada di dalam perut, insya Allah tidak melakukan dosa. Dan itulah yang membuat orang kadang mudah khusyuk dalam sholatnya, mudah zikir. Dari situ. Kenapa kita selalu berdoa setiap mau makan, setiap mau minum? Ini kena kuncinya supaya ruh kita itu terbantu untuk melakukan ibadah. Padahal mereka mikir makin roh. Ayo kok alarm nih pakai bu. Dia toto motor balik boleh dia pada motor ini. Mastilnya laras tonda-tonda. Tapi apa liwat 5 menit. Tapi apa liwat 15 menit. Tapi apa liwat 20 menit. Tidak dia notok motor balik bola ada saat tinggal larang apa bola ada. Nah kali-kali karena ruhnya yang tidak mendengar. Makanya pas saat mau tidur minta supaya ruh membangunkan kita. Mati roh. Begitu betul. Mata tajuk dia itu namanya baca. Maka dia kau ya mati roh musuh retak dulu pasti motor kok. Maka dia kiasan kan dia sate itu ruh yang diangkat, ruh yang kau suruh membangunkan. Maka ilau tak duka tete sekok dekat masa payah. Bangun itu. Apalagi kalau dimunculkan sebelum tidur, bagaimana dimunculkan? Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu akan bangun dengan dia. Tuh bumi kolaran ini renung nggak deh, nggak balik bola atau balik dia betul motor ini. Yang kali ini begitu. Jadi sebenarnya dalam agama ini kita harus menseti. Makanya penting pengajian, penting kita belajar. Kamu tuh tak cek, maga neta sama guru. Saya saja yang mulai dari pesantren sama guru kemudian kuliah, kemudian ini selalu belajar. Sampai hari ini masih tetap selalu terus. Apa-apa disenang ini Quran. Ada saja. Makanya satu musibah besar itu ketika seorang tidak lagi belajar. Saya diwasiatkan itu musibah besar itu ketika ada ustaz sudah berhenti belajar. Hanya mengajar, itu musibah. Guru psikolog aja di mak guru, pak guru membawa, itu patah itu. Karena ilmunya tidak bertambah. Makanya terus agur mungkin. Penjelasan seperti itu bagus. Cuma yang itu kuma pengajian lima taruh di gagas sikirina itu akan kosong kalau. Namun itu istighfar ini kita baca. Pak, angkat istighfar, manasa najani pun Allah Ta'ala. Siapa yang membaca satu kali kata Nabi di siang hari, pasti dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Kalau dia meninggal. Istighfar itu yang dia baca satu kali di malam hari, kalau dia meninggal di malam itu, pasti dia mendapatkan jaminan surga. Jadi diajak sama silang. Itulah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi. Istighfar itu yang segitu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka wa ladika wa bika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lagi itu? Hafal itu, hafal. Barakallahu itu kalau itu yang kita hafal. Pendek. Kapan kita baca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh. Ya kupura kita masuk jam menghadiri maka jalan atau sudah sholat asar. Karena petang itu kan asar. Cuma lebih bagusnya sebenarnya itu maghrib. Jadi kupura kita masuk jam menghadiri, kita baca satu kali. Meki baca kata lu lebih bagus. Kemudian sudah sholat subuh juga baca satu kali. Jadi baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha. Kan itu Allahumma anta rabbi.
sebenarnya ada beberapa doa itu yang menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulli syai', rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan ismul azam. Siapa yang berdoa dengan menggunakan kalimat ini pasti doanya mustajab. Iya, jadi itu ismul azam. Jadi kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan pakai untuk sayyidul istighfar. Makanya taplak. Dibacakan anak-anak kita itu bisa dibacakan. Iya, untuk untuk doanya itu gampang. Ambil saja di HP, ketik di Google sayyidul istighfar itu akan muncul. Kemudian tadi saya mengatakan niat. Jadi semua aktivitas aja tak ada sampainya tidak. Saya tidak masuk kalau sholat kan sudah sudah selesai tentang niat. Semua aktivitas itu harus dengan niat. Itu tadi, apapun yang kita mau lakukan. Nah, sebab makanya sebenarnya ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu kan sebenarnya agak takatai. Kan begitu. Setiap mau mulai sesuatu itu kan sepanjang. Oh ya sholat. Banyak kita keliru itu menganggap bahwa sholat itu ibadah formal. Yang hanya bacaannya saja. Oh, keliru betul itu. Saya itu kalau sholat, itu menambah doa. Utamanya pada saat sujud-sujud terakhir. Cuma tidak dilapaskan. Saya tidak dilapaskan. Cukup dengan dalam hati. Nah, sebabkan kuncinya begini. Magi sininna ibadah, nangka sampai jannah. Angka tahu doa anak. Barakna. Doa musafir. Kemudian ada juga sholat sunnah musafir. Apa bedanya? Enggak? Doa musafir dengan sholat sunnah musafir. Kan bedanya cuma satu sholat, satu tidak sholat. Kan begitu. Kenapa Rasulullah kalau mau jalan melakukan sholat sunnah musafir? Nah, padahal sudah ada doa musafir. Tak baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tapi kenapa mesti sholat? Karena komunikasi langsung itu cuma sholat. Kalau doa itu masih perantara malaikat. Apa ya kok malaikat itu kami sih kita lapor. Nah ya khusus ini terjadi. Arabata rewa, nah dia patut dilapor. Kan begitu. Coba pikirkan itu. Iya kok milodomi, kan setiap doa itu dicatat oleh malaikat. Dan malaikat itu setiap satu pekan itu melapor hari Kamis. Makanya orang puasa di hari Kamis. Puasa sunnah. Karena di situ semua ibadah dan permintaan itu dilapor. Kamu kudu dilapor. Jadi makanya kalau hari Kamis dilapor. Rasul sini tejokah. Arabah ke rewa. Nah dia patut dilapor. Pak doa datang ke rewa. Tapi kalau kita sholat, itu langsung komunikasi dengan Allah. Pada komik misalnya, Mekilo Jakarta. Bisa naik mobil, tapi isi ulan apa kilo tuh? Maka nama kaplawai, 2 hari 2 malam. Tapi mah pesawat, petak jam. Ya komik di Malaysia, atau di bumi. Apa gitu? Daripada mana salah. Jadi sebenarnya sholat itu adalah menelpon langsung kepada Allah. Makanya maka dia komeko sifat bicara langsung ko Allah Ta'ala sampai aja kok. Ya komeko mangkali ini ada ko Allah Ta'ala, ngaji kok. Kan begitu. Itu kuncinya. Makanya apapun itu pasti ada sholatnya bu. Kenapa sudah ada doa taubat? Kenapa tidak ada sholat sunat taubat? Aku dia dilapor hukum mati. Kan begitu. Pada mau Pak Bupati tuh. Ya ku Pak Camat tali proposal, kalau di kantor ya bawa. Pak Desa tali proposal, napa nih pilih Mariawan? Napa nanti lo ku Pak Camat? Napa nanti lo di? Iyo pokoknya telepon Pak Bupati langsung. Sholat itu adalah bicara langsung dengan Allah. Makanya sholat itu yang berubah cuma niatnya. Bacaannya tetap sama semua. Napa nih kesalahan tadi? Udah pimak beda salah. Napa kimilodo? Terlambat bos. Terlambat. Masa kurang ditutup teleponnya? Napa kimilau? Ilalana. Di saat komunikasi dengan Allah minta. Iya karena abu diri konsum. Iya karena stain itu pun milau tulu. Tapi ngolong ya agak minasakta. Aja tempat terui. Kan begitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Sini apa puji kemana pengelola kuku maupun yang di sini nak lang. Ar-Rahman Rahim pemerintah pak kemasin nenek marja pacarina. Malik yaumidin pemakunan sukiar. Iya karena budi di pung sompa. Wa iya karena staj itu pun remi lau tulu. Maka di pung alat we mak denung ya takut ku ya. Maka dah agar rumi lau takut. Mapa sih rumi. Lepangi agak tercinai. Makanya sholat itu niatnya jinondri tak gantung. Karena doanya ini bisa diisi. Kan begitu. Ukusuyu pacapurannya, di situ kita minta. Tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Pokoknya dia bilang, aja nalapakan inilah atau hati nak pakai. Bila alamin innaka Hamidun Majid, angkat topak doa kamu tu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma na'udzu bika min azabil qabri wa azabi jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Kapal amir tu
Itu Nabi tamapasa usi kaya Muaz. La tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula. Upasaku Muaz, wasiatkan ku Muaz. La tada'anna fi kulli duburi salatikum aja lalu mututu isinina sampai jamu antakula kecuali engkau membaca Allahumma inni ala zikrika ikut tabantu ka kasih untuk si mata maringan laga koridi wa syukrika tabantu toka supaya selalu ka angka mancaji atas syukur lo koridi wa husnil ibadatika tapancaji po iya ibadahku ibadah yang paling sempurna di sisi apa dia syukur tu kata masam pajak oh kemana dia tu muka ini apa kada di bukan pukul Allah gitu. Nah pemanangnya muka, nah pemanangnya kata cidi-cidi itu. Makanya karena kekurangan itu dia nasuku tu mengilono ke Allah Taala terima sempurna ia ibadah aku dia itu kasih nasuku pun. Makanya Nabi tamakada la tada'anna fi kulli duburi salatikum. Aja lalu mututu isinina sampai jam. Nah sabab magai ede kamana suku na dia mau pengulo. Pada kung kagagay jama to kurang di jama nalini laporan di jama ini sama kada degi ro nasuku ipodani makada itabe ka laporan ko ita pasukur nga kasi deto nasuku ele na nakadiki ko kakurang. Jadi po Allah Taala natutup memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan. Apa dia ada tahu suku ibadah namanya lu makanjak masampajang na makanjak ko takdirin Allahu akbar. Iya nang kasi ko tumuni nasayan marasi nga nasalanyo marasi nga para masampajang ini. Dia nulai, suku pasti yang kekurangan dia nulai bu. Tapakan jaki paling ngerat tak lupa bacaan. Ipakan jaki baca ya lupa keresian rekan. Dia itu kata. Yang itu apa kau tomat dari jama citi meni patuju paling ngerangnya mani. Yang naro kau imangin rokok tu yang kau masam pajak jadi dia sudah tahu nggak lewe. Mengkalalu atau badari kau masam pajak ni nasam. Kalau rekat lagi lu nak apa? Ay matahya bawa nada. Tanya padahal dia pakai kemudian nawadi itu kita selalu mengambil yang meyakinkan keyasan ya kumakaraki telu gaji apa gaji atau telu yang jelasnya kan telu iya kok apa emang gere-gere tinggalkan yang 4 ambil 3 aja takkan apa mawana salah jadi ya kumakaraki telu atau apa kan jelas telu nih cuma yang ragu kiri 4 maka tinggalkan yang 4 katakan 3 pada kumakaraki rusak gaji rojene ku atau deh ambil tidak rusak karena dasarnya angka jeneta yang di masyarakat pula kakak di rumah jene atau deh ambil tidak berwudu nah sebab dasarnya tidak ada kan makiro yo pun nama kada rusak berarti kan pura kiba jene cuma dia ini desa kada rusak atau deh jadi lagi loko tidak sare dia rusak nah sebab ke jeneta yang di pura kakak di rumah jene atau deh lagi loko tidak sebab dia kada sar jene di kakak jene nah begitu jadi ambil yang meyakinkan tinggalkan yang meragukan. Nah makanya mereka apa tuh nas apa bawan? Pura cuma dari sana nasi tidak. Kalau dia apa ya? Jadi masalah. Itu. Jadi kesemuanya kita itu, tapi memang pasti lalai. Pasti ada kelalaian. Makanya dari situ kita istighfar, dari situ kita sholat sunnah. Nah yang toko-toko pernah boleh masuk pejak jadi dijarang masuk pejak sunnah. Sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan sholat sunnah itu lebih abdal kalau dibawa ke rumah. Tahu? Lebih makanya. Nah sebab usahakan ini kesampaian tadi ini kita tahu. Sifat dua ni islo Allah Taala. Lihat itu pengaruh nak kau boleh masuk pejak sunnah jadi di sebuah masjid. Lihat dia pak dia kan tu kau maka dia ketulan masuk pejak dia kan tu. Ya kau ke masjid wah maka dia punya tu. Allah. Wah bisa masih bisa terpengaruh tu. Ya kau boleh tak deh. Tapi dia makanya dia tu yang mana nak tahu makanya sampai pejak sunnah aku masjid makanya aku bulan. Tapi yang kau makanya sampai pejak sunnah aku bulan insyaallah gampang itu sampai pejak. Kan di situ. Apa tak coba tapi aku neta nata sempat jatuh tore mata jauh mana musik apa angkat tomak waktu ya nabi wana saya mata koni saja melotoni mana kau ni berjual aja lah sunnah oh kan begitu maka kerja kami mandi masjid kerja kami mandi kumulaka wis 1:30 ini jadi saya sudah ceramah 1 jam saya tadi 1:30 jadi saya wasiatkan bapak sekalian perbanyak ajak apa kosongkan istilahnya begini masing-masing orang itu punya dimensi kekuatan ibadah pada ibadah tertentu. Ini magalai mak puasa sunnah kan kita lakukan. Ini magalai masuk kerja sunnah. Kan mak tu, angkat tu suruh mak puasa nasi ya tu lagi ramalan sa isi pada sarasa. Kasih. Iya, angkat tu mak tu disuruh mak puasa sunnah nasi ya tu ramalan pada butuh kasih. Dia nulai, tapi mungkin dia tidak mampu puasa sunnah, tapi sholat sunnah sempurna. Jadi dia itu mendekatkan diri dengan Allah dengan sholat sunnahnya. Jadi masing-masing punya kelebihan. Maka angkat tahu magala masih punya sunnah, magala mau puasa sunnah, tapi dia kena subah. Pilih semua orang saya dia ada.
Jadi masing-masing kan ada. Jadi aja takkan ketian maka sikit. Ia tahu masih sikit tapi dia tak kalah misalnya sikit. Nah, makanya Allah itu memberikan kelebihan kepada hambanya dengan kelebihan tertentu. Jadi aja tercapai pada kata maka ukala yang cocoknya kata duit kala. Begitu juga dosa. Angka tahu boleh tahan musimna, angka tahu boleh tahan musim. Angka mana tuh masalah nanti kau makan teh, dia mas nyama payan dia masalah ini dia tuh makan. Kemana masalah? Kau tanya apa ini apa cicir sama tuan? Iya. Angka tahu Pak Boy sabaran ada laki nadi nang kana masuk tapi matun nadi nang pajak mata musuh. Iya, kata tahu matun nama kanja apa ini nama kanja laki nama kanja anak nama kanja balik bola apa doca. Ini apa dia tetap angka mana masalah karena hidup itu kan pasti begitu diuji oleh Allah. Jadi aja tak ada yang kinetian mandi dia tahu tapi namun kau kata begitu. Pasti itu ada. Makanya ke dalam kehidupan ini kita selalu introspeksi diri. Tapi upasangi yang penutup bahwa Allah pasti akan memberikan masalah selama orang itu masih hidup. Kenapa? Karena dengan masalah itu sebenarnya Allah membuka pintu rahmat supaya kita datang kepada. Makanya apapun kondisi kita datang kepada Allah. Sogiki menyamangi lakai tanah kasih sayangnya bagus asal lalu kayak dia tetap lambat. Apa yang nanti tak sampainya pasti ke masalah. Karena Nabi yang minta panggillah umatku menghadap kepadamu dalam keadaan senang. Kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, panggil dia dalam keadaan susah. Iya. Makanya kau nggak tahu makanya lakaina kasih sayangnya tinggi, nanti nak sempajak, aja nih macam di lakai catu mana. Iya, pasti nggak masalah kok tuh selingkuh nih maga nih. Maka na selingkuh, nanti no tuh matahat juga ini aku dia na selingkuh lakai. Macam di mana lakai na apa mau subhanallah, dia suruh lakai no. Iya. Pak waktu nama kanja kasih sayang na lakai. Na tuh di mana nonton sinetron, na pala mana sinetron untuk Indosiar SCTV. Di sana macam dilakaina apa malas sudah dah astagfirullah macam dilakaina itulah maknanya ketika panggil dia dalam keadaan senang olira ngak kau menyamangi tapi ya kau dena lau panorang susah supaya lalu itu karena Nabi tidak menginginkan umatnya jauh dari Allah itu kunci akhirul kalam Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kolok lagi lagi bantu bisa masuk surga apalagi kalau manusia. Ini tuh nak kedana kita tidak ada binatang melata di muka bumi ini pun yang menikmati harta kecuali itu dari sedekah. Ikut tu melo mal dasar dia maka mak galung nan ribalau pasti deketin. Yang begitu. Iya tidak akan begitu. Dalil apa? Soalnya kenapa? Karena itu kan sedekah. Memberi makan kepada kucing. Ia tu ambil motor tadi lo kan pakai mana itu pemelo iman re na pandai jokin. Itu kan sedekah. Itu tolak bala. Saya sederhana saja memahami, kan istilah kita begini, Nabi Ibrahim kan begitu. Cumero Nabi Ibrahim tanya coki na pandre aga paling kau pasiasi. Iro Nabi Ibrahim na pelena kan nandre ko benena de nandre jolo ko dia kata nasibah. Mendari lena andre na masuk itu sapa tahu. Engkau pa anak-anak na runtu ada orang fakir miskin, ada anak yatim baru dia panggil datang, baru dia makan sama-sama. Makanya disebut Khalilullah. Karena dia tidak memakan rezeki Allah kecuali ada yang dia temani. Itu di biasa kau nggak tahu nasa mati itu mana remak dia. Itu nggak ada saya ayo kai kalau tahu rasa mati tidak ketemu. Saya sering mengatakan begini. Ya kini engkau lebih rendah atau melo malah lupa pahala. Ila biramiyol ite manre, na yayol ite masampaja. Betul. Kau melo mak deke pahala. Ia ko yoli te lo masampaja, kacip di waktu malolongan. Yoli lo masampaja loro, jadi itu waktu untuk malolongan kecuali di pagul bacaan sholat, setiap na baca malolongan. Tapi ia ko yoli te lo mandre atau ya lagi pas ida ke makanan, tahu patah pulau sona patah pulau kuat tanah, patah pulau 40 malam itu. Napa campur kuat tanah? Karena memang sudah diteliti dokter itu bahwa makanan yang kau makan selnya di dalam darahmu nanti 40 hari baru habis. Itu diteliti dalam kedokteran. Makanya memang makanan itu nanti ya komandre ko andre hara cicak patah pulau sudah patah pulau dia nanti diterima Pak Domo karena memang makanan haram itu belum habis. Kesunah situ kan ada lupa itu sunnah mentraktir. Iya sunnah mentraktir itu sunnah bu. Makanya ibu saya kasih tahu kalau masuk ke warung, tak masuk ke warung masuk ya contoh. Yang jelasnya masuk warung, ya kau kita tahu makanan kasih tahu kurang-kurang mampu. Takkan bini nu memang ada tabe. Katiro tarik ketonnya atau aku wajar. Satu orang saja. Itu 40 hari 40 malam. Itu luar biasa Pak. Di Indonesia itu palingan 20.000 15.000. Begitu.
Itu pasti dah katanya kan nimali patolak bala, katanya kan nimali untuk kesehatan. Nah sebab magai asalnya kan kita faul bala. Dahu mardakum bisadaqah. Burai bila sama nasabak pasti sedekah, tolaklah bala dengan sedekah. Maka ada kita seandainya sedekah bersamaan dengan musibah, musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu berkahnya. Sederhana itu. Maka dia apa kita kayak tamu baru ustaz dulu kumi bola cuci kita nak panggil. Iya, memberi makan kepada kucing itu sedekah. Artinya jangan kau anggap remeh sesuatu yang kau sedekahkan kepada binatang sekalipun. Itu kan kuncinya. Makanya kalau pun lagi pasal malibali na lagi cuci baleta aja tak untuk na cuci. Jangankan. Iya, sedekahkan saja itu. Iya. Kadang-kadang saya itu baru mengatakan enggak, kita itu sebenarnya boleh jadi gara-gara pas sedekah tak iya rokat diri risal. Boleh jadi gara-gara sedekah itu kita bisa mendapatkan surga. Iya. Makanya ulama kita kan dari dulu begitu. Maka dede aja namanya, mudah-mudahan Pak Barakat pengalatan. Selesai. Iya. Jadi ini kuncinya. Jadi kehidupan itu begitu. Ajak tangga waktu kita jadi ibadah apa? Ibadah itu kalau kecil bu. Makanya saya selalu mengatakan, waktu terkasih si masa belum sogi, asidak kami. Pak Yako sogi pita sidak kai, dia tu namanya data sidakah? Oh, iya betul bu. Ia tahu kasih si kong kanina sa perusak bu nasumbang jadi masa bukan 50% nasumbang atau perusak budina dan dimasak nasumbang berarti 50%. Itu tahu sogi itu 50 juta dina kada tahu sogi masumbang 25 juta. Berarti nak 200 500 bisa pun nasumbang. Iya kau kasih asik cedek maka dawin tadi kau kasih 10 taruh masumbang kali masak maka dah cedek padahal dia nak cedek 50% harta tak tak beri. Coba tahu sogi kau si di miliar dina 540 juta nasumbang anak kau di padai di masak dulu. Nama-nama ikan. Makanya di waktu miskin asidah kami menik. Aja nasta aja ngelihat sogi apa mereka tu pasti dah kata kau kasih asik. Kau belum hidup. Makanya man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Ya kau boleh lima beri ni waktu macipi. Insyaallah kalau mau ni kau masugi kau matu. Iya ti sampai kau kata maka dah. Weh ya ustaz dia pekasihnya kini angka papedali nak kau galakkan kada tahu tak ni. Nabi kita makan ni gini dia dah 10 dicedek malah ada kau main. Kau kata maka dia tu aku ya so di lau bantu paja tempat-tempat dari do cilinya tu. Yang kata kasihan si masih makan ni kau sogi. Begitu. Nah sebab ia tu tahu nasumbang ibu tanya tahu sogi tahu masagi nami. Tanya tahu sogi apa aku tahu sogi dia mana-mana mau tahu masagi nami dia tu pak nama tu tahu sogi aku macipi pakai nak dina dia tu nak dia. Asal mana kata wimi yang di lagi dia kata. Kita kata. Jadi dia tu tahu masih dah kai tahu masagi na tanya tahu sogi. Tahu masagi na. Dia nak kata tu lima cipi pakai nak dina udah agak. Makanya tu dari situlah kenapa kayak suratul Waqiah iza waqatil waqiah itu kan untuk memberikan kekayaan hati. Solat sunat duha itu juga memberikan kekayaan hati. Ia tu kok kaya hati ni tahu merasa gendak ni nasad ni tambah di dalam apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya kumu syukur kita tambah ya kok. Apa ia nama lapan nak tina teh maka dawe man nak sedih ditambah itu. Jadi nama mega kan tu teh kontrol 5 dari ke pede macipi. Tapi itu gak pada kan. Ini kuncinya. Makanya doa sebenarnya itu ada doa keduasan jiwa. Doa istilahnya illau doa untuk alih malak apa penadinge menyam. Itu termasuk membaca suratul Waqiah, iza waqatil waqiah, kemudian sholat sunnah duha, kemudian zikir-zikir. Yang paling pendek itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu yang paling pendek bacaan yang bisa membuat hati itu agak lapang. Termasuk kalau kata meditasi hasil lemak berbaru, biasa madu-madu jantung, maka dari itu masih lemak dari ini. Suruh baca surah Al-Kautsar. Itu akan tenang. Itu pendek. Tapi lama Al-Kautsar tuh inna a'tainak. Ya nanti dah pelak mati bawah ni. Surah yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya itu. Itu surah hanya untuk menenangkan hatinya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat. Jadi karena arwahnya Nabi itu dicumuk itu sih mati. Kemudian Nabi itu bersedih. Kemudian malaikat itu menurunkan ini untuk menyembuhkan, menenangkan hati Rasul. Makanya kau kata nak musibah, kemudian bersedih, suruh baca surah ini. Namanya kalau dia sholat sunat suruh tali pemuku bisa dibaca berulang-ulang sampai 7 kali, 11 kali insyaallah. Itu akan ditenangkan hati. Ya kung kata lima kasila-sila masuk sopa penadina suruh amalkan insyaallah. Ada 2 zikir itu Bu yang menenangkan termasuk raditu billahi rabbil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah.
Itu juga untuk menenangkan hati. Itu makanan itu syahadat pemulang. Soalnya itu syahadatnya jiwa. Dan itu jaminan. Bu Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu ada 2, 3 kali atau 7 kali. Maka dia akan mendapatkan syafaat kalau dia di akhir. Itu mudahnya itu jatuh. Jadi kita baca raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Muhammadiyah itu hafal betul ini. Karena sering dipakai. Makanya saya itu sebenarnya doa-doa seperti itu penting. Karena ruh itu kita, jiwa kita itu membutuhkan itu. Ilmu itu untuk akal. Sedangkan hati itu zikir. Jadi hati itu perlu ditanamkan. Untuk menenangkan hati itu zikir. Kalau akal itu ilmu. Nah, sisanya memang itu. Jadi aku mikir patang nangis kita karena makanannya ruh itu zikir. Kalau makanannya jasad, itu makanan kasar. Makanya itu setiap kita mau makan, sebenarnya kita bersikir dengan membaca basmalah. Itu juga untuk ruh. Jadi sebenarnya itu diseimbangkan. Tapi itu watak kalili, namun dia nanti si ratu tahun bisa hidup. Maka boleh dia mungkin Ustaz. Berapa lama tidur yang asabul kaki? Siapa tidur? 300 tahun lagi. Tidak makan. Tapi dia tidak mati. Matanya tidak buta karena dia tidur, terbuka sedikit matanya. Sehingga dia tetap kena cahaya. Itu dia tidak makan selama itu tapi tidak mati. Kan begitu. Coba. Makanya orang-orang itu makan kok kata makan dan ya kode nangre mati. Oh itu beda. Orang bisa tidak makan 40 hari itu tidak apa-apa. Yang penting zikirnya. Cuma kami itu, ya itu sampai ke puasa teh, dia tuh tahu dia nak puasa lihat dia tuh liwasan dan tahu puasa. Mereka begitu. Kenapa? Itu karena ruh yang menopang. Itu ada kuncinya. Makanya ibu harus pelajari itu. Karena termasuk zikir itu. Makanya setiap mau minum bacakan doa. Yang doa paling pendek kan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Islam itu sebenarnya dia nawat di tomapi kau agak-agak boleh dapat doa. Setelahnya juga berdoa. Makanya doa umum itu Bismillah. Kalau tidak hafal doa khusus tuh. Aku tuh memang tidur Bismika Allahumma ahya wa Bismika motoki alhamdulillah ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur. Kalau mau masuk mesti Allah muftah ya Allah warahmatik masuk Allah minas'aluka. Sebenarnya itu doa sebenarnya doa khusus. Tapi kan dia yang mana nanti mamplah. Sebab kata dia nak nasi sekolah agama. Nah sedih ini apalah itu alih baca tuh memang tidur. Makanya pakai doa umum. Bismillah. Karena ini Bismillahirrahmanirrahim tidur nih. Motoki alhamdulillah selesai. Kan begitu. Jadi yang daripada besok. Kan begitu. Meki ma baju itu Bismillahirrahmanirrahim. Ila kai baju dia alhamdulillah rabbil alamin. Meki mandi Bismillahirrahmanirrahim. Masoki alhamdulillah. Meki minum bismillah. Cuma kalau minum itu ada sanadnya, saya dapat itu hadis. Kalau minum ya Bismillahirrahmanirrahim. Napa minum kemudian ditelan, kemudian baca alhamdulillahirabbil alamin. Mak bismillah sikit napa minum, napa ditelan kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Napa sikit mak bismillah napa minum napa kada alhamdulillah. Napa paling siapa yang minum dengan cara seperti itu maka dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu dijaga. Yo punya dari kita di tongkat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya. Itu tata cara minum yang sunnah itu. Iya. Jadi kalau mau minum air itu selama masih ada di dalam perut, insya Allah tidak melakukan dosa. Dan itulah yang membuat orang kadang mudah khusyuk dalam sholatnya, mudah zikir. Dari situ. Kenapa kita selalu berdoa setiap mau makan, setiap mau minum? Ini kena kuncinya supaya ruh kita itu terbantu untuk melakukan ibadah. Padahal mereka mikir makin roh. Ayo kok alarm nih pakai dia toto motor balik boleh dia pada motor ini. Mastilnya laras tonda-tonda, tapi apa liwat 5 menit, tapi apa liwat 15 menit, tapi apa liwat 20 menit. Tidak dia notok, motor balik bola ada saat dilarang aku bola. Nah kali-kali karena ruhnya yang tidak mendengar. Makanya pas saat mau tidur minta supaya ruh membangunkan kita. Mati roh. Begitu betul, mata tajur dia itu namanya baca. Maka dia kok ya mati roh musuh letak dulu pasti motor kok. Maka dia kiasan kan dia sate itu ruh yang diangkat, ruh yang kau suruh membangunkan. Maka ilau tak duka tete kok dekat masa payah. Bangun itu. Apalagi kalau dimunculkan sebelum tidur, bagaimana dimunculkan? Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu akan bangun dengan mudah. Tuh bumi kolaran ini renung nggak deh, kembali bola akan lagi nggak dia betul motor ini. Yang kan begitu.
Jadi sebenarnya dalam agama ini kita harus mengerti. Makanya penting pengajian, penting kita belajar. Kamu tuh tak cek, maga neta sama guru. Saya saja yang mulai dari pesantren sama Gorota, kemudian kuliah, kemudian ini selalu belajar. Sampai hari ini masih tetap selalu terus. Apa-apa disenangi di Quran. Ada saja. Ya. Makanya satu musibah besar itu ketika seorang tidak lagi belajar. Saya diwasiatkan itu musibah besar itu ketika ada ustaz sudah berhenti belajar. Hanya mengajar, itu musibah. Guru psikolog aja di mak guru, pak guru membawa, itu fatal itu. Karena ilmunya tidak bertambah. Ya. Makanya terus agur mungkin. Ya, penjelasan seperti itu bagus. Cuma yang itu kuma pengajian di mata lu digagas sikirina itu akan kosong kalau. Namun itu istighfar kita baca. Pak, angkat istighfar, manasa najani pun Allah Ta'ala. Siapa yang membaca satu kali kata Nabi di siang hari, pasti dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Kalau dia meninggal. Istighfar itu yang dia baca satu kali di malam hari, kalau dia meninggal di malam itu, pasti dia mendapatkan jaminan surga. Jadi diajak sama silang. Itulah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi. Istighfar itu yang segitu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika masatatu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal itu? Hafal itu, hafal. Barakaluh itu kalau itu yang kita hafal. Pendek. Kapan kita baca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh. Ya kupura kita masuk jam menghadiri maka jalan atau sudah sholat asar. Karena petang itu kan asar. Cuma lebih bagusnya sebenarnya itu maghrib. Jadi kupura kita masuk jam menghadiri, kita baca satu kali. Meki baca kata lu lebih bagus. Kemudian sudah sholat subuh juga baca satu kali. Jadi baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha. Kan itu Allahumma anta rabbi. Sebenarnya ada beberapa doa itu yang menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulli syai', rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan ismul azam. Siapa yang berdoa dengan menggunakan kalimat ini pasti doanya mustajab. Iya, jadi itu ismul azam. Jadi kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan pakai untuk sayyidul istighfar. Makanya taklah dibacakan, anak-anak kita itu bisa dibacakan. Iya, untuk doanya itu gampang. Ambil saja di HP, ketik di Google sayyidul istighfar itu akan muncul. Kemudian tadi saya mengatakan niat. Jadi semua aktivitas aja tak ada sampainya tidak. Saya tidak masuk kalau sholat kan sudah selesai tentang niat. Semua aktivitas itu harus dengan niat. Itu tadi, apapun yang kita mau lakukan. Nah sebab makanya sebenarnya ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu kan sebenarnya agak takatai. Kan begitu. Setiap mau mulai sesuatu itu kan sepanjang. Oh ya sholat. Banyak kita keliru itu menganggap bahwa sholat itu ibadah formal. Yang hanya bacaannya saja. Oh keliru betul itu. Saya itu kalau sholat itu menambah doa. Utamanya pada saat sujud terakhir. Cuma tidak dilapaskan, saya tidak dilapaskan. Cukup dengan dalam hati. Nah sebab kan kuncinya begini. Magi sininna ibadah, nangka sampai jannah, angka tahu doa anak, beratna, doa musafir. Kemudian ada juga sholat sunnah musafir. Apa bedanya? Enggak? Doa musafir dengan sholat sunnah musafir. Kan bedanya cuma satu sholat, satu tidak sholat. Kan begitu. Kenapa Rasulullah kalau mau jalan melakukan sholat sunnah musafir? Nah padahal sudah ada doa musafir. Tak baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tapi kenapa mesti sholat? Karena komunikasi langsung itu cuma sholat. Kalau doa itu masih perantara malaikat. Apa ya kok malaikat itu kami sih kita lapor. Nah ya khusus ini terjadi. Arabata rewa, nah dia patut dilapor. Kan begitu. Coba pikirkan itu. Ya komilodohi, kami setiap doa itu dicatat oleh malaikat dan malaikat itu setiap satu pekan itu melapor hari Kamis. Makanya orang puasa di hari Kamis, puasa sunnah. Karena di situ semua ibadah dan permintaan itu dilapor. Kamu kudu dilapor. Jadi makanya kalau hari Kamis dilapor, rasa sini tejokah, araba angkat rewa, nah dia patut dilapor, Pak Doa datang ke rewa. Tapi kalau kita sholat itu langsung komunikasi dengan Allah. Pada komik misalnya, Mekilo Jakarta, bisa naik mobil, tapi isi ulan apa kilo tuh? Maka nama kaplawai, 2 hari 2 malam. Tapi mah pesawat, petak jam. Ya komik Malaysia, atau di bumi. Apa gitu? Daripada mana salah. Jadi sebenarnya sholat itu adalah menelpon langsung kepada Allah.
Makanya maka dia komeko sifat bicara langsung ko Allah Ta'ala sampai aja kok. Ya komeko mangkalini ada ko Allah Ta'ala ngaji kok. Kan begitu. Itu kuncinya. Makanya apapun itu pasti ada sholatnya bu. Kenapa sudah ada doa taubat? Kenapa tidak ada sholat sunat taubat? Aku dia padilapor hukum mati. Kan begitu. Pada mau ke Pak Bupati tuh. Ya ke Pak Camat tali proposal. Kalau di kantor ya bawa. Pak Desa tali proposal. Napa nih ke Mariawan? Napa nanti lo ke Pak Camat? Napa nanti lo di? Iyo pokoknya telepon Pak Bupati langsung. Ah, sholat itu adalah bicara langsung dengan Allah. Makanya sholat itu yang berubah cuma niatnya, bacaannya tetap sama semua. Itu kan? Napa nih kesalahan tadi? Udah pimak beda salah. Napa kimi lodo? Terlambat ki bos. Terlambat. Masa kurang ditutup teleponnya? Napa kimi lodo? Ilalana. Di saat komunikasi dengan Allah minta, iya karena abu diri konsum, iya karena stain itu udah bilau tulung. Tapi ngolong ya agak minasakta aja dapat terui. Kan begitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Sini apa puji kemana pengelola kuku maupun di sini nak lang. Ar-Rahman Rahim pemerja pakemasin dan pemerja pacarina. Malik yaumidin pemaupun yang sukiar. Iya karena abu diri konsum sumpah. Wa iya karena stain itu pun udah bilau tulung. Maka di pengalat tak we mak denung ya takut kuya. Maka dah agar lo nilau takut. Maka pasti terui. Lepangi agak tercinai. Makanya sholat itu niatnya jinondri tak gantung. Karena doanya ini bisa diisi. Kan begitu. Ukusnya baca Qurannya. Di situ kita minta. Tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Pokoknya dia bilang, aja nak lepakan inilah. Atau hati nak pakai. Bila alamina innaka hamidun majid. Angkat topak doa kamu tuh. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma na'udzubika min asabil qabri wa azali jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Kapal amir itu. Itu Nabi tamah pasak bu. Usi kaya Mu'az. La tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula. Upasakum Mu'az, wasiatkan ku Mu'az. La tada'anna fi kulli duburi salatikum. Aja lalu mututu isinina sampai jamu antakula kecuali engkau membaca. Allahumma a'inni ala zikrika. Ikut tabantu kak kasih untuk si mata marinar laga koridi. Wa syukrika tabantu toka supaya selalu ka angka mancaji atas syukur lo koridi. Wa husnil ibadatika tapancaji po iya ibadahku ibadah yang paling sempurna di sisi ini. Apa dia suku tuh kata masam pajak, mau kemana nya tuh mau ini apa kada di bukan pukul Allah gitu. Nah pemanangnya mau nah pemanangnya kata cidi itu. Makanya karena kekurangan itu dia suku tuh mengilau ke Allah Ta'ala terima sempurna iya ibadah aku dia itu kasih suku pun. Makanya Nabi tamakada la tada'anna fi kulli duburi salatikum. Aja lalu mututu isinina sampai jamu. Nah sebab magai edeka mana suku na dia mau pengulu. Pada kung kagagay jama to kurang di jama nalini laporan di jama ini sama kada dia ro na suku ipodani makada itabe ka laporan ko ita pasukur na kasi deto na suku ele na nakadiki ko kakurang. Jadi Allah Ta'ala tutup memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan. Apa dia ada tahu suku ibadah namanya lu makan jak masuk pajak nak makan jak kita takdirin Allah iya nang kayak suku tumoni nasiyan berasi dan nasalanya berasi pada masa pajak ini dia nulai suku pasti yang kekurangan dia nulai tepakan jaki paling ngerata tak lupa bacaan ipakan jaki baca ya lupa keresian rekan dia itu kata yang itu apa kau tuh mampir jama citi meni patuju paling ngerangnya mani yang naro kau imangin rokok tuh yang kau tuh masam pajak jadi dia sudah tahu nggak lewe mengkalalu atau badari kau masam pajak ini asam kalau mereka lagi lu nak pagar matahaya bawa naga tanya padahal dia pakai lu dia nawadi itu kita selalu mengambil yang meyakinkan kegayasan ya kau makan lagi telu gaji apa gaji atau telu yang jelasnya kan telu iya kok apa emang gere-gere tinggalkan yang 4 ambil 3 aja takkan apa mawana salah jadi iya kok makan lagi telu baru atau apa kan jelas telu nih cuma yang ragu kiri 4 maka tinggalkan yang 4 katakan 3 pada kok makan lagi rusak gaji rojene ku atau deh ambil tidak rusak karena dasarnya ke jeneta ini kok makan lagi kurang gaji rumah jene atau deh ambil tidak berwudu nah sama dasarnya tidak ada. Kama kira yo pun nak makada rusak berarti ka pura ki bajene cuma dia ni desa kada rusak atau de jadi lagi loko tidak sare dia na rusak nah sama ka jene ta ini ko makada pura ka rumah jene atau de lagi loko kita sama dia kada sare jene di ka jene nah begitu jadi ambil yang meyakinkan tinggalkan yang meragukan
Nah, makanya mereka apa tuh nas apa bawan. Kurang cuma dari sana nasi tidak. Kalau dia apa ya? Jadi masalah. Itu. Jadi sebenarnya kita itu, tapi memang pasti lalai. Pasti ada kelalaian. Makanya dari situ kita istighfar, dari situ kita sholat sunnah. Nah yang toko-toko nggak boleh masuk kerja jadi dijarang masuk kerja sunnah. Sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan sholat sunnah itu lebih abdal kalau dibawa ke rumah. No, lebih makanya nasabah usahakan ini kesampaian tadi ini tahu. Sifat dua mi suka Allah Taala. Lihat itu pengaruhnya kalau boleh masuk kerja sunnah jadi disuruh musik. Lihat dia Pak Deka gitu kok ti maka dia ketulan masuk pajak dia gitu. Ya kok toko masih wah maka dia punya Allah. Wah, bisa masih bisa terpengaruh tuh. Ya kok boleh kan deh. Tapi dia makanya dia tuh yang mana nak tahu makanya sampai sunat aku masih makanya aku bulan. Tapi yang tahu makanya sampai sunat aku bulan insyaallah gampang itu sampai jadi. Kan di situ. Apa tak coba tapi aku neta nak sampai aku tore mata jadi mana masih. Apa angkat tahu aku itu ya nabi mana saya. Mata koni saja melotoni mana apa ni baju aja lah sunat. Oh, kan begitu maka kerja kami mandi masjid. Kerja kami mandi bulan. Wis setengah 3 ini. Jadi saya sudah ceramah 1 jam. Saya tadi tiba setengah 2. Ya, jadi saya wasiatkan Bapak sekalian perbanyak ajak apa kosongkan istilahnya begini. Masing-masing orang itu punya dimensi kekuatan ibadah pada ibadah tertentu. Jadi magalai mah puasa sunnah tak kita lakukan. Jadi magalai masuk kerja sunnah. Kan maka tuh, angkat aku suruh mau puasa nasi ya turun ramalan saya isi pakai rasa. Kasih. Iya, angkat aku tuh disuruh mau puasa sunnah nasi ya turun ramalan mau duduk kasih. Dia nulai, tapi mungkin dia tidak mampu puasa sunnah, tapi sholat sunnah sempurna. Jadi dia itu mendekatkan diri dengan Allah dengan sholat sunnahnya. Jadi masing-masing punya kelebihan. Maka angkat tahu, magala masih punya sunnah, magala mau puasa sunnah, tapi dia kena subah. Dia pilih semua karena saya dia ada. Jadi masing-masing kan ada. Jadi ajak takkan ketian maka sikit. Dia tahu orang masih sikit, tapi dia tak kalah, misalnya sikirikna. Makanya Allah itu memberikan kelebihan kepada hambanya dengan kelebihan tertentu. Jadi aja tercapai ibarat kata makan ukalian cocoknya kata duit kali. Begitu juga dosa. Angka tahu mulai tahan musimna, angka tahu dia mulai tahan musim. Angka mana tuh masalah nanti kau makan teh, dia mas nyama payan dia masalah ini dia tu makan. Kemana masalah nanti? Kau tanya apa ini apa cicir sama tuan? Iya. Angka tahu Pak Boy sabaran ada nak ini nak kena masuk tapi matun dia nak pajak mata musuh. Iya. Kata tahu matun nama kanja apa ini nama kanja laki nama kanja anak nama kanja balik bola apa dosa. Ini apa dia tetap angka mana masalah karena hidup itu kan pasti begitu diuji oleh Allah. Jadi aja tak ada yang tidak nabi dia tahu tapi namun kau kata begitu pasti itu ada. Makanya ke dalam kehidupan ini kita selalu introspeksi diri. Tapi upasangi yang penutup bahwa Allah pasti akan memberikan masalah selama orang itu masih hidup. Kenapa? Karena dengan masalah itu sebenarnya Allah membuka pintu rahmat supaya kita datang kepada. Makanya apapun kondisi kita datang kepada Allah. Sogiki menyamangi lakai tanda kasih sayangnya bagus asal lalu kayak dia tetap lambat. Apa yang ada tak sampainya pasti ke masalah. Karena Nabi yang minta panggillah umatku menghadap kepadamu dalam keadaan senang. Kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, panggil dia dalam keadaan susah. Iya. Makanya kau tak tahu makanya lakai na kasih sayangnya tinggi, nadi na sampainya, kita aja nih macam di lakai catu mana. Iya, pasti ke masalah tuh. Salingku ni maga ni. Maka na na salingku. Na din to matahadyo ba ini na ko din na salingku lakay. Macam di manilaki na napamoto. Subhanallah. Di gasuro ko lakay do. Iya. Pawatun na makanya kasi saya na lakay. Na to di manonton ni sinetro. Napalama na sinetro mo Indonesia na SCTV. Sisa na macam di lakay na tapamalas ya dah. Astagfirullah. Macam di lakay na. Itulah maknanya ketika panggil dia dalam keadaan senang. Olirang aku menyamangi, tapi ya kodena law panorang susah supaya lalu itu. Karena Nabi tidak menginginkan umatnya jauh dari Allah. Itu kunci. Akhirul kalam Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolok lagi lagi bantu bisa masuk surga apalagi kalau manusia. Ini tuh nak kedana kita tidak ada binatang melata di muka bumi ini pun yang menikmati harta kecuali saudara-saudara. Ikut tuh lo malah dasar dia maka ada mak galung ikan terima pasti deketin. Yang begitu? Iya, tidak akan begitu. Dalil apa? Soalnya kenapa? Karena itu kan sedekah. Memberi makan kepada kucing. Dia itu hampir motot tadi lo kan pakai mana itu komelo iman re na pandai jocokinya. Itu kan sedekah. Itu tolak bala. Saya sederhana saja memahami kan istilah kita begitu. Nabi Ibrahim kan begitu.
Cuma Nabi Ibrahim tanya coki na pandre aga palit tau pasiasi. Iro Nabi Ibrahim na pilena kan nandre ko benena de nandre jolo ko dega tau nasibang. Mendari lena andre na masuk itu sapa tau. Engkau anak-anak na runtuh, ada orang fakir miskin, ada anak yatim, baru dia panggil datang, baru dia makan sama-sama. Makanya disebut Khalilun. Karena dia tidak memakan rezeki Allah kecuali ada yang dia teman. Itu di biasa kau kata nasa matu itu mandre made. Itu enggak ada saya ayo kai kalau tahu rasa made tidak ketemu. Saya sering mengatakan begini. Ya kini engkau labiran atau melo malah lupa pahala. Ila biramiyol ite mandre na yayol ite masampaja. Betul. Koto melo madeke pahala. Iya ko yoli te lo masampaja, kacip di biwat tu malolongan. Yoli lo masampaja lolo, ini tu waktu untuk malolongan, kecuali di pagul bacaan sholat, setiap na baca malolongan. Tapi iya ko yoli te lo mandre atau ya lagi pas ida ke makanan, tahu patah pulau sona patah pulau kuat tanah, patah pulau 40 ada 40 malam itu. Napa capu kuat tanah? Karena memang sudah diteliti dokter itu bahwa makanan yang kau makan selnya di dalam darahmu nanti 40 hari baru habis. Itu diteliti dalam kedokteran. Makanya memang makanan itu nabi ya kau mandre kau andre hara cicak, patah pulau sudah patah pulau ini nanti diterima Pak Domong. Karena memang makanan haram itu belum habis. Kesunah situ kan anak lupa itu sunnah mentraktir. Ya sunnah mentraktir itu sunnah bu. Makanya ibu saya kasih tahu kalau masuk ke warung, tak masuk ke warung bakso ya contoh. Yang jelasnya masuk warung, ya kau kita tahu makanan kasih tahu kurang-kurang mampu. Takkan bini nu memang ada tabe. Katiro tarik ketonnya atau apa wajar. Satu orang saja. Itu 40 hari 40 malam. Itu luar biasa Pak. Dia nasihat itu nasihat palingan 20.000 15.000. Begitu. Itu pasti dapat. Tanyakan 5 lipat tolak malah. Tanyakan 5 lipat untuk kesehatan. Nah sebab magai. As-sadaqah itu tak faul bala. Dawu mardakum bisadaqah. Burai bila sama nasabak pasti sedekah. Tolaklah balak dengan sedekah. Maka ada minta. Seandainya sedekah bersamaan dengan musibah. Musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu berkahnya. Sederhana itu. Maka dia aku jadi kayak utama baru ustaz dulu komi bola cuci kita nak pandai. Iya, memberi makan kepada kucing itu sedekah. Artinya jangan kau anggap remeh sesuatu yang kau sedekahkan kepada binatang sekalipun. Itu kan kuncinya. Makanya kalau kau lagi pasal mal dibalin ala lagi cuci baleta aja tak kok. Untuk nak cuci jangankan. Iya, sedekahkan saja itu. Iya. Kadang-kadang saya itu baru mengatakan enggak, kita itu sebenarnya boleh jadi gara-gara pas sedekah tak iya, rokat diri boleh jadi gara-gara sedekah itu kita bisa mendapatkan surga. Iya. Makanya ulama kita kan dari dulu begitu. Maka dede aja namanya, mudah-mudahan Pak Barakat penghalatan. Selesai. Iya. Jadi ini kuncinya. Jadi kehidupan itu begitu. Ajak tangga waktu kita jadi ibadah apa? Ibadah itu kalau kecil bu. Makanya saya selalu mengatakan. Waktu takasih si memang sebelum sogi asidak kami Pak Yako sogi pita sidakai dia nak namanya data sidakah? Oh iya betul bu. Ia tahu kasih si kong kanina 10 sabu nasumbang jadi masa bukan 50% nasumbang atau 10 sabu dina dan 5 sabu nasumbang berarti 50%. Itu tahu sogi itu 50 juta dina kada tahu sogi masuk 25 juta. Berarti nak 200 500 bisa pun nasumbang. Iya kau kasih asik cedek maka domen tadi kau kasih 10 taruh lima sumbangan 5 sabu maka dah cedek padahal dia nak cedek 50% harta tak tak beri. Coba tahu sogi kau si di miliar dina 540 juta nak sumbangan aku buat di padai di 5 sabu ini. Nama-nama ikan. Makanya di waktu miskin asidah kami menit. Aja nastata aja ngelita sogi apa mereka tu pasti dah kata kau kasih asik. Kau belum hidup. Makanya man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Ya kau boleh lima bereni di waktu macipi. Insyaallah kalau mau ni kau masuki kau matu. Iya ti sampai kau kata maka dah. Tu ya ustaz dia pekasinya. Kini angka pakai dalil nak kau galak kada tahu kan ni. Nabi kita makan ni gini dia dah 10 dicedek malah ada kau main. Kau kata maka dia tahu aku ya so di lau bantu aja tempat-tempat. Dalil do cirinya tu. Yang kata kasihan si masih makan ni kau sogi. Begitu. Nah sebab ia tu tahu nasumbang ya bu, tanya tahu sogi, tahu masagi nami. Tanya tahu sogi, apa yang tahu sogi dia mana-mana mau tahu masagi, nak dia tahu pak nama tu tahu sogi, aku macipi pak penak dina dia tu nak dia. Asal mana kau tahu ini yang di lagi dia kata. Kita kata. Jadi dia tu tahu masih dah, tahu masagi tanya tahu sogi. Tahu masagi yang nak kata tu lima cipi pak penak dina udah gagak.
Makanya itu dari situlah kenapa kayak suratul Waqiah, iza waqatil waqiah itu kan untuk memberikan kekayaan hati. Sholat sunnah duha itu juga memberikan kekayaan hati. Iya tuh kok kaya hati ni tahu merasa ganda ni nasa dini tambah di lain apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya kumu syukuru ki tambah ya kok. Apa iya nama lapah nanti maka dawe iman nak sedih ditambah itu. Jadi namo mega kan itu teh kontrol 5 dari ki pede macipi. Tapi itu gak lupa deh. Ini kuncinya. Makanya doa sebenarnya itu ada doa keduasan jiwa. Istilahnya ilau doa untuk ale malapa apa penadinge menyam. Itu termasuk membaca suratul Waqiah, iza waqatil waqiah, kemudian sholat sunnah duha, kemudian zikir-zikir. Yang paling pendek itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu yang paling pendek bacaan yang bisa membuat hati itu agak lapang. Termasuk kalau kata meditasi lemak berbaru, biasa madu-madu jantung, maka dari itu mesti lemak dari suruh baca surah Al-Kautsar. Itu akan tenang. Itu pendek. Tapi lama Al-Kautsar kok inna a'taina. Ya nanti dah apa nanti bawah ni. Surah yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya itu. Itu surah hanya untuk menenangkan hatinya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat. Jadi karena arwahnya Nabi itu dicumuk ke mati. Kemudian Nabi itu bersedih. Kemudian malaikat itu menurunkan ini untuk menyembuhkan, menenangkan hati Rasul. Makanya kalau nggak tahu nak musibah, kemudian bersedih, suruh baca surah ini. Namanya kalau dia sholat sunnah, suruh tali pemuku bisa dibaca berulang-ulang sampai 7 kali, 11 kali insyaallah. Itu akan ditenangkan hati. Ya kung kata 5 kasila-sila masuk sepapin dina suruh amalkan insyaallah. Ada 2 zikir itu Bu yang menenangkan, termasuk raditu billahi rabbil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu juga untuk menenangkan hati. Itu makna itu syahadat pemulang. Soalnya itu syahadatnya jiwa. Dan itu jaminan Bu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu ada 2, 3 kali atau 7 kali. Maka dia akan mendapatkan syafaat kalau dia di akhir. Itu mudahnya itu jatuh. Jadi kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Muhammadiyah itu hafal betul ini. Karena sering dipakai. Makanya saya itu sebenarnya doa-doa seperti itu penting. Karena ruh itu kita, jiwa kita itu membutuhkan itu. Ilmu itu untuk akal. Sedangkan hati itu zikir. Jadi hati itu perlu ditenangkan, untuk menenangkan hati itu zikir. Kalau akal itu ilmu. Nah, sisanya memang itu. Jadi aku mikir patang kita karena makanannya ruh itu zikir. Kalau makanannya jasad, itu makanan kasar. Makanya itu setiap kita mau makan, sebenarnya kita bersikir dengan membaca basmalah. Itu juga untuk ruh. Jadi sebenarnya itu diseimbangkan. Tapi itu watak kali ini, namun dia nanti ratu tahun bisa hidup. Maka dia mungkin Ustaz, berapa lama tidur yang asabul kaki? Siapa tidur? 300 tahun lagi. Tidak makan. Tapi dia tidak mati. Matanya tidak buta karena dia tidur, terbuka sedikit matanya. Sehingga dia tetap kena cahaya. Itu dia tidak makan selama itu tapi tidak mati. Kan begitu? Coba. Makanya orang-orang itu mau keraki, kok kata makan dan ya kode nandre mati. Oh itu beda. Orang bisa tidak makan 40 hari itu tidak apa-apa. Yang penting zikirnya. Cuma kami itu, ya itu sampai ke puasa teh, dia tuh tahu dia nak puasa lihat dia tuh liwasa dan tahu puasa. Mereka begitu. Kenapa? Itu karena ruh yang menopang. Itu ada kuncinya. Makanya ibu harus pelajari itu. Karena termasuk zikir itu. Makanya setiap mau minum, bacakan doa. Yang doa paling pendek kan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Islam itu sebenarnya Bu, dia nawat di tomapi kau agak boleh dapat doa. Setelahnya juga berdoa. Makanya doa umum itu Bismillah. Kalau tidak hafal doa khusus tuh, aku tuh memang tidur Bismika Allahumma ahya wa Bismika motoki alhamdulillah ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur. Kalau mau masuk mesti Allah maftah ya Allah warahmatik masuk Allah minasal. Sebenarnya itu doa sebenarnya doa khusus. Tapi kan dia yang mana nanti mamplah. Sebab kata dia nak nasi sekolah agama. Nah sedih ini apalah itu alih baca untuk mati tidur. Makanya pakai doa umum. Bismillah. Karena ini Bismillahirrahmanirrahim tidur nih. Untuk ya alhamdulillah selesai. Kan begitu. Jadi yang daripada besok. Kan begitu. Meki mau baju itu Bismillahirrahmanirrahim.
Ila kayak begini alhamdulillah rabbil alamin. Miki mandi bismillahirrahmanirrahim. Masoki alhamdulillah. Miki minum bismillah. Cuma kalau minum itu ada sanadnya, saya dapat itu hadis. Kalau minum ya bismillahirrahmanirrahim. Napa minum kemudian ditelan, kemudian baca alhamdulillahirabbil alamin. Mak bismillah sikit napa minum, napa ditelan kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Napa sikit mak bismillah, napa minum napa kada alhamdulillah. Napa paling. Siapa yang minum dengan cara seperti itu, maka dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu dijaga. Yo punya dari kita di tongkat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya. Itu tata cara minum yang sunnah itu. Iya. Jadi kalau mau minum air itu selama masih ada di dalam perut, insya Allah tidak melakukan dosa. Dan itulah yang membuat orang kadang mudah khusyuk dalam sholatnya, mudah zikir. Dari situ. Kenapa kita selalu berdoa setiap mau makan, setiap mau minum? Ini kena kuncinya supaya ruh kita itu terbantu untuk melakukan ibadah. Padahal mereka mikir makin roh. Ayo kok alarm nih pakai bu, dia toto, motor balik boleh dia pada motor ini. Mastilnya laras tonda-tonda, tapi apa liwat 5 menit, tapi apa liwat 15 menit, tapi apa liwat 20 menit. Tidak dia notok, motor balik bola ada saat tinggal larang aku bola. Nah kali-kali karena ruhnya yang tidak mendengar. Makanya pas saat mau tidur minta supaya ruh membangunkan kita. Mati roh. Begitu betul mata tajur dia itu namanya baca. Maka dia kok ya mati roh musuh tak dulu pasti motor kok. Maka dia kiasan kan dia sate itu ruh yang diangkat, ruh yang kau suruh membangunkan. Maka ilau tak dulu kata TC kok dekat masa payah. Bangun itu. Apalagi kalau dimunculkan sebelum tidur, bagaimana dimunculkan? Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu akan bangun dengan mudah. Tuh bumi kolaran ini renung nggak deh, nggak balik bola atau balik nggak deh betul motor ini. Yang kali kan begitu. Jadi sebenarnya dalam agama ini kita harus menseti. Makanya penting pengajian, penting kita belajar. Kamu tuh tak cek, maga neta sama guru. Saya saja yang mulai dari pesantren sama guru kemudian kuliah, kemudian ini selalu belajar. Sampai hari ini masih tetap terus. Apa-apa disenangi di Quran. Ada saja. Makanya satu musibah besar itu ketika seorang tidak lagi belajar. Saya diwasiatkan itu musibah besar itu ketika ada ustaz sudah berhenti belajar. Hanya mengajar, itu musibah. Guru psikolog aja di mak guru membawa itu patah itu. Karena ilmunya tidak bertambah. Makanya terus agur mungkin. Penjelasan seperti itu bagus. Cuma yang itu kuma pengajian di mata di gagas sikirina itu akan kosong kalau. Namun itu istighfar ini kita baca. Pak, angkat istighfar, manasa najani pun Allah Ta'ala. Siapa yang membaca satu kali kata Nabi di siang hari, pasti dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Kalau dia meninggal. Istighfar itu yang dia baca satu kali di malam hari, kalau dia meninggal di malam itu, pasti dia mendapatkan jaminan surga. Jadi diajak sama silang. Itulah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi. Istighfar itu yang segitu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka wa ladika wa dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika wa abu laka bi dzambika faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal kamu tuh? Hafal itu, hafal. Barakallahu itu kalau itu yang kita hafal. Pendek. Kapan kita baca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh. Ya kupura kita masuk jam menghadiri maka jalan atau sudah sholat asar. Karena petang itu kan asar. Cuma lebih bagusnya sebenarnya itu maghrib. Jadi kupura kita masuk jam menghadiri, kita baca satu kali. Meki baca kata lu lebih bagus. Kemudian sudah sholat subuh juga baca satu kali. Jadi baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha. Sekali itu Allahumma anta rabbi. Sebenarnya ada beberapa doa itu yang menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulli syai', rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan ismul azam. Siapa yang berdoa dengan menggunakan kalimat ini pasti doanya mustajab. Iya, jadi itu ismul azam. Jadi kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan pakai untuk sayyidul istighfar. Makanya tak apa. Dibacakan anak-anak kita itu bisa dibacakan. Iya, untuk doanya itu gampang. Ambil saja di HP, ketik di Google sayyidul istighfar itu akan muncul. Kemudian tadi saya mengatakan lihat. Jadi semua aktivitas aja tak ada sampainya tidak. Saya tidak masuk kalau sholat kan sudah selesai tentang niat. Semua aktivitas itu harus dengan niat. Itu tadi, apapun yang kita mau lakukan. Nah sebab makanya sebenarnya ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu kan sebenarnya agak takatai. Kan begitu. Setiap mau mulai sesuatu itu kan ada sepanjang. Oh ya sholat.
Banyak kita keliru itu menganggap bahwa sholat itu ibadah formal yang hanya bacaannya saja. Oh, keliru betul itu. Saya itu kalau sholat itu menambah doa, utamanya pada saat sujud terakhir. Cuma tidak dilapaskan, saya tidak dilapaskan. Cukup dengan dalam hati. Nah, sebabkan kuncinya begini. Magi sininna ibadah, nangka sampai jannah, angka to doa na, beratna, doa musafir. Kemudian ada juga sholat sunat musafir. Apa bedanya? Enggak? Doa musafir dengan sholat sunat musafir. Kan bedanya cuma satu sholat, satu tidak sholat. Kan begitu. Kenapa Rasulullah kalau mau jalan melakukan sholat sunat musafir? Nah, padahal sudah ada doa musafir. Tak baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tapi kenapa mesti sholat? Karena komunikasi langsung itu cuma sholat. Kalau doa itu masih perantara malaikat. Apa ya kok malaikat itu kami sih kita lapor. Nah ya posisi ini terjadi. Arabata rewa, nah dia patut dilapor. Kan begitu. Coba pikirkan itu. Iya kok milodomi, kan setiap doa itu dicatat oleh malaikat. Dan malaikat itu setiap satu pekan itu melapor hari Kamis. Makanya orang puasa di hari Kamis. Puasa sunnah. Karena di situ semua ibadah dan permintaan itu dilapor. Kamu kudu dilapor. Jadi makanya kalau hari Kamis dilapor. Rasa sini terjokah. Araba angkat rewa. Nah dia patut dilapor. Pak doa datang ke rewa. Tapi kalau kita sholat itu langsung komunikasi dengan Allah. Pada komik misalnya, Mekilo Jakarta, bisa naik mobil, tapi isi ulan apa kilo tuh? Maka nama kaplawai, 2 hari 2 malam. Tapi mah pesawat, petak jam. Ya komik malah sih, atau di bumi. Apa gitu? Daripada manusia rasa. Jadi sebenarnya sholat itu adalah menelpon langsung kepada Allah. Makanya maka dia komeko sifat bicara langsung ko halakala sampai aja kok. Ya komeko mangkali ini ada ko halakala, ngaji kok. Kan begitu. Itu kuncinya. Makanya apapun itu pasti ada sholatnya, Bu. Kenapa sudah ada doa taubat? Kenapa tidak ada sholat sunat taubat? Aku dia dilapor hukum mati. Kan begitu. Pada mau ke Pak Bupati tuh. Ya ke Pak Camat tali proposal, kalau di kantor ya bawa. Pak Desa tali proposal, napa nih ke Mariawan? Napa nanti lo ke Pak Camat? Napa nanti lo di iyo pokoknya telepon Pak Bupati langsung. Sholat itu adalah bicara langsung dengan Allah. Makanya sholat itu yang berubah cuma niatnya. Bacaannya tetap sama semua. Napa nih kesalahan tadi? Udah pimak beda salah. Napa kimi lodo? Terlambat ki bos. Terlambat. Masa aku udah ditutup teleponnya? Napa kimi lodo? Ilalana. Di saat komunikasi dengan Allah minta. Iya karena abu diri konsum. Iya karena setelah ini. Itu udah milau tulung. Tapang ngolo nih. Aga minasakta. Aja tempat terui. Kan begitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Sini apa puji kemana pengelola kuku maupun di sini ndak lang. Ar-Rahman Rahim pemerja pakamasin nenek marja pacarina. Malik yaumidin pemakunan sukiar. Iya kana budi di pung sompa. Wa iya kana stai itu pun remi lauturu. Maka di pung ada tak we mak denung ya tak ku ya. Maka dah agar rumi lau tak mapa sita rumi. Lepangi agak tercinai. Makanya sholat itu niatnya jinondri tak gantung. Karena doanya ini bisa diisi. Kan begitu. Fokus hidup baca Qurannya, di situ kita minta. Tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Pokok dia bilang, aja nalapaka milillah atau hati nak pakai. Bila alamina innaka hamidun majid, angkat topak doa kamu tu. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma na'udzubika min asabil qabri wa azali jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Kapal amir itu. Itu Nabi tamah pasak usi kaya Mu'az. La tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula. Upasakum Mu'az, wasiatkan ku Mu'az. La tad'anna fi kulli duburi salatikum ajalalu mututu isinina sampai jamu antakula kecuali engkau membaca. Allahumma inni ala zikrika. Ikut tabantu ka kasih untuk si mata maringar laga koridi. Wa syukrika tabantu toka supaya selalu ka angka mancaji atas syukur lo koridi. Wa husnil ibadatika tapancaji po iya ibadahku ibadah yang paling sempurna di sisi. Apa dia suku tu kata masam pajak, oh kemana dia tu muka? Ini apa kada? Pak di muka kukur pun Allah gitu. Nak pemanang yang muka, nak pemanang yang kata cidi-cidi itu.
Makanya karena kekurangan itu, dia nasuku tu mengilono ke Allah Ta'ala, terima sempurna iya ibadah aku, dia itu kasih nasuku pun. Makanya Nabi tamakada, la tada'anna fi kulli duburi sholatikum. Aja lalu mututu isinina sampai jam. Nah sama magai, deka mana suku, nah dia mau pengulo. Pada kung kagagay jama to, kurang di jama, nalini laporan, di jama, ini sama kada dia lo nasuku, ipodani makada, itabi ka laporan ko, ita pasukur nga kasi dia itu nasuku, elin na napariki kung kakurang. Jadi Puang Allah Ta'ala memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan. Apa dia kan ada tahu suku ibadah namanya lima kanjak masuk pajang nama kanjak kita tak diri Allah iya nang kayak suku tumoni nasiyan berasi kan nasalanya berasi kan pada masa pajang ini dia nulai suku pasti yang kekurangan dia nulai terpakan jaki paling ngerata tak lupa bacaan ipakan jaki baca ya lupa kerasian rekan dia itu kata yang itu apa kau tu mampir jama citi meni patuju peringarangnya mani yang naro kau imangin rokok tu yang kau tu masam pajak jadi dia tidak tahu nggak lewe mengkalalu atau badari kau masam pajak ini asam kalau berkat lagi lu nak kagak matah ya bawa naga tanya padahal dia pakai lu dia nawadi itu kita selalu mengambil yang meyakinkan kegayasan ya kau makan lagi telu gaji apa gaji atau telu yang jelasnya kan telu. Iya kok apa emang gere-gere tinggalkan yang 4 ambil 3 aja takkan apa mawana salah jadi iya kok makan lagi telu baru atau apa kan jelas telu nih cuma yang ragu kiri 4 maka tinggalkan yang 4 katakan 3 pada kok makan lagi rusak gaji rojene ku atau deh ambil tidak rusak karena dasarnya ke jeneta ini kok makan lagi kurang gaji rumah jene atau deh ambil tidak berwudu nah sama dasarnya tidak ada. Kama kiro, yo pun nama kada rusak, berarti kan pura kibajen ne. Cuma dia ni desa kada rusak atau deh, jadi lagi loko tidak sare, dia na rusak. Nah sama ke jene tak, jadi kau makan lagi pura gaji rumah jene atau deh, lagi loko tidak sama dia kada sare jene, di gaji jene. Nah maki itu, jadi ambil yang meyakinkan, tinggalkan yang meragukan. Nah maki itu, mereka apa tuh nas apa bawan. Pura cuma dari sana nasi tidak, kalau dia apa ya? Jadi masalah. Itu. Jadi sebenarnya kita itu, tapi memang pasti lalai, pasti ada kelalaian. Makanya dari situ kita istighfar, dari situ kita sholat sunnah. Nah yang toko-toko boleh masuk pejak jadi dijarang masuk pejak sunnah. Sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan sholat sunnah itu lebih abdal kalau dibawa ke rumah. Tahu? Lebih makanya, nah sebab usahakan kita kesampaian tadi ini tahu. Sifat dua ini istilah Allah Taala. Lihat itu pengaruhnya kalau boleh masuk pejak sunnah jadi di sebuah masjid. Pak dia kan jatuh koti maka dia ketulan masam pajak dia kan jatuh ya kok toko masih wah maka dia punya Allah wah bisa masih bisa terpengaruh tuh ya kok boleh kan deh tapi dia makanya dia tuh yang mana nak tahu makanya sampai sunat aku masih makanya aku bulan tapi yang kata makanya sampai sunat aku bulan insyaallah gampang itu sampai kan di situ apa tak coba tapi aku neta nak sampai jatuh torre mata jauh mana masih apa angkat sama aku itu ya nabi mana saya mata koni saja melotoni mana apa ni berjual aja lah sunnah oh kan begitu maka kerja kami mandi masjid kerja kami mandi kumpulan wis 2:30 ini jadi saya sudah ceramah 1 jam saya tadi tiba 1:30 jadi saya wasiatkan bapak sekalian perbanyak ajak apa kosongkan istilahnya begini masing-masing orang itu punya dimensi kekuatan ibadah pada ibadah tertentu jadi magalai puasa sunnah tak kita lakukan jadi magalai masuk kerja sunnah kan aku tuh angkat aku suruh mau puasa nasi ya tuh lagi ramalan saya isi pada rasa kasih iya angkat aku tuh disuruh mau puasa sunnah nasi yang tuh ramalan mana butuh kasih dia nulai tapi mungkin dia tidak mampu puasa sunnah tapi sholat sunnah sempurna jadi dia itu mendekatkan diri dengan Allah dengan sholat sunnahnya jadi masing-masing punya kelebihan maka angkat tahu magala masuk kerja sunnah magala mau puasa sunnah tapi dia kena subah pilih semua karena saya dia ada jadi masing-masing kan ada. Jadi ajak takkan ketian maka sikit. Ia tahu masih sikit tapi dia tak kalah misalnya sikit. Nah, makanya Allah itu memberikan kelebihan kepada hambanya dengan kelebihan tertentu. Jadi aja tercapai ibarat kata makan ukalian cocoknya kata duit kali. Begitu juga dosa. Angkat tahu mulai tahan musimna, angkat tahu dia mulai tahan musim. Angkat mana tu masalah nanti kau makan teh dia mas nyama payan dia masalah ini dia tu makan. Kemana masalah nanti? Kau tanya apa ini nak cicir matun? Iya. Angkat tahu Pak Boy sabaran ada nak ini nak kena masuk tapi matun ada nak pagi mata musuh. Iya. Kata tahu matun nama kanja apa ini nama kanja laki nama kanja anak nama kanja balik bola apa doca. Ini apa dia tetap angka mana masalah karena hidup itu kan pasti begitu diuji oleh Allah.
Jadi aja tak ada yang tidak mandi, ya tahu tapi namun kau kata begitu. Pasti itu ada. Makanya ke dalam kehidupan ini kita selalu introspeksi diri. Tapi upasani yang penutup bahwa Allah pasti akan memberikan masalah selama orang itu masih hidup. Kenapa? Karena dengan masalah itu sebenarnya Allah membuka pintu rahmat supaya kita datang kepada. Makanya apapun kondisi kita datang kepada Allah. Sogiki menyamangi lakai tanda kasih sayangnya bagus sampai lalu kayak tetap lama. Apa yang ada tak sampainya pasti ke masalah. Karena Nabi yang minta. Panggillah umatku menghadap kepadamu dalam keadaan senang. Kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, panggil dia dalam keadaan susah. Makanya kau nggak tahu makanya lakainya kasih sayangnya tinggi, nanti nak sampainya, kita aja nih macam di lakai tapi mana? Iya, pasti yang ke masalah tuh selingkuh ni maga nih. Maka makin selingkuh, nanti untuk matahaj juga ini aku dia selingkuh lakai. Macam di mana lakai na apa mau subhanallah, dia suruh lakai doh. Iya. Pak waktu nama kanja kasih sayang na lakai. Na to di mana nonton sinetron. Na pala mana sinetron untuk Indonesia na SCTV. Di sana macam di lakai na apa malas sudah ada. Astagfirullah. Macam di lakai na. Itulah maknanya ketika panggil dia dalam keadaan senang. Olira nggak kau menyamangi, tapi ya kau dena lau panorang susah supaya lalu itu. Karena Nabi tidak menginginkan umatnya jauh dari Allah. Itu kunci. Akhirul kalam Allahumma bi'il al-qadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolok-kolok lagi lagi bantu bisa masuk surga apalagi kalau manusia. Ini itulah kedana kita tidak ada binatang melata di muka bumi ini pun yang menikmati harta kecuali itu dosa sedekah. Ikut melo mali dasar dia maka ada galung dengan ribalao pasti deketin. Yang begitu. Iya tidak akan begitu. Dalil soalnya kenapa? Karena itu kan sedekah. Memberi makan kepada kucing. Dia tu ambil motor tadi lo kan pakai mana itu komelo iman re na pandai jokokin. Itu kan sedekah. Itu tolak bala. Saya sederhana saja memahami kan istilah kita begitu. Nabi Ibrahim kan begitu. Cumero Nabi Ibrahim tanya coki na pandai agak paling tahu pasiasi. Iro Nabi Ibrahim na pelena kan nandre ko benena de nandre jolo ko dia kata nasibah. Mendari lena andre na masuk itu siapa tahu. Engkau anak-anak naruntu ada orang fakir miskin, ada anak yatim baru dia panggil datang, baru dia makan sama-sama. Makanya disebut Khalilullah. Karena dia tidak memakan rezeki Allah kecuali ada yang dia temani. Yoku di biasa kau nggak tahu nasa mati bituman rima dia. Kung kagak ada ayo kai kalau tahu rasa pada tidak ketemuan. Saya sering mengatakan begini. Ya kini engkau labiran atau pemelo malah lupa pahala. Ilabiran miyol ite manre, na yol ite masampaja. Betul. Kau melo mak deke pahala. Iya ko yol ite lo masampaja. Kacip di waktu malolongan. Yol lo masampaja lolo jadi itu waktu untuk malolongan kecuali di pagul bacaan sholat setiap nabaca malolongan. Tapi ya kuyoli itu lo mandre atau ya lagi pasti ada kemakanan. Tahu patah pulau sona patah pulau kuat tanah patah pulau 40 ada 40 malam itu. Kenapa campur kuat tanah? Karena memang sudah diteliti dokter itu bahwa makanan yang kau makan selnya di dalam darahmu nanti 40 hari baru habis. Itu diteliti dalam kedokteran. Makanya memang makanan itu nanti ya kau mandre kau andre hara cicak patah pulau sudah patah pulau ini nanti diterima Pak Domong. Karena memang makanan haram itu belum habis. Kesunnah itu kan ada lupa ya sunnah mentraktir. Iya sunnah mentraktir itu sunnah bu. Makanya ibu saya kasih tahu kalau masuk ke warung, tak masuk ke warung masuk ya contoh. Yang jelasnya masuk warung, ya kau kita tahu maka kasih tahu kurang-kurang mampu. Takkan bini nu memang ada tabe. Katiro tarik ketonnya atau apa wajar. Satu orang saja. Itu 40 hari 40 malam itu luar biasa pak. Dia nasihat itu nasihat paling kan 20.000 15.000. Begitu. Itu pasti dah katanya kan nimali patolak malah katanya kan nimali untuk kesehatan. Nah sebab mabe as-sadaqah kita faul bala dawu mardakum bisadaqah. Burai bila sama sebab pasti sedekah, tolaklah bala dengan sedekah. Maka ada kita seandainya sedekah bersamaan dengan musibah, musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu berkahnya. Itu sederhana itu. Maka dia aku jadi kayak utama baru ustaz lalu komi bola cuki kita nak pandai. Iya, memberi makan kepada kucing itu sedekah. Artinya jangan kau anggap remeh sesuatu yang kau sedekahkan kepada binatang sekalipun. Itu kan kuncinya. Makanya kalau boleh kita pasal malibali na lagi cuki baleta aja tak sondok na cuki. Jangankan. Iya, sedekahkan saja itu. Iya.
Kadang-kadang saya itu Pak mengatakan enggak, kita itu sebenarnya boleh jadi gara-gara pas sedekah kata iya rokat diri risal. Boleh jadi gara-gara sedekah itu kita bisa mendapatkan surga. Iya. Makanya ulama kita kan dari dulu begitu. Maka dede aja namanya, mudah-mudahan Pak Barakat pengalatan. Selesai. Iya. Jadi ini kuncinya. Jadi kehidupan itu begitu. Ajak tangga waktu kita jadi ibadah apa? Ibadah itu kalau kecil Bu. Makanya saya selalu mengatakan, waktu terkasih si masa belum sogi, asidak kami Pak Yako sogi pita sidakai, dia itu namanya kata sidakah? Oh, iya betul Bu. Iya tahu kasih si kong kanina 10 sabu nasumbang jadi masa bukan 50% nasumbang atau 10 sabu dina dan 5 sabu nasumbang berarti 50%. Itu tahu sogi itu 50 juta dina kada tahu sogi masuk 25 juta. Berarti nggak 200 500 bisa pun nasumbang. Iya kau kasih asik cedek maka dawin tadi kau kasih 10 sabu taruh 5 sumbang 5 sabu maka dah cedek padahal dia cedek 50% harta tak tak beli. Coba tahu sogi kau si di miliar dina 540 juta nasumbang anak kau di padai di 5 sabu. Nama-nama ikan. Makanya di waktu miskin asidah kami menik. Aja nastata aja ngeliat sogi apa mereka tu pasti dah kata kau kasih asik. Kau belum hidup. Makanya man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Ya kau boleh ni mak beregi di waktu macipi. Insyaallah kalau mau ni kau masogi kau matu. Iya ti sampai kau kata maka dah. Kue ya ustaz dia pekasihnya. Kini angka pakai dalil nak kau galakkan kada tahu kan ini. Nanti kita makan ni gini dia dah 10 dicedek malah dapat kau main. Kau kata maka dia tahu aku ya so gila bantu aja tempat dalil do cilinya tu. Yang kata kasihan si masih makan di kosogi. Begitu. Nah sebab ia tu tahu masumbang ya bu, tanya tahu sogi, tahu masagi nami. Tanya tahu sogi, apa aku tahu sogi dia mana-mana mau tahu masagi nami dia tahu pak nama tu tahu sogi aku macipi pakai nak dina dia tu nak dia. Asal mana kata wibi yang di lagi dia kata. Gitu kan. Jadi dia tu tahu masjid, kayak tahu masagi na, tanya tahu sogi. Tahu masagi na. Yang nak kata tu lima cipi pakai nak dina udah gagak. Makanya itu dari situlah kenapa kayak suratul Waqiah iza waqatil waqiah itu kan untuk memberikan kekayaan hati. Sholat sunnah duha itu juga memberikan kekayaan hati. Iya tuh kok kaya hati nih tahu merasa ganda ni nasad ini tambah di dalam apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya kumu syukur kita tambah ya kok. Apa iya nama lapar nanti maka dawe iman nak sedih ditambah itu. Jadi nama mega kan itu teh kontrol 5 dari ke pede macipi. Tapi itu gak ada kan. Ini kuncinya. Makanya doa sebenarnya itu ada doa keduasan jiwa. Doa istilahnya illau doa untuk ale malapa pape nadinge menyam. Itu termasuk membaca suratul Waqiah, iza waqatil waqiah, kemudian sholat sunnah duha, kemudian zikir-zikir. Yang paling pendek itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu yang paling pendek bacaan yang bisa membuat hati itu agak lapang. Termasuk kalau kata menderita hasil lemak berbaru, biasa madu-madu jantung, maka dari itu mesti lemak dari ini. Suruh baca surah Al-Kautsar. Itu akan tenang. Itu pendek. Tapi lama Al-Kautsar kok inna a'taina. Ya nanti dapat nanti bawa nih. Surah yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya itu. Itu surah hanya untuk menenangkan hatinya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat. Jadi karena arwahnya Nabi itu dicumuk itu sih mati. Kemudian Nabi itu bersedih. Kemudian malaikat itu menurunkan ini untuk menyembuhkan, menenangkan hati Rasul. Makanya kau nggak tahu nak musibah, kemudian bersedih, suruh baca surah ini. Namanya kalau dia sholat sunnah, suruh tali pemuku bisa dibaca berulang-ulang sampai 7 kali, 11 kali insyaallah. Itu akan ditenangkan hati. Ya kung kata 5 kasila-sila masuk sepape nadina suruh amalkan insyaallah. Ada 2 zikir itu Bu yang menenangkan, termasuk raditu billahi rabbil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu juga untuk menenangkan hati. Itu makanan itu syahadat pemula. Soalnya itu syahadatnya jiwa. Dan itu jaminan Bu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu ada 2, 3 kali atau 7 kali. Maka dia akan mendapatkan syafaat kalau dia di akhir. Itu mudahnya itu jalan. Jadi kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Muhammadiyah itu hafal betul itu. Karena sering dipakai. Makanya saya itu sebenarnya doa-doa seperti itu penting. Karena ruh itu kita, jiwa kita itu membutuhkan itu. Ilmu itu untuk akal. Sedangkan hati itu zikir. Jadi hati itu perlu ditenangkan, untuk menenangkan hati itu zikir. Kalau akal itu ilmu.
Nah, sisa memang tuh. Jadi aku mikir patanangnya kita karena makanannya rugi itu zikir. Kalau makanannya jasad, itu makanan kasar. Makanya itu setiap kita mau makan, sebenarnya kita bersikir dengan membaca basmalah. Itu juga untuk ruh. Jadi sebenarnya itu diseimbangkan. Tapi itu watak kalili, namun dia nanti si ratu tahu. Bisa hidup. Maka, dia mungkin Ustaz. Berapa lama tidur yang asabul kaki? Saya tahu begitu. 300 tahun lagi. Tidak makan. Tapi dia tidak mati. Matanya tidak buta karena dia tidur, terbuka sedikit matanya. Sehingga dia tetap kena cahaya. Itu dia tidak makan selama itu tapi tidak mati. Kan begitu. Coba. Makanya orang-orang itu makan aku kata makan dan ya kode nandre mati. Oh itu beda. Orang bisa tidak makan 40 hari itu tidak apa-apa. Yang penting zikirnya. Cuma kami tuh, ya tuh sampai ke puasa teh, dia tuh tahu dia nak puasa kok dia tuh dewasa dan tahu mau puasa. Mereka begitu. Kenapa? Itu karena ruh yang menopang. Itu ada kuncinya. Makanya ibu harus pelajari itu. Karena termasuk zikir itu. Makanya setiap mau minum bacakan doa. Yang doa paling pendek kan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Islam itu sebenarnya dia nawat di tomapi kok agak-agak boleh dapat doa. Setelahnya juga berdoa. Makanya doa umum itu Bismillah. Kalau tidak hafal doa khusus kok. Aku tuh memang tidur Bismika Allahumma ahya Bismika motoki alhamdulillahilladzi ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur. Kalau mau masuk mesti Allah maftah ya Allah warahmatik masuk Allah minas'aluka. Sebenarnya itu doa sebenarnya doa khusus. Tapi kan dia yang mana nanti mamplah. Sebab kata dia nak nasi sekolah agama. Nah sedih ini apalah itu ambil baca tuh memang tidur. Makanya pakai doa umum. Bismillah. Karena ada Bismillahirrahmanirrahim tidur deh. Oke, alhamdulillah selesai. Kan begitu. Jadi yang daripada kosong. Kan begitu. Meki mah baju aja Bismillahirrahmanirrahim. Ila kayak begini alhamdulillah rabbil alamin. Meki mandi Bismillahirrahmanirrahim. Masuk alhamdulillah. Meki minum bismillah. Cuma kalau minum itu ada sanadnya, saya dapat itu hadis. Kau minum ya Bismillahirrahmanirrahim. Napa minum? Kemudian ditelan, kemudian baca alhamdulillah rabbil alamin. Mak bismillah sikit, napa minum? Napa ditelan, kemudian alhamdulillah rabbil alamin. Napa sikit mak bismillah, napa minum, napa kena alhamdulillah. Napa paling? Siapa yang minum dengan cara seperti itu, maka dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu dijaga. Yo punya dari kita di tongkat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya. Itu tata cara minum yang sunnah itu. Iya. Jadi kalau mau minum air itu selama masih ada di dalam perut, insya Allah tidak melakukan dosa. Dan itulah yang membuat orang kadang mudah khusyuk dalam sholatnya, mudah zikir. Dari situ. Kenapa kita selalu berdoa setiap mau makan, setiap mau minum? Ini kena kuncinya supaya ruh kita itu terbantu untuk melakukan ibadah. Padahal mereka makin roh. Ayo kok alarm nih pakai dia toto moto balik boleh dia pada moto ini. Mastilnya laras tonda-tonda, setiap kali 5 menit, setiap kali 15 menit, setiap kali 20 menit. Tidak dia noto, moto balik bola ada saat tinggal larang aku bola. Nah kali-kali karena ruhnya yang tidak mendengar. Makanya pas saat mau tidur minta supaya ruh membangunkan kita. Mati roh. Begitu betul, mata tajuk dia itu namanya baca. Maka dia kok ya roh mati roh musuh tak dulu pasti moto kok. Maka dia kiasan kan jasad itu ruh yang diangkat, ruh yang kau suruh membangunkan. Maka ilau tak dulu kata tesek kok dekat masa payah. Bangun itu. Apalagi kalau dimunculkan sebelum tidur, bagaimana dimunculkan? Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu akan bangun dengan mudah. Tuh bumi kolaran ini renung nggak deh, kembali bola kembali nggak deh betul motor ini. Yang kali kan begitu. Jadi sebenarnya dalam agama ini kita harus mensetting. Makanya penting pengajian, penting kita belajar. Kamu tuh tak cek, maga neta sama guru. Saya saja yang mulai dari pesantren sama guru kemudian kuliah, kemudian ini selalu belajar. Sampai hari ini masih tetap terus. Apa-apa disenangi dengan Quran. Ada saja. Makanya satu musibah besar itu ketika seorang tidak lagi belajar. Saya diwasiatkan itu musibah besar itu ketika ada ustaz sudah berhenti belajar. Hanya mengajar, itu musibah. Guru psikolog aja di mak guru membawa, itu fatal itu. Karena ilmunya tidak bertambah. Makanya terus agur mungkin. Penjaga seperti itu bagus. Cuma yang itu kuma pengajian di mata udah gagah sikirina itu akan kosong kalau. Namun itu istighfar kita baca.
Pak, angkat istighfar, manasa najani pun Allah Ta'ala. Siapa yang membaca 1 kali kata Nabi di siang hari, pasti dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Kalau dia meninggal. Istighfar itu yang dia baca 1 kali di malam hari, kalau dia meninggal di malam itu, pasti dia mendapatkan jaminan surga. Jadi diajak sama silang. Itulah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak, kata Nabi. Istighfar itu yang segitu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa bika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambika faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal kamu tuh? Hafal itu, hafal. Barakallahu itu kalau itu yang kita hafal. Pendek. Kapan kita baca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh. Ya kukuraki masuk jam maghribi maka jalan atau sudah sholat asar. Karena petang itu kan asar. Cuma lebih bagusnya sebenarnya itu maghrib. Jadi kukuraki masuk jam maghribi, kita baca 1 kali. Meki baca kata lu lebih bagus. Kemudian sudah sholat subuh juga baca 1 kali. Jadi baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha. Kan itu Allahumma anta rabbi. Sebenarnya ada beberapa doa itu yang menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulli syai', rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan ismul azam. Siapa yang berdoa dengan menggunakan kalimat ini pasti doanya mustajab. Iya, jadi itu ismul azam. Jadi kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan pakai untuk sayyidul istighfar. Makanya tak pelak. Dibacakan anak-anak kita itu bisa dibacakan. Iya, untuk doanya itu gampang. Ambil saja di HP, ketik di Google sayyidul istighfar itu akan muncul. Kemudian tadi saya mengatakan niat. Jadi semua aktivitas aja tak ada sampaiannya tidak. Saya tidak masuk kalau sholat kan sudah selesai tentang niat. Semua aktivitas itu harus dengan niat. Itu tadi, apapun yang kita mau lakukan. Nah sebab makanya sebenarnya ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu kan sebenarnya agak takatai. Kan begitu. Setiap mau mulai sesuatu itu kan ada sepanjang. Oh ya sholat. Banyak kita keliru itu menganggap bahwa sholat itu ibadah formal. Yang hanya bacaannya saja. Oh keliru betul itu. Saya itu kalau sholat itu menambah doa. Utamanya pada saat sujud terakhir. Cuma tidak dilapaskan, saya tidak dilapaskan. Cukup dengan dalam hati. Nah sebabkan kuncinya begini. Magi sininna ibadah, nangka sampai jannah, angka atau doa anak, beratna, doa musafir. Kemudian ada juga sholat sunnah musafir. Apa bedanya? Enggak? Doa musafir dengan sholat sunnah musafir. Kan bedanya cuma satu sholat, satu tidak sholat. Kan begitu. Kenapa Rasulullah kalau mau jalan melakukan sholat sunnah musafir? Nah padahal sudah ada doa musafir. Tak baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tapi kenapa mesti sholat? Karena komunikasi langsung itu cuma sholat. Kalau doa itu masih perantara malaikat. Apa ya kok malaikat? Itu kami sih kita lapor. Nah ya khusus ini terjauh. Arabata rewa, nah dia patut dilapor. Kan begitu. Coba pikirkan itu. Iya komilodomi, kami setiap doa itu dicatat oleh malaikat dan malaikat itu setiap 1 pekan itu melapor hari Kamis. Makanya orang puasa di hari Kamis, puasa sunnah. Karena di situ semua ibadah dan permintaan itu dilapor. Kamu kudu dilapor. Jadi makanya kalau hari Kamis dilapor, rasa sini terjokah, araba angkat rewa. Nah dia patut dilapor, Pak Doa datang ke rewa. Tapi kalau kita sholat itu langsung komunikasi dengan Allah. Pada komik misalnya, Mekilo Jakarta, bisa naik mobil, tapi isi ulan apa kilo tuh? Maka nama kaplawai, 2 hari 2 malam. Tapi mah pesawat, petak jam. Ya komik Malaysia, atau di bumi. Apa gitu? Daripada mana salah. Jadi sebenarnya sholat itu adalah menelpon langsung kepada Allah. Makanya maka dia komeko sifat bicara langsung ko Allah Ta'ala sampai aja kok. Ya komeko mangkal ini ada ko Allah Ta'ala, ngaji kok. Kan begitu. Itu kuncinya. Makanya apapun itu pasti ada sholatnya bu. Kenapa sudah ada doa taubat? Kenapa tidak ada sholat sunat taubat? Aku dia dilapor hukum mati. Kan begitu. Pada mau ke Pak Bupati tuh. Ya ke Pak Camat kali proposal. Kalau di kantor, ya bawa. Pak Desa kali proposal. Napa nih pilih Mariawan? Napa nanti lo ke Pak Camat? Napa nanti lo di... Iya pokoknya telepon Pak Bupati langsung. Ah, sholat itu adalah bicara langsung dengan Allah. Makanya sholat itu yang berubah cuma niatnya, bacaannya tetap sama semua. Napa nih kesalahan tadi? Udah pimak dari salah. Napa kimi lodo terlambat ki bos.
Terlambat. Masa aku udah ditutup telepon kenapa kita bilau? Tidak benar. Di saat komunikasi dengan Allah minta, iya karena abu diri konsumpa, iya karena setelah ini itu pun bilau tulu. Tapang ngolo nih aga mina sabta aja tempat terui. Kan begitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Sini apa pujian kemana pangolo kupu maupun di sini nak lang. Ar-Rahman Rahim pemerja pakemasin nenek marja pacarita. Malik yaumidin pemapunang sukiar. Iya karena abu diri konsumpa. Wa iya karena setelah itu pun bilau tulu. Maka di pengalat tahu mak denung ya takut kuya. Maka dah aga lo nilau takut. Mapa sih terui. Lepangi agak tercinai, makanya sholat itu niatnya di non tak gantung karena doanya ini bisa diisi kan begitu. Fokus juga baca Qurannya di situ kita minta tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Pokok dia bilang aja nalapakan lillah atau hati nak pakai bila alamin innaka hamidun majid angkat topak doa kamu tuh Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma na'udzubika min asabil qabri wa azali jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Tapal amir itu itu Nabi tamah pasang usi kaya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula upasakum Muaz wasiatkan ku Muaz la tada'anna fi kulli duburi salatikum aja lalu mututu isinina sampai jamu antakula kecuali engkau membaca Allahumma inni ala zikrika ikut tabantu kak kasih untuk si mata maringar laga koridi wa syukrika tabantu toka supaya selalu ka angka mancaji atas syukur lo koridi wa husnil ibadatika tapancaji po iya ibadahku ibadah yang paling sempurna di sisi apa dia syukur tuh kata sampai aja mau kemana dia tuh lupa ini apa kada di bukan kukur pun Allah gitu. Nah pemanangnya muda, nah pemanangnya kecil-kecil itu. Makanya karena kekurangan itu dia nasuku tu mengilau aku Allah Taala terima sempurna dia ibadah aku dia itu kasih nasuku pun. Makanya Nabi tamakada la tada'an fi kulli duburi salatikum. Aja lalu mututu isinina sampai jam. Nah sabab magai ede kamana suku na dia mau pengulu. Pada kung kagagay jama to kurang di jama nalini laporan di jama ini sama kada degi lo nasuku ipudani maka itabe ka laporan ko ita pasukur na kasi deto nasuku elin na nakadiki ko kakurang. Jadi po Allah Taala natutup memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan. Apa dia ada tahu suku ibadah namanya lu makanjak masampaja na makanjak kita takdirin Allahu akbar. Iya nang kasu ketumuni nasayan berasi ngan nasalanya berasi padahal masampaja ini. Dia nulai, suku pasti yang kekurangan dia nulai. Terpakan jaki paling ngerat tak lupa bacaan. Ipakan jaki baca ya lupa kerja rekan. Dia itu kata. Yang itu apa kau tu mampir jama citi meni patuju paling ngerangnya mani. Yang dah rokok imangin rokok tu yang kau masam pajak jadi dia tidak tahu nggak lewe. Mengkalalau atau badari kau masam pajak ni nasam. Kalau berkat lagi lu nak apa? Ay matahya bawa naga tanya padahal dia pakai kemudian nawadi itu kita selalu mengambil yang meyakinkan kegayasan ya kumakan lagi telu gaji apa gaji atau telu yang jelasnya kan telu iya lo apa emang gere-gere tinggalkan yang 4 ambil 3 aja takkan apa mawana salah jadi ya kumakan lagi telu atau apa kan jelas telu nih cuma yang ragu kiri 4 maka tinggalkan yang 4 katakan 3 pada pemakai rusak gaji rojene ku atau deh ambil tidak rusak karena dasarnya angka jeneta yang di masyarakat pula gaji rumah jene atau deh ambil tidak berwudu. Nah sebab dasarnya tidak ada. Kan makiro yo pun nama kada rusak berarti kan pura kiba jene cuma deh ini rusak kada rusak atau deh jadi lagi lokok tidak sare dia rusak. Nah sebab angka jeneta yang di masyarakat pura gaji rumah jene atau deh lagi lokok tidak sebab dia kada sare jene di gaji jene. Nah makito jadi ambil yang meyakinkan, tinggalkan yang meragukan. Nah, makanya mereka apa tuh nas apa bawan. Pura cuma dari sana nasi tidak. Kalau dia apa ya? Jadi masalah. Itu. Jadi sebenarnya kita itu, tapi memang pasti lalai. Pasti ada kelalaian. Makanya dari situ kita istighfar, dari situ kita sholat sunnah. Nah yang toko-toko nah boleh masuk pojak jadi bicara masuk pojak sunnah. Sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan sholat sunnah itu lebih abdal kalau dibawa ke rumah. Tahu? Lebih makanya nasabah usahakan kita kesampaian tadi ini tahu sifat dua misi kok Allah Taala. Lihat itu pengaruhnya kok boleh masuk pojak sunnah jadi di sebuah masjid. Lihat dia Pak dia kan ada tuh koti maka dia ketulan masuk pojak dia kan itu. Ya kok toko masjid wah maka dia punya tuh. Allah. Wah bisa masih bisa terpengaruh tuh. Ya kok boleh kan deh.
Tapi dia makanya dia tuh yang mana tahu makanya sampai sunat aku masih makanya aku bulan. Tapi yang kata makanya sampai sunat aku bulan insyaallah gampang itu sampai jadi. Kan di situ. Apa tak coba tapi aku neta nata sampai aku tore mata jauh mana masih. Apa angkat mako itu ya narewa saya mata koni saja melotoni mana apa itu jauh aja lah sunat. Oh, kan begitu maka kerja kami mandi masjid. Kerja kami mandi aku bulan. Wis setengah 3 ini. Jadi saya sudah ceramah 1 jam. Saya tadi tiba setengah 2. Jadi saya wasiatkan Bapak sekalian perbanyak ajak apa kosongkan istilahnya begini, masing-masing orang itu punya dimensi kekuatan ibadah pada ibadah tertentu. Ini magalai puasa sunnah, puasa sunnah kan lakukan. Ini magalai masuk kerja sunnah. Kan aku tuh, angkat aku suruh puasa nasi ya tuh lagi ramalan saya isi pada rasa. Kasih. Iya, angkat aku tuh disuruh puasa sunnah nasi ya tuh ramalan mana butuh kasih. Dinulai, tapi mungkin dia tidak mampu puasa sunnah, tapi sholat sunnahnya sempurna. Jadi dia itu mendekatkan diri dengan Allah dengan sholat sunnahnya. Jadi masing-masing punya kelebihan. Maka angkat tahu, magala masih punya sunnah, magala mau puasa sunnah, tapi dia kena subah. Dia pilih semua karena saya dia ada. Jadi masing-masing kan ada. Jadi ajak takkan ketian maka sikit. Dia tahu masih sikit, tapi dia tak kalah, misalnya sikit. Makanya Allah itu memberikan kelebihan kepada hambanya dengan kelebihan tertentu. Jadi aja tercapai pada kata makan ukalayan cocoknya kata duit kali. Begitu juga dosa. Angka tahu mulai tahan musimna, angka tahu dia mulai tahan musim. Angka mana tuh masalah nanti kau makan teh, dia mas nyama payang dia masalah ini dia tuh makan. Kemana masalah nanti? Kau tanya apa ini nampak cicir matun? Iya. Angka tahu Pak Boy sabaran ada laki dia nak kena masuk tapi matun dia nampak mata musuh. Iya. Kata tahu matun nama kanja apa ini nama kanja laki nama kanja anak nama kanja balik bola nampak doca. Ini apa dia tetap angka mana masalah karena hidup itu kan pasti begitu diuji oleh Allah. Jadi aja tak ada yang tidak mandi dia tahu tapi namun kau kata begitu pasti itu ada. Makanya ke dalam kehidupan ini kita selalu introspeksi diri. Tapi upasangi yang penutup bahwa Allah pasti akan memberikan masalah selama orang itu masih hidup. Kenapa? Karena dengan masalah itu sebenarnya Allah membuka pintu rahmat supaya kita datang kepada-Nya. Makanya apapun kondisi kita datang kepada Allah. Sogiki menyamangi lakai tanda kasih sayangnya bagus asal lalu kayak dia tetap lambat. Apa yang ada tak sampainya pasti ke masalah. Karena Nabi yang minta, panggillah umatku menghadap kepadamu dalam keadaan senang. Kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, panggil dia dalam keadaan susah. Makanya kau nggak tahu makanya lakai na kasih sayangnya tinggi, nanti nak sampainya, kita aja nih macam di lakai terima. Iya, pasti ke masalah tuh. Salingku ni maga ni maka maga na salingku na din to matahadyo bay na ko din na salingku lakay macam ri manilaki na napamoto subhanallah di gasuro ko lakay do iya pawatun na makanya kasi saya na lakay na to di manonton ni sinetro na pala mana sinetro mo kundo siya na SCTV sisa na macam ri lakay na kapamalas ya da astagfirullah macam ri lakay na itulah maknanya ketika panggil dia dalam keadaan senang. Orang nak kau menyamangi, tapi ya kau dena lalu panorang susah supaya lalu itu. Karena Nabi tidak menginginkan umatnya jauh dari Allah. Itu kunci. Akhirul kalam Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi lagi bantu bisa masuk surga apalagi kalau manusia. Ini itulah kedana kita tidak ada binatang melata di muka bumi ini pun yang menikmati harta kecuali itu adalah sedekah. Ikut tuh lo malah dasar dia maka ada galung inan ribalao pasti deketin. Yang begitu? Iya, tidak akan begitu. Dari soalnya kenapa? Karena itu kan sedekah. Memberi makan kepada kucing. Ya itu hampir motor tadi lo kan pakai mana itu komelo iman re na pandai jocokin. Itu kan sedekah. Ya. Itu tolak bala. Saya sederhana saja memahami kan istilah kita begitu. Nabi Ibrahim kan begitu. Cumero Nabi Ibrahim tanya coki na pandai agak paling tahu pasti. Iro Nabi Ibrahim na pilena kan nandre ko binina di nandre jolo ko dia kata nasibah. Mendari lena andre na masuk itu sapa tahu. Engkau anak-anak na runtuh ada orang fakir miskin ada anak yatim baru dia panggil datang baru dia makan sama-sama. Makanya disebut Khalilun. Karena dia tidak memakan rezeki Allah kecuali ada yang dia temani. Yo di biasa kau nggak tahu nasa mati itu man rima dia. Kung kagak rasa ayo kai kalau tahu rasa pada tidak ketemuan. Saya sering berkata begini, ya kini engkau labiran atau melo malah lupa pahala, ilabiran miyol ite manre, na yol ite mas sampaja. Betul.
Kotomelo mak deke pahala. Iya ko yoli te lo masampaya, kacip di liwat tu malolongan. Yoli lo masampaya lolo, yang itu waktu untuk malolongan, kecuali di pagul bacaan sholat, setiap nak baca malolongan. Tapi iya ko yoli itu lo mandre atau ya lagi pas ida ke makanan, tahu patah pulau sona patah pulau kuat tanah, patah pulau 40 ada 40 malam itu, nak campur kuat tanah. Karena memang sudah diteliti dokter itu bahwa makanan yang kau makan selnya di dalam darahmu nanti 40 hari baru habis. Itu diteliti dalam kedokteran. Makanya memang makanan itu nanti ya kau mandre kau andre hara cicak, patah pulau sudah patah pulau ini nanti diterima Pak Domong. Karena memang makanan haram itu belum habis. Kesunda situ kan ada PT Sunda mentraktir. Iya Sunda mentraktir itu Sunda bu. Makanya ibu saya kasih tahu kalau masuk ke warung, tamu ke warung bakso yang contoh, yang jelasnya masuk warung, ya kau kita tahu makanan kasih tahu kurang-kurang mampu. Takat bini nu memang ada tabe, katiro tarik ketonnya atau apa wajar. Satu orang saja. Itu 40 hari 40 malam, itu luar biasa Pak. Dia nasihat itu nasihat palingan 20.000 15.000. Begitu. Itu pasti dah katanya kan nimali patolak mah, katanya kan nimali untuk kesehatan. Nah sebab mage asal kan kita faul bala, dahu mardakum bisadaqah. Burai bila sama nasabak pasti sedekah, tolaklah bala dengan sedekah, maka dan kita seandainya sedekah bersamaan dengan musibah, musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu berkahnya. Itu sederhana itu. Maka dia aku kita kayak utama warung ustaz lalu kumi bola cuki kita nanti panggil. Iya, memberi makan kepada kucing itu sedekah. Artinya jangan kau anggap remeh sesuatu yang kau sedekahkan kepada binatang sekalipun. Itu kan kuncinya. Makanya kalau boleh kita pasal malibalin ala lagi cuki baleta aja tak kok untuk nak cuki jangankan. Iya, sedekahkan saja itu. Iya. Kadang-kadang saya itu baru mengatakan enggak, kita itu sebenarnya boleh jadi gara-gara pas sedekah tak iya rokat diri risal. Boleh jadi gara-gara sedekah itu kita bisa mendapatkan surga. Iya. Makanya ulama kita kan dari dulu begitu. Maka dede aja namanya, mudah-mudahan Pak Barakat pengalatan. Selesai. Iya. Jadi ini kuncinya. Jadi kehidupan itu begitu. Ajak tangga waktu kita jadi ibadah apa? Ibadah itu kalau kecil bu. Makanya saya selalu mengatakan. Waktu terkasih si memang sebelum sogi asidak kami Pak Yako sogi pita sidak kai dia tu namanya data sidakah? Oh iya betul bu. Ia tahu kasih si kong kanina 10 sabu nasumbang jadi masa bukan 50% nasumbang atau 10 sabu dina dan 5 sabu nasumbang berarti 50%. Itu tahu sogi itu 50 juta dina kada tahu sogi masuk 25 juta. Berarti nak 500 bisa pun nasumbang. Iya kau kasih asik cedek maka dawin tadi kau kasih 10 sabu taruh lima sumbang kali masak maka dah cedek padahal dia nak cedek 50% harta tak tak beri. Coba kau tahu sogi kau si di miliar dina 540 juta nak sumbang anak kau di padai di masak dulu. Nama-nama kan? Makanya di waktu miskin asidah kami menit. Aja nasta aja ngeliat sogi apa mereka tu pasti dah kata kau kasih asik. Kau belum hidup. Makanya man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Ya kau boleh ni mak beregi ni waktu macipi. Insyaallah kalau mau ni kau masuki kau matu. Iya ti sampai kau kata maka dah. Weh ya ustaz dia pokasinya kini angka pakai dalil nak kau relata kada tahu kan ni. Nanti kita makan ni gini dia dah 10 dicedek malah ada kau main. Kau kata maka dia tahu aku ya so gila bantu paja tempat dalil do cilinya tu. Yang kata kasihan si masih makan ni kau sogi. Begitu. Nah sebab ia tu tahu nasumbang ya bu, tanya tahu sogi, tahu masagi nami. Tanya tahu sogi, apa yang tahu sogi dia mana-mana mau tahu masagi nami dia tahu pak nama tu tahu sogi, aku macipi pakai nak dina dia tu nak dia. Asal mana kau tahu ini yang di lagi dia kata. Gitu kan. Jadi dia tu tahu masih dah, tahu masagi nah, tanya tahu sogi. Tahu masagi nah. Yang nak tahu tu lima cipi pakai nak dina udah gak. Makanya itu dari situlah kenapa kayak suratul Waqiah iza waqatil waqiah itu kan untuk memberikan kekayaan hati. Sholat sunnah duha itu juga memberikan kekayaan hati. Iya tuh kok kaya hati ni tahu merasa ganda ni nasad ini tambah di dalam apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya kumu syukur kita tambah ya kok. Apa iya nama lapar nanti maka dawe mana sadid ditambah itu. Jadi nama mega kan itu teh kontrol 5 dari ke pede macipi. Tapi itu gak ada kan. Ini kuncinya. Makanya doa sebenarnya itu ada doa keduasan jiwa. Istilahnya ilau doa untuk ale malapa pape nadinge menyam.
Itu termasuk membaca suratul waqiah, iza waqatul waqiah, kemudian sholat sunnah duha, kemudian zikir-zikir. Yang paling pendek itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu yang paling pendek, bacaan yang bisa membuat hati itu agak lapang. Termasuk kalau kata menderita sila-sila baru biasa madu-madu jantung, maka dari itu mesti dari ini suruh baca surah Al-Kautsar. Itu akan tenang. Itu pendek. Apa lama Al-Kautsar toh? Inna a'taina. Ya nanti dah apa nanti bawa nih. Surah yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya itu. Itu surah hanya untuk menenangkan hatinya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat. Jadi karena arwahnya Nabi itu dicumut ke sini mati. Kemudian Nabi itu bersedih. Kemudian malaikat itu menurunkan ini untuk menyembuhkan, menenangkan hati Rasul. Makanya kalau nggak tahu kena musibah, kemudian bersedih, suruh baca surah ini. Namanya kalau dia sholat sunnah, suruh tali pemuku bisa dibaca berulang-ulang sampai 7 kali, 11 kali insya Allah. Itu akan ditenangkan hati. Ya kung kata lima kasila-sila masuk sopa penadina, suruh amalkan insya Allah. Ada 2 zikir itu Bu yang menenangkan, termasuk raditu billahi rabbil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu juga untuk menenangkan hati. Itu makanan itu syahadat pemulang. Soalnya itu syahadatnya jiwa. Dan itu jaminan Bu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu ada 2, 3 kali atau 7 kali. Maka dia akan mendapatkan syafaat kalau dia di akhir. Itu mudahnya itu jatuh. Jadi kita baca raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Muhammadiyah itu hafal betul ini. Karena sering dipakai. Makanya saya itu sebenarnya doa seperti itu penting. Karena ruh itu kita, jiwa kita itu membutuhkan itu. Ilmu itu untuk akal. Sedangkan hati itu zikir. Jadi hati itu perlu ditenangkan, untuk menenangkan hati itu zikir. Kalau akal itu ilmu. Nah, sisanya memang itu. Jadi aku mikir patangannya kita karena makanannya ruh itu zikir. Kalau makanannya jasad, itu makanan kasar. Makanya itu setiap kita mau makan, sebenarnya kita bersikir dengan membaca basmalah. Itu juga untuk ruh. Jadi sebenarnya itu diseimbangkan. Tapi itu watak kali ini, namun dia nanti istirahat tahun. Bisa hidup. Maka dia mungkin Ustaz, berapa lama tidur yang ashabul kahfi? Setahun mungkin 300 tahun lagi tidak makan, tapi dia tidak mati. Matanya tidak buta karena dia tidur, terbuka sedikit matanya sehingga dia tetap kena cahaya. Itu dia tidak makan selama itu tapi tidak mati. Kan begitu. Coba. Makanya orang-orang itu mau keraki, kok kata makan dan ya kode nandre mati, oh itu beda. Orang bisa tidak makan 40 hari itu tidak apa-apa. Yang penting zikir. Cuma kami itu, ya itu sampai ke puasa teh, dia tuh tahu dia nak puasa lihat dia tuh dewasa dan tahu puasa. Mereka begitu. Kenapa? Itu karena ruh yang menopang. Itu ada kuncinya. Makanya ibu harus pelajari itu. Karena termasuk zikir itu. Makanya setiap mau minum, bacakan doa. Yang doa paling pendek kan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Islam itu sebenarnya Bu, dia nawat ditumapi kau agak-agak boleh dapat doa. Setelahnya juga berdoa. Makanya doa umum itu Bismillah. Kalau tidak hafal doa khusus tuh, aku tuh memang tidur Bismika Allahumma ahya wa Bismika motoki alhamdulillah ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Kalau mau masuk mesti Allah maftah ya Allah warahmatik masuk Allah minas'aluka. Sebenarnya itu doa sebenarnya doa khusus. Tapi kan dia yang mana nanti mamplah. Sebab kata dia nak nasi sekolah agama. Nah sedih ini apalah itu ambil baca betul mati loh. Makanya pakai doa Bismillah. Karena ini Bismillahirrahmanirrahim gitu nih. Oke, alhamdulillah selesai. Kan begitu. Jadi yang daripada besok kan begitu. Meki ma baju Bismillahirrahmanirrahim. Ila kayak begini alhamdulillah rabbil alamin. Meki mandi Bismillahirrahmanirrahim. Masuk alhamdulillah. Meki minum Bismillah. Cuma kalau minum itu ada sanadnya. Saya dapat itu hadis. Kau minum, ya Bismillahirrahmanirrahim. Napa minum, kemudian ditelan, kemudian baca Alhamdulillahirabbil alamin. Mak Bismillah sikit, napa minum, napa ditelan, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Napa sikit mak Bismillah, napa minum, napa kena Alhamdulillah. Napa paling nak? Siapa yang minum dengan cara seperti itu, maka dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu dijaga. Yo ini dari kita di tongkat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya. Itu tata cara minum yang sunnah itu. Iya. Jadi kalau mau minum air itu selama masih ada di dalam perut, insya Allah tidak melakukan dosa.
Dan itulah yang membuat orang kadang mudah khusyuk dalam sholatnya, mudah zikir. Dari situ. Kenapa kita selalu berdoa setiap mau makan, setiap mau minum? Ini kena kuncinya supaya ruh kita itu terbantu untuk melakukan ibadah. Padahal mereka makin roh. Ayo kok alarm nih pagi. Dia toto. Moto balik boleh dia pada moto ini. Mastilnya laras tonda-tonda. Setiap kali 5 menit. Setiap kali 15 menit. Setiap kali 20 menit. Tidak dia noto. Moto balik bola ada saat ini alarm aku bola. Tidak kali-kali karena ruhnya yang tidak mendengar. Makanya pas saat mau tidur, minta supaya ruh membangunkan kita. Mati roh. Begitu betul. Mata tidur dia itu namanya baca. Maka dia kok iya roh mati roh musuh letak dulu pasti motor kok. Maka dia kiasan kan jasad itu ruh yang diangkat, ruh yang kau suruh membangunkan. Maka ilau tak duka tatese kok dekat masa pajak. Bangun itu. Apalagi kalau dimunculkan sebelum tidur, bagaimana dimunculkan? Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu akan bangun dengan mudah. Tuh bumi kolaran ini renung nggak deh, nggak balik bola atau balik nggak deh atau motor ini. Yang kali nggak begitu. Jadi sebenarnya dalam agama ini kita harus menseti. Makanya penting pengajian, penting kita belajar. Kamu tuh tak cek, maga neta atau guru. Saya saja yang mulai dari pesantren sama Gorota, kemudian kuliah, kemudian ini selalu belajar. Sampai hari ini masih tetap seluk terus. Apa-apa disenangi di Quran. Ada saja. Makanya satu musibah besar itu ketika seorang tidak lagi belajar. Saya diwasiatkan itu musibah besar itu ketika ada ustaz sudah berhenti belajar. Hanya mengajar, itu musibah. Guru psikolog aja di mak guru membawa, itu fatal itu. Karena ilmunya tidak bertambah. Makanya terus agur mungkin. Pokoknya penjelasan seperti itu bagus. Cuma yang itu kuma pengajian di mata di gagas sikirina itu akan kosong kalau. Namun itu istighfar kita baca. Pak, angkat istighfar, mana saya najani pun Allah Ta'ala. Siapa yang membaca satu kali kata Nabi di siang hari, pasti dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Kalau dia meninggal. Istighfar itu yang dia baca satu kali di malam hari, kalau dia meninggal di malam itu, pasti dia mendapatkan jaminan surga. Jadi diajak sama silang. Itulah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi. Istighfar itu yang segitu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka wa la adika wa adika masatatu wa anzulika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lagi itu? Hafal itu, hafal. Barakallahu itu kalau itu yang kita hafal. Pendek. Kapan kita baca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh. Ya kupura kita masuk jam maghribi maka jalan atau sudah sholat asar. Karena petang itu kan asar. Cuma lebih bagusnya sebenarnya itu maghrib. Jadi kupura kita masuk jam maghribi, kita baca satu kali. Meki baca kata lu lebih bagus. Kemudian sudah sholat subuh juga baca satu kali. Jadi baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha. Kan itu Allahumma anta rabbi. Sebenarnya ada beberapa doa itu yang menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulli syai', rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan ismul azam. Siapa yang berdoa dengan menggunakan kalimat ini pasti doanya mustajab. Iya, jadi itu ismul azam. Jadi kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan pakai untuk sayyidul istighfar. Makanya tak apa dibacakan, anak-anak kita itu bisa dibacakan. Iya, untuk doanya itu gampang. Ambil saja di HP, ketik di Google sayyidul istighfar itu akan muncul. Kemudian tadi saya mengatakan niat. Jadi semua aktivitas aja tak ada sampainya tidak. Saya tidak masuk kalau sholat kan sudah selesai tentang niat. Semua aktivitas itu harus dengan niat. Itu tadi, apapun yang kita mau lakukan. Nah sebab, makanya sebenarnya ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu kan sebenarnya agak takatai. Kan begitu. Setiap mau mulai sesuatu, itu kan sepanjang. Oh ya sholat. Banyak kita keliru itu menganggap bahwa sholat itu ibadah formal. Yang hanya bacaannya saja. Oh keliru betul itu. Saya itu kalau sholat, itu menambah doa. Utamanya pada saat sujud-sujud terakhir. Cuma tidak dilapaskan, saya tidak dilapaskan. Cukup dengan dalam hati. Nah sebab kan kuncinya begini. Magi sininna ibadah, nangka sampai jannah, angka atau doa barakna. Doa musafir. Kemudian ada juga sholat sunnah musafir. Apa bedanya? Enggak? Doa musafir dengan sholat sunnah musafir. Kan bedanya cuma satu sholat, satu tidak sholat. Kan begitu. Kenapa Rasulullah kalau mau jalan melakukan sholat sunnah musafir? Nah padahal sudah ada doa musafir.
Tak baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tapi kenapa mesti sholat? Karena komunikasi langsung itu cuma sholat. Kalau doa itu masih perantara malaikat. Apa ya kau malaikat itu kami sih kita lapor. Nah ya khusus ini terjauh. Arabata rewa, nah dia patut dilapor. Kan begitu. Coba pikirkan itu. Iya kau milodomi, kami setiap doa itu dicatat oleh malaikat. Dan malaikat itu setiap satu pekan itu melapor hari Kamis. Makanya orang puasa di hari Kamis. Puasa sunnah. Karena di situ semua ibadah dan permintaan itu dilapor. Kamu kudu dilapor. Jadi makanya kalau hari Kamis dilapor. Rasul sini terjokah. Araba angkat rewa. Nah dia patut dilapor. Pak doa datang ke rewa. Tapi kalau kita sholat, itu langsung komunikasi dengan Allah. Pada komik misalnya, Mekilo Jakarta, bisa naik mobil, tapi isi ulan apa kilo tuh? Maka nama kaplawai, 2 hari 2 malam. Tapi mah pesawat, petak jam. Ya komik di Malaysia, atau di bumi. Apa gitu? Daripada mana salah. Jadi sebenarnya sholat itu adalah menelpon langsung kepada Allah. Makanya maka dia komeko sifat bicara langsung ko Allah Ta'ala sampai aja ko. Ya komeko mangkal ini ada ko Allah Ta'ala ngaji ko. Kan begitu. Itu kuncinya. Makanya apapun itu pasti ada sholatnya bu. Kenapa sudah ada doa taubat? Kenapa tidak ada sholat sunat taubat? Aku dia dilapor hukum mati. Kan begitu. Pada mau ke Pak Bupati tuh. Ya ke Pak Camat tali proposal. Kalau di kantor, ya bawa. Pak Desa tali proposal. Napa nih pilih Mariawan? Napa nanti lo ke Pak Camat? Napa nanti lo di... Iya pokoknya telepon Pak Bupati langsung. Sholat itu adalah bicara langsung dengan Allah. Makanya sholat itu yang berubah cuma niatnya. Bacaannya tetap sama semua. Napa nih kesalahan tadi? Udah pimak beda salah. Napa kimi logo? Terlambat ki bos. Terlambat. Masa aku udah ditutup teleponnya? Napa kimi logo? Ilalana. Di saat komunikasi dengan Allah minta, iya karena abu diri kumusom ko iya karena sta ini itu ko milau tulu. Tapangolo ni aga minasakta aja dapat terui. Kan begitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Sini dapat puji keman pangolo ko maupun di sini ndak lang. Ar-Rahman Rahim ko marja pakamasin nene marja pacarina. Malik yaumidin ko maupun ng sukiar. Iya karena abu diri kumusom pa. Wa iya karena sta itu ko milau tulu. Maka ni ko ala ta we mak denung ya taku ko iya. Maka da aga lo milau ataku. Mapasitan rumi. Lepangi ada kecinai, makanya sholat itu niatnya jinondri tak gantung karena doanya ini bisa diisi kan begitu. Ukusuyu kaca kurangnya di situ kita minta tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Pokok dia bilang aja nalapakan lillah atau hati nak pakai bil alamin innaka hamidun majid. Angkat topak doa kamu tuh Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma na'udzubika min azabil qabri wa azabil jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Tapi amir itu itu Nabi tamah pasal usi ka ya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula upasakum Muaz wasiatkan ku Muaz la tada'anna fi kulli duburi salatikum aja lalu mututu isinina sampai jamu antakula kecuali engkau membaca Allahumma inni ala zikrika ikut tabantu ka kasih untuk si mata marinar laga koridi wa syukrika tabantu ka supaya selalu ka engkau mencaji atas syukur lo koridi wa husnil ibadatika tapancaji po iya ibadahku ibadah yang paling sempurna di sisi apa dia syukur tu kata masam pajak oh kamana nya tu muka ini apa kada di bukan pukul Allah gitu. Nah pemanangnya mubah, nah pemanangnya ketacidi-cidi itu. Makanya karena kekurangan itu, dia nasuku tu mengilau nak Allah Taala, terima sempurna iya ibadah aku dia itu kasih nasuku pun. Makanya Nabi tamakada la tada'an nabi kulli duburi salatikum. Aja lalu mututu isinina sampai jam. Nah sabak magai edeka mana suku na dia mau pengulu. Pada kung kagagay jama to kurang di jama nalini laporan di jama ini sama kada degi lo nasuku ipudani makada itabe ka laporan ko ita pasukur ka kasi deto nasuku elin na nakadici ko kakurang. Jadi po Allah Taala natutup memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan. Apa dia ada tahu suku ibadah namanya lima kanjak masuk pajak nama kanjak kita tak diri Allahu akbar. Iya nang kayak suku tumoni nasiyan berasi dengan nasalanya berasi padahal masa pajak ini. Dia nulai, suku pasti yang kekurangan dia nulai bu. Terpakan jaki paling ngerat tak lupa bacaan. Ipakan jaki baca ya lupa keresian rekan. Dia betul kata.
Yan na to apa ko to mabere jama ci di mani patuju paringarangnya mani. Yan na roko imangin roko to yang ko to masam paja jadi dia sudah to ngalewe. Mangkalalo to badari ko masam paja ginasam. Talung rekat lagi runa apa ay matahaya bawa naga taya padahal dia pakai kemudian nawadi itu kita selalu mengambil yang meyakinkan kegayasan ya kumakan lagi telu gaji apa gaji atau telu yang jelasnya kan telu iya kok apa emang gare-gare tinggalkan yang 4 ambil 3 aja takkan apa mawana salah jadi ya kumakan lagi telu baru atau apa kan jelas telu nih cuma yang ragu kiri 4 maka tinggalkan yang 4 katakan 3 pada kumakan rusak gaji rojene ku atau deh ambil tidak rusak karena dasarnya angka jene tak ini kumakan pula gaji rumah jene atau deh ambil tidak berwudu nah sebab dasarnya tidak ada kama kira yo pun nama kada rusak berarti kan pura kiba jene cuma deh ini rusak kada rusak atau deh jadi lagi lokok tidak sare dia rusak nah sebab angka jene tak ini kumakan pura gaji rumah jene atau deh lagi lokok tidak sebab dia kada sare jene di gaji jene nah maka itu jadi ambil yang meyakinkan, tinggalkan yang meragukan. Nah, makanya mereka apa tuh nas apa bawan. Pura cuma dari sana nas tidak. Kalau dia apa ya? Jadi masalah. Itu. Jadi sebenarnya kita itu, tapi memang pasti lalai. Pasti ada kelalaian. Makanya dari situ kita istighfar, dari situ kita sholat sunnah. Nah yang toko-toko nah boleh masuk kerja jadi dijarang masuk kerja sunnah. Sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan sholat sunnah itu lebih abdal kalau dibawa ke rumah. Tahu? Tapi makanya nasabah usahakan ini kesampaian tadi ini tahu. Sifat dua mi sebab Allah Taala. Lain itu pengaruh nak kau boleh masuk kerja sunnah jadi di sebuah masjid. Lain dia Pak Deka jatuh kau ti maka dia ketulan masuk pajak Deka jatuh. Ya kau toko masjid wah maka dia punya tu. Allah. Wah bisa masih bisa terpengaruh tu. Ya kau boleh tak deh. Tapi dia makanya dia tu yang mana nak tahu makanya sampai kerja sunnah nak masjid makanya aku pulang. Tapi yang kata makanya sampai sunnah aku bulan insyaallah gampang itu sampai jadi. Kan di situ. Apa tak coba tapi aku neta nak sampai jadi kotor tak coba mana sini. Apa kata mak itu ya nabi wana saya. Mata koni saja melotoni mana kau ni berjual aja sunnah. Oh, kan begitu maka kerja kami mandi masjid. Kerja kami mandi pulang. Uis 2:30 ini. Jadi saya sudah ceramah 1 jam. Saya tadi tiba 1:30. Jadi saya wasiatkan Bapak sekalian perbanyak ajak apa kosongkan istilahnya begini, masing-masing orang itu punya dimensi kekuatan ibadah pada ibadah tertentu. Jadi magalai mak puasa sunnah kan kita lakukan. Jadi magalai masuk kerja sunnah. Kan maka tuh, angkat tuh suruh mak puasa nasi ya tuh lagi ramalan saya isi pada rasa. Kasih. Iya, angkat tuh mak tuh disuruh mak puasa sunnah nasi ya tuh ramalan malu tutup kasih. Dia nulai, tapi mungkin dia tidak mampu puasa sunnah, tapi sholat sunnah sempurna. Jadi dia itu mendekatkan diri dengan Allah dengan sholat sunnahnya. Jadi masing-masing punya kelebihan. Maka angkat tahu, magala masih punya sunnah, magala mau puasa sunnah, tapi dia kena subah. Dia pilih semua karena saya dia apa? Jadi masing-masing kan ada. Jadi ajak takkan ketian maka sikit. Dia tahu orang masih sikit, tapi dia tak kalah. Misalnya sikit. Nah, makanya Allah itu memberikan kelebihan kepada hambanya dengan kelebihan tertentu. Jadi aja tercapai pada kata makan. Ukalayan cocoknya kata berkali. Begitu juga dosa. Angkat tahu mulai tahan musimna. Angka toto dia mulai tangi musim. Angka mana tuh masalah nanti aku makan dete. Dia mas nyama payang dia masalah ini dia tuh makan. Kemana masalah nanti? Kau tanya apa ini apa cicir sama tuan? Iya. Angka tahu Pak Boy sabaran ada laki. Dia nak kena masuk tapi matuan dia nak pakai mata musuh. Iya. Kata tahu matuan nama kanja apa ini nama kanja laki nama kanja anak nama kanja. Oh balik bola apa doca. Ini apa dia tetap angka mana masalah karena hidup itu kan pasti begitu diuji oleh Allah. Jadi aja nak ada yang tidak mandi dia tahu tapi namun kau kata. Begitu, pasti itu ada. Makanya ke dalam kehidupan ini kita selalu introspeksi diri. Tapi upasangi yang penutup bahwa Allah pasti akan memberikan masalah selama orang itu masih hidup. Kenapa? Karena dengan masalah itu sebenarnya Allah membuka pintu rahmat supaya kita datang kepada. Makanya apapun kondisi kita datang kepada Allah. Sogiki menyamangi lakai tanah kasih sayangnya bagus asal lalu kayak kita terlambat. Apa yang ada tak sampai aja pasti ke masalah. Karena Nabi yang minta. Panggillah umatku menghadap kepadamu dalam keadaan senang. Kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, panggil dia dalam keadaan susah. Makanya kau tak tahu makanya lakainya kasih sayangnya tinggi, nanti nak sempajak, kita aja ni macam di lakai tapi mana? Iya, pasti enggak masalah kau tuh. Selingkuh ni maga ni, maka maga na selingkuh. Nanti no to matahad juga ini nak kau dia na selingkuh lakai. Macam di mana lakai na napamoto, subhanallah.
digasuro ko lakat do. Iya. Pak waktu na makanya kasih saya nalakay. Na to di manonton ni sinetro. Napala mana sinetro mo kundo siya na SCTV. Sisa na macan rilakay na tapamalas so jada. Astagfirullah. Macan rilakay na. Itulah maknanya ketika panggil dia dalam keadaan senang. Olira nga kumanyamangi tapi ya kodena law panorang susah supaya lalu itu. Karena Nabi tidak menginginkan umatnya jauh dari Allah. Itu kuncinya. Akhirul kalam Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi lagi bantu bisa masuk surga apalagi kalau manusia. Ini itulah keadaan Nabi tidak ada binatang melata di muka bumi ini pun yang menikmati harta kecuali itu adalah sedekah. Ikut melo mari dasar dia maka nama galung nang terima lao pasti deketin. Yang begitu. Iya tidak akan begitu. Dalil apa? Soalnya kenapa? Karena itu kan sedekah. Memberi makan kepada kucing. Ya itu sampai motor tadi lo kan pakai mana itu komelo iman re na pandai jokinya. Itu kan sedekah. Ya. Itu tolak bala. Saya sederhana saja memahami kan istilah kita begitu. Nabi Ibrahim kan begitu. Cumero Nabi Ibrahim tanya coki na pandai aga paling tahu kasiasi. Iro Nabi Ibrahim na pelena kan nandre ko benena de nandre jolo ko dega tahu nasibah. Mendari lena andre na masuk itu sapa tahu. Engkau anak-anak naruntu ada orang fakir miskin ada anak yatim baru dia panggil datang baru dia makan sama-sama. Makanya disebut Khalilullah. Karena dia tidak memakan rezeki Allah kecuali ada yang dia temani. Itu di biasa kau kata nasa matu itu man rima dia. Itu enggak ada saya ayo kai kalau tahu rasa pada tidak ketemuan. Saya sering berkata begini. Ya kini engkau labiran atau melo malah lupa pahala. Ilat diramiyol di teman re na yayol di tema sampaja. Betul. Kau melo mak deke pahala. Iya ko yol di tema sampaja. Kacip di biwat tu malolongan. Yol di lo mas sampaja loro yang itu waktu untuk malolongan kecuali di pagul bacaan sholat setiap na baca malolongan. Tapi ya kuyoli itu lomandre atau ya lagi pasti ada kemakanan. Tahu patah pulau sono patah pulau kuat tanah patah pulau 40 ada 40 malam itu. Napa cakup kuat tanah? Karena memang sudah diteliti dokter itu bahwa makanan yang kau makan selnya di dalam darahmu nanti 40 hari baru habis. Itu diteliti dalam kedokteran. Makanya memang makanan itu nanti ya kau mandre kau andre hara cicak patah pulau sudah patah pulau ini nanti diterima Pak Domong. Karena memang makanan haram itu belum habis. Kesunah situ kan ada lupa itu sunnah mentraktir. Iya sunnah mentraktir itu sunnah bu. Makanya ibu saya kasih tahu kalau masuk ke warung, tamu ke warung masuk ya contoh, yang jelasnya masuk warung, ya kok kita tahu maka kasih tahu kurang-kurang mampu. Takat bini nu memang ada tabe, katiro tarik ketonnya atau apa wajar. Satu orang saja. Itu 40 hari 40 malam, itu luar biasa pak. Dia nasihat itu nasihat paling kan 20.000 15.000. Begitu. Itu pasti dah katanya kan 5 lipat tolak bala, katanya kan 5 untuk kesehatan. Nah sebab magai, asalnya kan kita faul bala, dahu mardakum bisadaqah. Burai bila sama nasabak pasti sedekah, tolaklah bala dengan sedekah, maka dan kita seandainya sedekah bersamaan dengan musibah, musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu berkahnya. Itu sederhana itu. Maka dia aku kita kayak utama baru ustaz lalu komi bola cuci kita nak panggil. Iya, memberi makan kepada kucing itu sedekah. Artinya jangan kau anggap remeh sesuatu yang kau sedekahkan kepada binatang sekalipun. Itu kan kuncinya. Makanya kalau boleh kita pasal melibalin ala remi cuki baleta aja tak kok. Untuk nak cuki jangankan. Iya, sedekahkan saja itu. Iya. Kadang-kadang saya itu baru mengatakan enggak. Kita itu sebenarnya boleh jadi gara-gara pas sedekah tak iya rokat diri risal. Boleh jadi gara-gara sedekah itu kita bisa mendapatkan surga. Ya, makanya ulama kita kan dari dulu begitu. Maka dede aja namanya, mudah-mudahan Pak Barakat pengalatan. Selesai. Ya. Jadi ini kuncinya. Jadi kehidupan itu begitu. Ajak tangga waktu kita jadi ibadah apa? Ibadah itu kalau kecil bu. Makanya saya selalu mengatakan, waktu terkasih si masa belum sogi, asidak kami. Pak Yako sogi pita sidak kai, dia itu namanya data sidakah? Oh, iya betul bu. Ia tahu kasih kong kanina sa pulusa bu nasumbangan di masa bukan 50% nasumbangan atau sa pulusa bu dina nan di masa nasumbang berarti 50%. Iko tosogi ko 50 juta dina kada tosogi masumba 25 juta. Berarti na 500 bisa ku nasumbang.
Iya kau kasih asik cedek, maka dawin tadi kau kasih 10 taruh lima sumbangan 5 maka dah cedek. Padahal dia cedek 50% harta tak tak beri. Coba kau tahu sogi kau si di miliar dina 540 juta nak sumbangan apa buat dipadai di masa dulu. Nama-nama kan? Makanya di waktu miskin asidah kami menit. Aja mas tata aja ngeliat sogi apa? Mereka tu pasti dah kata kau kasih asik. Kau belum hidup. Makanya man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Ya kau boleh lima beregi di waktu macipi, insyaallah kalau mau ni kau masuki kau matu. Iya ti sampai kau kata maka dah. Weh ya ustaz dia pekasinya kini angka pakai jalan nak kau relata kada tahu kat ni. Nanti kita makan dah. Ni gini dia dah 10 dicedek malah ada kau main. Kau kata maka dia tu aku ya so di bantu aja tempat-tempat. Dari do cirinya tu. Enak kata kasihan si masih makan di kosogi. Begitu. Nah sebab ia tu tahu masumbang ibu, tanya tahu sogi, tahu masagi nami. Tanya tahu sogi, apa aku tahu sogi dia mana-mana mau tahu masagi nami dia tahu pak nama tu tahu sogi, aku macipi pak pedak dina dia tu nak dia. Asal mana kata ini yang di lagi dia kata. Gitu kata. Jadi dia tu tahu masih dah, tahu masagi nah, tanya tahu sogi. Tahu masagi nah. Dia nak kata tu lima cipi pak pedak dina udah gagak. Makanya itu dari situlah kenapa kayak suratul Waqiah iza waqatil waqiah itu kan untuk memberikan kekayaan hati. Sholat sunnah duha itu juga memberikan kekayaan hati. Iya tuh kok kaya hati nih tahu merasa ganda ni nasad ini tambah di dalam apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya kumu syukur kita tambah ya kok. Apa iya nama lapah nanti maka dawe iman nasadik ditambah itu. Jadi nama mega kan itu terkontrol 5 dari ke pede macipi. Tapi itu gak ada kan. Ini kuncinya. Makanya doa sebenarnya itu ada doa keduasan jiwa. Istilahnya ilau doa untuk alih malapa papina dingi menyam. Itu termasuk membaca suratul Waqiah, iza waqatil waqiah, kemudian sholat sunnah duha, kemudian zikir-zikir. Yang paling pendek itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu yang paling pendek bacaan yang bisa membuat hati itu agak lapang. Termasuk kalau kata menderita hasil lemak berbaru, biasa madu-madu jantung, maka dari itu mesti lemak dari ini suruh baca surah Al-Kautsar, itu akan tenang. Itu pendek. Tapi lama Al-Kautsar toh, inna atena, ya nanti dah apa nanti bawah nih. Surah yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya itu. Itu surah hanya untuk menenangkan hatinya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat. Jadi karena arwahnya Nabi itu dicumut ke sini mati. Kemudian Nabi itu bersedih. Kemudian malaikat itu menurunkan ini untuk menyembuhkan, menenangkan hati Rasul. Makanya kau nggak tahu nak musibah, kemudian bersedih, suruh baca surah ini. Namanya kalau dia sholat sunnah, suruh tali pemuku bisa dibaca berulang-ulang sampai 7 kali, 11 kali insyaallah. Itu akan ditenangkan hati. Ya kau kata lima tasila masuk sepapen tadi nasuk amalkan insyaallah. Ada 2 zikir itu Bu yang menenangkan, termasuk raditu billahi rabbil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasula. Itu juga untuk menenangkan hati. Itu makanan itu syahadat pemulang. Soalnya itu syahadatnya jiwa. Dan itu jaminan Bu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu ada 2, 3 kali atau 7 kali, maka dia akan mendapatkan syafaat itu kalau dia akhir. Itu mudahnya itu jatuh. Jadi kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Muhammadiyah itu hafal betul ini. Karena sering dipakai. Makanya saya itu sebenarnya doa-doa seperti itu penting karena ruh itu kita, jiwa kita itu membutuhkan itu. Ilmu itu untuk akal, sedangkan hati itu zikir. Jadi hati itu perlu ditenangkan, untuk menenangkan hati itu zikir. Kalau akal itu ilmu. Nah, sisanya memang itu. Jadi aku mikir patanangnya kita karena makanannya ruh itu zikir. Kalau makanannya jasad, itu makanan kasar. Makanya itu setiap kita mau makan, sebenarnya kita bersikir dengan membaca basmalah. Itu juga untuk ruh. Jadi sebenarnya itu diseimbangkan. Tapi itu watak kali namun dia nanti ratu tahu. Bisa hidup. Maka dia mungkin Ustaz. Berapa lama tidur yang asabul kaki? Siapa tidur? 300 tahun lagi. Tidak makan. Tapi dia tidak mati. Matanya tidak buta karena dia tidur, terbuka sedikit matanya. Sehingga dia tetap kena cahaya. Itu dia tidak makan selama itu tapi tidak mati. Kan begitu. Coba.
Makanya orang-orang itu mau kedaki, kok kata makan dan ya kode nandre mati. Oh itu beda. Orang bisa tidak makan 40 hari itu tidak apa-apa. Yang penting zikirnya. Cuma kami itu, itu sampai ke puasa itu tahu dia nak puasa lihat dia tu liwasa dan tahu puasa. Mereka begitu. Kenapa? Itu karena ruh yang menopang. Itu ada kuncinya. Makanya ibu harus pelajari itu. Karena termasuk zikir itu. Makanya setiap mau minum, bacakan doa. Yang doa paling pendek kan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Islam itu sebenarnya dia nak buat mapi kau agak-agak boleh dapat doa. Setelahnya juga berdoa. Makanya doa umum itu Bismillah. Kalau tidak hafal doa khusus tuh. Aku tuh memang tidur Bismika Allahumma ahya wa bismika motoki alhamdulillah ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur. Kalau mau masuk mesti Allah maftah ya Allah warahmatik masuk Allah minas'aluka. Sebenarnya itu doa sebenarnya doa khusus. Tapi kan dia yang mana nanti mamplah. Sebab kata dia nak kena sekolah agama. Nah sedih ini apalah itu agak baca betul memang tidur. Makanya pakai doa Bismillah. Karena ada Bismillahirrahmanirrahim tidur deh. Motoki alhamdulillah selesai. Kan begitu. Jadi yang daripada kosong. Kan begitu. Meki ma baju aja Bismillahirrahmanirrahim. Ila kayak baju alhamdulillah rabbil alamin. Meki mandi Bismillahirrahmanirrahim. Motoki alhamdulillah. Meki minum Bismillah. Cuma kalau minum itu ada sanadnya. Saya dapat itu hadis. Kau minum, ya Bismillahirrahmanirrahim. Napa minum, kemudian ditelan, kemudian baca Alhamdulillahirabbil alamin. Mak Bismillah sikit, napa minum, napa ditelan, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Napa sikit mak Bismillah, napa minum, napa kena Alhamdulillah. Napa paling tak? Siapa yang minum dengan cara seperti itu, maka dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu dijaga. Yo punya dari kita di tongkat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya. Itu tata cara minum yang sunnah itu. Iya. Jadi kalau mau minum air itu selama masih ada di dalam perut, insya Allah tidak melakukan dosa. Dan itulah yang membuat orang kadang mudah khusyuk dalam sholatnya, mudah zikir. Dari situ. Kenapa kita selalu berdoa setiap mau makan, setiap mau minum? Ini kena kuncinya supaya ruh kita itu terbantu untuk melakukan ibadah. Padahal mereka mikir matiin roh. Ayo kok alarm nih pakai bu, dia toto, motor balik boleh dia pada motor ini. Mastilnya laras tonda-tonda, setiap kali 5 menit, setiap kali 10 menit, setiap kali 20 menit. Tidak dia notok, motor balik bola ada saat tinggal larang aku bola. Tidak kali-kali karena ruhnya yang tidak mendengar. Makanya pas saat mau tidur minta supaya ruh membangunkan kita. Mati roh. Begitu betul, motor tadi dia itu namanya baca. Maka dia kok ya mati roh musuh retak dulu pasti motor kok. Maka dia kiasan kan dia sate itu ruh yang diangkat, ruh yang kau suruh membangunkan. Maka ilau, tak duka tak tesekot dekat masa pajak. Bangun itu. Apalagi kalau dimunculkan sebelum tidur. Bagaimana dimunculkan? Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu akan bangun dengan mudah. Tuh bumi kolaran ini renung nggak dega. Kembali bola atau melihat dia betul motor ini. Yang kali kan begitu. Jadi sebenarnya dalam agama ini kita harus menseti. Makanya penting pengajian, penting kita belajar. Kamu tuh tak cek, maga neta sama guru. Saya saja yang mulai dari pesantren sama guru kemudian kuliah, kemudian ini selalu belajar. Sampai hari ini masih tetap terus. Apa-apa disenang ini Quran. Ada saja. Makanya satu musibah besar itu ketika seorang tidak lagi belajar. Saya diwasiatkan itu musibah besar itu ketika ada ustaz sudah berhenti belajar. Hanya mengajar, itu musibah. Guru sekolah pajak di mak guru membawa itu patah itu. Karena ilmunya tidak bertambah. Makanya terus agur mungkin. Pokoknya penjara seperti itu bagus. Cuma yang itu kuma pengajian lima taruh di gagas sikirina itu akan kosong kalau. Namun itu istighfar kita baca. Pak, angkat istighfar mana saya najani pun Allah Ta'ala. Siapa yang membaca satu kali kata Nabi di siang hari pasti dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Kalau dia meninggal. Istighfar itu yang dia baca satu kali di malam hari, kalau dia meninggal di malam itu pasti dia mendapatkan jaminan surga. Jadi diajak sama silang. Itulah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi. Istighfar itu yang segitu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa bika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika wa abu laka bi dzambika faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lama tuh? Hafal itu, hafal. Barakallahu itu kalau itu yang kita hafal. Pendek. Kapan kita baca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh. Ya kupuraki masuk pejam menghadiri maka jalan atau sudah sholat asar. Karena petang itu kan asar. Cuma lebih bagusnya sebenarnya itu maghrib. Jadi kupuraki masuk pejam menghadiri kita baca satu kali.
Meki baca kata lu lagi bagus. Kemudian sudah sholat subuh juga baca 1 kali. Jadi baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha. Sekarang itu Allahumma anta rabbi. Sebenarnya ada beberapa doa itu yang menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulli syai', rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan ismul azam. Siapa yang berdoa dengan menggunakan kalimat ini pasti doanya mustajab. Iya, jadi itu ismul azam. Jadi kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan pakai untuk sayyidul istighfar. Makanya tak pelak. Dibacakan anak-anak kita itu bisa dibacakan. Iya, untuk doanya itu gampang. Ambil saja di HP, ketik di Google sayyidul istighfar itu akan muncul. Kemudian tadi saya mengatakan niat. Jadi semua aktivitas aja tak ada sampaiannya tidak. Saya tidak masuk kalau sholat kan sudah selesai tentang niat. Semua aktivitas itu harus dengan niat. Itu tadi, apapun yang kita mau lakukan. Nah sebab, makanya sebenarnya ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu kan sebenarnya agak tak-takai. Kan begitu. Setiap mau mulai sesuatu, itu kan ada sepanjang. Oh ya sholat. Banyak kita keliru itu menganggap bahwa sholat itu ibadah formal. Yang hanya bacaannya saja. Oh keliru betul itu. Saya itu kalau sholat, itu menambah doa. Utamanya pada saat sujud-sujud terakhir. Cuma tidak dilapaskan, saya tidak dilapaskan. Cukup dengan dalam hati. Nah sebab kan kuncinya begini. Magi sininna ibadah, nangka sampai jannah, angka atau doana, barakna, doa musafir. Kemudian ada juga sholat sunnah musafir. Apa bedanya? Enggak? Doa musafir dengan sholat sunnah musafir. Kan bedanya cuma satu sholat, satu tidak sholat. Kan begitu. Kenapa Rasulullah kalau mau jalan melakukan sholat sunnah musafir? Nah padahal sudah ada doa musafir. Tak baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tapi kenapa mesti sholat? Karena komunikasi langsung itu cuma sholat. Kalau doa itu masih perantara malaikat. Apa ya kok malaikat? Itu kami sih kita lapor. Nah ya khusus ini juga. Arabata rewa, nah dia patut dilapor. Kan begitu. Coba pikirkan itu. Iya komilodomi, kami setiap doa itu dicatat oleh malaikat dan malaikat itu setiap 1 pekan itu melapor hari Kamis. Makanya orang puasa di hari Kamis, puasa sunnah. Karena di situ semua ibadah dan permintaan itu dilapor. Kamu kudu dilapor. Jadi makanya kalau hari Kamis dilapor, rasa sini tejoka, araba angkat rewa. Nah dia patut dilapor, Pak Domat datang ke rewa. Tapi kalau kita sholat itu langsung komunikasi dengan Allah. Pada komik misalnya, Mekilo Jakarta, bisa naik mobil, tapi isi ulan apa kilo tuh? Maka nama kapelawai, 2 hari 2 malam. Tapi mah pesawat, petak jam. Ya komik Malaysia, atau di bumi. Apa gitu? Daripada mana salah. Jadi sebenarnya sholat itu adalah menelpon langsung kepada Allah. Makanya maka dia komeko sifat bicara langsung ko halakala sampai aja kok. Ya komeko mangkali ini ada ko halakala, amaji kok. Kan begitu. Itu kuncinya. Makanya apapun itu pasti ada sholatnya bu. Kenapa sudah ada doa taubat? Kenapa tidak ada sholat sunat taubat? Aku dia dilapor hukum mati. Kan begitu. Pada mau ke Pak Bupati tuh. Ya ke Pak Camat tali proposal. Kalau di kantor, ya bawa. Pak Desa tali proposal. Napa nih pilih Mariawan? Napa nanti lo ke Pak Camat? Napa nanti lo di? Iyo pokoknya telepon Pak Bupati langsung. Sholat itu adalah bicara langsung dengan Allah. Makanya sholat itu yang berubah cuma niatnya. Bacaannya tetap sama semua. Napa nih kesalahan tadi? Udah pimak dari salah. Napa kimi lodo? Terlambat bos. Terlambat. Masa aku udah ditutup teleponnya? Napa kimi lodo? Ilalana. Di saat komunikasi dengan Allah minta. Iya karena abu diri kumsum. Iya karena setelah ini. Itu udah milau turun. Tapang ngolong ya. Agak minasakta. Aja dapat terui. Kan begitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Sini apa puji kemana pengelola kuku maupun yang di sini nak lang. Ar-Rahman Rahim pemerja pakemasin nenek marja pacarina. Maliki umidin pemakun yang sukiar. Iya karena budi di pom sumpah. Wa iya karena setelah itu pun remi lauturu. Maka di pom ada tak we mak denung ya takku kuya. Maka dah agar remi laut takku. Maka pasti tak rumi. Lepangi agak tercinai. Makanya sholat itu niatnya di nombor tak gantung. Karena doanya ini bisa diisi. Kan begitu. Ukusnya pacapurannya, di situ kita minta. Tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Pokok dia bilang, aja nak pakai inilah atau hati nak pakai.
Fil alamin innaka Hamidum Majid. Angkat topak doa kamu tuh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma na'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Kapal amir itu. Itu Nabi tamapasa usi kaya Muaz. La tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula. Upasaku Muaz, wasiatkan ku Muaz. La tada'anna fi kulli duburi salatikum aja lalu mututu isidinna sampai jamu antakula kecuali engkau membaca Allahumma inni ala zikrika ikut tabantu ka kasih untuk si mata marinar laga koridi wa syukrika tabantu ka supaya selalu ka engkau mencaji atas syukur lo koridi wa husnil ibadatika tapancaji po iya ibadahku ibadah yang paling sempurna di sisi apa dia syukur tu kata masam pajak oh kamana nya tu muka ini apa kada di muka kukur pun Allah gitu. Nah pemanangnya muka, nah pemanang yang ketaci-cici itu. Makanya karena kekurangan itu, dia nasuku tu mengilau aku Allah Taala, terima sempurna iya ibadah aku dia itu kasih nasuku pun. Makanya Nabi tamakada la tada'an nabi kulli duburi salatikum. Aja lalu mututu isinina sampai jam. Nah sama magai edeka mana suku nanti mau pengulu. Pada kung kagagay jama to kurang di jama nalini laporan di jama ini sama kada degi ro nasuku ipudani makada itabe ka laporan ko ita pasukur ga kasi deto nasuku ele na nakadici ko kakurang. Jadi po Allah Taala natutup memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan. Apa dia ada tahu suku ibadah namanya lu makanjak masuk pajak na makanjak kita tak diri na Allahu akbar. Iya nang kasu ko tumoni nasayan berasi kan nasalanya berasi kan pada masa pajak ini. Dia nulai, suku pasti yang kekurangan dia nulai. Tapakan jaki paling ngerat tak lupa bacaan. Ipakan jaki baca ya lupa kerasian rekan. Dia itu tatai. Yang itu apa kau tu mampir jama citi meni patuju paling ngerangnya mani. Yang rokok imangnya rokok tu yang kau masam pajak jadi dia sudah tahu nggak lewe. Mengkalau atau badari kau masam pajak yang asam. Kalau berkat lagi nak apa? Ay matahya bawan ada. Tanya padahal dia pakai kemudian nawadi. Itu kita selalu mengambil yang meyakinkan. Kegayasan. Ya kumakadaki telu gaji apa gaji atau telu yang jelasnya kan telu. Iya kok apa emang gale tinggalkan yang 4 ambil 3. Aja takkan apa bawan. Salah. Jadi ya kumakadaki telu atau apa kan jelas telu nih. Cuma yang ragu kiri 4 maka tinggalkan yang 4 katakan 3. Pada kumakadaki rusak gaji rojene ku atau deh ambil tidak rusak karena dasarnya angka jeneta yang di kumakadaki pula gaji rumah jene atau deh ambil tidak berwudu. Nah sebab dasarnya tidak ada. Kamu kira yo pun nama kada rusak berarti kan pura kiba jene cuma deh ini desa kada rusak atau deh jadi lain loko tidak sare dia rusak. Nah sebab angka jeneta yang di kumakadaki pura gaji rumah jene atau deh lain loko tidak sama dia dasar jene di gaji jene. Nah begitu. Jadi ambil yang meyakinkan, tinggalkan yang meragukan. Nah, makanya mereka apa tuh nas apa bawan. Pura cuma dari sana nas tidak. Kalau dia apa ya? Jadi masalah. Itu. Jadi sebenarnya kita itu, tapi memang pasti lalai. Pasti ada kelalaian. Makanya dari situ kita istighfar, dari situ kita sholat sunnah. Nah yang toko-toko nah boleh masuk pejak jadi bicara, masuk pejak sunnah. Sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan sholat sunnah itu lebih abdal kalau dibawa ke rumah. Tahu? Tapi makanya nasabah usahakan ini kesampaian tadi ini tahu. Sifat dua misi kok Allah Taala. Lihat itu pengaruh nak kau boleh masuk pejak sunnah jadi di sekolah masjid. Lihat dia Pak Deka ada tu koti maka dia ketulan masuk pejak Deka ada tu. Ya kau toko masjid wah maka dia punya tu. Allah. Wah bisa masih bisa terpengaruh tu. Ya kau boleh tak deh. Tapi dia makanya dia tu yang mana nak tahu makanya sampai pejak sunnah nak masjid makanya aku pulang. Tapi yang kata makanya sampai sunnah aku bolan insyaallah gampang itu sampai jadi. Kan di situ. Apa tak coba tapi aku neta nak sampai jadi atau rewa tajam mana masih. Apa kata mak itu ya narewa saya. Mata koni sa di melotoni mana apa ni rojo aja lah sunnah. Oh, kan begitu maka kerja kami mandi masjid. Tajam memang yang pulang. Wis 1:30 ini. Jadi saya sudah ceramah 1 jam. Saya tadi tiba 1:30. Jadi saya wasiatkan Bapak sekalian perbanyak ajak apa kosongkan istilahnya begini, masing-masing orang itu punya dimensi kekuatan ibadah pada ibadah tertentu. Jadi magalai mak puasa sunnah tak lakukan. Jadi magalai masuk kerja sunnah. Kan maka tuh, angkat aku suruh mak puasa nasi ya tu lagi ramalan sa isi pada sarasa. Kasih. Iya, angkat aku tuh disuruh mak puasa sunnah nasi ya tu ramalan mana butuh kasih.
Dinulai. Tapi mungkin dia tidak mampu puasa sunnah, tapi sholat sunnahnya sempurna. Jadi dia itu mendekatkan diri dengan Allah dengan sholat sunnahnya. Jadi masing-masing punya kelebihan. Maka angka tahu, Magala masih punya sunnah, Magala mau puasa sunnah, tapi dia kena subah. Dia pilih semua anak saya ada. Jadi masing-masing kan ada. Jadi aja takkan ketian maka sikit. Dia tahu masih sikit, tapi dia tak kalah, misalnya sikit. Nah, makanya Allah itu memberikan kelebihan kepada hambanya dengan kelebihan tertentu. Jadi aja tercapai pada kata makan. Ukalian cocoknya kata duit kali. Begitu juga dosa. Angka tahu mulai tahan musimna, angka tahu dia mulai tahan musim. Angka mana tuh masalah nanti kau makan nanti dia gak nyama payang dia gak masalah ini dia tuh makan. Kemana masalah nanti? Kau tadi apa ini nampak cicir sama tuan? Iya. Angka tahu Pak Boy sabaran ada laki dia nak kena masuk tapi matuan dia nampak mata musuh. Iya. Kata tahu matuan nama kanja apa ini nama kanja laki nama kanja anak nama kanja balik bola nampak doca. Ini nampak dia tetap angka mana masalah karena hidup itu kan pasti begitu diuji oleh Allah. Jadi aja tak ada yang tidak nabi dia tahu tapi namun kau kata begitu pasti itu ada. Makanya ke dalam kehidupan ini kita selalu introspeksi diri. Tapi upasangi yang penutup bahwa Allah pasti akan memberikan masalah selama orang itu masih hidup. Kenapa? Karena dengan masalah itu sebenarnya Allah membuka pintu rahmat supaya kita datang kepada-Nya. Makanya apapun kondisi kita datang kepada Allah. Sogiki menyamangi lakai tanda kasih sayangnya bagus sampai lalu kayak dia tetap lama. Apa yang ada tak sampainya pasti ke masalah. Karena Nabi yang minta, panggillah umatku menghadap kepadamu dalam keadaan senang. Kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, panggil dia dalam keadaan susah. Makanya kau tak tahu makanya lakai na kasih sayangnya tinggi, nadi na sampainya, tanya ni macam di lakai tapi mana? Iya, pasti ke masalah ko tuh. Salingku ni maga ni. Maka maga na salingku. Na din to matahadyo ba ini na ko din na salingku lakay. Macam di manilaki na napamoto. Subhanallah. Di gasuro ko lakay no. Iya. Pak waktu na makanya kasi saya na lakay. Na to di manonton ni sinetro. Napalama na sinetro no Indonesia na SCTV. Sisa na macam di lakay na tapamalas so jada. Astagfirullah. Macam di lakay na. Itulah maknanya ketika panggil dia dalam keadaan senang. Ulirang ako manyamangi, tapi ya kodena law panorang susah supaya lalu itu. Karena Nabi tidak menginginkan umatnya jauh dari Allah. Itu kunci. Akhirul kalam Allahumma kita nonton itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi lagi bantu bisa masuk surga apalagi kalau manusia. Ini itulah kedana kita tidak ada binatang melata di muka bumi ini pun yang menikmati harta kecuali itu dari sedekah. Ikut melo mali dasar dia maka ada galung nang ribalao pasti deketin. Yang begitu? Iya, tidak akan begitu. Dalil apa? Soalnya kenapa? Karena itu kan sedekah. Memberi makan kepada kucing. Ya itu sampai motor tadi lo kan pakai mana itu? Komelo iman re na pandai jokin. Itu kan sedekah. Ya. Itu tolak bala. Saya sederhana saja memahami. Kan istilah kita begitu. Nabi Ibrahim kan begitu. Cumero Nabi Ibrahim tanya coki na pandai agak balik tahu pasti. Iro Nabi Ibrahim na pilena kan nandre ko binina di nandre jolo ko dia kata nasibah. Mendari lena andre na masuk itu siapa tahu. Engkau anak-anak na runtuh ada orang fakir miskin ada anak yatim baru dia panggil datang baru dia makan sama-sama. Makanya disebut Khalilullah. Karena dia tidak memakan rezeki Allah kecuali ada yang dia temani. Yo di biasa kau kata nasa matu bituman rima dia. Kung kagasa ayo kai kalau tahu rasa padi tidak ketemuan. Saya sering mengatakan begini. Ya kini engkau lebih ran atau melo malah lupa pahala. Ilat dirami yol di teman re na yol di teman sampaja. Betul. Atau melo mak deke pahala. Iya ko yol di telo mas sampaja. Kacip di waktu malolongan. Yol di lo mas sampaja loro ini itu waktu untuk malolongan kecuali di pagul bacaan sholat. Setiap na baca malolongan. Tapi ya kuyoli itu lomandre atau ya lagi pasti ada kemakanan. Tahu patah pulau sona patah pulau kuat tanah patah pulau 40 malam itu. Napa cakup kuat tanah? Karena memang sudah diteliti dokter itu bahwa makanan yang kau makan selnya di dalam darahmu nanti 40 hari baru habis. Itu diteliti dalam kedokteran. Makanya memang makanan itu nanti ya kau mandre kau andre hara cicak patah pulau sudah patah pulau ini nanti diterima Pak Domong. Karena memang makanan haram itu belum habis. Kesunda situ kan ada lupa ya Sunda mentraktir. Iya sunnah mentraktir itu sunnah bu. Makanya ibu saya kasih tahu kalau masuk ke warung, tak masuk ke warung bakso yang contoh, yang jelasnya masuk warung, ya kok kita tahu maka kasih tahu kurang-kurang mampu.
Takap bini nu memang ada tabe katiro tarik katonya atau apa wajar. Satu orang saja. Itu 40 hari 40 malam, itu luar biasa Pak. Dia nasihat itu nasihat palingan 20.000 15.000. Begitu. Itu pasti dah katanya kan nimali patolak ma, katanya kan nimali untuk kesehatan. Nah sebab magai asal kan kita faul bala. Dawu mardakum bisadaqah. Burai bila sama nasabak pasti sedekah, tolaklah balak dengan sedekah. Maka dan kita seandainya sedekah bersamaan dengan musibah, musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu berkahnya. Sederhana itu. Maka dia aku jadi kayak utama baru Ustaz lalu komi bola cuki kita nak pandai. Iya, memberi makan kepada kucing itu sedekah. Artinya jangan kau anggap remeh sesuatu yang kau sedekahkan kepada binatang sekalipun. Itu kan kuncinya. Makanya kalau boleh kita pasal mali-mali dalam ini cuki baleta aja tak kok. So untuk nak cuki jangankan. Iya, sedekahkan saja itu. Iya. Kadang-kadang saya itu Bang mengatakan enggak, kita itu sebenarnya boleh jadi gara-gara pas sedekah tak iya, rokat diri risal. Boleh jadi gara-gara sedekah itu kita bisa mendapatkan surga. Iya. Makanya ulama kita kan dari dulu begitu. Maka dede aja namanya, mudah-mudahan Pak Barakat pengalatan. Selesai. Iya. Jadi ini kuncinya. Jadi kehidupan itu begitu. Ajak tangga kalau kita jadi ibadah apa? Ibadah itu kalau kecil bu. Makanya saya selalu mengatakan, waktu terkasih si masa belum sogi, asidak kami Pak Yako sogi pita sidak kai, dia tu namanya kata sidakah? Oh, iya betul bu. Ia tahu kasih si kong kanina 10 sabu nasumbang jadi masa bukan 50% nasumbang atau 10 sabu dina dan 5 sabu nasumbang berarti 50%. Itu tahu sogi itu 50 juta dina kada tahu sogi masumbang 25 juta. Berarti nak 200 500 bisa pun nasumbang. Iya kau kasih asik cedek maka dawin tadi kau kasih 10 sabu taruh nasumbang kali masa maka dah cedek padahal dia cedek 50% harta tak tak dia. Coba tahu sogi kau si di miliar dina 500 4 juta nasumbang anak kau di padai di masa dulu. Nama-nama ikan. Makanya di waktu miskin asidah kami menit. Aja nasta aja nilai tas oke Pak Mega itu pasti dah kata kau kasih asik. Kau belum hidup. Makanya man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Ya kau boleh ni mak beregi di waktu macipi. Insyaallah kalau mau ni kau masugi kau matu. Iya ti sampai kau kata maka dah. Weh ya ustaz dia pekasihnya kini angka pakai jalan nak kau galakkan kita tahu kan ini. Nanti kita makan ni gini dia dah 10 dicedek malah ada kau main. Kau kata mak dia tu aku ya so gila bantu aja tempat-tempat dari do cilinya tu. Yang kata kasihan si masih makan di kosogi. Begitu. Nah sebab ia tu tahu nasumbang ibu tanya tahu sogi tahu masagi nami. Tanya tahu sogi apa aku tahu sogi dia mana-mana mau tahu masagi nak dia tu pak nama tu tahu sogi aku macipi pakai nak dina dia tu nak dia. Asal mana kata wimi yang di lagi dan kata. Gitu kata. Jadi dia tu tahu masjid dah tahu masagena tanya tahu sogi. Tahu masagena. Yang nak kata tu lima cipi pakai nak dina udah gagak. Makanya itu dari situlah kenapa kayak suratul Waqiah iza waqatil waqiah itu kan untuk memberikan kekayaan hati. Salat sunat duha itu juga memberikan kekayaan hati. Iya tu kok kaya hati ni tahu merasa ganda ni nasad ini tambah di dalam apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya kumu syukuru ki tambah ya kok. Apa iya nama lapah nak tina teh maka dawe man asadid ditambah itu. Jadi nama mega kan itu teh kontrol 5 dari ke pede macipi. Tapi itu kan pede kan. Ini kuncinya. Makanya doa sebenarnya itu ada doa keduasan jiwa. Doa istilahnya ilau doa untuk ale malapa papena dinge menyam. Itu termasuk membaca suratul Waqiah, iza waqatil waqiah, kemudian sholat sunnah duha, kemudian zikir-zikir. Yang paling pendek itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu yang paling pendek bacaan yang bisa membuat hati itu agak lapang. Termasuk kalau kata meditasi nasi lemak berbaru, biasa madu-madu jantung, maka dari itu mesti lemak dari suruh baca surah Al-Kautsar. Itu akan tenang. Itu pendek. Tapi lama Al-Kautsar kok inna a'tainak. Ya nanti dah apa nanti bawah ni. Surah yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya itu. Itu surah hanya untuk menenangkan hatinya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat. Jadi karena arwahnya Nabi itu dicumut itu sih mati. Kemudian Nabi itu bersedih. Kemudian malaikat itu menurunkan ini untuk menyembuhkan, menenangkan hati Rasul. Makanya kau kata nak musibah, kemudian bersedih, suruh baca surah ini.
Namanya kalau dia sholat sunat, suruh tali penuku bisa dibaca berulang-ulang sampai 7 kali, 11 kali insya Allah. Itu akan ditenangkan hati. Ya kung kata lima kasila-sila masuk supaya penadina supaya amalkan insya Allah. Ada 2 zikir itu Bu yang menenangkan, termasuk raditu billahi rabbil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu juga untuk menenangkan hati. Itu makanan itu syahadat pemulang. Soalnya itu syahadatnya jiwa. Dan itu jaminan Bu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu ada 2, 3 kali atau 7 kali. Maka dia akan mendapatkan syafaat itu kalau dia berakhir. Itu mudahnya itu jatuh. Jadi kita baca raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Muhammadiyah itu hafal betul itu. Karena sering dipakai. Makanya saya itu sebenarnya doa-doa seperti itu penting. Karena ruh itu kita, jiwa kita itu membutuhkan itu. Ilmu itu untuk akal. Sedangkan hati itu zikir. Jadi hati itu perlu ditenangkan, untuk menenangkan hati itu zikir. Kalau akal itu ilmu. Nah, sisanya memang itu. Jadi aku mikir patangannya kita karena makanannya ruh itu zikir. Kalau makanannya jasad, itu makanan kasar. Makanya itu setiap kita mau makan, sebenarnya kita bersikir dengan membaca basmalah. Itu juga untuk ruh. Jadi sebenarnya itu diseimbangkan. Tapi itu watak kalili, namun dia nanti ratu tahun. Bisa hidup. Maka dia mungkin Ustaz, berapa lama tidur yang ashabul kahfi? Siapa tidur? 300 tahun lagi. Tidak makan. Tapi dia tidak mati. Matanya tidak buta karena dia tidur, terbuka sedikit matanya. Sehingga dia tetap kena cahaya. Itu dia tidak makan selama itu tapi tidak mati. Kan begitu? Coba. Makanya orang-orang itu makan kok kata makan dan dia kode nandre mati. Oh itu beda. Orang bisa tidak makan 40 hari itu tidak apa-apa. Yang penting zikirnya. Cuma kami itu sampai ke puasa dia tuh tahu dia nak puasa liku dia tuh liwasan dan tahu puasa. Kan begitu. Kenapa? Itu karena ruh yang menopang. Itu ada kuncinya. Makanya ibu harus pelajari itu. Karena termasuk zikir itu. Makanya setiap mau minum, bacakan doa. Yang doa paling pendek kan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Islam itu sebenarnya Bu, dia nawat di tumapi kau agak-agak boleh dapat doa. Setelahnya juga berdoa. Makanya doa umum itu Bismillah. Kalau tidak hafal doa khusus tuh, aku tuh memang tidur Bismika Allahumma ahya wa Bismika motoki alhamdulillah ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Kalau mau masuk mesti Allah muftah ya Allah warahmatik masuk Allah minasalukum. Sebenarnya itu doa sebenarnya doa khusus. Tapi kan dia yang mana nanti mamplah. Sebab kata dia nak nasi sekolah agama. Nah sedih ini apalah itu ambil baca betul mati loh. Makanya pakai doa Bismillah. Karena ini Bismillahirrahmanirrahim gitu loh. Untuk ya alhamdulillah selesai. Kan begitu. Jadi yang daripada besok kan begitu. Meki ma baju aja Bismillahirrahmanirrahim. Ila kayak berdiri alhamdulillah rabbil alamin. Meki mandi Bismillahirrahmanirrahim. Masuk alhamdulillah. Meki minum Bismillah. Cuma kalau minum itu ada sanadnya. Saya dapat itu hadis. Kau minum, ya Bismillahirrahmanirrahim. Napa minum, kemudian ditelan, kemudian baca Alhamdulillahirabbil alamin. Mak Bismillah sikit, napa minum, napa ditelan, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Napa sikit mak Bismillah, napa minum, napa kena Alhamdulillah. Napa paling nak? Siapa yang minum dengan cara seperti itu, maka dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu dijaga. Yo ini dari kita di tongkap. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya. Itu tata cara minum yang sunnah itu. Iya. Jadi kalau mau minum air itu selama masih ada di dalam perut, insya Allah tidak melakukan dosa. Dan itulah yang membuat orang kadang mudah khusyuk dalam sholatnya, mudah zikir. Dari situ. Kenapa kita selalu berdoa setiap mau makan, setiap mau minum? Ini kena kuncinya supaya ruh kita itu terbantu untuk melakukan ibadah. Padahal mereka mikir makin roh. Ayo kok alarm nih pakai bu, dia toto, motor balik boleh dia pada motor ini. Mastilnya laras itu tonda-tonda, setiap kali 5 menit, setiap kali 10 menit, setiap kali 20 menit. Tidak dia notok, motor balik bola ada saat ini alarm aku bola. Tidak kali-kali karena ruhnya yang tidak mendengar. Makanya pas saat mau tidur minta supaya ruh membangunkan kita. Mati roh. Begitu betul, motor tadi dia itu namanya baca. Maka dia kok ya mati roh musuh letak dulu pasti motor kok. Maka dia kiasan kan jasad itu ruh yang diangkat, ruh yang kau suruh membangunkan. Maka ilau, tak duka tetesi kok dekat masa pajak. Bangun itu. Apalagi kalau dimunculkan sebelum tidur. Bagaimana dimunculkan? Baca la ilaha
illallah, la ilaha illallah. Itu akan bangun dengan mudah. Tuh bumi kolaran ini renung nggak deh, nggak balik bola atau balik nggak deh betul motor ini. Yang kan ini kan begitu. Jadi sebenarnya dalam agama ini kita harus menseti. Makanya penting pengajian, penting kita belajar. Kamu tuh tak cek, maga neta atau mak guru. Saya saja yang mulai dari pesantren sama Gorota, kemudian kuliah, kemudian ini selalu belajar. Sampai hari ini masih tetap seluk terus. Apa-apa disenangi di Quran, ada saja. Makanya satu musibah besar itu ketika seorang tidak lagi belajar. Saya diwasiatkan itu musibah besar itu ketika ada ustaz sudah berhenti belajar. Hanya mengajar, itu musibah. Guru psikolog aja di mak guru, pak guru membawa, itu fatal itu. Karena ilmunya tidak bertambah. Makanya terus agur mungkin. Pokoknya penjara seperti itu bagus. Cuma yang itu kuma pengajian mata udah gagal sikirina itu akan kosong kalau. Namun itu istighfar ini kita baca. Pak, angkat istighfar, mana saya najani pun Allah Ta'ala. Siapa yang membaca satu kali kata Nabi di siang hari, pasti dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Kalau dia meninggal. Istighfar itu yang dia baca satu kali di malam hari, kalau dia meninggal di malam itu, pasti dia mendapatkan jaminan surga. Jadi diajak sama silang. Itulah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi. Istighfar itu yang segitu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa bika wasatatu wa anzulika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambika wa fil fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lama tuh? Hafal itu, hafal. Berkalup itu kalau itu yang kita hafal. Pendek. Kapan kita baca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh. Ya kupuraki masuk ke jam maghribi maka jalan atau sudah sholat asar. Karena petang itu kan asar. Cuma lebih bagusnya sebenarnya itu maghrib. Jadi kupuraki masuk ke jam maghribi, kita baca satu kali. Meki baca kata lu lebih bagus. Kemudian sudah sholat subuh juga baca satu kali. Jadi baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha. Kan itu Allahumma anta rabbi. Sebenarnya ada beberapa doa itu yang menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulli syai', rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan ismul azam. Siapa yang berdoa dengan menggunakan kalimat ini pasti doanya mustajab. Iya, jadi itu ismul azam. Jadi kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan pakai untuk sayyidul istighfar. Makanya taplak. Dibacakan anak-anak kita itu bisa dibacakan. Iya, untuk doanya itu gampang. Ambil saja di HP, ketik di Google sayyidul istighfar itu akan muncul. Kemudian tadi saya mengatakan niat. Jadi semua aktivitas aja tak ada sampainya tidak. Saya tidak masuk kalau sholat kan sudah selesai tentang niat. Semua aktivitas itu harus dengan niat. Itu tadi, apapun yang kita mau lakukan. Nah sebab, makanya sebenarnya ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu kan sebenarnya agak takatai. Kan begitu. Setiap mau mulai sesuatu, itu kan sepanjang. Oh ya sholat. Banyak kita keliru itu menganggap bahwa sholat itu ibadah formal. Yang hanya bacaannya saja. Oh keliru betul itu. Saya itu kalau sholat, itu menambah doa. Utamanya pada saat sujud terakhir. Cuma tidak dilapaskan, saya tidak dilapaskan. Cukup dengan dalam hati. Nah sebab kan kuncinya begini. Magi silinna ibadah, nangka sampai jannah, angka atau doa barakna. Doa musafir. Kemudian ada juga sholat sunnah musafir. Apa bedanya? Enggak? Doa musafir dengan sholat sunnah musafir. Kan bedanya cuma satu sholat, satu tidak sholat. Kan begitu. Kenapa Rasulullah kalau mau jalan melakukan sholat sunnah musafir? Nah padahal sudah ada doa musafir. Tak baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tapi kenapa mesti sholat? Karena komunikasi langsung itu cuma sholat. Kalau doa itu masih perantara malaikat. Apa ya kok malaikat? Itu kami sih kita lapor. Nah ya khusus ini terjauh. Arabata rewa, nah dia patut dilapor. Kan begitu. Coba pikirkan itu. Iya komilodomi, kami setiap doa itu dicatat oleh malaikat dan malaikat itu setiap satu pekan itu melapor hari Kamis. Makanya orang puasa di hari Kamis, puasa sunnah. Karena di situ semua ibadah dan permintaan itu dilapor. Kamu kudu dilapor. Jadi makanya kalau di Kamis dilapor, rasa sini terjokah, araba angkat rewa. Nah dia patut dilapor, Pak doa datang ke rewa. Tapi kalau kita sholat itu langsung komunikasi dengan Allah. Pada pemikir misalnya, Mekilo Jakarta, bisa naik mobil, tapi isi ulan apa kilo tuh? Maka nama kapal 2 hari 2 malam. Tapi mah pesawat,
petak jam. Ya kumeti malasi atau lipungi. Apa gitu? Daripada mana salah. Jadi sebenarnya sholat itu adalah menelpon langsung kepada Allah. Makanya maka dia komeko sifat bicara langsung ko Allah Ta'ala sampai ko. Ya komeko maka ini ada ko Allah Ta'ala amaji ko. Kan begitu. Itu kuncinya. Makanya apapun itu pasti ada sholatnya, Bu. Kenapa sudah ada doa taubat? Kenapa tidak ada sholat sunat taubat? Aku dia padilapor hukum mati. Kan begitu. Pada mau ke Pak Bupati itu. Ya ke Pak Camat tali proposal, kalau di kantor ina bawa. Pak Desa tali proposal, napa ni pedi maniawan? Napa nanti lo ke Pak Camat? Napa nanti lo di iyo pokok tali Pak Bupati langsung. Ah, sholat itu adalah bicara langsung dengan Allah. Makanya sholat itu yang berubah cuma niatnya, bacaannya tetap sama semua. Itu kan? Napa ni kesalahan tadi? Udah pimat dari salah. Napa kimi logo terlambat ki bos? Terlambat. Masa kurang ditutup teleponnya napa kimi logo? Ilalana. Di saat komunikasi dengan Allah minta, iya karena abu diri kumusom ko iya karena sta ini itu ko milau tulu. Tapangolo ni aga minasakta aja dapat terui. Kan begitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Sini dapat puji kepada pengelola kuku maupun yang di sini nak lang. Ar-Rahman Rahim pemerja pakemasin nenek marja pacarina. Malik yaumidin pemaupun yang sukiar. Iya karena abu diri ko musompa. Wa iya karena sta itu pun remi lau tulu. Maka ni ko ala ta we mak denung ya takku ku ya. Maka dah aga remi lau takku. Mapa sih tak rumi. Lepangi agak tercinai. Makanya sholat itu niatnya di non tak gantung. Karena doanya ini bisa diisi. Kan begitu. Ukur sujud baca Qurannya. Di situ kita minta. Tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Ukur dia bilang, aja nak lepaskan inilah. Atau hati nak terpakai. Bila alamina innaka hamidun majid. Angkat topak doa kamu tu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma na'udzubika min asabil qabri wa azali jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihid dajjal. Tak pula ambil tu. Itu Nabi tamah pasang usi ke ya Mu'az. La tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula. Upasakum Mu'az, wasiatkan ku Mu'az. La tada'anna fi kulli duburi salatikum. Aja lalu mututu isinina sampai jamu antakula kecuali engkau membaca. Allahumma inni ala zikrika. Ikut tabantu kak kasih untuk si mata marinar laga koridi. Wa syukrika tabantu toka supaya selalu ka angka mancaji atas syukur lo koridi. Wa husnil ibadatika tapancaji po iya ibadahku ibadah yang paling sempurna di sisi. Apa dia suku tu kata masam pajak, oh kemana dia tu muka. Ini apa kada pak di muka pukul pun Allah gitu. Nak pemanangnya muka, nak pemanangnya kata cidi-cidi itu. Makanya karena kekurangan itu, dia suku tu mengilau nak kupung Allah Taala, terima sempurna ia ibadah aku dia itu kasih suku pun. Makanya Nabi tamakada la tada'anna fi kulli duburi salatikum. Aja lalu mututu isinina sampai jamu. Nah sebab magai edeka mana suku na dia mau pengulo. Pada kung kagagay jama to kurang di jama nalini laporan di jama ini sama kada dia ro na suku ipudani makada itabe ka laporan ko ita pasukur na kasi dia itu na suku ele na nakadici ko kakurang. Jadi Allah Ta'ala memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan. Apa dia ada tahu suku ibadah namanya lima kanjak masuk pajak nama kanjak kita tak diri Allahu Akbar. Iya nang kayak suku tumuni nasiyan berasi dengan nasalanya berasi pada masa pajak ini. Dia nulai suku pasti yang kekurangan dia nulai tepakan jaki paling ngerat tak lupa bacaan. Ipakan jaki baca ya lupa keresian rekan. Dia betul kata. Yang itu apa kau tu mampir jama citi meni patuju peringarangnya mani. Yang rokok imangin rokok tu yang kau masam pajak jadi dia tidak tahu nggak lewe. Mengkalalau atau badari kau masam pajak yang asam. Kalau berkat lagi lu nak pagar. Ay matahya bawa nada. Tanya betul. Padahal dia pakai lu dia nawadi. Itu kita selalu mengambil yang meyakinkan. Kegayasan. Ya kau makan lagi telu gaji apa gaji atau telu yang jelasnya kan telu. Iya kok apa emang gere-gere tinggalkan yang 4 ambil 3 aja takkan apa mawana salah jadi iya kok makan lagi telu atau apa kan jelas telu nih cuma yang ragu kiri 4 maka tinggalkan yang 4 katakan 3 pada kok makan lagi rusak gaji rojene ku atau deh ambil tidak rusak karena dasarnya ke jeneta yang kok makan lagi kurang gaji rumah jene atau deh ambil tidak berwudu nah sebab dasarnya tidak ada.
Kama kiro yo pun nama kada rusak berarti kapura ki bajene. Cuma dia ni desa kada rusak ka tahu deh. Jadi dari loko kita sare dia na rusak. Masa bangke jene ta. Jadi ko makadaki pura ka rumah jene atau deh dari loko kita sama dia kada sar jene. Dia ka jene. Nah, maki itu. Jadi ambil yang meyakinkan, tinggalkan yang meragukan. Nama kiro mereka apa tuh nas apa bawan. Pura cuma dari sana nasi tidak. Kalau dia apa jero. Jadi masalah. Itu jadi sebenarnya kita itu, tapi memang pasti lalai, pasti ada kelalaian. Makanya dari situ kita istighfar, dari situ kita sholat sunnah. Nah yang toko-toko nak boleh masuk kerja jadi dijarang masuk kerja sunnah. Sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan sholat sunnah itu lebih abdal kalau dibawa ke rumah. Tahu? Lebih makanya, nah sebab usahakan ini kesampaian tadi ini tahu. Sifat dua misi kok Allah Taala. Lihat itu pengaruh nak toko boleh masuk kerja sunnah jadi di sebuah masjid. Dia Pak Deka jatuh kok ti maka dia ketulan mas sampai jadi kan jatuh ya kok toko masih wah maka dia punya Allah wah bisa masih bisa terpengaruh tuh ya kok boleh tak deh tapi dia makanya dia tuh yang mana nak tahu makanya sampai jadi sunat aku masih makanya aku bulan tapi yang kata makanya sampai jadi sunat aku bulan insyaallah gampang itu sampai jadi kan di situ apa tak coba tapi aku neta nak tak sampai jadi kotor tak coba mana masih apa angkat atau makot itu ya nabi warna saya mata koni saja melotoni mana kau ni berjual aja lah sunnah oh kan begitu maka kerja kami mandi masjid kerja kami mandi kumulaka setengah 3 ini jadi saya sudah ceramah 1 jam saya tadi tiba setengah 2 jadi saya wasiatkan bapak sekalian perbanyak ajak apa kosongkan istilahnya begini masing-masing orang itu punya dimensi kekuatan ibadah pada ibadah tertentu ini magalai puasa sunnah kan kita lakukan. Jadi magalai masuk kerja sunnah. Kan apa tuh? Angkat aku suruh mau puasa nasi ya tuh lagi ramalan saya isi pakai rasa. Kasih. Iya, angkat aku tuh disuruh mau puasa sunnah nasi ya tuh ramalan ada butuh kasih. Dia nulai. Tapi mungkin dia tidak mampu puasa sunnah, tapi sholat sunnahnya sempurna. Jadi dia itu mendekatkan diri dengan Allah dengan sholat sunnahnya. Jadi masing-masing punya kelebihan. Maka angkat tahu magala masuk kerja sunnah, magala mau puasa sunnah, tapi dia kena subah. Dia pilih semua nasi dia apa? Jadi masing-masing kan ada. Jadi aja takkan ketian maka sikit. Ia tahu masih sikit tapi dia tak kalah misalnya sikit. Nah, makanya Allah itu memberikan kelebihan kepada hambanya dengan kelebihan tertentu. Jadi aja tercapai pada kata makan. Ukalayan cocoknya kata duit kali. Begitu juga dosa. Angka tahu mulai tahan musimna, angka tahu dia mulai tahan musim. Angka mana tuh masalah nanti kau makan dete. Dia mas nyama payan dia masalah ini dia tu makan. Kemana masalah nanti? Kau tanya apa ini apa cicir sama tuan? Iya. Angkat tahu Pak Boy sabaran ada laki nadi nak kena masuk tapi matun nadi nak pajak mata musuh. Iya, kata tahu matun nama kanja bayi ini nama kanja laki nama kanja anak nama kanja balik bola nak pada ucap. Ini apa dia tetap angka mana masalah karena hidup itu kan pasti begitu diuji oleh Allah. Jadi aja tak ada yang tidak nadi dia tahu tapi namun kau kata begitu pasti itu ada. Makanya ke dalam kehidupan ini kita selalu introspeksi diri. Tapi upasangi yang penutup bahwa Allah pasti akan memberikan masalah selama orang itu masih hidup. Kenapa? Karena dengan masalah itu sebenarnya Allah membuka pintu rahmat supaya kita datang kepada-Nya. Iya. Makanya apapun kondisi kita datang kepada Allah. Sogiki menyamangi lakai tanah kasih sayangnya bagus sampai lalu kayak dia tetap lambat. Apa yang ada tak sampai pasti ke masalah. Karena Nabi yang minta panggillah umatku menghadap kepadamu dalam keadaan senang. Kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, panggil dia dalam keadaan susah. Iya. Makanya kau tak tahu makanya lakainya kasih sayangnya tinggi, nanti nak sempajak, tanya ni macam ni lakai tapi mana? Iya, pasti enggak masalah kau tuh selingkuh ni maga ni. Maka maga na selingkuh, nanti no tu matahaju bayi ni nak dia na selingkuh lakai. Macam ni mani lakai na apa moto? Subhanallah, dia suruh lakai no. Iya. Pak waktu nama kanja kasih sayang na lakai. Na tu di mana nonton di sinetron? Na pala mana sinetron untuk Indosiar SCTV? Di sana macam rilakai na apa malas sudah dah astagfirullah macam rilakai na itulah maknanya ketika panggil dia dalam keadaan senang olirang aku menyamangi tapi ya kodena lau panorang susah supaya lalu itu karena Nabi tidak menginginkan umatnya jauh dari Allah itu kunci akhirul kalam Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kolok lagi lagi bantu bisa masuk surga apalagi kalau manusia. Ini tu nak kedana kita tidak ada binatang melata di muka bumi ini pun yang menikmati harta kecuali itu adalah sedekah. Ikut tu melo mari dasar dia maka nak galung nang terima lao pasti dekat dia. Yang begitu. Iya, tidak akan begitu. Dalil apa? Soalnya kenapa? Karena itu kan sedekah.
memberi makan kepada kucing. Dia tu ampe motor tadi lo kan pakai mana itu komelo iman re na pandai joki. Itu kan sedekah. Ya. Itu tolak bala. Saya sederhana saja memahami kan istilah kita begitu. Nabi Ibrahim kan begitu. Cumero Nabi Ibrahim tanya coki na pandai aga paling tahu pasiasi. Iro Nabi Ibrahim na pelena kan nandre ko benena de nandre jolo ko dega tahu nasibang. Mendari lena andre na masuk itu sapatau. Engkau anak-anak naruntu, ada orang fakir miskin, ada anak yatim, baru dia panggil datang, baru dia makan sama-sama. Makanya disebut Khalilullah. Karena dia tidak memakan rezeki Allah kecuali ada yang dia temani. Itu di biasa kau kata nasa matu bitoman remak dia. Kung kagak rasa ayo kai kalau tahu rasa pada tidak ketemuan. Saya sering mengatakan begini. Ya kini engkau labiran atau komelo malah lupa pahala. Ilak diramiyol di teman, na yayol di tema sampaja. Betul. Kotomelo mak deke pahala. Iya ko yol di tema sampaja. Kacip diliwat tu malolongan. Yol di lo sampaja loro yang itu waktu untuk malolongan kecuali di pagul bacaan sholat. Setiap nak baca malolongan. Tapi ya kuyoli itu lo mandre atau ya lagi pasti ada kemakanan. Tahu patah pulau sona patah pulau kuat tanah patah pulau 40 ada 40 malam itu. Napa cakup kuat tanah? Karena memang sudah diteliti dokter itu bahwa makanan yang kau makan selnya di dalam darahmu nanti 40 hari baru habis. Itu diteliti dalam kedokteran. Makanya memang makanan itu nanti ya kau mandre kau andre hara cicak patah pulau sudah patah pulau ini nanti diterima Pak Domong. Karena memang makanan haram itu belum habis. Kesunah situ kan ada lupa itu sunnah mentraktir. Ya sunnah mentraktir itu sunnah bu. Makanya ibu saya kasih tahu kalau masuk ke warung, tak masuk ke warung masuk ya contoh. Yang jelasnya masuk warung, ya kok kita tahu maka kasih tahu kurang-kurang mampu. Takkan bini nu memang ada tabe. Katiro tarik kita tonya atau apa wajar. Satu orang saja. Itu 40 hari 40 malam itu luar biasa pak. Dia nasihat itu nasihat paling kan 20.000 15.000. Begitu. Itu pasti dah katanya kan nimali patolak mala, katanya kan nimali untuk kesehatan. Nah sebab magai, asalnya kan tetap faul bala, dahu mardakum bisadaqah. Burai bila sama sebab pasti sedekah, tolaklah bala dengan sedekah, maka dan bita, seandainya sedekah bersamaan dengan musibah, musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu berkahnya. Sederhana itu. Maka dia aku kena kayak utama baru ustaz lalu komi bola cuki tanah tapan. Iya, memberi makan kepada kucing itu sedekah. Artinya jangan kau anggap remeh sesuatu yang kau sedekahkan kepada binatang sekalipun. Itu kan kuncinya. Makanya, kalau boleh kita pasal malibali dalam ini cuki baleta aja tak kok. Untuk nak cuki, jangankan. Iya, sedekahkan saja itu. Iya. Kadang-kadang saya itu baru mengatakan enggak. Kita itu sebenarnya boleh jadi gara-gara pas sedekah tak iya. Rokat diri risal. Boleh jadi gara-gara sedekah itu kita bisa mendapatkan surga. Ya, makanya ulama kita kan dari dulu begitu. Maka dede aja namanya, mudah-mudahan Pak Barakat pengalatan. Selesai. Ya. Jadi ini kuncinya. Jadi kehidupan itu begitu. Ajak tangga waktu kita jadi ibadah apa? Ibadah itu kalau kecil bu. Makanya saya selalu mengatakan, waktu terkasih si masa belum sogi, asidak kami. Pak Yako sogi pita sidak kai, dia nanti namanya data sidakah? Oh, iya betul bu. Ia tahu kasih isi kong kanina sa perusak bu nasumbangan di masa bukan 50% nasumbangan atau sa perusak budina nan di masa nasumbang berarti 50%. Itu tersogi itu 50 juta dina kada tersogi masumba 25 juta. Berarti na 200 500 bisa pun nasumbang. Ia kong kasih isi kita deh maka dawin tadi kong kasih sa perusak utara masumbangan di masa maka dah cek padahal dia cek deh 50% harta tak tutak deh. Coba tahu sogi ko si di miliar dina 500 4 juta nasumbangan aku di padai di masa dulu. Nama-nama ikan. Makanya di waktu miskin asidah kami menit. Aja mas tata aja ngeliat sogi apa mereka itu pasti dah kata kau kasih asik. Kau belum hidup. Makanya man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Ya kau boleh ni mak beregi di waktu macipi. Insyaallah kalau mau ni kau masugi kau matu. Iya ti sampai kau kata maka dah. Tu ya ustaz dia pekasihnya. Kini angka pakai jalan nak kau relatan kada tahu kat ni. Nanti kita makan ni gini dia dah 10 dicedek malah ada apa main. Kau kata maka dia tu aku ya so di lau bantu paja tempat dari do cilinya tu. Enak kata kasih si masih makan ni ko sogi. Begitu. Nah sebab ia tu tahu nasumbang ibu tanya tahu sogi tahu masagi nami. Tanya tahu sogi
Apa aku tahu sogi dia mana-mana mau tahu masagena dia tahu pak namo tu tahu sogi aku macipi pak penadina dia tu nak dia. Asa mana kata wimi dia lagi lagi dia kata. Dia kata. Jadi dia tu tahu masjid kai tahu masagena ternyata tahu sogi. Tahu masagena. Dia nak kata tu lima cipi pak penadina udah gagak. Makanya itu dari situlah kenapa kayak suratul waqiah iza waqatil waqiah itu kan untuk memberikan kekayaan hati. Sholat sunnah duha itu juga memberikan kekayaan hati. Iya tuh kok kaya hati ni tahu merasa ganda ni nasa dini tambah di dalek napa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid ya kumu syukuru ki tambah ya kok apa iya nama lapah nanti nanti maka dawe iman na sadid ditambah itu jadi namo me gagan itu teh kontrol 5 dalek pede macipi tapi itu gak ada kan. Ini kuncinya makanya doa sebenarnya itu ada doa keduasan jiwa doa istilahnya ilau doang untuk alewi malah apa dingin menyam itu termasuk membaca suratul waqiah iza waqatil waqiah kemudian sholat sunnah duha kemudian zikir-zikir yang paling pendek itu surah al-kautsar inna a'tainakal kautsar itu yang paling pendek bacaan yang bisa membuat hati itu agak lapang termasuk kalau kata meditasi lemak berbaru nah biasa madu jantung nah maka dari itu mesti lemak dari suruh baca surah al-kautsar itu akan tenang itu pendek tapi lama kau satu inna atena ya nanti dah apa mati bawah surah yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya itu surah hanya untuk menenangkan hatinya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat jadi karena arwahnya Nabi itu dicumut itu mati kemudian Nabi itu bersedih kemudian malaikat itu menurunkan ini untuk menyembuhkan menenangkan hati Rasul. Makanya kau nggak tahu nak musibah, kemudian bersedih, suruh baca surah ini. Namanya kalau dia sholat sunnah, suruh tali penguku bisa dibaca berulang-ulang sampai 7 kali, 11 kali, insyaallah. Itu akan ditenangkan hati. Ya kau nggak tahu 5 kasih masuk sopa penadina, suruh amalkan insyaallah. Ada 2 zikir itu Bu yang menenangkan, termasuk raditu billahi rabbil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu juga untuk menenangkan hati. Itu makanan itu syahadat pemulang. Soalnya itu syahadatnya jiwa. Dan itu jaminan, Bu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu ada 2, 3 kali atau 7 kali. Maka dia akan mendapatkan syafaat itu kalau dia akhir. Itu mudahnya itu jatuh. Jadi kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Muhammadiyah itu hafal betul ini. Karena sering dipakai. Makanya saya itu sebenarnya doa-doa seperti itu penting. Karena ruh itu jiwa kita itu membutuhkan itu. Ilmu itu untuk akal, sedangkan hati itu zikir. Jadi hati itu perlu ditenangkan, untuk menenangkan hati itu zikir. Kalau akal itu ilmu. Nah, sisanya memang itu. Jadi aku mikir patanangnya kita karena makanannya ruh itu zikir. Kalau makanannya jasad, itu makanan kasar. Makanya itu setiap kita mau makan, sebenarnya kita berzikir dengan membaca basmalah. Itu juga untuk ruh. Jadi sebenarnya itu diseimbangkan. Tapi itu watak kalili namun dia nanti ratu tahun bisa hidup. Maka dia mungkin Ustaz. Berapa lama tidur yang ashabul kahfi? Siapa tahu tidur? 300 tahun lebih tidak makan. Tapi dia tidak mati. Matanya tidak buta karena dia tidur terbuka sedikit matanya sehingga dia tetap kena cahaya. Itu dia tidak makan selama itu tapi tidak mati. Kan begitu. Coba. Makanya orang-orang itu makan kok kata makan dan dia kode nandre mati. Oh itu beda. Orang bisa tidak makan 40 hari itu tidak apa-apa. Yang penting zikirnya. Cuma kami itu ya tuh sampai ke puasa teh, dia tuh tahu dia nak puasa lihat dia tuh liwasa dan tahu puasa. Kan begitu. Kenapa? Itu karena ruh yang menopang. Itu ada kuncinya. Makanya ibu harus pelajari itu. Karena termasuk zikir itu. Makanya setiap mau minum bacakan doa. Yang doa paling pendek kan bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Islam itu sebenarnya Bu, dia nawat di tomapi kok agak-agak boleh dapat doa. Setelahnya juga berdoa. Makanya doa umum itu bismillah. Kalau tidak hafal doa khusus tuh, aku tuh memang tidur bismika Allahumma ahya wa bismika motoki alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Kalau mau masuk mesti Allah maftah ya Allah warahmatik masuk Allah minasalukum. Sebenarnya itu doa sebenarnya doa khusus. Tapi kan dia yang mana nanti mampu lah. Sebab kata dia nak nasi agama.
Nah sedih ini apalah itu alih baca betul mati roh. Makanya pakai doa Bismillah. Karena ini Bismillahirrahmanirrahim tidur nih. Untuk ya alhamdulillah selesai. Kan begitu. Jadi yang daripada besok kan begitu. Meki ma baju itu Bismillahirrahmanirrahim. Ila kai baju alhamdulillah rabbil alamin. Meki mandi Bismillahirrahmanirrahim. Soki alhamdulillah. Meki minum Bismillah. Cuma kalau minum itu ada sanadnya. Saya dapat itu hadis. Kalau minum ya Bismillahirrahmanirrahim. Napa minum kemudian ditelan, kemudian baca alhamdulillahirabbil alamin. Mak bismillah sikit napa minum, napa ditelan kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Napa sikit mak bismillah napa minum napa kada alhamdulillah. Napa paling siapa yang minum dengan cara seperti itu maka dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu dijaga. Yo ini dari kita di tongkat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya. Itu tata cara minum yang sunnah itu. Iya. Jadi kalau mau minum air itu selama masih ada di dalam perut, insya Allah tidak melakukan dosa. Dan itulah yang membuat orang kadang mudah khusyuk dalam sholatnya, mudah zikir. Dari situ. Kenapa kita selalu berdoa setiap mau makan, setiap mau minum? Ini kena kuncinya supaya roh kita itu terbantu untuk melakukan ibadah. Padahal mereka mati roh. Ayo kok alarm nih pakai bu, dia toto, moto balik boleh dia pada moto ini. Mastilnya laras tonda-tonda, setiap kali 5 menit, setiap kali 15 menit, setiap kali 20 menit. Tidak dia moto balik bola ada saat tinggal larang aku bola. Tidak kali-kali karena rohnya yang tidak mendengar. Makanya pas saat mau tidur minta supaya roh membangunkan kita. Mati roh. Begitu betul, moto tajuk dia itu namanya baca. Maka dia ko iya mati roh musuh tak dulu pasti moto kok. Maka dia kiasan kan dia sate itu roh yang diangkat, roh yang kau suruh membangunkan. Maka ilau, tak duka tak tesekot dekat masam pajak. Bangun itu. Apalagi kalau dimunculkan sebelum tidur. Bagaimana dimunculkan? Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu akan bangun dengan mudah. Tuh bumi kolaran ini renung nggak deh. Kembali bola atau melihat dia betul motor ini. Yang kali ini kan begitu. Jadi sebenarnya dalam agama ini kita harus mensetting. Makanya penting pengajian, penting kita belajar. Kamu tuh tak cek, maga neta sama guru. Saya saja yang mulai dari pesantren sama guru tak, kemudian kuliah, kemudian ini selalu belajar. Sampai hari ini masih tetap selalu terus. Apa-apa disenang ini kapura. Ada saja. Makanya satu musibah besar itu ketika seorang tidak lagi belajar. Saya diwasiatkan itu musibah besar itu ketika ada ustaz sudah berhenti belajar. Hanya mengajar, itu musibah. Guru sekolah pajak di mak guru membawa itu fatal itu. Karena ilmunya tidak bertambah. Makanya terus agur mungkin. Pokoknya penjajah seperti itu bagus. Cuma yang itu kuma pengajian mata lu digaga sikirina itu akan kosong kalau. Namun itu istighfar ini kita baca. Pak, angkat istighfar mana saya najani pun Allah Ta'ala. Siapa yang membaca satu kali kata Nabi di siang hari pasti dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Kalau dia meninggal. Istighfar itu yang dia baca satu kali di malam hari, kalau dia meninggal di malam itu pasti dia mendapatkan jaminan surga. Jadi diajak sama silang. Itulah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi. Istighfar itu yang segitu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa bika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika wa abu laka bi dzambika faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lama tuh? Hafal itu, hafal. Barakallahu itu kalau itu yang kita hafal. Pendek. Kapan kita baca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh. Ya kupuraki masuk jam menghadiri maka jalan atau sudah sholat asar. Karena petang itu kan asar. Cuma lebih bagusnya sebenarnya itu maghrib. Jadi kupuraki masuk jam menghadiri kita baca satu kali. Meki baca kata lu lagi bagus. Kemudian sudah sholat subuh juga baca satu kali. Jadi baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha. Sekarang itu Allahumma anta rabbi. Sebenarnya ada beberapa doa itu yang menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulli syai', rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan ismul azam. Siapa yang berdoa dengan menggunakan kalimat ini pasti doanya mustajab. Iya, jadi itu ismul azam. Jadi kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan pakai untuk sayyidul istighfar. Makanya tak apa. Dibacakan anak-anak kita itu bisa dibacakan. Iya. Untuk doanya itu gampang, ambil saja di HP, ketik di Google Sayyidul Istighfar itu akan muncul. Kemudian tadi saya mengatakan niat. Jadi semua aktivitas aja tak ada sampainya tidak. Saya tidak masuk kalau sholat kan sudah sudah selesai tentang niat.
Semua aktivitas itu harus dengan niat. Itu tadi, apapun yang kita mau lakukan. Nah, sebab makanya sebenarnya ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu kan sebenarnya agak takatai. Kan begitu. Setiap mau mulai sesuatu, itu mana sepanjang. Oh ya sholat. Banyak kita keliru itu menganggap bahwa sholat itu ibadah formal. Yang hanya bacaannya saja. Oh, keliru betul itu. Saya itu kalau sholat, itu menambah doa. Utamanya pada saat sujud-sujud terakhir. Cuma tidak dilapaskan, saya tidak dilapaskan. Cukup dengan dalam hati. Nah, sebab kan kuncinya begini. Magi sininna ibadah, nangka sampai jannah, angka atau doa nah, barakna, doa musafir. Kemudian ada juga sholat sunnah musafir. Apa bedanya? Enggak? Doa musafir dengan sholat sunnah musafir. Kan bedanya cuma satu sholat, satu tidak sholat. Kan begitu. Kenapa Rasulullah kalau mau jalan melakukan sholat sunnah musafir? Nah, padahal sudah ada doa musafir. Tak baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tapi kenapa mesti sholat? Karena komunikasi langsung itu cuma sholat. Kalau doa itu masih perantara malaikat. Apa ya kok malaikat itu kami sih kita lapor. Nah ya khusus ini juga. Arabata rewa nah dia patut dilapor. Kan begitu. Coba pikirkan itu. Iya kok milaudongi, kami setiap doa itu dicatat oleh malaikat dan malaikat itu setiap satu pekan itu melapor hari Kamis. Makanya orang puasa di hari Kamis, puasa sunnah. Karena di situ semua ibadah dan permintaan itu dilapor. Kamu kudu dilapor. Jadi makanya kalau di Kamis dilapor, rasa sini tejoka, araba angkat rewa. Nah dia patut dilapor, Pak doa datang ke rewa. Tapi kalau kita sholat itu langsung komunikasi dengan Allah. Pada komik misalnya, Mekilo Jakarta, bisa naik mobil, tapi isi ulan apa kilo itu? Maka nama kapal 2 hari 2 malam. Tapi mah pesawat, petak jam. Ya komik di Malaysia, atau di bumi. Apa gitu? Daripada mana salah. Jadi sebenarnya sholat itu adalah menelpon langsung kepada Allah. Makanya maka dia komeko sifat bicara langsung ko halakala sampai aja kok. Ya komeko mangkal ini ada ko halakala, ngaji kok. Kan begitu. Itu kuncinya. Makanya apapun itu pasti ada sholatnya, Bu. Kenapa sudah ada doa taubat? Kenapa tidak ada sholat sunat taubat? Aku dia dilapor umat. Kan begitu. Pada mau Pak Bupati itu. Ya ku Pak Camat tali proposal, kalau di kantor, nah bawa. Pak Desa tali proposal, napa nih pedi Mariawan? Napa nanti lo ku Pak Camat? Napa nanti lo di? Iyo pokoknya telepon Pak Bupati langsung. Ah, sholat itu adalah bicara langsung dengan Allah. Makanya sholat itu yang berubah cuma niatnya, bacaannya tetap sama semua. Napa nih kesalahan tadi? Udah pimak dari salah. Napa kita lodo terlambat ki bos? Terlambat. Masa udah ditutup teleponnya? Napa kita lo? Ilalana. Di saat komunikasi dengan Allah minta, iya karena Abu Diri kumusum, iya karena ini itu udah milau tulu. Tapi ngomong nih agak minasakta aja tempat terui. Kan begitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Sini apa puji kemana pengulu kupu maupun yang di sini nak lang. Ar-Rahman Rahim pemerja pakemasin nenek marja pacarina. Malik yaumidin pemakun yang sukiar. Iya karena budi di kupu sumpah. Wa iya karena stain itu pun remi lautulu. Maka di pengalatan we mak denung ya takku kuya. Maka dah agar remi laut takku. Mapa sih tak rumi. Lepangi agak tercinai. Makanya sholat itu niatnya di non tak gantung. Karena doanya ini bisa diisi. Kan begitu. Ukusnya pacapurannya, di situ kita minta. Tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Pokok dia bilang, aja nalapakan lillah atau hati nak pakai. Bila alamina innaka hamidun majid, angkat topak doa kamu tu. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma na'udzubika min asabil qabri wa azali jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Kapal amir tu. Itu Nabi tamah pasal usi kaya Muaz. La tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula. Upasakum Muaz, wasiatkan ku Muaz. La tada'anna fi kulli duburi salatikum. Aja lalu mututu isinina sampai jamu antakula kecuali engkau membaca. Allahumma inni ala zikrika. Ikut tabantu kak kasih untuk si mata marinar laga koridi. Wa syukrika tabantu kak supaya selalu ka angka mencaji atas syukur lo koridi. Wa husnil ibadatika tapancaji po iya ibadahku ibadah yang paling sempurna di sisi. Apa dia suku tu kata masam pajak, oh kemana dia tu muka? Ini apa kada? Pak di muka pukul pun Allah itu. Nah pemanangnya muka.
Nak pemanang yang kata cidi-cidi itu. Makanya karena kekurangan itu dia nasuku tu mengilau nak pun Allah Taala terima sempurna ia ibadah aku dia itu kasih nasuku pun. Makanya Nabi tamakada la tada'anna fi kulli duburi salatikum. Aja lalu mututu isinina sampai jam. Na sabak magai ede kamana suku na dia mau pengulo. Pada kung kagage jama to kurani jama nalini laporan di jama ini sama kada dia ro nasuku ipudani makada itabe ka laporan ko ita pasuku dengan kasih dia itu nasuku ele na pariki ko kakurang. Jadi puang Allah Ta'ala memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan. Apa dia ada tahu suku ibadah namanya lima kanjak masuk pajak nama kanjak kita tak diri Allahu Akbar. Iya nang kayak suku tumuni nasiyan berasi dengan nasalanya berasi kan pada masa pajak ini. Dia nulai suku pasti yang kekurangan dia nulai tapi kanjaki paling ngerat tak lupa bacaan. Ipa kanjaki baca ya lupa kerasian rekan. Dia itu tatai. Yang itu apa kau tu mampir jama citi meni patuju peringarannya mani. Yang ada rokok imangin rokok tu yang kau tu masam pajak jadi dia tidak tahu nggak lewe. Mengkalawa atau badari kau masam pajak yang asam. Kalau berkat bagi rona apa? Ay matahya bawa nada. Tanya padahal dia pakai rokok dia nawadi. Itu kita selalu mengambil yang meyakinkan. Kegayasan. Ya kau makan lagi. Telu gaji apa gaji atau telu? Yang jelasnya kan telu. Iya kok apa emang gale-gale tinggalkan yang 4 ambil 3 aja takkan apa mawana salah jadi ya kok makan lagi telu baru atau apa kan jelas telu nih cuma yang ragu kiri 4 maka tinggalkan yang 4 katakan 3 pada kok makan lagi rusak ke jero jene ku atau deh ambil tidak rusak karena dasarnya ke jene tak ya kok makan lagi pura ke jero mak jene atau deh ambil tidak berwudu nah sebab dasarnya tidak ada. Kama kira yo pun nama kada rusak berarti ka pura ki bajene cuma dia ni rusak kada rusak atau deh jadi lagi loko tidak sare dia na rusak nah sabak ke jene ta jadi ko makadaki pura ka rumah jene atau deh lagi loko tidak sabak dia kada sare jene dia ka jene nah begitu jadi ambil yang meyakinkan tinggalkan yang meragukan kama kira mereka apa tuh nas apa bawan pura cuma dari sana nas tidak kalau dia apa jero jadi masalah itu jadi sebenarnya kita itu, tapi memang pasti lalai. Pasti ada kelalaian. Makanya dari situ kita istighfar, dari situ kita sholat sunnah. Nah yang toko-toko nak boleh masuk puja jadi bicara, masuk puja sunnah. Sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan sholat sunnah itu lebih abdal kalau dibawa ke rumah. Tahu? Lebih makanya. Nah sebab usahakan ini kesampaian tadi ini tahu. Sifat dua misi kok Allah Taala. Lihat itu pengaruh nak toko boleh masuk puja sunnah jadi di sebuah masjid. Pak Deka jatuh koti maka dia ketulan masam pajak Deka jatuh ya kok toko masih wah maka dia punya omong wah bisa masih bisa terpengaruh tuh ya kok boleh tak deh tapi dia makanya dia tuh yang mana nak tahu makanya sampai jadi sunat aku masih makanya aku bulan tapi yang kata makanya sampai jadi sunat aku bulan insyaallah gampang itu sampai jadi kan di situ apa tak coba tapi aku neta nak tak sampai jadi kotor tak jadi mana masih apa angkat atau makot itu ya nabi warna saya mata koni saja melotoni mana apa ni berjual aja lah sunnah kan begitu maka kerja kami mandi masjid kerja kami mandi belakang setengah 3 ini jadi saya sudah ceramah 1 jam saya tadi tiba setengah 2 jadi saya wasiatkan bapak sekalian perbanyak ajak apa kosongkan istilahnya begini masing-masing orang itu punya dimensi kekuatan ibadah pada ibadah tertentu ini magalai puasa sunnah tak lakukan jadi magalai masuk kerja sunnah. Kamu apa tuh? Angkat aku suruh mau puasa nasi ya turali ramalan saya isi pada sarasa. Kasih. Iya, angkat aku tuh disuruh mau puasa sunnah nasi namanya tu ramalan ada butuh kasih. Dia nulai. Tapi mungkin dia tidak mampu puasa sunnah, tapi sholat sunnah sempurna. Jadi dia itu mendekatkan diri dengan Allah dengan sholat sunnahnya. Jadi masing-masing punya kelebihan. Maka angkat tahu, magala masuk kerja sunnah, magala mau puasa sunnah, tapi dia kena subah. Pilih semua nasi dia ada. Jadi masing-masing kan ada. Jadi aja takkan ketian maka sikit. Ia tahu masih sikit tapi dia tak kalah misalnya sikit. Nah, makanya Allah itu memberikan kelebihan kepada hambanya dengan kelebihan tertentu. Jadi aja tercapai ibarat kata makan. Ukalian cocoknya kata duit kali. Begitu juga dosa. Angkat tahu mulai tahan musimna, angkat tahu dia mulai tahan musim. Angkat mana tuh masalah nanti kau makan nanti dia gak nyama payang dia gak masalah ini dia tuh makan. Kemana masalah nanti? Kau tadi apa ini apa cicir sama tuan? Iya. Angkat tahu Pak Boy sabaran ada nakin di nang kana masuk tapi matun di napa mata musuh. Iya, kata tahu matun nama kanja, bayi ini nama kanja, laki nama kanja, anak nama kanja. Oh, balik bola Pak Doca.
Ini kan dia tetap angka mana masalah karena hidup itu kan pasti begitu diuji oleh Allah. Jadi aja tak ada yang tidak nabi ya tahu tapi namun kau kata begitu. Pasti itu ada. Makanya ke dalam kehidupan ini kita selalu introspeksi diri. Tapi upasangi yang penutup bahwa Allah pasti akan memberikan masalah selama orang itu masih hidup. Kenapa? Karena dengan masalah itu sebenarnya Allah membuka pintu rahmat supaya kita datang kepada-Nya. Makanya apapun kondisi kita datang kepada Allah. Sogiki menyamangi lakai tanah kasih sayangnya bagus sampai lalu kayak tetap lama. Apa yang ada tak sampainya pasti ke masalah. Karena Nabi yang minta, panggillah umatku menghadap kepadamu dalam keadaan senang. Kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, panggil dia dalam keadaan susah. Makanya kau tak tahu makanya lakainya kasih sayangnya tinggi, nadi nak sampainya, tanya ni macam ni lakai tapi mana? Iya, pasti ke masalah ko tu. Salingku ni maga ni. Maka na salingku. Nadi na to matahadyo ba ini na ko din na salingku lakai. Macam di manilakin na napamoto. Subhanallah. Di gasuro ko lang. Iya. Pak waktu na makanya kasih sayang na lakay. Na to di manonton ni sinetro. Napalama na sinetro mo kung dosya na SCTV. Di sana macam di lakay na. Tapamalas o jada. Astagfirullah. Macam di lakay na. Itulah maknanya ketika panggil dia dalam keadaan senang. Ulirang ako manyamangi. Tapi ya kodena law panorang susah supaya lalu itu. Karena Nabi tidak menginginkan umatnya jauh dari Allah. Itu kuncinya. Akhirul kalam Allahumma fitnah tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi lagi bantu bisa masuk surga apalagi kalau manusia. Ini itulah kedana kita tidak ada binatang melata di muka bumi ini pun yang menikmati harta kecuali saudara sedekah. Ikut melo mari dasar dia maka nama galung nang ribalao pasti dekat itu. Yang begitu. Iya tidak akan begitu. Dalil apa? Soalnya kenapa? Karena itu kan sedekah. Memberi makan kepada kucing. Ya itu sampai motor tadi lo kan pakai mana itu komelo iman re na pandai jokin. Itu kan sedekah. Ya. Itu tolak bala. Saya sederhana saja memahami kan istilah kita begitu. Nabi Ibrahim kan begitu. Cumero Nabi Ibrahim tanya coki na pandai aga paling tahu pasiasi. Iro Nabi Ibrahim na pelena kan nandre ko benena de nandre jolo ko dega kata nasibah. Mendari lena Andre na masuk itu siapa tahu. Engkau anak-anak naruntu ada orang fakir miskin, ada anak yatim baru dia panggil datang, baru dia makan sama-sama. Makanya disebut Khalilullah. Karena dia tidak memakan rezeki Allah kecuali ada yang dia temani. Itu di biasa kau nggak tahu nasa mati itu teman terima dia. Kau nggak ada saya juga kalau tahu rasa pada tidak ketemuan. Saya sering mengatakan begini. Ya kini engkau lebih rendah atau melo malah lupa pahala. Ilat diramiyol di teman, na yayol di teman sampaja. Betul. Atau melo mak deke pahala. Iya ko yoli te lo mas sampaja. Kacip di waktu malolongan. Yoli lo mas sampaja loro ini tuh waktu untuk malolongan kecuali di pagul bacaan sholat. Setiap na baca malolongan. Tapi ya ko yoli te lo mandre atau ya lagi pas ida ke makanan. Tahu patah pulau sona patah pulau kuat tanah patah pulau 40 ada 40 malam itu. Napa campur kuat tanah. Karena memang sudah diteliti dokter itu bahwa makanan yang kau makan selnya di dalam darahmu nanti 40 hari baru habis. Itu diteliti dalam kedokteran. Makanya memang makanan itu nanti ya kau mandre kau andre hara cicak patah pulau sudah patah pulau ini nanti diterima Pak Domong. Karena memang makanan haram itu belum habis. Kesunda situ kan ada lupa itu Sunda mentraktir. Iya Sunda mentraktir itu Sunda bu. Makanya ibu saya kasih tahu, kalau masuk ke warung, tak masuk ke warung bakso yang contoh, yang jelasnya masuk warung, ya kau kita tahu maka kasih tahu kurang-kurang mampu. Takkan bini nu memang ada tabe, katiro tarik kita tonya atau yang kau jalan. Satu orang saja. Itu 40 hari 40 malam, itu luar biasa pak. Di Nasiaga itu Nasiaga palingan 20.000, 15.000, begitu. Itu pasti dah katanya kan dimali patolak malah, katanya kan dimali untuk kesehatan. Nah sebab magai, asalnya kan tetap faul bala. Dawu mardakum bisadaqah. Burai bila sama nasabah pasti sedekah. Tolaklah balak dengan sedekah. Maka dana kita seandainya sedekah bersamaan dengan musibah, musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu berkahnya. Sederhana itu. Maka dia aku jadi kayak utama baru ustaz lalu komi bola cuki kita nanti pandai. Iya, memberi makan kepada kucing itu sedekah. Artinya jangan kau anggap remeh sesuatu yang kau sedekahkan kepada binatang sekalipun. Itu kan kuncinya. Makanya kalau aku lagi pas saya malibalin alamin cuki baleta aja tak kok. Untuk na cuki jangankan. Iya, sedekahkan saja itu.
Iya. Kadang-kala saya coba mengatakan enggak, kita itu sebenarnya boleh jadi gara-gara pas tidak kata iya rokat dirisan. Boleh jadi gara-gara sedekah itu kita bisa mendapatkan surga. Iya. Makanya ulama kita kan dari dulu begitu. Maka dede aja namanya, mudah-mudahan Pak Barakat pengalatan. Selesai. Iya. Jadi ini kuncinya. Jadi kehidupan itu begitu. Ajak tangga waktu kita jadi ibadah apa? Ibadah itu kalau kecil bu. Makanya saya selalu bilang, waktu terkasih si masa belum sogi, asidak kami Pak Yako sogi pita sidak kai, dia nanti namanya kata sidakah? Oh, iya betul bu. Iya tahu kasih si kong kanina 10 sabu nasumbangan di 5 sabu bukan 50% nasumbangan atau 10 sabu dina dan 5 sabu nasumbang berarti 50%. Itu tahu sogi itu 50 juta dina kada tahu sogi masumba 25 juta. Berarti nak 200 500 bisa pun nasumbang. Iya kau kasih asik cedek maka dawin tadi kau kasih 10 sabu taruh masumbangan 5 sabu maka dah cedek padahal dia cedek 50% harta tak tak beri. Coba tahu sogi kau si di miliar dina 500 4 juta nasumbangan aku di padai di 5 sabu. Nama-nama ikan ya? Makanya di waktu miskin asidah kami menik. Aja nasta aja ngeliat sogi apa mereka itu pasti dah kata kau kasih asik. Kau belum hidup. Makanya man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Ya kau boleh ni mabere ni waktu kacipi kau insyaallah kalau mau ni kau masugi kau matu. Iya ti sampai kau kata maka dah. Tuh ya ustaz dia pakasinya kini angka papedalin na kau relatan kada tahu kan ni. Nanti kita makan ni gini dia dah 10 dicedek malah ada kau main. Kung kata maka dia tu aku ya so gila bantu paja tempat dari do cilinya tu. Yang kata kasihan si masik makan di ko sogi. Begitu. Nah sabab ia tu tahu ngasumbang ibu tanya tahu sogi tahu masagi nami. Tanya tahu sogi apa aku tahu sogi dia mana-mana mau tahu masagi nak dia tu pak namo tu tahu sogi aku macipi pakai nak dina dia tu nak dia. Asa mana kata ini yang di lagi dia kata. Kita kata. Jadi dia tu tahu masih dah, tahu masagena, tanya tahu sogi. Tahu masagena. Yang nak tahu tu 5 cipi pakai nadina udah gagak. Makanya itu dari situlah kenapa kayak suratul Waqiah iza waqatil waqiah itu kan untuk memberikan kekayaan hati. Salat sunat duha itu juga memberikan kekayaan hati. Iya tu kok kaya hati ni tahu merasa ganda ni nasad ini tambah di dalek napa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya kumu syukuru ki tambah ya kok. Apa iya nama lapah nak tina teh maka dawe iman nak sadid ditambah itu. Jadi namo mega kan atu teh konto 5 dari ke pede macipi. Tapi itu gak ada kan. Ini kuncinya. Makanya doa sebenarnya itu ada doa keduasan jiwa. Istilahnya ilau doa untuk ale malapah papena dinge menyam. Itu termasuk membaca suratul Waqiah, iza waqatil waqiah, kemudian sholat sunnah duha, kemudian zikir-zikir. Yang paling pendek itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu yang paling pendek bacaan yang bisa membuat hati itu agak lapang. Termasuk kalau kata meditasi hasil lemak berbaru, biasa madu-madu jantung, maka dari itu mesti lemak dari ini. Suruh baca surah Al-Kautsar. Itu akan tenang. Itu pendek. Tapi lama Al-Kautsar tuh inna a'tainakal ya nanti dah apa nanti bawah ni. Surah yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya itu. Itu surah hanya untuk menenangkan hatinya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat. Jadi karena arwahnya Nabi itu dicungkung itu si mati. Kemudian Nabi itu bersedih. Kemudian malaikat itu menurunkan ini untuk menyembuhkan, menenangkan hati Rasul. Makanya kau kata nak musibah, kemudian bersedih, suruh baca surah ini. Namanya kalau dia sholat sunat suruh tali penguku bisa dibaca berulang-ulang sampai 7 kali, 11 kali insyaallah. Itu akan ditenangkan hati. Ya kung kata 5 kasila-sila masuk sepape nadina suruh amalkan insyaallah. Ada 2 zikir itu Bu yang menenangkan termasuk raditu billahi rabbil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu juga untuk menenangkan hati. Itu makadang itu syahadat pemulang. Soalnya itu syahadatnya jiwa. Dan itu jaminan Bu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu ada 2, 3 kali atau 7 kali. Maka dia akan mendapatkan syafaat kalau dia akhir. Itu mudahnya itu jalan. Jadi kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Muhammadiyah itu hafal betul ini. Karena sering dipakai. Makanya saya itu sebenarnya doa-doa seperti itu penting. Karena ruh itu kita, jiwa kita itu membutuhkan itu. Ilmu itu untuk akal. Sedangkan hati itu zikir. Jadi hati itu perlu ditenangkan, untuk menenangkan hati itu zikir.
Kalau akal itu ilmu. Nah, sisanya memang itu. Jadi aku meki patandangnya kita karena makanannya ruh itu zikir. Kalau makanannya jasad, itu makanan kasar. Makanya itu setiap kita mau makan sebenarnya kita bersikir dengan membaca basmalah. Itu juga untuk ruh. Jadi sebenarnya itu diseimbangkan. Tapi itu watak kalili namun dia nanti si ratu tahun. Bisa hidup. Maka dia mungkin Ustaz. Berapa lama tidur yang ashabul kahfi? Saya tahu begitu. 300 tahun lagi tidak makan. Tapi dia tidak mati. Matanya tidak buta karena dia tidur terbuka sedikit matanya sehingga dia tetap kena cahaya. Itu dia tidak makan selama itu tapi tidak mati. Kan begitu. Coba. Makanya orang-orang itu makan kok kata makan dan dia kode nandre mati. Oh itu beda. Orang bisa tidak makan 40 hari itu tidak apa-apa. Yang penting zikirnya. Cuma kami itu sampai ke puasa itu tahu dia nak puasa lihat dia tuh puasa dan tahu puasa. Kan begitu. Kenapa? Itu karena ruh yang menopang. Itu ada kuncinya. Makanya ibu harus pelajari itu. Karena termasuk zikir itu. Makanya setiap mau minum bacakan doa. Yang doa paling pendek kan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Islam itu sebenarnya dia nawat gitu mapi kok agak-agak boleh dapat doa. Setelahnya juga berdoa. Makanya doa umum itu bismillah. Kalau tidak hafal doa khusus tuh. Aku tuh memang tidur bismika Allahumma ahya wa bismika motoki alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Kalau mau masuk mesti Allah maftah ya Allah wa rahmatik masuk Allah minassaluka. Sebenarnya itu doa sebenarnya doa khusus. Tapi kan dia yang mana nanti mamplah. Sebab kata dia nak nasi agama. Nah sedih ini apalah itu alih baca tuh memang tidur. Makanya pakai doa umum. Bismillah. Karena ada bismillahirrahmanirrahim tidur deh. Oke, alhamdulillah selesai. Kan begitu. Jadi yang daripada besok, kan begitu. Meki ma baju itu bismillahirrahmanirrahim. Ila kai berdiri alhamdulillah rabbil alamin. Meki mandi bismillahirrahmanirrahim. Masuk alhamdulillah. Meki minum bismillah. Cuma kalau minum itu ada sanadnya, saya dapat itu hadis. Kalau minum ya ada bismillahirrahmanirrahim. Napa minum kemudian ditelan, kemudian baca alhamdulillah rabbil alamin. Mak bismillah sikit napa minum napa ditelan kemudian alhamdulillah rabbil alamin. Napa sih cuma bismillah napa ya napa kata alhamdulillah. Napa paling siapa yang minum dengan cara seperti itu maka dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu dijaga. Yo ini dari kita di tongkat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya. Itu tata cara minum yang sunnah itu. Iya. Jadi kalau mau minum air itu selama masih ada di dalam perut, insya Allah tidak melakukan dosa. Dan itulah yang membuat orang kadang mudah khusyuk dalam sholatnya, mudah zikir. Dari situ, kenapa kita selalu berdoa setiap mau makan, setiap mau minum? Ini karena kuncinya supaya ruh kita itu terbantu untuk melakukan ibadah. Padahal mereka makin roh. Ayo kok alarm nih pakai dia toto, moto balik boleh dia pada moto ini. Mastilnya laras tonda-tonda, setiap kali 5 menit, setiap kali 10 menit, setiap kali 20 menit. Tidak dia moto kali bola ada saat tinggal larang aku bola. Tidak kali karena ruhnya yang tidak mendengar. Makanya pas saat mau tidur minta supaya ruh membangunkan kita. Mati roh. Begitu betul, mata tajur dia itu namanya baca. Maka dia ko iya mati roh musuh letak dulu pasti moto kok. Maka dia kiasan kan dia sate itu ruh yang diangkat, ruh yang kau suruh membangunkan. Maka ilau tak duka tak sekot dekat masa pagi. Bangun itu. Apalagi kalau dimunculkan sebelum tidur. Bagaimana dimunculkan? Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu akan bangun dengan mudah. Tuh bumi kolaran ini renung nggak deh. Kembali bola kembali nggak dia betul motor ini. Yang kali ini kan begitu. Jadi sebenarnya dalam agama ini kita harus menseti. Makanya penting pengajian, penting kita belajar. Kamu tuh tak cek. Maga neta sama guru saya saja yang mulai dari pesantren sama guru kemudian kuliah, kemudian ini selalu belajar. Sampai hari ini masih tetap selalu terus. Apa-apa disenang ini Quran. Ada saja. Makanya satu musibah besar itu ketika seorang tidak lagi belajar. Saya diwasiatkan itu musibah besar itu ketika ada ustaz sudah berhenti belajar. Hanya mengajar itu musibah. Guru psikolog aja di mak guru membawa itu fatal itu. Karena ilmunya tidak bertambah. Makanya terus agur mungkin. Penjelasan seperti itu bagus. Cuma yang itu kuma pengajian di matar lu digagas sikirina itu akan kosong kalau.
Namun itu istighfar ini kita baca. Pak, angkat istighfar, mana saya najani pun Allah Ta'ala. Siapa yang membaca satu kali kata Nabi di siang hari, pasti dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Kalau dia meninggal. Istighfar itu yang dia baca satu kali di malam hari, kalau dia meninggal di malam itu, pasti dia mendapatkan jaminan surga. Jadi diajak sama saya. Itulah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi. Istighfar itu yang segitu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lagi itu? Hafal itu, hafal. Berkali itu kalau itu yang kita hafal. Pendek. Kapan kita baca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh. Ya kupura ki masuk jam menghadiri maka jalan atau sudah sholat asar. Karena petang itu kan asar. Cuma lebih bagusnya sebenarnya itu maghrib. Jadi kupura ki masuk jam menghadiri, kita baca satu kali. Meki baca kata lu lebih bagus. Kemudian sudah sholat subuh juga baca satu kali. Jadi baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha. Sekarang itu Allahumma anta rabbi. Sebenarnya ada beberapa doa itu yang menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim. Rabbu khaliqa kulli syai' rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan ismul azam. Siapa yang berdoa dengan menggunakan kalimat ini pasti doanya mustajab. Iya, jadi itu ismul azam. Jadi kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan pakai untuk sayyidul istighfar. Makanya tak pelak. Dibacakan anak-anak kita itu bisa dibacakan. Iya, untuk untuk doanya itu gampang. Ambil saja di HP, ketik di Google sayyidul istighfar itu akan muncul. Kemudian tadi saya mengatakan niat. Jadi semua aktivitas aja tak ada sampaiannya tidak. Saya tidak masuk kalau sholat kan sudah selesai tentang niat. Semua aktivitas itu harus dengan niat. Itu tadi, apapun yang kita mau lakukan. Nah, sebab makanya sebenarnya ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu kan sebenarnya agak takatai. Kan begitu. Setiap mau mulai sesuatu itu kan ada sepanjang. Oh ya sholat. Banyak kita keliru itu menganggap bahwa sholat itu ibadah formal. Yang hanya bacaannya saja. Oh, keliru betul itu. Saya itu kalau sholat, itu menambah doa. Utamanya pada saat sujud-sujud terakhir. Cuma tidak dilapaskan, saya tidak dilapaskan. Cukup dengan dalam hati. Nah, sebabkan kuncinya begini. Magi sininna ibadah, nangka sampajanna, angkato doana, barakna, doa musafir. Kemudian ada juga sholat sunnah musafir. Apa bedanya? Enggak? Doa musafir dengan sholat sunnah musafir. Kan bedanya cuma satu sholat, satu tidak sholat. Kan begitu. Kenapa Rasulullah kalau mau jalan melakukan sholat sunnah musafir? Nah, padahal sudah ada doa musafir. Tak baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tapi kenapa mesti sholat? Karena komunikasi langsung itu cuma sholat. Kalau doa itu masih perantara malaikat. Apa ya kok malaikat? Itu kami sih kita lapor. Nah ya khusus ini terjauh. Arabata rewa, nah dia patut dilapor. Kan begitu. Coba pikirkan itu. Iya kok milodomi, kan setiap doa itu dicatat oleh malaikat. Dan malaikat itu setiap satu pekan itu melapor hari Kamis. Makanya orang puasa di hari Kamis. Puasa sunnah. Karena di situ semua ibadah dan permintaan itu dilapor. Kamu kudu dilapor. Jadi makanya kalau di Kamis dilapor. Rasa sini terjokkan. Araba ke rewa. Nah dia patut dilapor. Pak doa datang ke rewa. Tapi kalau kita sholat, itu langsung komunikasi dengan Allah. Pada komik misalnya, Mekilo Jakarta. Bisa naik mobil. Tapi isi ulan apa kilo itu? Maka nama kapelawai, 2 hari 2 malam. Tapi mah pesawat, petak jam. Ya komik di Malaysia, atau di bumi. Apa gitu? Daripada mana salah. Jadi sebenarnya sholat itu adalah menelpon langsung kepada Allah. Makanya maka dia komeko sifat bicara langsung ko halakala sampai aja kok. Ya komeko mangkal ini ada ko halakala, amaji kok. Kan begitu. Itu kuncinya. Makanya apapun itu pasti ada sholatnya, Bu. Kenapa sudah ada doa taubat? Kenapa tidak ada sholat sunat taubat? Aku dia dilapor hukum mati. Kan begitu. Pada mau Pak Bupati itu. Ya ku Pak Camat tali proposal, kalau di kantor, ina bawa. Pak Desa tali proposal, napa nih pedi Mariawan? Napa nanti lo ku Pak Camat? Napa nanti lo di? Iyo pokoknya tali Pak Bupati langsung. Sholat itu adalah bicara langsung dengan Allah. Makanya sholat itu yang berubah cuma niatnya. Bacaannya tetap sama semua. Napa nih kesalahan tadi? Udah pimat dari salah. Napa kimi lodo? Terlambat bos.
Terlambat. Masa kuda ditutup telepon yang apa kibilau? Ilalana. Di saat komunikasi dengan Allah minta, iya karena Abu Diri konsum, iya karena setelah ini itu pun bilau tulu. Tapi ngomong nih ada minasakta aja dapat terui. Kan begitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sini apa pujian kemana pengolo kupu maupun yang di sini tidak lagi. Ar-Rahman Rahim pemeraya pakemasin nenek marja pacarina. Malik Yaumiddin pemakunang sukiar. Iya karena Abu Diri konsum pak. Wa iya karena setelah itu pun bilau tulu. Maka ni pun ada tahu mak dendung ya takut kuya. Maka dah agar bilau takut. Maka pasti terui. Lepangi agak tercinai, makanya sholat itu niatnya di non tak gantung karena doanya ini bisa diisi kan begitu. Ukusnya baca Qurannya di situ kita minta tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Pokoknya dia bilang aja nalapakan lillah atau hati nak pakai bila alamin innaka hamidun majid angkat topak doa kamu tuh Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma na'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Kapal amir itu itu Nabi tamah pasal usi ka ya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula upasakum Muaz wasiatkan ku Muaz la tada'anna fi kulli duburi salatikum aja lalu mututu isidinna sampai jamu antakula kecuali engkau membaca Allahumma inni ala zikrika ikut tabantu kak kasih untuk si mata maringan laga koridi wa syukrika tabantu kak supaya selalu kak angka mancaji atas syukur lo koridi wa husni ibadatika tapancaji po iya ibadahku ibadah yang paling sempurna di sisi apa dia syukur tu kata masam pajak oh kemana dia tuh mbak ini apa kada di bukan kukur pun Allah gitu. Nah pemanang yang mubah, nah pemanang yang ketaki itu. Makanya karena kekurangan itu, dia nasuku tu mengilono kepada Allah Taala, terima sempurna ia ibadah aku dia itu kasih nasuku pun. Makanya Nabi tamakada la tada'anna fi kulli duburi salatikum. Aja lalu mututu isinina sampai jamu. Nah sabak magai edeka mana suku nah dia mau pengulu. Pada kung kagagay jama to kurang di jama nalini laporan di jama ini sama kada degi ro nasuku ipudani makada itabe ka laporan ko ita pasukur ka kasi detu nasuku ele na napadici ko kakurang. Jadi po Allah Taala natutup memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan. Apa dia ada tahu suku ibadah namanya lima kanjak masuk pajak na kanjak kita tak diri na Allahu akbar. Iya nang kayak suku tumuni nasiyan berasi kan nasalanya berasi kan pada masa pajak ini. Dia nulai, suku pasti yang kekurangan dia nulai bu. Tapakan jaki paling ngerat tak lupa bacaan. Ipakan jaki baca ya lupa keresian rekan. Dia betul tatai. Yang itu apa kau tu mampir jama citi meni patuju paling ngerangnya mani. Yang ada rokok imangnya rokok tu yang kau tu masam pajak jadi dia tidak tahu nggak lewe. Mengkalau atau badari kau masam pajak nasam. Kalau berkat lagi lu nak apa? Ay matahya bawa naga tanya padahal dia pakai rumus dan nawadi itu kita selalu mengambil yang meyakinkan keyakinan ya kumakadaki telu gaji apa gaji atau telu yang jelasnya kan telu iya lo apa emang gere-gere tinggalkan yang empat ambil tiga aja takkan apa mawana salah jadi ya kumakadaki telu baru atau apa kan jelas telu nih cuma yang ragu kiri empat maka tinggalkan yang empat katakan tiga. Pada kumakaraki rusak ke jero jenne ku atau de ambil tidak rusak karena dasarnya ke jenne ta yang di kumakaraki pura ke jero mak jenne atau de ambil tidak berwudu. Nah sebab dasarnya tidak ada. Kama kira yo pun nama kada rusak berarti ka pura ki jenne cuma de ni rusak kada rusak atau de jadi lan loko tidak sare de na rusak. Nah sebab ke jenne ta yang di kumakaraki pura ke jero mak jenne atau de lan loko tidak sebab de kada sare jenne di ka jenne. Nah begitu. Jadi ambil yang meyakinkan, tinggalkan yang meragukan. Nah, makanya mereka apa tuh nas apa bawan. Pura cuma dari sana nas tidak. Kalau dia apa ya? Jadi masalah. Itu. Jadi sebenarnya kita itu, tapi memang pasti lalai. Pasti ada kelalaian. Makanya dari situ kita istighfar, dari situ kita sholat sunnah. Nah yang toko-toko nah boleh masuk pojok jadi dijarang masuk pojok sunnah. Sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan sholat sunnah itu lebih abdal kalau dibawa ke rumah. Tahu? Tapi makanya nasabah usahakan ini kesampaian tadi ini tahu. Si Pak Doni islo pengalat Taala. Lihat itu pengaruh nak kau boleh masuk pojok sunnah jadi di sekolah masjid. Lihat dia Pak dia kan jatuh koti maka dia ketulan masuk pajak dia kan jatuh. Ya kau toko masjid wah maka dia punya Allah. Wah bisa masih bisa terpengaruh tuh.
Ya kopi boleh tak deh. Tapi dia makanya dia tu yang mana nak tahu makanya sampai je sunat aku masih makanya aku bolan. Tapi yang kata makanya sampai je sunat aku bolan insyaallah gampang itu sampai jadi. Kan di situ. Apa tak coba tapi aku neta nak tak sampai aku tu rewat aja mana masih. Apa kata mak tu ya nak rewat saya. Maka kau ni sedih melotoni mana apa ni berjolah aja lah sunat. Oh, kan begitu maka kerja kami mandi masjid. Kerja kami mandi aku belakang. Wis 2:30 ini. Jadi saya sudah ceramah 1 jam. Saya tadi tiba 1:30. Ya, jadi saya wasiatkan Bapak sekalian perbanyak ajak apa kosongkan istilahnya begini, masing-masing orang itu punya dimensi kekuatan ibadah pada ibadah tertentu. Ini magalai makosa sunnah, kosa sunnah tak lakukan. Ini magalai masuk kerja sunnah. Kan aku tuh, angkat aku suruh makosa nasi ya tuh lagi ramalan saya isi pada sarasa. Kasih. Iya, angkat aku tuh disuruh makosa sunnah nasi namanya tuh ramalan ada butuh kasih. Dia nulai, tapi mungkin dia tidak mampu puasa sunnah, tapi sholat sunnahnya sempurna. Jadi dia itu mendekatkan diri dengan Allah dengan sholat sunnahnya. Jadi masing-masing punya kelebihan. Maka angkat tahu, magala masih punya sunnah, magala mampu puasa sunnah, tapi dia kena subah. Dia pilih semua rasa dia ada. Jadi masing-masing kan ada. Jadi ajak takkan ketian maka sikit. Dia tahu masih sikit, tapi dia tak kalah, misalnya sikit. Makanya Allah itu memberikan kelebihan kepada hambanya dengan kelebihan tertentu. Jadi aja tercapai pada kata makan ukalayan cocoknya kata mereka. Begitu juga dosa. Angka tahu mulai tahan musimna, angka toto dia mulai tahan musim. Angka mana tuh masalah nanti kau makan nanti dia mas nyama payan dia masalah ini dia tu makan. Kemana masalah nanti? Kau tanya apa ini nampak cicir sama tuan? Iya. Angka tahu pak boy sabaran ada laki nanti nak kena masuk tapi matuan nanti nampak mata musuh. Iya. Kata tahu matuan nama kanja apa ini nama kanja laki nama kanja anak nama kanja. Oh balik bola nampak dosa. Ini kan dia tetap angka mana masalah karena hidup itu kan pasti begitu diuji oleh Allah. Jadi aja tak ada yang tidak mandi dia tahu tapi namun kau kata begitu pasti itu ada. Makanya ke dalam kehidupan ini kita selalu introspeksi diri. Tapi upasangi yang penutup bahwa Allah pasti akan memberikan masalah selama orang itu masih hidup. Kenapa? Karena dengan masalah itu sebenarnya Allah membuka pintu rahmat supaya kita datang kepada. Makanya apapun kondisi kita datang kepada Allah. Sogiki menyamangi lakai tanah kasih sayangnya bagus sampai jalan lalu dia tetap lambat. Apa yang ada tak sampai aja pasti ke masalah. Karena Nabi yang minta panggillah umatku menghadap kepadamu dalam keadaan senang. Kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, panggil dia dalam keadaan susah. Makanya kau tahu makanya lakai na kasih sayangnya tinggi, nanti nak sampai aja, aja ni macam di lakai tapi mana? Iya, pasti ke masalah kau tuh. Salingkuh ni maga ni. Maka na maga na salingkuh. Na din to matahadyo ba ini na ko din na salingkuh lakay. Macam di manilaki na napamoto. Subhanallah. Di gasuro ko lakay no. Iya. Pak waktu na makanya kasi sayang na lakay. Na to di manonton ni sinetro. Na pala mana sinetro mo kun dosiya na SCTV. Di sana macam di lakay na kapamalas so jada. Astagfirullah. Macam di lakay na. Itulah maknanya ketika panggil dia dalam keadaan senang. Olirang aku menyamangi, tapi ya kodena lalu panorang susah supaya lalu itu. Karena Nabi tidak menginginkan umatnya jauh dari Allah. Itu kunci. Akhirul kalam Allahumma fitil al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi lagi bantu bisa masuk surga apalagi kalau manusia. Ini itulah kedana kita tidak ada binatang melata di muka bumi ini pun yang menikmati harta kecuali itu adalah sedekah. Ikut telo mali dasar dia maka mak galungin nang ribalao pasti deketin. Yang begitu? Iya, tidak akan begitu. Dalil apa? Soalnya kenapa? Karena itu kan sedekah. Memberi makan kepada kucing. Ya itu sampai motor tadi lo kan pakai mana itu? Komelo iman re na pandai jokin. Itu kan sedekah. Ya. Itu tolak bala. Saya sederhana saja memahami kan istilah kita begini. Nabi Ibrahim kan begitu. Cumero Nabi Ibrahim tanya coki na pandai agak paling tahu pasti. Iro Nabi Ibrahim na pelena kan andre ko benena de andre jolo ko dia kata nasibah. Mendari lena andre na masuk itu siapa tahu. Engkau anak-anak na runtuh ada orang fakir miskin ada anak yatim baru dia panggil datang baru dia makan sama-sama. Makanya disebut Khalilullah. Karena dia tidak memakan rezeki Allah kecuali ada yang dia temani. Itu di biasa kau kata nasa matu bituman remade. Kung kagak ayo kai kalau tahu rasa padi tidak ketemuan. Saya sering mengatakan begini. Ya kini angka labiran atau komelo malah lupa pahala. Ila biram miyol ite manre na yayol ite masampaja. Betul.
Koto melo mak deke pahala. Iya ko yoli te lo masampaya, kacip di liwat tu malolongan. Yoli lo masampaya loro ini tu waktu tu malolongan kecuali di pagul bacaan sholat, setiap na baca malolongan. Tapi iya ko yoli te lo mandre atau ya lagi pas ida ke makanan, tahu patah pulau sona patah pulau kuat tanah patah pulau 40 ada 40 malam itu. Napa campur kuat tanah? Karena memang sudah diteliti dokter itu bahwa makanan yang kau makan selnya di dalam darahmu nanti 40 hari baru habis. Itu diteliti dalam kedokteran. Makanya memang makanan itu nanti ya komandre ko andre hara cicak patah pulau sudah patah pulau ini nanti diterima Pak Domo karena memang makanan haram itu belum habis. Kesunna situ kan ada PT sunna mentraktir. Iya sunna mentraktir itu sunna bu. Makanya ibu saya kasih tahu kalau masuk ke warung, tamu ke warung masuk ya contoh. Yang jelasnya masuk warung, ya kau kita tahu makanan kasih tahu kurang-kurang mampu. Takak bini nu memang ada tabe. Katiro tarik ketatonya atau apa wajar. Satu orang saja. Itu 40 hari 40 malam. Itu luar biasa Pak. Di Nasiaga itu Nasiaga palingan 20.000 15.000. Begitu. Itu pasti dak katanya kan nimali patolama, katanya kan nimali untuk kesehatan. Nah sebab mage as-sadaqah tetap faul bala. Dawu mardakum bisadaqah. Burai la sama nasabah pasti sedekah, tolaklah bala dengan sedekah, maka dan kita seandainya sedekah bersamaan dengan musibah, musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu berkahnya. Itu sederhana itu. Maka dia aku jadi kayak utama baru ustaz dulu kumi bola cuki tanah tapan. Iya, memberi makan kepada kucing itu sedekah. Artinya jangan kau anggap remeh sesuatu yang kau sedekahkan kepada binatang sekalipun. Itu kan kuncinya. Makanya kalau aku lagi pas saya balik ala lagi cuki balik aja tak kok untuk na cuki jangankan. Iya, sedekahkan saja itu. Iya. Kadang-kala saya itu baru mengatakan enggak, kita itu sebenarnya boleh jadi gara-gara pas sedekah tak iya rokat diri risal. Boleh jadi gara-gara sedekah itu kita bisa mendapatkan surga. Iya. Makanya ulama kita kan dari dulu begitu. Maka dede aja namanya, mudah-mudahan Pak Barakat pengalatan. Selesai. Iya. Jadi ini kuncinya. Jadi kehidupan itu begitu. Ajak tangga waktu kita jadi ibadah apa? Ibadah itu kalau kecil bu. Makanya saya selalu bilang, waktu terkasih si masa belum sogi, asidak kami mana? Pak ya kau sogi pita sidak kai, dia nanti namanya kata sidakah? Oh, iya betul bu. Ia tahu kasih si kau kadina 10 sabu nasumbangan jadi masa bukan 50% nasumbangan atau 10 sabu dina dan 5 sabu nasumbangan berarti 50%. Kalau tersogi itu 50 juta dina kada tersogi masumba 25 juta. Berarti nak 200 500 bisa pun nasumbangan. Iya kau kasih si kicet dek maka dawin tadi kau kasih 10 sabu taruh masumbangan 5 sabu maka dah kicet dek padahal dia nak cek dek 50% harta tak tak dek. Coba tahu sogi kau si di miliar dina 540 juta nasumbangan apa buat dipadai di 5 sabu dek. Nama-nama ikan ya? Makanya di waktu miskin asidah kami menit. Aja mas tata aja ngeliat sogi apa mereka itu pasti dah kata kau kasih asik. Kau belum hidup. Makanya man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Ya kau boleh lima beregi di waktu kacipi. Insyaallah kalau mau niku masogi kau matu. Iya ti sampai kau kata maka dah. Weh ya ustaz dia pekasihnya kini angka pakai dalil nak kau relatan kada tahu kan ini. Nanti kita makan ni gini dia dah 10 kicet dek malah ada kau main. Kau kata maka dia tahu aku ya so di lau bantu aja tempat dalil do cirinya tu. Enak kata kasih si masih makan ni kau sogi. Begitu. Nah sebab ia tu tahu nasumbang ibu tanya tahu sogi tahu masagi nami. Tanya tahu sogi apa aku tahu sogi dia mana-mana mau tahu masagi nak dia tahu pak nama tu tahu sogi aku macam pipa pedak dina dia tu nak dia. Asal mana kata WB yang di lagi dia kata. Gitu kata. Jadi dia tu tahu masih dah, tahu masagena, ternyata tahu sogi. Tahu masagena. Dia nak kata tu 5 cipi, 4 penadina, udah gagak. Makanya tu dari situlah kenapa kayak suratul Waqiah iza waqatil waqiah itu kan untuk memberikan kekayaan hati. Salat sunat duha itu juga memberikan kekayaan hati. Iya tu kok kaya hati ni tahu merasa ganda ni nasad ini tambah di dalek napa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya kumu syukuru kita tambah ya kok. Apa iya nama lapah nak tina teh maka dawe mana sadid ditambah itu. Jadi nama mega kan atuh teh konto 5 dari ke pede macipi. Tapi ditugalo pada kan. Ini kuncinya. Makanya doa sebenarnya itu ada doa keduasan jiwa. Doa istilahnya ilau doa untuk alih malapa apa pena dingi menyam.
Itu termasuk membaca suratul Waqiah, Idza waqa'atil waqiah, kemudian sholat sunnah duha, kemudian zikir-zikir. Yang paling pendek itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu yang paling pendek bacaan yang bisa membuat hati itu agak lapang. Termasuk kau kata meditasi nasi lemah baru na biasa madu jantung, maka dari itu mesti lemah dari suruh baca surah Al-Kautsar. Itu akan tenang. Itu pendek. Tapi lama Al-Kautsar kok inna a'tainakal. Ya nanti dah apa mati bawah ni. Surah yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya itu. Itu surah hanya untuk menenangkan hatinya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat. Jadi karena arwahnya Nabi itu dicungkuk itu sih mati. Kemudian Nabi itu bersedih. Kemudian malaikat itu menurunkan ini untuk menyembuhkan, menenangkan hati Rasul. Makanya kau kata kena musibah, kemudian bersedih, suruh baca surah ini. Namanya kalau dia sholat sunat, suruh tali penguku bisa dibaca berulang-ulang sampai 7 kali, 11 kali insyaAllah. Itu akan ditenangkan hati. Ya kung kata 5 kasih-kasih masuk sopa penadina, suruh amalkan insyaAllah. Ada 2 zikir itu Bu yang menenangkan, termasuk raditu billahi rabbil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu juga untuk menenangkan hati. Itu makanan itu syahadat pemulang. Soalnya itu syahadatnya jiwa. Dan itu jaminan Bu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu ada 2, 3 kali atau 7 kali. Maka dia akan mendapatkan syafaat kalau dia akhir. Itu mudahnya itu jatuh. Jadi kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Muhammadiyah itu hafal betul itu. Karena sering dipakai. Makanya saya itu sebenarnya doa-doa seperti itu penting. Karena ruh itu jiwa kita itu membutuhkan itu. Ilmu itu untuk akal. Sedangkan hati itu zikir. Jadi hati itu perlu ditenangkan, untuk menenangkan hati itu zikir. Kalau akal itu ilmu. Nah, sisanya memang itu. Jadi aku mikir patanangnya kita karena makanannya ruh itu zikir. Kalau makanannya jasad, itu makanan kasar. Makanya itu setiap kita mau makan, sebenarnya kita berzikir dengan membaca basmalah. Itu juga untuk ruh. Jadi sebenarnya itu bisa diseimbangkan. Tapi itu watak kalili, namun dia nanti ratu tahun. Bisa hidup. Maka dia mungkin Ustaz, berapa lama tidur yang ashabul kahfi? Saya tahu begitu. 300 tahun lagi tidak makan. Tapi dia tidak mati. Matanya tidak buta karena dia tidur, terbuka sedikit matanya sehingga dia tetap kena cahaya. Itu dia tidak makan selama itu tapi tidak mati. Kan begitu? Coba. Makanya orang-orang itu makan kok kata makan dan dia kode nandre mati. Oh itu beda. Orang bisa tidak makan 40 hari itu tidak apa. Yang penting zikirnya. Cuma kami itu sampai ke puasa dia tu tahu dia nak puasa lihat dia tu liwasa dan tahu mau puasa. Kan begitu. Kenapa? Itu karena ruh yang menopang. Itu ada kuncinya. Makanya ibu harus pelajari itu. Karena termasuk zikir itu. Makanya setiap mau minum, bacakan doa. Yang doa paling pendek kan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Islam itu sebenarnya Bu, dia nak buat ditumapi kok agak-agak boleh dapat doa. Setelahnya juga berdoa. Makanya doa umum itu Bismillah. Kalau tidak hafal doa khusus tuh, aku tuh memang tidur Bismika Allahumma ahya wa Bismika motoki alhamdulillah ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Kalau mau masuk mesti Allah maftah ya Allah warahmatik masuk Allah minas'aluka. Sebenarnya itu doa sebenarnya doa khusus. Tapi kan dia yang mana nanti mamplah. Sebab kata dia nak nasi sekolah agama. Nah sedih ini apalah itu alih macam tu memang tidur. Makanya pakai doa umum. Bismillah. Karena ini Bismillahirrahmanirrahim tidur deh. Motoki alhamdulillah selesai. Kan begitu. Jadi yang daripada besok. Kan begitu. Meki ma baju aja Bismillahirrahmanirrahim. Ila kayak begini alhamdulillah rabbil alamin. Meki mandi Bismillahirrahmanirrahim. Motoki alhamdulillah. Meki minum Bismillah. Cuma kalau minum itu ada sanadnya. Saya dapat itu hadis. Kau minum, ya Bismillahirrahmanirrahim. Napa minum, kemudian ditelan, kemudian baca alhamdulillahirabbil alamin. Mak bismillah sikit, napa minum, napa ditelan, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Napa sikit mak bismillah, napa minum, napa kena alhamdulillah. Napa paling? Siapa yang minum dengan cara seperti itu, maka dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu dijaga. Ya ini dari kita di tongkat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya. Itu tata cara minum yang sunnah itu. Iya. Jadi kalau mau minum air itu selama masih ada di dalam perut, insya Allah tidak melakukan dosa.
Dan itulah yang membuat orang kadang mudah khusyuk dalam sholatnya, mudah zikir. Dari situ. Kenapa kita selalu berdoa setiap mau makan, setiap mau minum? Ini kena kuncinya supaya roh kita itu terbantu untuk melakukan ibadah. Padahal mereka mikir makin roh. Ayo kok alarm nih pakai, dia toto, motor balik boleh dia pada motor ini. Mastilnya laras tonda-tonda, setiap kali 5 menit, setiap kali 10 menit, setiap kali 20 menit. Tidak dia notok, motor balik bola ada saat tinggal larang aku bola. Tidak kali-kali karena rohnya yang tidak mendengar. Makanya pas saat mau tidur minta supaya roh membangunkan kita. Mati roh. Begitu betul, mata tajuk dia itu namanya baca. Maka dia ko iya roh mati roh musuh retak dulu pasti motor kok. Maka dia kiasan kan dia sate itu roh yang diangkat, roh yang kau suruh membangunkan. Maka ilau tak duka tete sekot dekat masa pajak. Bangun itu. Apalagi kalau dimunculkan sebelum tidur, bagaimana dimunculkan? Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu akan bangun dengan mudah. Tuh bumi kolaran ini renung nggak deh, nggak balik bola atau balik nggak deh betul motor ini. Yang kali ini begitu. Jadi sebenarnya dalam agama ini kita harus mensetting. Makanya penting pengajian, penting kita belajar. Kamu tuh tak cek, maga neta sama guru saya saja yang mulai dari pesantren sama guru kemudian kuliah, kemudian ini selalu belajar. Sampai hari ini masih tetap seluk terus. Apa-apa disenang ini Quran. Ada saja. Makanya satu musibah besar itu ketika seorang tidak lagi belajar. Saya diwasiatkan itu musibah besar itu ketika ada ustaz sudah berhenti belajar. Hanya mengajar, itu musibah. Guru psikolog aja di mak guru membawa, itu fatal itu. Karena ilmunya tidak bertambah. Makanya terus agur mungkin. Pokoknya penjelasan seperti itu bagus. Cuma yang itu kuma pengajian di mata lu digagas sikirina itu akan kosong kalau. Namun itu istighfar ini kita baca. Pak, angkat istighfar, mana saya najani pun Allah Ta'ala. Siapa yang membaca satu kali kata Nabi di siang hari, pasti dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Kalau dia meninggal. Istighfar itu yang dia baca satu kali di malam hari, kalau dia meninggal di malam itu, pasti dia mendapatkan jaminan surga. Jadi diajak sama silang. Itulah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi. Istighfar itu yang segitu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka wa la adika wa adika wa sadaka wa anzulika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lagi itu? Hafal itu, hafal. Barakallahu itu kalau itu yang kita hafal. Pendek. Kapan kita baca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh. Ya kupura kita masuk jam menghadiri maka jalan atau sudah sholat asar. Karena petang itu kan asar. Cuma lebih bagusnya sebenarnya itu maghrib. Jadi kupura kita masuk jam menghadiri, kita baca satu kali. Meki baca kata lu lebih bagus. Kemudian sudah sholat subuh juga baca satu kali. Jadi baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha. Jika itu Allahumma anta rabbi, sebenarnya ada beberapa doa itu yang menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulli syai', rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan ismul azam. Siapa yang berdoa dengan menggunakan kalimat ini pasti doanya mustajab. Iya, jadi itu ismul azam. Jadi kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan pakai untuk sayyidul istighfar. Makanya taplak. Dibacakan anak-anak kita itu bisa dibacakan. Iya, untuk untuk doanya itu gampang. Ambil saja di HP, ketik di Google sayyidul istighfar itu akan muncul. Kemudian tadi saya mengatakan niat. Jadi semua aktivitas aja tak ada sampaian tidak. Saya tidak masuk kalau sholat kan sudah selesai tentang niat. Semua aktivitas itu harus dengan niat. Itu tadi, apapun yang kita mau lakukan. Nah sebab, makanya sebenarnya ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu kan sebenarnya ada takatai. Kan begitu. Setiap mau mulai sesuatu, itu kan ada sepanjang. Oh ya sholat. Banyak kita keliru itu menganggap bahwa sholat itu ibadah formal. Yang hanya bacaannya saja. Oh keliru betul itu. Saya itu kalau sholat, itu menambah doa. Utamanya pada saat sujud terakhir. Cuma tidak dilapaskan, saya tidak dilapaskan. Cukup dengan dalam hati. Nah sebab kan kuncinya begini. Magi sininna ibadah, nangka sampayana, angka atau doana, barakna, doa musafir. Kemudian ada juga sholat sunnah musafir. Apa bedanya? Enggak? Doa musafir dengan sholat sunnah musafir. Kan bedanya cuma satu sholat, satu tidak sholat. Kan begitu. Kenapa Rasulullah kalau mau jalan melakukan sholat sunnah musafir? Nah padahal sudah ada doa musafir.
Tak baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tapi kenapa mesti sholat? Karena komunikasi langsung itu cuma sholat. Kalau doa itu masih perantara malaikat. Apa ya kok malaikat itu kami sih kita lapor. Nah ya khusus ini terjokka. Arabata rewa, nah dia patut dilapor. Kan begitu. Coba pikirkan itu. Iya kok milaudoni, kami setiap doa itu dicatat oleh malaikat, dan malaikat itu setiap satu pekan itu melapor hari Kamis. Makanya orang puasa di hari Kamis, puasa sunnah, karena di situ semua ibadah dan permintaan itu dilapor. Kamu kudu dilapor. Jadi makanya kalau di Kamis dilapor, rasa sini terjokka, araba angkat rewa, nah dia patut dilapor, Pak doa datang ke rewa. Tapi kalau kita sholat itu langsung komunikasi dengan Allah. Pada pemikir misalnya, Mekilo Jakarta, bisa naik mobil, tapi isi ulan apa kilo tuh? Maka nama kapal 2 hari 2 malam. Tapi mah pesawat, petak jam. Ya kumiti Malaysia, atau di bumi. Apa gitu? Daripada mana salah. Jadi sebenarnya sholat itu adalah menelpon langsung kepada Allah. Makanya maka dia komeko sifat bicara langsung ko Allah Ta'ala sampai aja kok. Ya komeko maka ini ada ko Allah Ta'ala, amaji kok. Kan begitu? Itu kuncinya. Makanya apapun itu pasti ada sholatnya, Bu. Kenapa sudah ada doa taubat? Kenapa tidak ada sholat sunat taubat? Aku dia dilapor hukum mati. Kan begitu. Pada mau Pak Bupati itu. Ya ku Pak Camat tali proposal, lo di kantor, ya bawa. Pak Desa tali proposal, napa nih PD Mariawan? Napa nanti lo ku Pak Camat? Napa nanti lo di... Iyo pokoknya telepon Pak Bupati langsung. Sholat itu adalah bicara langsung dengan Allah. Makanya sholat itu yang berubah cuma niatnya. Bacaannya tetap sama semua. Napa nih kesalahan tadi? Udah pimat dari salah. Napa kimilau do? Terlambat bos. Terlambat. Masa kurang ditutup teleponnya? Napa kimilau? Ilalana. Di saat komunikasi dengan Allah minta. Iya karena Abu Diri konsum. Iya karena setelah ini. Itu pun udah milau tulu. Tapi ngomong nih agak minasakta. Aja dapat terui. Kan begitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sini dapat puji kemana pengelola kupu maupun yang di sini tidak lagi. Ar-Rahman Rahim pemerintah pak kemasin nenek marja pacarina. Malik Yaumiddin pemakunan sukiar. Iya karena budi di pung sumpah. Wa iya karena stajid itu pun dari lautulu. Maka di pung alat tak we mak denung ya takku kuya. Maka dah aga lo nilau takku. Maka pasti tak rugi. Lepangi aga tak cinai. Makanya sholat itu niatnya di non tak gantung. Karena doanya ini bisa diisi. Kan begitu. Pokok sujud baca Qurannya, di situ kita minta. Tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Pokok dia bilang, aja nak pakai minilah atau hati nak pakai. Bila alamin innaka Hamidum Majid, angkat topak doa kamu tu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma na'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Kapal amir tu. Itu Nabi tamah pasal usi kaya Muaz. La tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula. Upasakum Muaz, wasiatkan ku Muaz. La tada'anna fi kulli duburi salatikum. Aja lalu mututu isinina sampai jamu antakula kecuali engkau membaca. Allahumma inni ala zikrika. Ikut tabantu kak kasih untuk si mata maringan laga koridi. Wa syukrika tabantu toka supaya selalu ka angka mancaji atas syukur lo koridi. Wa husnil ibadatika tapancaji po iya ibadahku ibadah yang paling sempurna di sisi. Apa dia nak suku tu kata masam pajak, oh kemana dia tu muka? Ini apa kada? Pak di muka pukul pun ambil laki tu. Nak kemana yang muka? Nak kemana yang kata cidi-cidi? Itu. Makanya karena kekurangan itu, dia nak suku tu mengilau nak kupung Allah Taala, terima sempurna ia ibadah aku. Dia itu kasih nak suku pun. Makanya Nabi tamakada la tada'anna fi kulli duburi salatikum. Aja lalu mututu isini na sampai jamu. Na sabak magai edeka mana suku na dia mau pengulo. Pada kung kagagay jama to kurang di jama nalini laporan di jama ini sama kada dia lo na suku ipudani makada itabe ka laporan ko ita pasukur ka kasi dia tu na suku ele na nakadici ko kakurang. Jadi puang Allah Ta'ala memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan. Apa dia ada tahu suku ibadah namanya lima kanjak masuk pajak nama kanjak kita tak jadi Allahu Akbar. Iya nang kayak suku tumuni nasiyan berasi dengan nasalanya berasi kan pada masa pajak ini. Dia nulai suku pasti yang kekurangan dia nulai bu. Tapi kanjaki paling ngerat tak lupa bacaan. Ipa kanjaki baca ya lupa keresian rekan. Dia betul kata.
Ina tu apa ko to mabere jama ci di mani patuju paringarange mani. Ya no roko imangin roko to yang ko to masam pa jadi dia tulia to ngalewe. Mangkalalo to badari ko masam pa jadi nasam. Kalau mereka lagi rona apa kan? Ay matahya bawa naga taya padahal dia pakai rumu dan wadi. Itu kita selalu mengambil yang meyakinkan. Kegayasan ya kumakadaki telu gaji apa gaji atau telu yang jelasnya kan telu iya lo apa emang gare-gare tinggalkan yang 4 ambil 3 aja takkan apa mawana salah jadi ya kumakadaki telu garo atau apa kan jelas telu nih cuma yang ragu kiri 4 maka tinggalkan yang 4 katakan 3 pada kumakadaki rusak gaji rojene ku atau deh ambil tidak rusak karena dasarnya gaji neta yang ini makan pula kagak jauh mak ini atau deh ambil tidak berwudu. Nah sebab dasarnya tidak ada. Kamu kira yo pun nak makan rusak berarti kan pura kibat jene. Cuma dia ni desa kada rusak atau deh. Jadi nanti lo kok tidak sare dia nak rusak. Nah sebab ke jene tak. Yang ini makan lagi pura kagak jauh mak jene atau deh. Nanti lo kok tidak sebab dia kada sare jene. Dia kagak jene. Nah mak itu. Jadi ambil yang meyakinkan. Tinggalkan yang meragukan. Kamu kira mereka apa tuh nas apa bawan. Pura cuma dari sana nasi tidak kalau dia kapannya loh, jadi masalah itu jadi sebenarnya kita itu tapi memang pasti lalai, pasti ada kelalaian. Makanya dari situ kita istighfar, dari situ kita sholat sunnah. Nah yang toko-toko nak boleh masuk puja jadi dijarang masuk puja sunnah. Sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan sholat sunnah itu lebih abdal kalau dibawa ke rumah, no? Lebih makanya nah sebab usahakan kita kesampaian tadi ini tahu sifat dua misi kok Allah Taala. Lihat itu pengaruh nak kau boleh masuk puja sunnah jadi di sekolah masjid. Lihat dia pak dia kan jatuh kau timak ke ketulan masuk pajak dia kan jatuh. Ya kau toko masjid wah maka dia punya tu. Oh wah bisa masih bisa terpengaruh tu. Ya kau boleh tak deh. Tapi dia makanya dia tu yang mana nak tahu makanya sampai puja sunnah nak masjid makanya aku bulan. Tapi yang kau tahu makanya sampai puja sunnah nak bulan insyaallah gampang itu sampai jadi. Kan di situ. Apa tak coba tapi aku neta nak tak sampai aku tu rewat aja mana masjid. Apa angkat sama kau tu ya nabi wana saya mata kau ni sedih melotoni mana kau ni berjual aja lah sunnah kan begitu maka kerja kami mandi masjid kerja kami mandi kumulaka setengah 3 ini jadi saya sudah ceramah 1 jam saya tadi tiba setengah 2 jadi saya wasiatkan bapak sekalian perbanyak ajak apa kosongkan istilahnya begini masing-masing orang itu punya dimensi kekuatan ibadah pada ibadah tertentu ini menggalak puasa sunnah tak lakukan. Jadi menggalak masuk kerja sunnah. Kan aku tuh, angkat aku suruh mau puasa nasi ya tu lagi ramalan saya isi pada rasa. Kasih. Iya, angkat aku tuh disuruh mau puasa sunnah nasi yang tu ramalan ada butuh kasih. Dia nulai. Tapi mungkin dia tidak mampu puasa sunnah, tapi sholat sunnah sempurna. Jadi dia itu mendekatkan diri dengan Allah dengan sholat sunnahnya. Jadi masing-masing punya kelebihan. Maka angkat tahu, menggalak masuk kerja sunnah, menggalak mau puasa sunnah, tapi dia kena subah. Dia pilih semua nasi dia apa? Jadi masing-masing kan ada. Jadi aja takkan ketian maka sikit. Ia tahu masih sikit tapi dia tak kalah misalnya sikit. Nah, makanya Allah itu memberikan kelebihan kepada hambanya dengan kelebihan tertentu. Jadi aja tercapai pada kata makan. Ukalayan cocoknya kata mereka. Begitu juga dosa. Angka tahu mulai tahan musimna, angka tahu dia mulai tahan musim. Angka mana tuh masalah nanti kau makan dia gak nyama payan dia gak masalah ini dia tuh makan. Kemana masalah nanti? Kau tanya apa ini apa cicir sama Tuhan? Iya. Angkat tahu Pak Boy sabaran ada laki nadi nak kena masuk tapi matuan nadi nak pakai mata musuh. Iya, kata tahu matuan nama kanja bayi ini nama kanja laki nama kanja anak nama kanja balik bola apa doca. Ini apa dia tetap angka mana masalah karena hidup itu kan pasti begitu diuji oleh Allah. Jadi aja tak ada yang tidak nadi dia tahu tapi namun kau kata begitu pasti itu ada. Makanya ke dalam kehidupan ini kita selalu introspeksi diri. Tapi upasangi yang penutup bahwa Allah pasti akan memberikan masalah selama orang itu masih hidup. Kenapa? Karena dengan masalah itu sebenarnya Allah membuka pintu rahmat supaya kita datang kepada Dia. Makanya apapun kondisi kita datang kepada Allah. Sogiki menyamangi lakai tanah kasih sayangnya bagus sampai lalu kayak dia terlambat. Apa yang ada tak sampai pasti ke masalah. Karena Nabi yang minta panggillah umatku menghadap kepadamu dalam keadaan senang. Kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, panggil dia dalam keadaan susah. Makanya kau tahu makanya lakai na kasih sayangnya tinggi, nadi na sampaja, tadi ni macam di lakai jatuh mana? Iya, pasti enggak masalah kau tuh selingkuh ni maga ni. Maka dah maga na selingkuh, nadi na untuk matahaju bayi ni na kau dia na selingkuh lakai. Macam di mana lakai na apa moto? Subhanallah.
Digasuro lah kan do. Iya. Pak waktu nama kanja kasih saya nalakai. Nah tuh di mana nonton sinetron. Nah pala mana sinetron untuk Indonesia na SCTV. Di sana macan rilakai na apa malas sudah dah. Astagfirullah. Macan rilakai na. Itulah maknanya ketika panggil dia dalam keadaan senang. Olira nggak kau menyamangi, tapi ya kau dena lau panorang susah supaya lalu itu. Karena Nabi tidak menginginkan umatnya jauh dari Allah. Itu kuncinya. Akhirul kalam Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi lagi bantu bisa masuk surga apalagi kalau manusia. Ini tentulah kedana kita tidak ada binatang melata di muka bumi ini pun yang menikmati harta kecuali saudara sedekah. Ikut melo mali dasar dia maka nama galungin antri balao pasti deketin. Yang begitu. Iya tidak akan begitu. Dalil soalnya kenapa? Karena itu kan sedekah. Memberi makan kepada kucing. Ya itu sampai itu motor tadi lo kan pakai mana itu komelo iman re na pandai joki. Itu kan sedekah. Ya. Itu tolak bala. Saya sederhana saja memahami kan istilah kita begitu. Nabi Ibrahim kan begitu. Cumero Nabi Ibrahim tanya coki na pandai agak balik tahu kasiasi. Iro Nabi Ibrahim na pelena kan nandre ko benena de nandre jolo ko dia tahu nasibah. Mendari lena andre na masuk itu siapa tahu. Jika pak anak-anak runtuh ada orang fakir miskin ada anak yatim baru dia panggil datang baru dia makan sama-sama. Makanya disebut Khalilullah. Karena dia tidak memakan rezeki Allah kecuali ada yang dia temani. Itu di biasa kau kata nasa mati di teman remak dia. Kung kagada saya ayo kai kalau tahu rasa pada tidak ketemu. Saya sering mengatakan begini. Ya kini angka labiran atau komelo malah lupa pahala. Ilat biram miyol di teman, na yol di teman sampaja. Betul. Kotomelo mak deke pahala. Iya ko yol di teman mas sampaja. Kacip di liwat tu malolongan. Yol di lo mas sampaja loro yang itu waktu untuk malolongan kecuali di pak guru bacaan sholat. Setiap nak baca malolongan. Tapi ya kuyoli itu lo mandre atau ya lagi pasti ada kemakanan. Tahu patah pulau sona patah pulau kuat tanah patah pulau 40 ada 40 malam itu. Napa cakup kuat tanah? Karena memang sudah diteliti dokter itu bahwa makanan yang kau makan selnya di dalam darahmu nanti 40 hari baru habis. Itu diteliti dalam kedokteran. Makanya memang makanan itu nanti ya kau mandre kau andre hara cicak patah pulau sudah patah pulau ini nanti diterima Pak Domo. Karena memang makanan haram itu belum habis. Kesunah situ kan ada lupa itu sunnah mentraktir. Iya sunnah mentraktir itu sunnah bu. Makanya ibu saya kasih tahu kalau masuk ke warung, tak masuk ke warung masuk ya contoh. Yang jelasnya masuk warung, ya kau kita tahu maka dah kasih tahu kurang-kurang mampu. Takat bini nu maka dah tabe. Katiro tarik kita tonya atau aku jalan. Satu orang saja. Itu 40 hari 40 malam itu luar biasa pak. Di Indonesia itu Indonesia paling kan 20.000 15.000. Begitu. Itu pasti dah katanya kan nimali patolak bala, katanya kan nimali untuk kesehatan. Nah sebab mage asalnya kan tetap faul bala, dawu mardakum bisadaqah. Burai bila sama nasabah pasti sedekah, tolaklah bala dengan sedekah, maka dana kita seandainya sedekah bersamaan dengan musibah, musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu berkahnya. Itu sederhana itu. Maka dia aku jadi kayak utama baru mustas dulu komi bola cuki tanah tapan. Iya, memberi makan kepada kucing itu sedekah. Artinya jangan kau anggap remeh sesuatu yang kau sedekahkan kepada binatang sekalipun. Itu kan kuncinya. Makanya kalau lagi pas saya mal di Bali na lagi cuki baleta aja tak kok. So untuk na cuki jangankan. Iya, sedekahkan saja itu. Iya. Kadang-kadang saya itu baru mengatakan enggak. Kita itu sebenarnya boleh jadi gara-gara pas sedekah tak iya rokat diri risan. Boleh jadi gara-gara sedekah itu kita bisa mendapatkan surga. Iya. Makanya ulama kita kan dari dulu begitu. Maka dede aja namanya, mudah-mudahan Pak Barakat pengalatan. Selesai. Iya. Jadi ini kuncinya. Jadi kehidupan itu begitu. Ajak tangga waktu kita jadi ibadah apa? Ibadah itu kalau kecil bu. Makanya saya selalu bilang, waktu terkasih sini masa belum sogi, asidah kami Pak Yako sogi pita sidak kai, dia itu namanya kata sidakah? Oh, iya betul bu. Ia tahu kasih kong kanina sa pulusa bu nasumbangan di 5 sak bukan 50% nasumbangan atau sa pulusa bu dina nan 5 sak nasumbangan berarti 50%. Itu tersogi itu 50 juta dina kada tersogi masumba 25 juta. Berarti na 500 bisa pun nasumbangan.
Iya kau kasih asik cedek, maka dong tadi kau kasih 10 taruh lima sumbangan 5 maka nanti cedek. Padahal dia cedek 50% harta tak tak diri. Coba tahu sogi kau si di miliar dina 540 juta nas sumbangan apa di padai di masa dulu. Nama-nama ikan. Makanya di waktu miskin asidah kami menik. Aja mas tata aja ngeliat sogi apa mereka tu pasti dah kata kau kasih asik. Kau belum hidup. Makanya man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Ya kau boleh ni mabere ni waktu macipi, insyaallah kalau mau ni kau masugi kau matu. Iya ti sampai kau kata maka dah. Weh ya ustaz dia pakasinya kini angka pakai jalan nak kau relakkan kada tahu tak ni. Nabi kita maka ni gini dia dah 10 dicedek malah ada kau main. Kau kata maka dia tu aku ya so di lau bantu aja tempat-tempat. Dari do cirinya tu. Enak kata kasihan si masih makan ni kau sogi. Begitu. Nah sebab ia tu tahu mas sumbang ibu, tanya tahu sogi, tahu masagi nami. Tanya tahu sogi, apa aku tahu sogi dia mana-mana mau tahu masagi nami dia tahu pak nama tu tahu sogi, aku macam cipi pak pedak dina dia tu nak dia. Asal mana kau tahu ini yang di lagi dia kata. Dia kata. Jadi dia tu tahu masjid, kai tahu masagi na, tanya tahu sogi. Tahu masagi na. Dia nak tahu tu 5 cipi pak pedak dina udah gagak. Makanya itu dari situlah kenapa kayak suratul waqiah iza waqatil waqiah itu kan untuk memberikan kekayaan hati. Sholat sunnah duha itu juga memberikan kekayaan hati. Iya tuh kok kaya hati ni tahu merasa ganda ni nasad ini tambah di nalek napa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya kumu syukuru kita tambah ya kok apa iya nama lapan nanti maka dawe mana sadid ditambah itu. Jadi nama mega kan itu terkontrol 5 dari pede macipi. Tapi itu gak lupa dia. Ini kuncinya. Makanya doa sebenarnya itu ada doa keduasan jiwa. Istilahnya ilau doa untuk alewi malah apa penadingi menyam. Itu termasuk membaca suratul waqiah, iza waqatul waqiah, kemudian sholat sunnah duha, kemudian zikir-zikir. Yang paling pendek itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu yang paling pendek bacaan yang bisa membuat hati itu agak lapang. Termasuk kau kata menderita hasil lemak berbaru, biasa madu jantung, maka dari itu masih lemak dari ini. Suruh baca surah Al-Kautsar, itu akan tenang. Itu pendek. Tapi lama Al-Kautsar tu, inna atayna, dia nanti dah apa mati bawah ni. Surah yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya itu. Itu surah hanya untuk menenangkan hatinya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat. Jadi karena arwahnya Nabi itu cuma dikasih nama. Kemudian Nabi itu bersedih. Kemudian malaikat itu menurunkan ini untuk menyembuhkan, menenangkan hati Rasul. Makanya kau tahu kena musibah, kemudian bersedih, suruh baca surah ini. Namanya kalau dia sholat sunnah, suruh tali penguku bisa dibaca berulang-ulang sampai 7 kali, 11 kali insyaallah. Itu akan ditenangkan hati. Ya kau kata tu 5 kasih masuk sopapen dina suruh amalkan insyaallah. Ada 2 zikir itu Bu yang menenangkan, termasuk raditu billahi rabbil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu juga untuk menenangkan hati. Itu makanan itu syahadat pemulang. Soalnya itu syahadatnya jiwa. Dan itu jaminan Bu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu ada 2, 3 kali atau 7 kali, maka dia akan mendapatkan syafaat itu kalau dia akhir. Itu mudahnya itu jatuh. Jadi kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Muhammadiyah itu hafal betul ini. Karena sering dipakai. Makanya saya itu sebenarnya doa-doa seperti itu penting. Karena ruh itu kita, jiwa kita itu membutuhkan itu. Ilmu itu untuk akal. Sedangkan hati itu zikir. Jadi hati itu perlu ditenangkan. Untuk menenangkan hati itu zikir. Kalau akal itu ilmu. Nah, sisanya memang itu. Jadi aku mikir patanang kita karena makanannya ruh itu zikir. Kalau makanannya jasad, itu makanan kasar. Makanya itu setiap kita mau makan, sebenarnya kita bersikir dengan membaca basmalah. Itu juga untuk ruh. Jadi sebenarnya itu diseimbangkan. Tapi itu watak kalili, namun dia nanti si ratu tahun. Bisa hidup. Maka boleh, dia mungkin Ustaz. Berapa lama tidur yang ashabul kahfi? Siapa tidur? 300 tahun lagi. Tidak makan. Tapi dia tidak mati. Matanya tidak buta karena dia tidur, terbuka sedikit matanya. Sehingga dia tetap kena cahaya. Itu dia tidak makan selama itu tapi tidak mati. Kan begitu? Coba.
Makanya orang-orang itu mau kedaki, kok kata makan dan ya kode nandre mati, oh itu beda. Orang bisa tidak makan 40 hari itu tidak apa-apa. Yang penting zikirnya. Cuma kami itu, itu sampai ke puasa teh, itu tahu dia nak puasa liwat dia tu liwat dan tahu mau puasa. Kan begitu. Ah, kenapa? Itu karena ruh yang menopang. Itu ada kuncinya. Makanya ibu harus pelajari itu. Karena termasuk zikir itu. Makanya setiap mau minum bacakan doa. Yang doa paling pendek kan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Islam itu sebenarnya Bu, dia nawat ditumapi kok agak-agak kau dapat doa. Setelahnya juga berdoa. Makanya doa umum itu Bismillah. Kalau tidak hafal doa khusus tuh, aku tuh memang tidur Bismika Allahumma ahya wa bismika motoki alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Kalau mau masuk mesti Allahumma ftah li Allahumma barahmatik masuk Allahumma nas'aluka. Sebenarnya itu doa sebenarnya doa khusus. Tapi kan dia yang mana nanti mamplah. Sebab kata dia nak nasi sekolah agama. Nah sedih ini apalah itu alih baca tuh memang tidur. Makanya pakai doa umum. Bismillah. Karena ini Bismillahirrahmanirrahim tidur deh. Motoki alhamdulillah selesai. Kan begitu. Jadi yang daripada besok. Kan begitu. Meki ma baju aja Bismillahirrahmanirrahim. Ila kai baju alhamdulillah rabbil alamin. Meki mandi Bismillahirrahmanirrahim. Motoki alhamdulillah. Meki minum bismillah. Cuma kalau minum itu ada sanadnya. Saya dapat itu hadis. Kau minum ya Bismillahirrahmanirrahim. Napa minum? Kemudian ditelan. Kemudian baca alhamdulillah rabbil alamin. Mak bismillah sikit. Napa minum? Napa ditelan. Kemudian alhamdulillah rabbil alamin. Napa sikit mak bismillah. Napa minum? Napa kata alhamdulillah. Napa paling tak? Siapa yang minum dengan cara seperti itu, maka dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu dijaga. Ya ini dari kita di tongkat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya. Itu tata cara minum yang sunnah itu. Iya. Jadi kalau mau minum air itu selama masih ada di dalam perut, insya Allah tidak melakukan dosa. Dan itulah yang membuat orang kadang mudah khusyuk dalam sholatnya, mudah zikir. Dari situ. Kenapa kita selalu berdoa setiap mau makan, setiap mau minum? Ini kena kuncinya supaya roh kita itu terbantu untuk melakukan ibadah. Padahal mereka mikir matiin roh. Ayo kok alarm nih pakai bu, dia toto, moto balik boleh dia pada moto ini. Mastilnya laras itu tonda-tonda, setiap kali 5 menit, setiap kali 15 menit, setiap kali 20 menit. Tidak dia moto balik bola, saat tinggal alarm nak bola. Tidak kali-kali karena rohnya yang tidak mendengar. Makanya pas saat mau tidur, minta supaya roh membangunkan kita. Mati roh. Begitu betul, mata tidur dia itu namanya baca. Maka dia kok ya roh mati roh musuh letak dulu pasti motor kok. Maka dia kiasan kan dia sate itu roh yang diangkat, roh yang kau suruh membangunkan. Maka ilau, tak dulu kata TC kok dekat masa payah. Bangun itu. Apalagi kalau dimunculkan sebelum tidur, bagaimana dimunculkan? Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu akan bangun dengan mudah. Tuh bumi kolaran ini renung nggak deh, kembali bola akan lagi nggak dia betul motor ini. Yang kali ini begitu. Jadi sebenarnya dalam agama ini kita harus menseti. Makanya penting pengajian, penting kita belajar. Kamu tuh tak cek, maganeta atau guru. Saya saja yang mulai dari pesantren sama guru kemudian kuliah, kemudian ini selalu belajar. Sampai hari ini masih tetap selalu terus. Apa-apa disenang ini kapura ada saja. Makanya satu musibah besar itu ketika seorang tidak lagi belajar. Saya diwasiatkan itu musibah besar itu ketika ada ustaz sudah berhenti belajar, hanya mengajar, itu musibah. Guru psikolog aja di mak guru membawa itu fatal itu. Karena ilmunya tidak bertambah. Makanya terus agur mungkin. Ya penjelasan seperti itu bagus. Cuma yang itu kuma pengajian di mata lu digagasi kirina itu akan kosong kalau. Namun itu istighfar ini kita baca. Pak, angkat istighfar, mana saya najani pun Allah Ta'ala. Siapa yang membaca satu kali kata Nabi di siang hari, pasti dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Kalau dia meninggal. Istighfar itu yang dia baca satu kali di malam hari, kalau dia meninggal di malam itu, pasti dia mendapatkan jaminan surga. Jadi diajak sama silang. Itulah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi. Istighfar itu yang segitu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambika faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal itu? Hafal itu, hafal. Berkaloh itu kalau itu yang kita hafal. Pendek. Kapan kita baca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh. Ya kupura kita masuk jam menghadiri maka jalan atau sudah sholat asar. Karena petang itu kan asar. Cuma lebih bagusnya sebenarnya itu maghrib. Jadi kupura kita masuk jam menghadiri, kita baca satu kali.
Meki baca kata lu lagi bagus. Kemudian sudah sholat subuh juga baca 1 kali. Jadi baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha. Sekali itu Allahumma anta rabbi. Sebenarnya ada beberapa doa itu yang menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulli syai', rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan ismul azam. Siapa yang berdoa dengan menggunakan kalimat ini pasti doanya mustajab. Iya, jadi itu ismul azam. Jadi kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan pakai untuk sayyidul istighfar. Makanya tak apa. Dibacakan anak-anak kita itu bisa dibacakan. Iya, untuk doanya itu gampang. Ambil saja di HP, ketik di Google sayyidul istighfar itu akan muncul. Kemudian tadi saya mengatakan niat. Jadi semua aktivitas aja tak ada sampaian tidak. Saya tidak masuk kalau sholat kan sudah selesai tentang niat. Semua aktivitas itu harus dengan niat. Itu tadi, apapun yang kita mau lakukan. Nah sebab makanya sebenarnya ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu kan sebenarnya agak takatai. Kan begitu. Setiap mau mulai sesuatu itu kan ada sepanjang. Oh ya sholat. Banyak kita keliru itu menganggap bahwa sholat itu ibadah formal. Yang hanya bacaannya saja. Oh keliru betul itu. Saya itu kalau sholat itu menambah doa. Utamanya pada saat sujud terakhir. Cuma tidak dilafazkan, saya tidak dilafazkan. Cukup dengan dalam hati. Nah sebabkan kuncinya begini. Magis ini na ibadah nangka sampai jannah. Angka atau doa nah. Barakna. Doa musafir. Kemudian ada juga sholat sunnah musafir. Apa bedanya? Enggak? Doa musafir dengan sholat sunnah musafir. Kan bedanya cuma satu sholat, satu tidak sholat. Kan begitu. Kenapa Rasulullah kalau mau jalan melakukan sholat sunnah musafir? Nah padahal sudah ada doa musafir. Tak baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tapi kenapa mesti sholat? Karena komunikasi langsung itu cuma sholat. Kalau doa itu masih perantara malaikat. Apa ya kok malaikat? Itu kami sih kita lapor. Nah ya khusus ini terjauh. Arabata rewa, nah dia patut dilapor. Kan begitu. Coba pikirkan itu. Iya kok milaudoni, kan setiap doa itu dicatat oleh malaikat. Dan malaikat itu setiap 1 pekan itu melapor hari Kamis. Makanya orang puasa di hari Kamis. Puasa sunnah. Karena di situ semua ibadah dan permintaan itu dilapor. Kamu kudu dilapor. Jadi makanya kalau di Kamis dilapor. Rasa sini terjokah. Araba angkat rewa. Nah dia patut dilapor. Pak doa datang ke rewa. Tapi kalau kita sholat itu langsung komunikasi dengan Allah. Pada komik misalnya, Mekilo Jakarta. Bisa naik mobil. Tapi isi ulan apa kila tuh? Maka nama kapelawai, 2 hari 2 malam. Tapi mah pesawat, petak jam. Ya komiti Malaysia, atau di bumi. Apa gitu? Daripada mana salah. Jadi sebenarnya sholat itu adalah menelpon langsung kepada Allah. Makanya maka dia komeko sifat bicara langsung ko halatala sampai aja kok. Ya komeko maka ini ada ko halatala, ngaji kok. Kan begitu. Itu kuncinya. Makanya apapun itu pasti ada sholatnya bu. Kenapa sudah ada doa taubat? Kenapa tidak ada sholat sunat taubat? Aku dia dilapor umat kan begitu. Pada mau ke Pak Bupati tuh. Ya ke Pak Camat tali proposal. Kalau di kantor, ini bawa. Pak Desa tali proposal. Napa nih ke Maliawa? Napa nanti lo ke Pak Camat? Napa nanti lo di? Iyo pokoknya telepon Pak Bupati langsung. Sholat itu adalah bicara langsung dengan Allah. Makanya sholat itu yang berubah cuma niatnya. Bacaannya tetap sama semua. Napa nih kesalahan tadi? Udah pimat dari salah. Napa kimilau do? Terlambat bos. Terlambat. Masa udah ditutup teleponnya? Napa kimilau? Ilalana. Di saat komunikasi dengan Allah minta. Iya karena Abu Dudi konsum. Iya karena setelah ini. Itu udah milau turu. Tapi ngomong nih agak minasakta. Aja dapat terui. Kan begitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Sini apa puji kemana pengelola kupu maupun di sini ndak lang. Ar-Rahman Rahim pemerja pakemasin nenek marja pacarina. Malik yaumidin pemakunan sukiam. Iya kana budi di pung sompa. Wa iya kana stai itu pun remi lautulu. Maka ni pung ala tak we mak denung ya takku kuya. Maka dah aga do lau ataku. Mapa sih tak rugi. Lepangi aga tak cinai. Makanya sholat itu niatnya jidon tak gantung. Karena doanya ini bisa diisi. Kan begitu. Ukur sujud baca Qurannya, di situ kita minta. Tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Ukur dia bilang, aja nak pakai milih atau hati nak pakai.
Fil alamin innaka Hamidum Majid. Angkat topak doa kamu tuh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma na'udzubika min azabil qabri wa azabil jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Tapal amir itu. Itu Nabi tamah pasal usi kaya Muaz. La tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula. Upasakum Muaz, wasiatkan ku Muaz. La tada'anna fi kulli duburi salatikum ajalalu mututu isinina sampai jamu antakula kecuali engkau membaca Allahumma inni ala zikrika ikut tabantu ka kasih untuk si mata maringan laga koridi wa syukrika tabantu ka supaya selalu ka angka mancaji atas syukur lo koridi wa husni ibadatika tapancaji po iya ibadahku ibadah yang paling sempurna di sisi apa dia syukur tu kata masam pajak oh kemana dia tuh mbak ini apa kada di bukan pukul pun Allah gitu. Nah pemanang yang mubah, nah pemanang yang ketaki itu. Makanya karena kekurangan itu, dia nasuku tu mengilono kepada Allah Taala, terima sempurna dia ibadah aku dia itu kasih nasuku pun. Makanya Nabi tamakada la tada'anna fi kulli duburi salatikum. Aja lalu mututu isinina sampai jam. Nah sabak magai edeka mana suku nah dia mau pengulu. Pada kung kagagay jama to kurang di jama nalini laporan di jama ini sama kada dia ro nasuku ipudani makada itabe ka laporan ko ita pasukur ka kasi deto nasuku elena na kadiki ko kakurang. Jadi puang Allah Taala menutup memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan. Apa dia ada tahu suku ibadah namanya lima kanjak masuk pajak nama kanjak kita tak jadi Allahu akbar. Iya nang kasu ketumuni nasayani berasi kan nasalanya berasi kan pada masa pajak ini. Denule, suku pasti yang kekurangan denule bu. Tapakan jaki paling ngerat tak lupa bacaan. Ipakan jaki baca ya lupa keresian rekan. Dia itu tatai. Yang itu apa kau tu mampir jama citi meni patuju paling ngerangnya mani. Yang ada rokok imangnya rokok tu yang kau tu masa pajak jadi dia sudah tahu nggak lewe. Mengkalau atau badari kau masa pajak inasam. Kalau berkat lagi nak kagak. Matahaya bawa nada, saya padahal dia pakai rumus dan nawati. Itu kita selalu mengambil yang meyakinkan. Kegayasan, ya kumakadaki telu gaji apa gaji atau telu yang jelasnya kan telu. Iya lo apa emang gale tinggalkan yang 4, ambil 3. Aja takkan apa mawana. Salah. Jadi ya kumakadaki telu atau apa kan jelas telu nih. Cuma yang ragu kiri 4, maka tinggalkan yang 4 katakan 3. Pada kumakaraki rusak ke jero jene ku atau de ambil tidak rusak karena dasarnya ke jene ta yang kumakaraka makaraki pula ke jero mak jene atau de ambil tidak berwudu. Nah sebab dasarnya tidak ada. Kama kira yo pun nak makada rusak berarti ka pura ki jene cuma de ni desa kada rusak atau de jadi lagi loko tidak sare de na rusak. Nah sebab ke jene ta yang kumakaraki pura ke jero mak jene atau de lagi loko tidak sebab de dasar jene de ka jene. Nah begitu. Jadi ambil yang meyakinkan, tinggalkan yang meragukan. Nah, makanya mereka apa tuh nas apa bawan. Pura cuma dari sana nas tidak. Kalau dia apa ya? Jadi masalah. Itu. Jadi sebenarnya kita itu, tapi memang pasti lalai. Pasti ada kelalaian. Makanya dari situ kita istighfar, dari situ kita sholat sunnah. Nah yang toko-toko nak boleh masuk pojok jadi bicara masuk pojok sunnah. Sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan sholat sunnah itu lebih abdal kalau dibawa ke rumah. Tahu? Tapi makanya nasabah usahakan ini kesampaian tadi ini tahu. Sifat dua misi kok Allah Taala. Lihat itu pengaruh nak kau boleh masuk pojok sunnah jadi di sekolah masjid. Lihat dia Pak dia kan gitu kau timak ke ketulan masuk pojok dia kan gitu. Ya kau toko masjid wah maka dia punya Allah. Wah bisa masih bisa terpengaruh tuh. Ya kau boleh kan deh. Tapi dia makanya dia tu yang mana nak tahu makanya sampai pojok sunnah aku masjid makanya aku pulang. Tapi yang kata makanya sampai sunnah aku bulan insyaallah gampang itu sampai jalan. Kan di situ. Apa tak coba tapi aku neta nak sampai jalan tu rewat aja mana masih. Apa kata mak aku ya nabi wana saya. Mata koni sa di melotoni mana apa ni berjual aja sunnah. Oh, kan begitu maka kerja kami mandi masjid. Kerja kami mandi pulang. Wis setengah 3 ini. Jadi saya sudah ceramah 1 jam. Saya tadi tiba setengah 2. Jadi saya wasiatkan Bapak sekalian perbanyak ajak apa kosongkan istilahnya begini, masing-masing orang itu punya dimensi kekuatan ibadah pada ibadah tertentu. Jadi magalai mak puasa sunnah tak lakukan. Jadi magalai masuk kerja sunnah. Kan mak tu, angkat tu suruh mak puasa nasi ya tu lagi ramalan isi pada sarasa. Kasih. Iya, angkat tu mak tu disuruh mak puasa sunnah nasi ya tu ramalan mana butuh kasih.
Dinilai. Tapi mungkin dia tidak mampu puasa sunnah, tapi sholat sunnahnya sempurna. Jadi dia itu mendekatkan diri dengan Allah dengan sholat sunnahnya. Jadi masing-masing punya kelebihan. Maka angka tahu, Magala masih punya sunnah, Magala mau puasa sunnah, tapi dia kena subah. Dia pilih semua anak saya dia ada. Jadi masing-masing kan ada. Jadi aja takkan ketian maka sikit. Dia tahu masih sikit, tapi dia tak kalah, misalnya sikit. Nah, makanya Allah itu memberikan kelebihan kepada hambanya dengan kelebihan tertentu. Jadi aja tercapai pada kata makan. Ukalayan cocoknya kata ukal. Begitu juga dosa. Angka tahu mulai tahan musimna, angka tahu dia mulai tahan musim. Angka mana tuh masalah nanti aku makan nanti. Dia mas nyama payan dia masalah ini dia tuh makan. Kemana masalah nanti? Kau tanya apa ini apa cicir sama tuan? Iya. Angka tahu Pak Boy sabaran ada laki. Jadi nak kena susah tapi matuan dia nampak mata musuh. Iya. Kata tahu matuan nama kanja apa ini nama kanja laki nama kanja anak nama kanja. Oh balik bola nampak doca. Ini apa dia tetap angka mana masalah karena hidup itu kan pasti begitu diuji oleh Allah. Jadi aja tak ada yang tidak mandi dia tahu tapi namun kau kata begitu pasti itu ada. Makanya ke dalam kehidupan ini kita selalu introspeksi diri. Tapi upasani yang penutup bahwa Allah pasti akan memberikan masalah selama orang itu masih hidup. Kenapa? Karena dengan masalah itu sebenarnya Allah membuka pintu rahmat supaya kita datang kepada. Makanya apapun kondisi kita datang kepada Allah. Sogiki menyamangi lakai tanah kasih sayangnya bagus sampai jalan lalu kayak dia tetap lama. Apa yang ada tak sampainya pasti ke masalah. Karena Nabi yang minta, panggillah umatku menghadap kepadamu dalam keadaan senang. Kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, panggil dia dalam keadaan susah. Makanya kau tahu makanya lakai na kasih sayangnya tinggi, nadi na sampainya, aja nih macam di lakai satu mana. Iya, pasti ke masalah kau tuh. Salingku ni maga ni. Maka na maga na salingku. Na din to matahad yu bayin na ko din na salingku lakay. Macam ri manilaki na napamoto. Subhanallah. Di gasuro ko lakay do. Iya. Pak waktu na makanya kasih sayang na lakay. Na to di manonton ni sinetro. Na pala mana sinetro mo kun dosiya na SCTV. Di sana macam ri lakay na tapamalas udah dah. Astagfirullah. Macam ri lakay na. Itulah maknanya ketika panggil dia dalam keadaan senang. Olira nggak kau menyamangi, tapi ya kau dena lau panorang yang susah supaya lalu itu. Karena Nabi tidak menginginkan umatnya jauh dari Allah. Itu kunci. Akhirul kalam Allahumma kita nonton itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi lagi bantu bisa masuk surga apalagi kalau manusia. Ini itulah kedana kita tidak ada binatang melata di muka bumi ini pun yang menikmati harta kecuali itu adalah sedekah. Ikut melo mali dasar dia maka ada galungin antri balao pasti deketin. Yang begitu? Iya, tidak akan begitu. Dalil apa? Soalnya kenapa? Karena itu kan sedekah. Memberi makan kepada kucing. Ya itu sampai ke motor tadi lo kan pakai mana itu? Komelo iman re, na pandai cucinya. Itu kan sedekah. Ya. Itu tolak bala. Saya sederhana saja memahami kan istilah kita begitu. Nabi Ibrahim kan begitu. Cumero Nabi Ibrahim tanya coki na pandai agak balik tahu kasih. Iyaro Nabi Ibrahim na pilena kan nandre ko binina di nandre jolo ko dia kata nasibah. Mendari lena andre na masuk itu siapa tahu. Engkau pa anak-anak na runtuh ada orang fakir miskin ada anak yatim baru dia panggil datang baru dia makan sama-sama. Makanya disebut Khalilullah. Karena dia tidak memakan rezeki Allah kecuali ada yang dia temani. Yo di biasa kau kata nasa mati bituman rima dia. Kung kagak ayo kai kalau tahu rasa padi tidak ketemu. Saya sering mengatakan begini. Ya kini engkau labiran atau komelo malah lupa pahala. Ilat biramiyol iteman re na yayol itema sampaja. Betul. Kotomelo mak deke pahala. Iya ko yoli te lo mas sampaja. Kacip di waktu malolongan. Yoli lo mas sampaja loro ini tuh waktu untuk malolongan kecuali di pagul bacaan sholat setiap na baca malolongan. Tapi ya kuyoli itu lo mandre atau ya lagi pas ida ke makanan. Tahu patah pulau sona patah pulau kuat tanah patah pulau 40 ada 40 malam itu. Napa campur kuat tanah? Karena memang sudah diteliti dokter itu bahwa makanan yang kau makan selnya di dalam darahmu nanti 40 hari baru habis. Itu diteliti dalam kedokteran. Makanya memang makanan itu nanti ya kau mandre kau andre hara cicak patah pulau sudah patah pulau dia nanti diterima Pak Domo. Karena memang makanan haram itu belum habis. Kesunah situ kan ada lupa itu sunnah mentraktir. Iya sunnah mentraktir itu sunnah bu. Makanya ibu saya kasih tahu kalau masuk ke warung, tak masuk ke warung masuk ya contoh. Yang jelasnya masuk warung, ya kau kita tahu maka kasih tahu kurang-kurang mampu.
takat bini nu memang kada tabe katiro tarik katonya atau apa wajar. Satu orang saja. Itu 40 hari 40 malam, itu luar biasa Pak. Di Nasiaga itu Nasiaga paling kan 20.000 15.000. Begitu. Itu pasti dah katanya kan nimali patolak mala, katanya kan nimali untuk kesehatan. Nah sebab mage asada kan tak faul bala, dawu mardakum bisadaqah. Burai bila sama nasabab pasti sedekah, tolaklah bala dengan sedekah, maka dana kita seandainya sedekah bersamaan dengan musibah, musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu berkahnya. Itu sederhana itu. Maka dia aku jadi kayak utama baru ustaz dulu komi bola cuki tanah tapan. Iya, memberi makan kepada kucing itu sedekah. Artinya jangan kau anggap remeh sesuatu yang kau sedekahkan kepada binatang sekalipun. Itu kan kuncinya. Makanya kalau kau lagi pas saya balik ala lagi cuki balik aja tak untuk nak cuki jangankan. Iya, sedekahkan saja itu. Iya. Kadang-kala saya itu baru mengatakan enggak, kita itu sebenarnya boleh jadi gara-gara pas sedekah tak iya rokat diri risal. Boleh jadi gara-gara sedekah itu kita bisa mendapatkan surga. Iya. Makanya ulama kita kan dari dulu begitu. Maka dede aja namanya, mudah-mudahan Pak Barakat pengalatan. Selesai. Iya. Jadi ini kuncinya. Jadi kehidupan itu begitu. Ajak tangga waktu kita ibadah apa? Ibadah itu kalau kecil bu. Makanya saya selalu mengatakan. Waktu terkasih sini masa belum sogi asidak kami Pak Yako sogi pita sidakai dia tu namanya kata sidakah. Oh, iya betul bu. Iya tahu kasih kong kanina 10 sabu na sumbang di 5 sabu bukan 50% na sumbang atau 10 sabu dina na 5 sabu na sumbang berarti 50%. Itu tahu sogi ko 50 juta dina kada tahu sogi mas sumbang 25 juta. Berarti na 500 bisa kuna sumbang. Iya kau kasih asik cedek maka dong tadi kau kasih 10 satu taruh lima sumbangan 5 satu maka lagi cedek padahal dia cedek 50% harta tak tak diri. Coba tahu sogi kau si di miliar dina 540 juta nas sumbangan aku di padai di 5 satu ini. Nama-nama ikan. Makanya di waktu miskin asidah kami menit. Aja nas tata aja ngeleta sogi apa mereka tu pasti dah kata kau kasih asik. Kau belum hitung. Makanya man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Ya kau boleh lima beregi waktu macipi, insyaallah kalau mau niku masugi ko matu. Iya ti sampai kau kata maka dah. Weh ya ustaz dia pakasinya kini ke papedali na korelatan kada tahu kan ini. Nanti kita makan ni gini dia nak 10 dicedek malah ada kau main. Kau kata maka dia tu aku ya so di bantu aja tempat dali do cilinya tu. Yang kata kasihan si masih makan di kosogi. Begitu. Nah sebab ia tu tahu mas sumbang ibu, tanya tahu sogi, tahu masagi nami. Tanya tahu sogi, apa aku tahu sogi dia mana-mana mau tahu masagi nami dia tu pak nama tu tahu sogi aku macipi pakai nak dina dia tu nak dia. Asal mana kata tahu dia lagi dia kata. Kita kata. Jadi dia tu tahu masih dah, tahu masagi na, tanya tahu sogi. Tahu masagi na. Yang nak kata tu 5 cipi pakai nak dina udah gagak. Makanya itu dari situlah kenapa kayak suratul waqiah iza waqatil waqiah itu kan untuk memberikan kekayaan hati. Sholat sunnah duha itu juga memberikan kekayaan hati. Iya itu kok kaya hati ni tahu merasa ganda ni nasad ini tambah di nalek napa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya kumu syukur kita tambah ya kok apa iya nama lapan nanti maka dawe mana sedikit ditambah itu. Jadi nama mega kan itu teh kontu 5 dari ke pede macipi. Tapi itu gak ada kan. Ini kuncinya. Makanya doa sebenarnya itu ada doa keduasan jiwa. Istilahnya ilau doa untuk ale malapa papena dingi menyam. Itu termasuk membaca suratul waqiah, iza waqatul waqiah, kemudian sholat sunnah duha, kemudian zikir-zikir. Yang paling pendek itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu yang paling pendek bacaan yang bisa membuat hati itu agak lapang. Termasuk kau kata menderita hasil lemak berbaru, biasa madu jantungnya, maka dari itu masih lemak dari ini. Suruh baca surah Al-Kautsar, itu akan tenang. Itu pendek. Tapi lama Al-Kautsar tuh, inna atena, ya nanti dah pelak nanti bawah ni. Surah yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya itu. Itu surah hanya untuk menenangkan hatinya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat. Jadi karena arwahnya Nabi itu dicumut ke sini mati. Kemudian Nabi itu bersedih. Kemudian malaikat itu menurunkan ini untuk menyembuhkan, menenangkan hati Rasul. Makanya kau kata karena musibah kemudian bersedih suruh baca surah ini.
Namanya kalau dia sholat sunat suruh tali penguku bisa dibaca berulang-ulang sampai 7 kali, 11 kali insyaallah. Itu akan ditenangkan hati. Ya kung kata to 5 tasila-sila masuk sa papinadina suruh amalkan insyaallah. Ada 2 zikir itu Bu yang menenangkan, termasuk raditu billahi rabbil bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu juga untuk menenangkan hati. Itu makanan itu syahadat pemula. Soalnya itu syahadatnya jiwa. Dan itu jaminan Bu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu ada 2, 3 kali atau 7 kali. Maka dia akan mendapatkan syafaat kalau dia akhir. Itu mudahnya itu jatuh. Jadi kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Muhammadiyah itu hafal betul ini. Karena sering dipakai. Makanya saya itu sebenarnya doa-doa seperti itu penting. Karena ruh itu kita, jiwa kita itu membutuhkan itu. Ilmu itu untuk akal. Sedangkan hati itu zikir. Jadi hati itu perlu ditenangkan, untuk menenangkan hati itu zikir. Kalau akal itu ilmu. Nah, sisanya memang itu. Jadi aku mikir patanangnya kita karena makanannya ruh itu zikir. Kalau makanannya jasad, itu makanan kasar. Makanya itu setiap kita mau makan, sebenarnya kita bersikir dengan membaca basmalah. Itu juga untuk ruh. Jadi sebenarnya itu diseimbangkan. Tapi itu watak kalili, namun dia nanti si ratu tahu. Bisa hidup. Maka dia mungkin Ustaz, berapa lama tidur yang ashabul kahfi? Saya tahu begitu. 300 tahun lagi tidak makan. Tapi dia tidak mati. Matanya tidak buta karena dia tidur, terbuka sedikit matanya sehingga dia tetap kena cahaya. Itu dia tidak makan selama itu tapi tidak mati. Kan begitu? Coba. Makanya orang-orang itu mau keraki, kok kata makan dan ya kode nandre mati. Oh itu beda. Orang bisa tidak makan 40 hari itu tidak apa. Yang penting zikirnya. Cuma kami itu, itu sampai ke puasa teh, itu tahu dia nak puasa lingkup dia tu liwasan dan tahu puasa. Kan begitu. Kenapa? Itu karena ruh yang menopang. Itu ada kuncinya. Makanya ibu harus pelajari itu. Karena termasuk zikir itu. Makanya setiap mau minum bacakan doa. Yang doa paling pendek kan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Islam itu sebenarnya Bu, dia nawat ditumapi kok agak-agak boleh dapat doa. Setelahnya juga berdoa. Makanya doa umum itu Bismillah. Kalau tidak hafal doa khusus tuh, aku tuh memang tidur Bismika Allahumma ahya wa bismika motoki alhamdulillahilladzi ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur. Kalau mau masuk mesti Allah maftahli Allah wa rahmatik masuk Allah minassalukum. Sebenarnya itu doa sebenarnya doa khusus. Tapi kan dia yang mana nanti mamplah. Sebab kata dia nak nasi sekolah agama. Nah sedih ini apalah itu ambil baca untuk memang tidur. Makanya pakai doa umum. Bismillah. Karena ada Bismillahirrahmanirrahim tidur. Untuk ya alhamdulillah selesai. Kan begitu. Jadi yang daripada besok kan begitu. Meki ma baju aja Bismillahirrahmanirrahim. Ila kai berdiri alhamdulillah rabbil alamin. Meki mandi Bismillahirrahmanirrahim. Masuk alhamdulillah. Meki minum bismillah. Cuma kalau minum itu ada sanadnya, saya dapat itu hadis. Kau minum, ya Bismillahirrahmanirrahim. Napa minum, kemudian ditelan, kemudian baca alhamdulillahirabbil alamin. Mak bismillah sikit, napa minum, napa ditelan, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Napa sikit mak bismillah, napa minum, napa kena alhamdulillah. Napa paling tak? Siapa yang minum dengan cara seperti itu, maka dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu dijaga. Ya ini dari kita di tongkat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya. Itu tata cara minum yang sunnah itu. Iya. Jadi kalau mau minum air itu selama masih ada di dalam perut, insya Allah tidak melakukan dosa. Dan itulah yang membuat orang kadang mudah khusyuk dalam sholatnya, mudah zikir. Dari situ. Kenapa kita selalu berdoa setiap mau makan, setiap mau minum? Ini kena kuncinya supaya ruh kita itu terbantu untuk melakukan ibadah. Padahal mereka mikir matiin roh. Ayo kok alarm nih pakai bu, dia toto, moto balik boleh dia pada moto ini. Mastilnya laras tonda-tonda, setiap pali 5 menit, setiap pali 10 menit, setiap pali 20 menit. Tidak dia notok, moto balik bola ada saat tinggal larang aku bola ada. Dan kali-kali karena ruhnya yang tidak mendengar. Makanya pas saat mau tidur minta supaya ruh membangunkan kita. Mati roh. Begitu betul, mata tadi roh dia itu namanya baca. Maka dia kok ya mati roh musuh letak dulu pasti moto kok. Maka dia kiasan kan jasad itu ruh yang diangkat, ruh yang kau suruh membangunkan. Maka ilau tak duka tete sekot dekat masa payah. Bangun itu. Apalagi kalau dimunculkan sebelum tidur. Bagaimana dimunculkan? Baca la ilaha
illallah, la ilaha illallah. Itu akan bangun dengan mudah. Tuh bumi kolaran ini renung nggak deh, nggak balik bola atau balik nggak deh betul motor ini. Yang kali udah begitu. Jadi sebenarnya dalam agama ini kita harus menseti. Makanya penting pengajian, penting kita belajar. Kamu tuh tak cek, maga neta atau guru. Saya saja yang mulai dari pesantren sama guru tak, kemudian kuliah, kemudian ini selalu belajar. Sampai hari ini masih tetap selalu terus. Apa-apa disenang ini Quran. Ada saja. Makanya satu musibah besar itu ketika seorang tidak lagi belajar. Saya diwasiatkan itu musibah besar itu ketika ada ustaz sudah berhenti belajar. Hanya mengajar, itu musibah. Guru psikolog aja di mak guru membawa, itu fatal itu. Karena ilmunya tidak bertambah. Makanya terus agur mungkin. Pokoknya penjelasan seperti itu bagus. Cuma yang itu kuma pengajian di mata lu digagas sikirina itu akan kosong kalau. Namun itu istighfar ini kita baca. Pak, angkat istighfar, mana sana najani pun Allah Ta'ala. Siapa yang membaca satu kali kata Nabi di siang hari, pasti dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Kalau dia meninggal. Istighfar itu yang dia baca satu kali di malam hari, kalau dia meninggal di malam itu, pasti dia mendapatkan jaminan surga. Jadi diajak sama silang. Itulah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi. Istighfar itu yang segitu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lama tuh? Hafal itu, hafal. Berkalopo itu kalau itu yang kita hafal. Pendek. Kapan kita baca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh. Ya kupura kita masuk jam menghadiri maka jalan atau sudah sholat asar. Karena petang itu kan asar. Cuma lebih bagusnya sebenarnya itu maghrib. Jadi kupura kita masuk jam menghadiri, kita baca satu kali. Meki baca kata lu lebih bagus. Kemudian sudah sholat subuh juga baca satu kali. Jadi baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha. Jika itu Allahumma anta rabbi, sebenarnya ada beberapa doa itu yang menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulli syai', rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan ismul azam. Siapa yang berdoa dengan menggunakan kalimat ini pasti doanya mustajab. Iya, jadi itu ismul azam. Jadi kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan pakai untuk sayyidul istighfar. Makanya tak apa dibacakan, anak-anak kita itu bisa dibacakan. Iya, untuk doanya itu gampang. Ambil saja di HP, ketik di Google sayyidul istighfar itu akan muncul. Kemudian tadi saya mengatakan niat. Jadi semua aktivitas aja tak ada sampaian tidak. Saya tidak masuk kalau sholat kan sudah selesai tentang niat. Semua aktivitas itu harus dengan niat. Itu tadi, apapun yang kita mau lakukan. Nah sebab, makanya sebenarnya ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu kan sebenarnya agak takatai. Kan begitu. Setiap mau mulai sesuatu, itu kan sepanjang. Oh ya sholat. Banyak kita keliru itu menganggap bahwa sholat itu ibadah formal. Yang hanya bacaannya saja. Oh keliru betul itu. Saya itu kalau sholat, itu menambah doa. Utamanya pada saat sujud terakhir. Cuma tidak dilapaskan, saya tidak dilapaskan. Cukup dengan dalam hati. Nah sebabkan kuncinya begini. Magis ini na ibadah, nangka sampai jannah, angka atau doa nah, barakna, doa musafir. Kemudian ada juga sholat sunnah musafir. Apa bedanya? Enggak? Doa musafir dengan sholat sunnah musafir. Kan bedanya cuma satu sholat, satu tidak sholat. Kan begitu. Kenapa Rasulullah kalau mau jalan melakukan sholat sunnah musafir? Nah padahal sudah ada doa musafir. Tak baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tapi kenapa mesti sholat? Karena komunikasi langsung itu cuma sholat. Kalau doa itu masih perantara malaikat. Apa ya kok malaikat? Itu kami sih kita lapor. Nah ya khusus ini terjadi. Arabata rewa, nah dia patut dilapor. Kan begitu. Coba pikirkan itu. Iya kok milodomi, kan setiap doa itu dicatat oleh malaikat. Dan malaikat itu setiap satu pekan itu melapor hari Kamis. Makanya orang puasa di hari Kamis. Puasa sunnah. Karena di situ semua ibadah dan permintaan itu dilapor. Kamu kudu dilapor. Jadi makanya kalau hari Kamis dilapor. Rasa sini tejokkan. Araba angkat rewa. Nah dia patut dilapor. Pak doa datang ke rewa. Tapi kalau kita sholat, itu langsung komunikasi dengan Allah. Pada pemikir misalnya, Mekilo Jakarta. Bisa naik mobil. Tapi isi ulan apa kilo itu? Maka nama kapal 2 hari 2 malam.
tapi mah pesawat, petak jam. Ya kumeti Malaysia atau di bumi. Apa gitu? Daripada manusia rasa. Jadi sebenarnya sholat itu adalah menelpon langsung kepada Allah. Makanya maka dia komeko sifat bicara langsung ko Allah Ta'ala sampai aja kok. Ya komeko maka ini ada ko Allah Ta'ala, amaji kok. Kan begitu? Itu kuncinya. Makanya apapun itu pasti ada sholatnya, Bu. Kenapa sudah ada doa taubat? Kenapa tidak ada sholat sunat taubat? Aku dia padilapor hukum mati. Kan begitu. Pada mau Pak Bupati itu. Ya ku Pak Camat tali proposal, lo di kantor, ini bawa. Pak Desa tali proposal, napa nih PD Mariawan? Napa nanti lo ku Pak Camat? Napa nanti lo di... Iya, pokoknya telepon Pak Bupati langsung. Sholat itu adalah bicara langsung dengan Allah. Makanya sholat itu yang berubah cuma niatnya. Bacaannya tetap sama semua. Napa nih kesalahan tadi? Udah pimak beda salah. Napa kimilau do? Terlambat bos. Terlambat. Masa udah ditutup teleponnya? Napa kimilau? Ilalana. Di saat komunikasi dengan Allah minta. Iya karena Abu Dudi konsum. Iya karena setelah ini. Itu udah milau tulu. Tapi ngomong nih ada minasakta. Aja dapat terui. Kan begitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Sini apa pujian kemana pengelola kupu maupun di sini ndalan. Ar-Rahman Rahim pemerja pakemasin dan nemat japat calina. Malik yaumidin pemapunang sukiam. Iya kana budi di pung sompa. Wa iya kana staj itu pun rebi lautulu. Maka di pung ala tawi mak denung ya takku kuya. Maka da aga do nilau ataku. Mapa sih taruhi. Lepangi aga tecinai. Makanya sholat itu niatnya jidon berita gantung. Karena doanya ini bisa diisi. Kan begitu. Ukur sujud baca Qurannya, di situ kita minta. Tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Ukur dia bilang, aja nak pakai inilah atau hati nak pakai. Bila alamin innaka Hamidum Majid, angkat topak doa kamu tu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma na'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Tak pula ambil tu. Itu Nabi tamah pasal usi kaya Muaz. La tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula. Upasakum Muaz, wasiatkan ku Muaz. La tada'anna fi kulli duburi salatikum ajalalu mututu isinina sampai jamu antakula kecuali engkau membaca. Allahumma inni ala zikrika ikut tabantu ka kasih untuk si mata maringar laga koridi. Wa syukrika tabantu ka supaya selalu ka engkau mencaji atas syukur lo koridi. Wa husnil ibadatika tapancaji po iya ibadahku ibadah yang paling sempurna di sisi. Apa dia nak suku tu kata masam pajak, oh kemana dia tu muka. Ini apa kada di muka kukur pun Allah gitu. Nak pemanang yang muka, nak pemanang yang kata cidi-cidi itu. Makanya karena kekurangan itu, dia nak suku tu mengilau nak Allah Taala, terima sempurna ia ibadahku. Dia itu kasih nak suku pun. Makanya Nabi tamakada la tada'anna fi kulli duburi salatikum. Aja lalu mututu isinina sampai jamu. Nah sabak magai edeka mana suku na dia mau pengulu. Pada kung kagage jama to kurang di jama nalini laporan di jama iri sama kada dia ro na suku ipudani makada itabe ka laporan ku eta pasukur na kasih dia tu na suku ele na kadiki kung kakurang. Jadi Allah Ta'ala tutup memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan. Apa dia ada tahu suku ibadah namanya lima kanjak masuk pajak nama kanjak kita tak diri Allahu Akbar. Iya nang kayak suku tumuni nasiyan berasi dengan nasalanya berasi kan padahal masuk pajak ini. Lenule suku pasti yang kekurangan dia nule bu. Tapi kanjaki paling ngerata tak lupa bacaan. Ipa kanjaki baca ya lupa keresian rekan. Dia betul tatai. Yang itu apa kau tu mak beri jama citi meni patuju paling ngerangnya mani. Yang ada rokok imangnya rokok tu yang kau tu masam pajak jadi dia sudah tahu nggak lewe. Mengkalau atau badari kau masam pajak ni nasam. Kalau berkat lagi lu nak apa? Matahari bawa nada. Tanya tu padahal dia pakai rokok dia nawati. Itu kita selalu mengambil yang meyakinkan. Kekayasan. Ya kau makan lagi. Telu gaji apa gaji atau telu? Yang jelasnya kan telu. Iya kok apa emang gere-gere tinggalkan yang 4 ambil 3 aja takkan apa mawana salah jadi iya kok makan lagi telu garota apa kan jelas telu nih cuma yang ragu kiri 4 maka tinggalkan yang 4 katakan 3 pada kok makan lagi rusak gaji rojene ku atau deh ambil tidak rusak karena dasarnya gaji neta ini kok makan lagi kurang gaji rumah jene atau deh ambil tidak berwudu nah sebab dasarnya tidak ada.
Makiro, yo pun nak kada rusak, nanti ka pura ki bajene. Cuma dia ni desa kada rusak ka tahu deh. Jadi lagi loko kita sare, dia na rusak. Nah sabak ke jene ka. Jadi ko makada pura ka rumah jene atau deh. Lagi loko kita sabak dia kada sar jene, dia ka jene. Nah, makito. Jadi ambil yang meyakinkan, tinggalkan yang meragukan. Nah makiro, mereka apa tuh nas apa bawan. Pura cuma dari sana nasa tidak. Kalau dia apa gitu. Jadi masalah. Itu. Jadi sebenarnya kita itu, tapi memang pasti lalai. Pasti ada kelalaian. Makanya dari situ kita istighfar, dari situ kita sholat sunnah. Nah yang toko-toko nak boleh masuk kerja jadi bicara, masuk kerja sunnah. Sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan sholat sunnah itu lebih abdal kalau dibawa ke rumah. Tahu? Lebih makanya. Nah sebab usahakan ini kesampaian tadi ini kita tahu. Si Pak Duami islo pengalah taala. Lihat itu pengaruh nak toko boleh masuk kerja sunnah jadi di sekolah masjid. Pak dia kan jatuh koti maka dia ketulan masa pajak dia kan jatuh ya kok toko masih wah maka dia punya Allah wah bisa masih bisa terpengaruh tuh ya kok boleh kan deh tapi dia makanya dia tuh yang mana nak tahu makanya sampai jadi sunat aku masih makanya aku bulan tapi yang kan tahu makanya sampai jadi sunat aku bulan insyaallah gampang itu sampai jadi kan di situ apa tak coba tapi aku neta nak sampai jadi kotor rewat aja mana masih apa angkat atau makot itu nabi wana saya mata koni saja melotoni mana koni itu jolah aja lah sunnah kan begitu maka kerja kami mandi masjid kerja kami mandi belakang setengah 3 ini jadi saya sudah ceramah sekitarnya saya tadi tiba setengah 2 jadi saya wasiatkan bapak sekalian perbanyak ajak apa kosongkan istilahnya begini masing-masing orang itu punya dimensi kekuatan ibadah pada ibadah tertentu ini magalai puasa sunnah tak kita lakukan. Jadi magalai masuk kerja sunnah. Kan maka tuh, angkat tuh suruh mau puasa nasi jatuh lagi ramalan saya isi pada sarasa. Kasih. Iya, angkat tuh maka tuh disuruh mau puasa sunnah nasi jatuh ramalan ada bentuk asal. Dia nulai. Tapi mungkin dia tidak mampu puasa sunnah, tapi sholat sunnah sempurna. Jadi dia itu mendekatkan diri dengan Allah dengan sholat sunnahnya. Jadi masing-masing punya kelebihan. Maka angkat tahu, magala masuk kerja sunnah, magala mau puasa sunnah, tapi dia kena subah. Dia pilih semua nasi dia ada. Jadi masing-masing kan ada. Jadi aja takkan ketian maka sikit. Ia tahu masih sikit tapi dia tak kalah misalnya sikit. Nah, makanya Allah itu memberikan kelebihan kepada hambanya dengan kelebihan tertentu. Jadi aja tercapai pada kata makan. Ukalayan cocoknya kata berikan. Begitu juga dosa. Angka tahu mulai tahan musimna, angka tahu dia mulai tahan musim. Angka mana tuh masalah nanti kau makan dia gak nyama payan dia gak masalah ini dia tuh makan. Kemana masalah nanti? Kau tanya apa ini apa cicir sama tuan? Iya. Angkat tahu Pak, woi sabaran ada laki, nadi nang kena masuk tapi matun nadi nang pajak mata musuh. Iya, kata tahu matun nama kanja, bayi ini nama kanja, laki nama kanja, anak nama kanja, balik bola nama doca. Ini apa dia tetap angka mana masalah karena hidup itu kan pasti begitu diuji oleh Allah. Jadi aja tak ada yang kinetian mandi, ya tahu tapi namun kau kata begitu. Pasti itu ada. Makanya ke dalam kehidupan ini kita selalu introspeksi diri. Tapi upasani yang penutup bahwa Allah pasti akan memberikan masalah selama orang itu masih hidup. Kenapa? Karena dengan masalah itu sebenarnya Allah membuka pintu rahmat supaya kita datang kepada-Nya. Makanya apapun kondisi kita datang kepada Allah. Sogiki menyamangi lakai tanah kasih sayangnya bagus sampai jalan lalu dia tetap lama. Apa yang ada tak sampai pasti itu masalah. Karena Nabi yang minta panggillah umatku menghadap kepadamu dalam keadaan senang. Kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, panggil dia dalam keadaan susah. Makanya kau tahu makanya lakainya kasih sayangnya tinggi, nadi nak sempaja, tanya ni macam di lakai tu mana? Iya, pasti enggak masalah kau tuh salingku ni maga ni. Maka dah maga na salingku, nadi na untuk matahaju bayi ni aku dia na salingku lakai. Macam di mana lakai na apa moto? Subhanallah, dia suruh kalau kado. Iya, Pak waktu na makanya kasih sayang na lakai. Na tu di mana nonton sinetron? Na pala mana sinetron untuk Indonesia na SCTV? Di sana macam diri lakaina apa malas sudah dah astagfirullah macam diri lakaina itulah maknanya ketika panggil dia dalam keadaan senang olira nak kau menyamangi tapi ya kau dena lalu panorang susah supaya lalu itu karena Nabi tidak menginginkan umatnya jauh dari Allah itu kunci akhirul kalam Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau lagi lagi bantu bisa masuk surga apalagi kalau manusia. Ini itulah kedana kita tidak ada binatang melata di muka bumi ini pun yang menikmati harta kecuali itu adalah sedekah. Ikut tu lo malah dasar dia maka dah galungin nang riba lao pasti deketin. Yang begitu. Iya tidak akan begitu. Dari apa? Soalnya kenapa? Karena itu kan sedekah.
memberi makan kepada kucing. Ya itu sampai motor tadi lo kan pakai mana itu komelo iman re na pandai joki. Itu kan sedekah. Ya. Itu tolak bala. Saya sederhana saja memahami kan istilah kita begitu. Nabi Ibrahim kan begitu. Cumero Nabi Ibrahim tanya coki na pandai agak paling tahu pasiasi. Iro Nabi Ibrahim na pelena kan nandre ko benena de nandre jolo ko dia kata nasibah. Mendari lena andre na masuk itu sapa tahu. Engkau anak-anak naruntu, ada orang fakir miskin, ada anak yatim, baru dia panggil datang, baru dia makan sama-sama. Makanya disebut Khalilun. Karena dia tidak memakan rezeki Allah kecuali ada yang dia temani. Itu di biasa kau kata nasa mati bituman remade. Kung kagada sa ayo kai kalau tahu rasa pade tidak ketuman. Saya sering mengatakan begini. Ya kini angka labiran apa pemelo malah lupa pahala. Ilabiran miyol di teman re na yol di tema sampaja. Betul. Kotomelo mak deke pahala. Iya ko yol di tema sampaja. Kacip dibiwat tu malolongan. Yol di lo sampaja loro ini tu waktu untuk malolongan kecuali di pagul bacaan sholat setiap na baca malolongan. Tapi ya kuyoli itu lo mandre atau ya lagi pas tidak ke makanan. Tahu patah pulau sona patah pulau kuat tanah patah pulau 40 ada 40 malam itu. Napa campur kuat tanah. Karena memang sudah diteliti dokter itu bahwa makanan yang kau makan selnya di dalam darahmu nanti 40 hari baru habis. Itu diteliti dalam kedokteran. Makanya memang makanan itu nanti ya kau mandre kau andre hara cicak patah pulau sudah patah pulau ini nanti diterima Pak Domo. Karena memang makanan haram itu belum habis. Kesunah itu kan ada lupa itu sunnah mentraktir. Iya sunnah mentraktir itu sunnah bu. Makanya ibu saya kasih tahu kalau masuk ke warung, tak masuk ke warung bakso ya contoh. Yang jelasnya masuk warung, ya kau kata tahu maka kasih tahu kurang-kurang mampu. Takkan bini nu memang ada tabe. Katiro tarik ketonnya atau apa wajar. Satu orang saja. Itu 40 hari 40 malam itu luar biasa pak. Di Indonesia itu Indonesia palingan 20.000 15.000. Begitu. Itu pasti dak katanya kan imali patolak ma katanya kan imali untuk kesehatan. Nah sebab mage as-sadaqah itu tak faul bala dawu mardakum bisadaqah burai bila sama sebab pasti sedekah tolaklah bala dengan sedekah maka ada kita seandainya sedekah bersamaan dengan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu berkahnya. Itu sederhana itu. Maka dia aku jadi kayak utama baru ustaz dulu kumi bola cuki kan ada pandai. Iya, memberi makan kepada kucing itu sedekah. Artinya jangan kau anggap remeh sesuatu yang kau sedekahkan kepada binatang sekalipun. Itu kan kuncinya. Makanya ya kalau lagi pas saya balik ala lagi cuki baleta aja tak untuk na cuki jangankan. Iya, sedekahkan saja itu. Iya. Kadang-kadang saya itu baru mengatakan enggak, kita itu sebenarnya boleh jadi gara-gara pas sedekah tak iya rokat diri risan. Boleh jadi gara-gara sedekah itu kita bisa mendapatkan surga. Iya. Makanya ulama kita kan dari dulu begitu. Maka dede aja namanya, mudah-mudahan Pak Barakat itu pengalatan. Selesai. Iya. Jadi ini kuncinya. Jadi kehidupan itu begitu. Ajak tangga waktu kita jadi ibadah apa? Ibadah itu kalau kecil bu. Makanya saya selalu bilang, waktu terkasih si masa belum sogi, asidak kami Pak Yako sogi pita sidak kai, dia itu namanya kata sidakah? Oh, iya betul bu. Ia tahu kasih isi kong kanina 10 sabu na sumbangan di 5 sabu kan 50% na sumbangan tak. Kung 10 sabu dina na 5 sabu na sumbangan berarti 50%. Ikaw tersugi ko 50 juta dina kada tersugi mas sumba 25 juta. Berarti na 500 bisa ko na sumbangan. Iya ko kasih isi kita di maka dawin kadi ko kasih 10 sabu taruh mas sumbangan 5 sabu. Maka dati cedek padahal dia na cedek 50% harta tak tak dire. Coba tahu sogi ko si di miliar dina 540 juta na sumbangan ako di padai di 5 sabu. Nama-nama ikan ya? Makanya di waktu miskin asidah kami menik. Aja nasta aja ngeliat sogi apa mereka itu pasti dah kata kau kasih asik. Kau belum hidup. Makanya man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Ya kau boleh lima beregi waktu kacipi. Insyaallah kalau mau niku masogi kau matu. Iya ti sampai kau kata maka dah. Weh ya ustaz dia pekasihnya kini angka pakai dalil nak peralatan kada tahu tak ini. Nanti kita makan ni gini ide na 10 dicedek malah ada apa kau main kung kata maka dia tu aku ya so gila bantu aja tempat dalil do cilinya tu yang kata kasihan si masih makan di kosogi begitu nah sebab ia tu tahu masumbang ibu tania tahu sogi tahu masagi nami tania tahu sogi
Apa aku tahu sogi dia mana-mana mau tahu masage nak dia topak nama tu tahu sogi aku macipi pakai nak dina dia tu nak dia. Asa mana kau tahu dia lagi di lagi dia kan? Kita kata. Jadi dia tu tahu masih dah kai tahu masage nak ternyata tahu sogi. Tahu masage nak. Dia nak tahu tu lima cipi pakai nak dina udah gagak. Makanya itu dari situlah kenapa kayak suratul Waqiah iza waqatil waqiah itu kan untuk memberikan kekayaan hati. Salat sunat duha itu juga memberikan kekayaan hati. Iya tu kok kaya hati ni tahu merasa ganna ni nasad dini tambah di dalek napa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya ku musukuru ki tambah ya ko apa iya nama lappa nanti nanti maka dawe mana sadik ditambah itu. Jadi namo mega kan tu teh konto 5 dari ke pede macipi. Tapi itu gak pede kan. Ini kuncinya. Makanya doa sebenarnya itu ada doa keduasan jiwa. Istilahnya ilau doa untuk alewi malapa papena dingi menyam. Itu termasuk membaca suratul Waqiah, iza waqatil waqiah, kemudian sholat sunat duha, kemudian zikir-zikir. Yang paling pendek itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu yang paling pendek bacaan yang bisa membuat hati itu agak lapang. Termasuk kalau kata meditasi masih lemah berbaru, biasa madu-madu jantung, maka dari itu masih lemah dari ini. Suruh baca surah Al-Kautsar. Itu akan tenang. Itu pendek. Tapi lama Al-Kautsar tuh inna atena. Ya nanti dah apa nanti bawah ni. Surah yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya itu. Itu surah hanya untuk menenangkan hatinya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat. Jadi karena arwahnya Nabi itu dicumut itu sih mati. Kemudian Nabi itu bersedih. Kemudian malaikat itu menurunkan ini untuk menyembuhkan, menenangkan hati Rasul. Makanya kalau nggak tahu karena musibah, kemudian bersedih, suruh baca surah ini. Namanya kalau dia sholat sunat, suruh tali penguku bisa dibaca berulang-ulang sampai 7 kali, 11 kali insya Allah. Itu akan ditenangkan hati. Ya kalau kata terlima kasih lasila masuk sopa penadina suruh amalkan insya Allah. Ada 2 zikir itu Bu yang menenangkan, termasuk raditu billahi rabbil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu juga untuk menenangkan hati. Itu makanan itu syahadat pemulang. Soalnya itu syahadatnya jiwa. Dan itu jaminan Bu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu ada 2, 3 kali atau 7 kali. Maka dia akan mendapatkan syafaat itu kalau dia berakhir. Itu mudahnya itu jatuh. Jadi kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Muhammadiyah itu hafal betul itu. Karena sering dipakai. Makanya saya itu sebenarnya doa-doa seperti itu penting. Karena ruh itu kita, jiwa kita itu membutuhkan itu. Ilmu itu untuk akal. Sedangkan hati itu zikir. Jadi hati itu perlu ditanamkan, untuk menenangkan hati itu zikir. Kalau akal itu ilmu. Nah, sisanya memang itu. Jadi aku mikir patangannya kita karena makanannya ruh itu zikir. Kalau makanannya jasad, itu makanan kasar. Makanya itu setiap kita mau makan, sebenarnya kita bersikir dengan membaca basmalah. Itu juga untuk ruh. Jadi sebenarnya itu diseimbangkan. Tapi itu watak kali namun dia nanti si ratu tahu. Bisa hidup. Maka dia mungkin Ustaz, berapa lama tidur yang ashabul kahfi? Saya tahu begitu. 300 tahun lagi tidak makan. Tapi dia tidak mati. Matanya tidak buta karena dia tidur, terbuka sedikit matanya sehingga dia tetap kena cahaya. Itu dia tidak makan selama itu tapi tidak mati. Kan begitu? Coba. Makanya orang-orang itu makan kok kata makan dan ya kode nandre mati. Oh itu beda. Orang bisa tidak makan 40 hari itu tidak apa. Yang penting zikirnya. Cuma kami itu ya tuh sampai ke puasa teh, ya tuh tahu dia nak puasa kok dia tuh puasa dan tahu puasa. Kan begitu. Kenapa? Itu karena ruh yang menopang. Itu ada kuncinya. Makanya ibu harus pelajari itu. Karena termasuk zikir itu. Makanya setiap mau minum bacakan doa. Yang doa paling pendek kan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Islam itu sebenarnya Bu, dia nawat ditumapi kok agak-agak boleh dapat doa. Setelahnya juga berdoa. Makanya doa umum itu Bismillah. Kalau tidak hafal doa khusus tuh, aku tuh memang tidur Bismika Allahumma ahya wa bismika motoki alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kalau mau masuk mesti Allahumma ftahli Allahumma barahmatik masuk Allahumma nas'aluka. Sebenarnya itu doa sebenarnya doa khusus. Tapi kan dia yang mana nanti mampu lah. Sebab kata dia nak nasi agama.
Nah sedih ini apalah itu alih macam tu memang tidur. Makanya pakai doa Bismillah. Karena ini Bismillahirrahmanirrahim tidur. Oh toki alhamdulillah selesai. Kan begitu. Jadi yang daripada besok kan begitu. Meki ma baju Bismillahirrahmanirrahim. Ila kai baju alhamdulillah rabbil alamin. Meki mandi Bismillahirrahmanirrahim. Toki alhamdulillah. Meki minum Bismillah. Cuma kalau minum itu ada sanadnya. Saya dapat itu hadis. Kalau minum ya Bismillahirrahmanirrahim. Napa minum? Kemudian ditelan, kemudian baca alhamdulillahirabbil alamin. Mak bismillah sikit napa sinu, napa ditelan kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Napa sikit mak bismillah napa yaitu napa kada alhamdulillah. Napa paling siapa yang minum dengan cara seperti itu maka dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu dijaga. Yo punya dari kita di tongkat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya. Itu tata cara minum yang sunnah itu. Iya. Jadi kalau mau minum air itu selama masih ada di dalam perut, insya Allah tidak melakukan dosa. Dan itulah yang membuat orang kadang mudah khusyuk dalam sholatnya, mudah zikir. Dari situ, kenapa kita selalu berdoa setiap mau makan, setiap mau minum? Ini kena kuncinya supaya ruh kita itu terbantu untuk melakukan ibadah. Padahal mereka mikir roh. Ayo kok alarm nih pakai bu, dia toto, motor balik boleh dia pada motor ini. Mastilnya laras tonda-tonda, setiap pali 5 menit, setiap pali 15 menit, setiap pali 20 menit. Tidak dia notok, motok balik bola anda saat tinggal larang aku bola anda. Tidak kali-kali karena ruhnya yang tidak mendengar. Makanya pas saat mau tidur, minta supaya ruh membangunkan kita. Mati roh. Begitu betul, mata tidur dia itu namanya baca. Maka dia kok ya roh mati roh musuh retak dulu pasti motok kok. Maka dia kiasan kan dia sate itu ruh yang diangkat, ruh yang kau suruh membangunkan. Maka ilau tak duka tete sekot dekat masa payah. Bangun itu. Apalagi kalau dimunculkan sebelum tidur. Bagaimana dimunculkan? Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu akan bangun dengan mudah. Itu bumi kolaran ini renung nggak dega. Balik bola atau balik dia betul motor ini. Yang kali udah begitu. Jadi sebenarnya dalam agama ini kita harus menseti. Makanya penting pengajian, penting kita belajar. Kamu tuh tak cek, maga neta sama guru. Saya saja yang mulai dari pesantren sama guru tak, kemudian kuliah, kemudian ini selalu belajar. Sampai hari ini masih tetap selalu terus. Apa-apa disenang ini Quran. Ada saja. Makanya satu musibah besar itu ketika seorang tidak lagi belajar. Saya diwasiatkan itu musibah besar itu ketika ada ustaz sudah berhenti belajar. Hanya mengajar, itu musibah. Guru psikolog aja di mak guru membawa itu fatal itu. Karena ilmunya tidak bertambah. Makanya terus agur mungkin. Yang penjara seperti itu bagus. Cuma yang itu kuma pengajian nikmatkan lu digagas sikirina itu akan kosong kalau. Namun itu istighfar kita baca. Pak, angkat istighfar manasa najani pun Allah Ta'ala. Siapa yang membaca satu kali kata Nabi di siang hari pasti dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Kalau dia meninggal. Istighfar itu yang dia baca satu kali di malam hari, kalau dia meninggal di malam itu pasti dia mendapatkan jaminan surga. Jadi diajak sama silang. Itulah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi. Istighfar itu yang segitu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa bika wastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. A'udzu laka bi ni'matika wa a'udzu laka min dzambika wa fil fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa kamu tuh? Hafal itu, hafal. Barakallahu itu kalau itu yang kita hafal. Pendek. Kapan kita baca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh. Ya kupura kita masuk jam maghribi maka jalan atau sudah sholat asar. Karena petang itu kan asar. Cuma lebih bagusnya sebenarnya itu maghrib. Jadi kupura kita masuk jam maghribi kita baca satu kali. Meki baca kata lu lebih bagus. Kemudian sudah sholat subuh juga baca satu kali. Jadi baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha. Kan itu Allahumma anta rabbi. Sebenarnya ada beberapa doa itu yang menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulli syai', rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan ismul azam. Siapa yang berdoa dengan menggunakan kalimat ini pasti doanya mustajab. Iya, jadi itu ismul azam. Jadi kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan pakai untuk sayyidul istighfar. Makanya taklah dibacakan anak-anak kita itu bisa dibacakan. Iya. Untuk doanya itu gampang, ambil saja di HP, ketik di Google Sayyidul Istighfar itu akan muncul. Kemudian tadi saya mengatakan niat. Jadi semua aktivitas aja tak ada sampaian yang tidak. Saya tidak masuk kalau sholat kan sudah selesai tentang niat.
Semua aktivitas itu harus dengan niat. Itu tadi, apapun yang kita mau lakukan. Nah sebab makanya sebenarnya ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu kan sebenarnya agak takatai. Kan begitu. Setiap mau mulai sesuatu itu kan sempajang. Oh ya sholat. Banyak kita keliru itu menganggap bahwa sholat itu ibadah formal. Yang hanya bacaannya saja. Oh keliru betul itu. Saya itu kalau sholat itu menambah doa. Utamanya pada saat sujud-sujud terakhir. Cuma tidak dilapaskan. Saya tidak dilapaskan. Cukup dengan dalam hati. Nah sebabkan kuncinya begini. Magi sininna ibadah nangka sampajana angka tau doa na barakna doa musafir. Kemudian ada juga sholat sunnah musafir. Apa bedanya? Enggak? Doa musafir dengan sholat sunnah musafir. Kan bedanya cuma satu sholat, satu tidak sholat. Kan begitu. Kenapa Rasulullah kalau mau jalan melakukan sholat sunnah musafir? Nah padahal sudah ada doa musafir. Tak baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tapi kenapa mesti sholat? Karena komunikasi langsung itu cuma sholat. Kalau doa itu masih perantara malaikat. Apa ya kok malaikat? Itu kami sih kita lapor. Nah ya khusus ini terjokak. Arabata rewa, nah dia patut dilapor. Kan begitu. Coba pikirkan itu. Iya kok milau domi, kan setiap doa itu dicatat oleh malaikat. Dan malaikat itu setiap satu pekan itu melapor hari Kamis. Makanya orang puasa di hari Kamis. Puasa sunnah. Karena di situ semua ibadah dan permintaan itu dilapor. Kamu tuh dilapor. Jadi makanya kalau hari Kamis dilapor. Rasa sini terjokak. Araba angkat kirewa. Nah dia patut dilapor. Pak doa datang ke rewa. Tapi kalau kita sholat itu langsung komunikasi dengan Allah. Pada komik misalnya, Mekilo Jakarta. Bisa naik mobil. Tapi isi ulan apa kilo tuh? Maka nama kaplawai, 2 hari 2 malam. Tapi mah pesawat, petak jam. Ya komiti Malaysia, atau di bumi. Apa gitu? Daripada mana salah. Jadi sebenarnya sholat itu adalah menelpon langsung kepada Allah. Makanya maka dia komeko sifat bicara langsung ko Allah Ta'ala sampai aja kok. Ya komeko maka ini ada ko Allah Ta'ala, ngaji kok. Kan begitu? Itu kuncinya. Makanya apapun itu pasti ada sholatnya bu. Kenapa sudah ada doa taubat? Kenapa tidak ada sholat sunat taubat? Aku dia pada dilapor hukum mati. Kan begitu. Pada mau Pak Bupati itu. Ya ke Pak Camat tali proposal. Lo di kantor. Ini bawa. Pak Desa tali proposal. Napa nih pilih Mariawan? Napa nanti lo ke Pak Camat? Napa nanti lo di. Iya pokoknya telepon Pak Bupati langsung. Sholat itu adalah bicara langsung dengan Allah. Makanya sholat itu yang berubah cuma niatnya. Bacaannya tetap sama semua. Napa nih kesalahan tadi? Udah pimak beda salah. Napa kimilau do? Terlambat bos. Terlambat. Masa kurang ditutup teleponnya? Napa kimilau? Ilalana. Di saat komunikasi dengan Allah minta. Iya karena abu diri konsum. Iya karena stain itu pun milau tulu. Tapi ngomong ya ada minasakta. Aja tempat terui. Kan begitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Sini apa pujian kemana pengelola kupu maupun yang di sini ndak alam. Ar-Rahman Rahim pemerja pakemasin dan nemat japat carina. Malik yaumidin maupun yang sukiar. Iya kana budi di pun sumpah. Wa iya kana stajid itu pun remi lautulu. Maka ni pun ala tak we mak denung ya takku kuya. Maka dah aga lo nilau ataku. Mapa sih tak rugi. Lepangi aga tak cinai. Makanya sholat itu niatnya jidon tak gantung. Karena doanya ini bisa diisi. Kan begitu. Ukur sujud baca Qurannya, di situ kita minta. Tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Ukur dia bilang, aja nak pakai melillah atau hati nak pakai. Bila alamin innaka Hamidum Majid, angkat topak doa kamu tu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma na'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Tak perlu ambil tu. Itu Nabi tamah pasal bu. Usi kaya Mu'az. La tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula. Upasakum Mu'az, wasiatkan Mu'az. La tada'anna fi kulli duburi salatikum. Aja lalu mututu isinina sampai jamu antakula kecuali engkau membaca. Allahumma a'inni ala zikrika. Ikut tabantu kak kasih untuk si mata marinar laga koridi. Wa syukrika tabantu toka supaya selalu ka angka mancaji atas syukur lo koridi. Wa husni ibadatika tapancaji po iya ibadahku ibadah yang paling sempurna di sisi ini. Apa dia nak suku tu kata masam pajak, oh kemana dia tu muka. Ini apa kada di muka pukul pun alhamdulillah Allah gitu. Napa mana nya muka.
Nak pemanang yang kata cidi-cidi itu. Makanya karena kekurangan itu, dia nasuku tu mengilono ke Allah Ta'ala, terima sempurna ia ibadah aku, dia itu kasih nasuku ku. Makanya Nabi tamakada, la tada'anna fi kulli duburi sholatikum. Aja lalu mututu isinina sampai jamu. Nah sabak magai, edeka mana suku na dia mau pengulo. Pada pun kagak jama tu, kurang di jama, nalini laporan, di jama. Ini sama kada dia lo nasuku, ipudani makada. Tabi ka laporan aku, pas syukur nak kasih dia tu nasuku. Elin anak kadiki kok kurang. Jadi Allah Ta'ala memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan. Apa dia ada tahu suku ibadah namanya lima kanjak masuk pajak nama kanjak kita takbirin Allahu Akbar. Iya nang kayak suku tumuni nasiyan berasi dari nasalanya berasi kan pada masa pajak ini. Lele suku pasti yang kekurangan dia nulai tapi kanjaki paling ngerata tak lupa bacaan. Ipa kanjaki baca ya lupa keresian rekan. Dia betul tatai. Yang itu apa kau tu mak beri jama citi mani patuju paling ngerangnya mani. Yang ada rokok imangnya rokok tu yang kau tu masam pajak jadi dia sudah tahu nggak lewe. Mengkalawa atau badari kau masam pajak ni nasam. Kalau mereka lagi lu nak apa kan? Ay matahya bawa naga tanya tu. Padahal dia pakai rokok dia nawat di. Itu kita selalu mengambil yang meyakinkan. Kegayasan. Ya kau makan lagi telu gaji apa gaji atau telu yang jelasnya kan telu. Iya lo apa emang gare-gare tinggalkan yang 4 ambil 3 aja takkan apa mawana salah jadi ya kau makan lagi telu garota apa kan jelas telu nih cuma yang ragu kiri 4 maka tinggalkan yang 4 katakan 3 ada kau makan lagi rusak gaji rojene ku atau deh ambil tidak rusak karena dasarnya ke jene tak yang kau makan lagi kurang gaji rumah jene atau deh ambil tidak berwudu nah sebab dasarnya tidak ada. Kama kira yo pun nama kada rusak berarti ka pura ki bajene cuma dia ni desa kada rusak atau de jadi lan loko tidak sare dia na rusak nah sabak ka jene ta ini ko makada pura ka rumah jene atau de dari loko kita sabak dia kada sar jene di ka jene nah mak itu jadi ambil yang meyakinkan tinggalkan yang meragukan nah mak kira mereka apa tuh nas apa bawan pura ki dari sana nas tidak kalau dia apa gero jadi masalah itu jadi kesemuanya kita itu tapi memang pasti lalai pasti ada kelalaian makanya dari situ kita istighfar dari situ kita sholat sunnah nah yang toko-toko nak boleh masuk pejak jadi dijarah masuk pejak sunnah sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan sholat sunnah itu lebih abdal kalau dibawa ke rumah no? Lebih makanya nah sebab usahakan ini kesampaian tadi ini kita tahu sifat dua mi islo Allah Ta'ala yang itu pengaruh nak toko boleh masuk pejak sunnah jadi di sebuah masjid. Dia Pak Deka gitu kok ti maka dia ketulan masa pajak Deka gitu. Ya kok toko masih wah maka dia punya Allah. Wah bisa masih bisa terpengaruh tuh. Ya kok boleh kan deh. Tapi dia makanya dia tuh yang mana nak tahu makanya sampai sunat aku masih makanya aku bulan. Tapi yang kata makanya sampai sunat aku bulan insyaallah gampang itu sampai jadi. Kan di situ. Apa tak coba tapi aku neta nak sampai aku tuh rewat aja mana masih. Apa kata mak waktu ya nabi wana saya maka kau bisa di melotoni mana kau ni berjual aja lah sunnah oh kan begitu maka kerja kami mandi masjid kerja kami mandi kumulaka setengah 3 ini jadi saya sudah ceramah 1 jam saya tadi tiba setengah 2 ya, jadi saya wasiatkan bapak sekalian perbanyak ajak apa kosongkan istilahnya begini masing-masing orang itu punya dimensi kekuatan ibadah pada ibadah tertentu ini magalai mak puasa sunnah tak kita lakukan. Ini magalai masuk kerja sunnah. Kan aku tuh, angkat aku suruh mau puasa nasi ya tuh lagi ramalan saya isi pakai rasa. Kasih. Iya, angkat aku tuh disuruh mau puasa sunnah nasi ya tuh ramalan ada bentuk asal. Dia nulai, tapi mungkin dia tidak mampu puasa sunnah, tapi sholat sunnahnya sempurna. Jadi dia itu mendekatkan diri dengan Allah dengan sholat sunnahnya. Jadi masing-masing punya kelebihan. Maka angkat tahu, magala masuk kerja sunnah, magala mau puasa sunnah, tapi dia kena subah. Dia pilih semua nasi dia ada. Jadi masing-masing kan ada. Jadi aja takkan ketian maka sikit. Dia tahu masih sikit tapi dia tak kalah misalnya sikit. Nah, makanya Allah itu memberikan kelebihan kepada hambanya dengan kelebihan tertentu. Jadi aja tercapai pada kata makan. Ukala yang cocoknya kata berikan. Begitu juga dosa. Angka tahu mulai tahan musimna, angka tahu dia mulai tahan musim. Angka mana tu masalah nanti kau makan nanti. Dia mesti nyama payah dia masalah ini dia tu makan. Kemana masalah nanti? Kau tanya apa ini apa cicir matun? Iya. Angka tahu Pak Boy sabaran ada nak ini dia nak kena masuk tapi matun dia nak pakai mata musuh. Iya. Kata tahu matun nama kanja apa ini nama kanja laki nama kanja anak nama kanja. Oh balik bola nak doca.
Ini apa? Dia tetap angka mana masalah karena hidup itu kan pasti begitu diuji oleh Allah. Jadi aja tak ada yang tidak mandi ya tahu tapi namun kau kata begitu. Pasti itu ada. Makanya ke dalam kehidupan ini kita selalu introspeksi diri. Tapi upasangi yang penutup bahwa Allah pasti akan memberikan masalah selama orang itu masih hidup. Kenapa? Karena dengan masalah itu sebenarnya Allah membuka pintu rahmat supaya kita datang kepada. Makanya apapun kondisi kita datang kepada Allah. Sogiki menyamangi lakai tanah kasih sayangnya bagus sampai lalu kayak dia tetap lama. Apa yang ada tak sampainya pasti ke masalah. Karena Nabi yang minta, panggillah umatku menghadap kepadamu dalam keadaan senang. Kalau dia tidak dalam keadaan senang, makanya kau tahu makanya lakai na kasih sayangnya tinggi, nanti nak sampainya, aja ni macam di lakai tu mana. Iya, pasti ke masalah tu. Salingkuh ni maga ni. Maka na salingkuh. Na din to matahadyo ba ini na ko din na salingkuh lakay. Macam di manilaki na napamoto. Subhanallah. Di gasuro ko lakay do. Iya. Pawatun na makanya kasi saya na lakay. Na to di manonton ni sinetro. Napalama na sinetro no kundo siya na SCTV. Sisa na macam di lakay na tapamalas so jada. Astagfirullah. Macam di lakay na. Itulah maknanya ketika panggil dia dalam keadaan senang. Olira nga ko manyamangi, tapi ya kodena law panorang susah supaya lalu itu. Karena Nabi tidak menginginkan umatnya jauh dari Allah. Itu kunci. Akhirul kalam Allahumma bi'il Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi lagi bantu bisa masuk surga apalagi kalau manusia. Ini itulah kedana kita tidak ada binatang melata di muka bumi ini pun yang menikmati harta kecuali itu dari sedekah. Ikut melo mali dasar dia maka mak galungin nang ribalao pasti deketin. Yang begitu. Iya, tidak akan begitu. Dalil apa? Soalnya kenapa? Karena itu kan sedekah. Memberi makan kepada kucing. Ya itu sampai motor tadi lo kan pakai mana itu komelo iman re na pandai joki. Itu kan sedekah. Ya. Itu tolak bala. Saya sederhana saja memahami kan istilah kita begini. Nabi Ibrahim kan begitu. Cumero Nabi Ibrahim tanya coki na pandai agak paling tahu pasti. Iro Nabi Ibrahim na pilena kan nandre ko binina di nandre jolo ko dia kata nasibah. Mendari lena andre na masuk itu siapa tahu. Engkau anak-anak na runtuh ada orang fakir miskin ada anak yatim baru dia panggil datang baru dia makan sama-sama. Makanya disebut Khalilun. Karena dia tidak memakan rezeki Allah kecuali ada yang dia temani. Yo di biasa kau kata nasa mati itu mandre made. Kung kagada sa ayo kay kartawera sa pati tidak ketemuan. Saya sering mengatakan begini. Ya kini engkau labiran atau melo malalu pahala, ilabiran miyol ite manre na yayol ite masampaja. Betul. Koto melo madeke pahala, iya ko yoli ite lo masampaja, kacip diliwat tu malolongan. Yoli lo masampaja loro ini tu waktu tu malolongan kecuali di pagul bacaan salat, setiap na baca malolongan. Tapi ya kuyoli itu lo mandre atau ya lagi pas tidak ke makanan. Tahu patah pulau sona patah pulau kuat tanah patah pulau 40 ada 40 malam itu. Napa campur kuat tanah? Karena memang sudah diteliti dokter itu bahwa makanan yang kau makan selnya di dalam darahmu nanti 40 hari baru habis. Itu diteliti dalam kedokteran. Makanya memang makanan itu nanti ya kau mandre kau andre hara cicak patah pulau sudah patah pulau dia nanti diterima Pak Domong. Karena memang makanan haram itu belum habis. Kesunda situ kan ada lupa itu Sunda mentraktir. Ya sunnah mentraktir itu sunnah bu. Makanya ibu saya kasih tahu kalau masuk ke warung, tak masuk ke warung bakso ya contoh. Yang jelasnya masuk warung, ya kau kita tahu maka dah kasih tahu kurang-kurang mampu. Takkan bini nu memang kada tabe. Katiro tarik kita tonya atau aku wajar. Satu orang saja. Itu 40 hari 40 malam itu luar biasa pak. Dia nasihat itu nasihat palingan 20.000 15.000. Begitu. Itu pasti dah katanya kan nimali patolak mala katanya kan nimali untuk kesehatan. Nah sebab magai as-sadaqah tak faul bala dawu mardakum bisadaqah burai bila sama sebab pasti sedekah tolaklah bala dengan sedekah maka dan kita seandainya sedekah bersamaan dengan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu barakahnya. Sederhana itu. Maka dia aku dia kayak tamu baru ustaz lu komi bola kita nak pandai. Iya, memberi makan kepada kucing itu sedekah. Artinya jangan kau anggap remeh sesuatu yang kau sedekahkan kepada binatang sekalipun. Itu kan kuncinya. Makanya ya kalau kau lagi pas saya melibalin ala di coki baleta aja tak sok untuk na coki. Jangankan. Iya.
sedekahkan saja itu. Iya. Kadang-kadang saya itu baru mengatakan enggak, kita itu sebenarnya boleh jadi gara-gara pas sedekah tak iya, rokat diri boleh jadi gara-gara sedekah itu kita bisa mendapatkan surga. Iya. Makanya ulama kita kan dari dulu begitu. Maka dede aja namanya, mudah-mudahan Pak Barakat pengalatan. Selesai. Iya. Jadi ini kuncinya. Jadi kehidupan itu begitu. Ajak tangga waktu kecil jadi ibadah. Ibadah itu kalau kecil, makanya saya selalu mengatakan, waktu terkasih sini masa belum sogi, asidak kami Pak Yako sogi pita sidakai, dia itu namanya data sidakah? Oh, iya betul bu. Ia tahu kasih kong kanina sa perusahaan na sumbang jadi masa bukan 50% na sumbang atau perusahaan budina dan di masa na sumbang berarti 50%. Itu tahu sogi ko 50 juta ni, kada tahu sogi mas sumbang 25 juta. Berarti na 500 bisa ko na sumbang. Iya kok kasih asik cedek maka dawin tadi kok kasih 10 utara mas sumbang kali masa maka dah cedek padahal dia cedek 50% harta tak tak dia. Coba tahu sogi kok si di miliar dina 540 juta na sumbang anak kau di padai di masa dulu. Nama-nama ikan ya? Makanya di waktu miskin asidah kami menik. Aja nasta aja ngeliat sogi apa mereka tu pasti dah kata kau kasih asik. Kau belum hidup. Makanya man lam yaskur kalilan falam yaskur kasira. Ya kau boleh lima beregi waktu macipi. Insyaallah kalau mau ni kau masugi kau matu. Iya ti sampai kau kata maka dah. Weh ya ustaz dia pekasihnya kini angka papedalnya kau relakan kada tahu kan ini. Nabi kita makan ni gini dia dah 10 dicedek malah dapat kau main. Kau kata maka dia tu aku ya so gila bantu aja tempat-tempat. Dari do cilinya tu. Yang kata kasihan si masih makan ni ko sogi. Begitu. Nah sebab ia tu tahu masumbang ibu, tanya tahu sogi, tahu masagi nami. Tanya tahu sogi, apa aku tahu sogi dia mana-mana mau tahu masagi nami dia tu pak nama tu tahu sogi aku macipi pakai nak dina dia tu nak dia. Asal mana kata ini dia lagi lagi dia kata. Gitu kan. Jadi dia tu tahu masih dah, tahu masagena, ternyata tahu sogi. Tahu masagena. Yang nak kata tu 5 cipi pakai nak dina udah agak. Makanya tu dari situlah kenapa kayak suratul Waqiah iza waqatil waqiah itu kan untuk memberikan kekayaan hati. Salat sunat duha itu juga memberikan kekayaan hati. Iya tu kok kaya hati ni tahu merasa gendak ni nasat dini tambah di dalek napa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya kumu syukur kita tambah ya kok. Apa iya nama lapan nak tina teh maka dawe mana sadik ditambah itu. Jadi namo mega kan itu teh kontrol 5 dari ke pede macipi. Tapi itu gak lupa deh kan. Ini kuncinya. Makanya doa sebenarnya itu ada doa keduasan jiwa. Istilahnya ilau doa untuk alih malah apa penadinge menyam. Itu termasuk membaca suratul Waqiah, iza waqatil waqiah, kemudian sholat sunat duha, kemudian zikir-zikir. Yang paling pendek itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Yang paling pendek bacaan yang bisa membuat hati itu agak lapang. Termasuk kalau kata meditasi hasil lemak berbaru, biasa madu-madu jantung, maka dari itu mesti lemak dari suruh baca surah Al-Kautsar. Itu akan tenang. Itu pendek. Tapi lama Al-Kautsar kok inna a'tainak. Ya nanti dapat mati bawah ni. Surah yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya itu. Itu surah hanya untuk menenangkan hatinya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat. Jadi karena arwahnya Nabi itu dicumuk itu mati. Kemudian Nabi itu bersedih. Kemudian malaikat itu menurunkan ini untuk menyembuhkan, menenangkan hati Rasul. Makanya kau kata nak musibah, kemudian bersedih, suruh baca surah ini. Namanya kalau dia sholat sunat suruh tali penguku bisa dibaca berulang-ulang sampai 7 kali, 11 kali insyaallah. Itu akan ditenangkan hati. Ya kung kata 5 tasila masuk sepapin dina suruh amalkan insyaallah. Ada 2 zikir itu Bu yang menenangkan termasuk raditu billahi rabbil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu juga untuk menenangkan hati. Itu makna itu syahadat pemulang. Soalnya itu syahadatnya jiwa. Dan itu jaminan Bu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu ada 2, 3 kali atau 7 kali. Maka dia akan mendapatkan syafaat kalau dia di akhir. Itu mudahnya itu jatuh. Jadi kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Muhammadiyah itu hafal betul ini. Karena sering dipakai. Makanya saya itu sebenarnya doa-doa seperti itu penting. Karena ruh itu kita, jiwa kita itu membutuhkan itu. Ilmu itu untuk akal. Sedangkan hati itu zikir.
Jadi hati itu perlu ditanamkan. Untuk menenangkan hati itu zikir. Kalau akal itu ilmu. Nah, sisa memang itu. Jadi aku meki patang kita karena makanannya ruh itu zikir. Kalau makanannya jasad, itu makanan kasar. Makanya itu setiap kita mau makan, sebenarnya kita bersikir dengan membaca basmalah. Itu juga untuk ruh. Jadi sebenarnya itu diseimbangkan. Tapi itu watak kalili, namun dia nanti si ratu tahun. Bisa hidup. Maka dia mungkin Ustaz. Berapa lama tidur yang asabul kaki? Saya tahu tidur. 300 tahun lebih. Tidak makan. Tapi dia tidak mati. Matanya tidak buta karena dia tidur, terbuka sedikit matanya. Sehingga dia tetap kena cahaya. Itu dia tidak makan selama itu tapi tidak mati. Kan begitu. Coba. Makanya orang-orang itu makan kok kata makan dan ya kode nangre mati. Oh itu beda. Orang bisa tidak makan 40 hari itu tidak apa-apa. Yang penting zikirnya. Cuma kami itu ya tuh sampai ke puasa teh, ya tuh tahu dia nak puasa kok dia tuh dewasa dan tahu puasa. Kan begitu. Kenapa? Itu karena ruh yang penopang. Itu ada kuncinya. Makanya ibu harus pelajari itu. Karena termasuk zikir itu. Makanya setiap mau minum, bacakan doa. Yang doa paling pendek kan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Islam itu sebenarnya dia nawat di tomapi kok agak-agak boleh dapat doa. Setelahnya juga berdoa. Makanya doa umum itu Bismillah. Kalau tidak hafal doa khusus tuh. Aku tuh memang tidur Bismika Allahumma ahya wa Bismika motoki alhamdulillah ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Kalau mau masuk mesti Allah maftahli Allah wa rahmatik masuk Allah minasal. Sebenarnya itu doa sebenarnya doa khusus. Tapi kan dia yang mana nanti mamplah. Sebab kata dia nak kena sekolah agama. Nah sedih ini apalah itu alih macam tu memang tidur. Makanya pakai doa umum. Bismillah. Karena ini Bismillahirrahmanirrahim tidur ni. Untuk ya alhamdulillah selesai. Kan begitu. Jadi yang daripada besok. Kan begitu. Meki mah baju aja Bismillahirrahmanirrahim. Ila kai baju alhamdulillah rabbil alamin. Meki mandi Bismillahirrahmanirrahim. Masuk alhamdulillah. Meki minum Bismillah. Cuma kalau minum itu ada sanadnya. Saya dapat itu hadis. Kau minum, ya Bismillahirrahmanirrahim. Napa minum, kemudian ditelan, kemudian baca Alhamdulillahirabbil alamin. Mak Bismillah sikit, napa minum, napa ditelan, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Napa sikit mak Bismillah, napa minum, napa kada Alhamdulillah. Napa paling? Siapa yang minum dengan cara seperti itu, maka dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu dijaga. Yo punya dari kita di tongkat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya. Itu tata cara minum yang sunnah itu. Iya. Jadi kalau mau minum air itu selama masih ada di dalam perut, insya Allah tidak melakukan dosa. Dan itulah yang membuat orang kadang mudah khusyuk dalam sholatnya, mudah zikir. Dari situ. Kenapa kita selalu berdoa setiap mau makan, setiap mau minum? Ini kena kuncinya supaya ruh kita itu terbantu untuk melakukan ibadah. Padahal mereka mikir makin roh. Ayo kok alarm nih pakai bu, dia toto, motor balik boleh dia pada motor ini. Mastilnya laras tonda-tonda, setiap kali 5 menit, setiap kali 15 menit, setiap kali 20 menit. Tidak dia notok, motor balik bola ada saat dengan larang aku bola. Nah kali-kali karena ruhnya yang tidak mendengar. Makanya pas saat mau tidur minta supaya ruh membangunkan kita. Mati roh. Begitu begitu motor tadi dia itu namanya enggak baca. Maka dia kok ya mati roh musuh retak dulu pasti motor kok. Maka dia kiasan kan dia sate itu ruh yang diangkat, ruh yang kau suruh membangunkan. Maka ilau tak duka tete kok dekat masa payah. Bangun itu. Apalagi kalau dimunculkan sebelum tidur. Bagaimana dimunculkan? Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu akan bangun dengan mudah. Tuh bumi kolaran ini renung nggak deh. Kembali bola atau balik dia betul motor. Yang kali kan begitu. Jadi sebenarnya dalam agama ini kita harus menseti. Makanya penting pengajian, penting kita belajar. Kamu tuh tak cek, maga neta sama guru. Saya saja yang mulai dari pesantren sama guru kemudian kuliah, kemudian ini selalu belajar. Sampai hari ini masih tetap terus. Apa-apa disenang ini Quran. Ada saja. Makanya satu musibah besar itu ketika seorang tidak lagi belajar. Saya diwasiatkan itu musibah besar itu ketika ada ustaz sudah berhenti belajar. Hanya mengajar, itu musibah. Guru psikolog aja di mak guru di bawah, itu fatal itu. Karena ilmunya tidak bertambah. Makanya terus agur mungkin. Penyiaran penjara seperti itu bagus.
Cuma yang itu kuma pengajian ni matar udah gagas sikirina itu akan kosong kalau. Namun itu istighfar ini kita baca. Pak, angkat istighfar manasa najani pun Allah Ta'ala. Siapa yang membaca satu kali kata Nabi di siang hari pasti dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Kalau dia meninggal. Istighfar itu yang dia baca satu kali di malam hari, kalau dia meninggal di malam itu pasti dia mendapatkan jaminan surga. Jadi diajak sama saya. Itulah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi. Istighfar itu yang segitu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la bika wa bika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lagi itu? Hafal itu, hafal. Barakallahu itu kalau itu yang kita hafal. Pendek. Kapan kita baca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh. Ya kupura kita masuk jam menghadiri maka jalan atau sudah sholat asar. Karena petang itu kan asar. Cuma lebih bagusnya sebenarnya itu maghrib. Jadi kupura kita masuk jam menghadiri, kita baca satu kali. Meki baca kata lu lebih bagus. Kemudian sudah sholat subuh juga baca satu kali. Jadi baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha. Sekarang itu Allahumma anta rabbi. Sebenarnya ada beberapa doa itu yang menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulli syai', rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan ismul azam. Siapa yang berdoa dengan menggunakan kalimat ini pasti doanya mustajab. Iya, jadi itu ismul azam. Jadi kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan pakai untuk sayyidul istighfar. Makanya tak pelak. Dibacakan anak-anak kita itu bisa dibacakan. Iya, untuk doanya itu gampang. Ambil saja di HP, ketik di Google sayyidul istighfar itu akan muncul. Kemudian tadi saya mengatakan niat. Jadi semua aktivitas aja tak ada sampainya tidak. Saya tidak masuk kalau sholat kan sudah selesai tentang niat. Semua aktivitas itu harus dengan niat. Itu tadi, apapun yang kita mau lakukan. Nah sebab, makanya sebenarnya ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu kan sebenarnya agak takatai. Kan begitu. Setiap mau mulai sesuatu, itu kan sepanjang. Oh ya sholat. Banyak kita keliru itu menganggap bahwa sholat itu ibadah formal. Yang hanya bacaannya saja. Oh keliru betul itu. Saya itu kalau sholat, itu menambah doa. Utamanya pada saat sujud-sujud terakhir. Cuma tidak dilapaskan, saya tidak dilapaskan. Cukup dengan dalam hati. Nah sebab kan kuncinya begini. Magi sininna ibadah, nangka sampai jannah, angka atau doa anak, barakna, doa musafir. Kemudian ada juga sholat sunnah musafir. Apa bedanya? Enggak? Doa musafir dengan sholat sunnah musafir. Kan bedanya cuma satu sholat, satu tidak sholat. Kan begitu. Kenapa Rasulullah kalau mau jalan melakukan sholat sunnah musafir? Nah padahal sudah ada doa musafir. Tak baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tapi kenapa mesti sholat? Karena komunikasi langsung itu cuma sholat. Kalau doa itu masih perantara malaikat. Apa ya kok malaikat? Itu kami sih kita lapor. Nah ya khusus ini terjauh. Arabata rewa, nah dia patut dilapor. Kan begitu. Coba pikirkan itu. Iya komilodomi, kami setiap doa itu dicatat oleh malaikat dan malaikat itu setiap satu pekan itu melapor hari Kamis. Makanya orang puasa di hari Kamis, puasa sunnah. Karena di situ semua ibadah dan permintaan itu dilapor. Kamu kudu dilapor. Jadi makanya kalau hari Kamis dilapor, rasa sini terjokah, araba angkat rewa. Nah dia patut dilapor, Pak doa datang ke rewa. Tapi kalau kita sholat itu langsung komunikasi dengan Allah. Pada komik misalnya, Mekilo Jakarta, bisa naik mobil, tapi isi ulan apa kilo itu? Maka nama kapal 2 hari 2 malam. Tapi mak pesawat, petak jam. Ya komik Malaysia, atau di bumi. Apa gitu? Daripada mana salah. Jadi sebenarnya sholat itu adalah menelpon langsung kepada Allah. Makanya maka dia komeko sifat bicara langsung ko Allah Ta'ala sampai aja kok. Ya komeko maka ini ada ko Allah Ta'ala, ngaji kok. Kan begitu. Itu kuncinya. Makanya apapun itu pasti ada sholatnya bu. Kenapa sudah ada doa taubat? Kenapa tidak ada sholat sunat taubat? Aku dia dilapor hukum mati. Kan begitu. Pada mau ke Pak Bupati tuh. Ya ke Pak Camat tali proposal. Kalau di kantor, ya bawa. Pak Desa tali proposal. Napa nih pilih Mariawan? Napa nanti lo ke Pak Camat? Napa nanti lo di... Iya pokoknya telepon Pak Bupati langsung.
Sholat itu adalah bicara langsung dengan Allah. Makanya sholat itu yang berubah cuma niatnya, bacaannya tetap sama semua. Napa ni kesalahan tadi? Udah pimat dari salah. Napa kita logo terlambat ki bos? Terlambat. Masa udah ditutup teleponnya? Napa kita logo? Ilalana. Di saat komunikasi dengan Allah minta, iya karena abu diri kumusom ko iya karena sta ini itu udah milau tulu. Tapangolo ni aga minasakta aja dapat terui. Kan begitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Sini dapat puji kemana pangolo ko pumapun di sini ndak lang. Ar-Rahman Rahim pemarja pakamasin nenek marja pacarina. Malik yaumidin pumapun ng sukiar. Iya karena abu diri kumusom pa. Wa iya karena sta itu pun udah milau tulu. Maka ni ko halata we mak denung ya taku ko iya. Maka da aga lo milau ataku. Mapasitan rugi. Lepangi agak tercinai. Makanya sholat itu niatnya di non tak gantung. Karena doanya ini bisa diisi. Kan begitu. Ukusuyu pacapurannya. Di situ kita minta. Tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Pokok dia bilang, aja nalapakan inilah. Atau hati nak pakai. Bila alamina innaka hamidun majid. Angkat topak doa kamu tuh. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Allahumma na'udzubika min asadil qabri wa azali jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihid dajjal. Kapal amir itu. Itu Nabi tamapasa usi kaya Muaz. La tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula. Upasakum Muaz, wasiatkan ku Muaz. La tada'anna fi kulli duburi salatikum. Aja lalu mututu isinina sampai jamu antakula kecuali engkau membaca. Allahumma inni ala zikrika. Ikut tabantu kak kasih untuk si mata marinar laga koridi. Wa syukrika tabantu toka supaya selalu ka angka mancaji atas syukur lo koridi. Wa husnil ibadatika tapancaji po iya ibadahku ibadah yang paling sempurna di sisi. Apa dia suku tu kata masam pajak, oh kemana dia tu muka. Ini apa kada pak di muka pukul pun Allah gitu. Nak pemanangnya muka, nak pemanangnya kata cidi-cidi itu. Makanya karena kekurangan itu, dia suku tu mengilau nak pun Allah Taala, terima sempurna ia ibadah aku dia itu kasih suku pun. Makanya Nabi tamakada la tada'anna fi kulli duburi salatikum. Aja lalu mututu isinina sampai jamu. Nah sama magai edeka mana suku na dia mau pengulo. Pada kung kagagay jama to kurang di jama nalini laporan di jama ini sama kada dia ro na suku ipudani makada itabe ka laporan ko ita pasukur na kasi dia itu na suku ele na nakadici ko kakurang. Jadi Allah Ta'ala memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan. Apa dia ada tahu suku ibadah namanya lima kanjak masuk pajak nama kanjak kita tak diri Allahu Akbar. Iya nang kayak suku tumoni nasiyan berasi dengan nasalanya berasi kan pada masa pajak ini. Dia nulai suku pasti yang kekurangan dia nulai tepakan jaki paling ngerat tak lupa bacaan. Ipakan jaki baca ya lupa keresian rekan. Dia betul kata. Yang itu apa kau tu mampir jama citi meni patuju paling ngerangnya mani. Yang ada rokok imangin rokok tu yang kau tu masam pajak jadi dia tidak tahu nggak lewe. Mengkalalau atau badari kau masam pajak ni nasam. Kalau berkat lagi lu nak pagar. Ay matahya bawa nada. Tanya betul. Padahal dia pakai rokok dia nawadi. Itu kita selalu mengambil yang meyakinkan. Kegayasan. Ya kau makan lagi. Telu gaji apa gaji atau telu. Yang jelasnya kan telu. Iya kok apa emang gere-gere tinggalkan yang 4 ambil 3 aja takkan apa mawana salah jadi iya kok makan lagi telu baru atau apa kan jelas telu nih cuma yang ragu kiri 4 maka tinggalkan yang 4 katakan 3 pada kok makan lagi rusak gaji rojene ku atau deh ambil tidak rusak karena dasarnya ke jeneta yang kok makan lagi kurang gaji rumah jene atau deh ambil tidak berwudu nah sebab dasarnya tidak ada. Kama kira yo pun nama kada rusak berarti ka pura ki bajene cuma dia ni desa kada rusak atau de jadi dari loko tidak sare dia na rusak nah sama ke jene ta jadi ko makada pura ka rumah jene atau de dari loko tidak sama dia kada sare jene di ka jene nah mak itu jadi ambil yang meyakinkan tinggalkan yang meragukan nah mak kira mereka apa tuh nas apa bawan pura cuma dari sana nas tidak kalau dia apa ya jadi masalah itu jadi sebenarnya kita itu, tapi memang pasti lalai. Pasti ada kelalaian. Makanya dari situ kita istighfar, dari situ kita sholat sunnah. Nah yang toko-toko boleh masuk pojak jadi dijarang masuk pojak sunnah. Sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan sholat sunnah itu lebih abdal kalau dibawa ke rumah. Nah, lebih makanya. Nah sebab usahakan ini kesampaian tadi ini tahu. Sifat dua mi islo Allah Ta'ala.
Lihat itu pengaruh nak kau boleh masuk kerja sunat jadi di sekolah masjid. Lihat dia Pak dia kan tu kau ti maka dia ketulan masuk pajak dia kan tu. Ya kau toko masjid wah maka dia punya tu. Allah. Wah bisa masih bisa terpengaruh tu. Ya kau boleh tak deh. Tapi dia makanya dia tu yang mana nak tahu makanya sampai kerja sunat aku masjid makanya aku bulan. Tapi yang kau tahu makanya sampai kerja sunat aku bulan insyaallah gampang itu sampai jadi. Kan di situ. Apa tak coba tapi aku neta nak tak sampai aku tu rewat aja mana masjid. Apa angkat atau makot itu ya narewa saya mata koni sa di melotoni mana koni itu jual aja lah sunnah oh kan begitu maka kerja kami mandi masjid kerja kami mandi kumulaka wis 2:30 ini jadi saya sudah ceramah 1 jam saya tadi tiba 1:30 jadi saya wasiatkan bapak sekalian perbanyak ajak apa kosongkan istilahnya begini masing-masing orang itu punya dimensi kekuatan ibadah pada ibadah tertentu ini magalai mak puasa sunnah tak lakukan ini magalai masuk kerja sunat kan maka tuh angkat aku suruh mau puasa nasi ya tuh lagi ramalan sa isi pada sarasa kasih iya angkat aku tuh disuruh mau puasa sunat nasi yang niat ramalan pada butuh kasih dinulai tapi mungkin dia tidak mampu puasa sunat tapi sholat sunat sempurna jadi dia itu mendekatkan diri dengan Allah dengan sholat sunatnya jadi masing-masing punya kelebihan maka angkat tahu magala masuk kerja sunat magala mau puasa sunat tapi dia kena subah pilih semua nasi dia apa jadi masing-masing kan ada. Jadi aja takkan ketian maka sikit. Ia tahu masih sikit tapi dia tak kalah misalnya sikit. Nah, makanya Allah itu memberikan kelebihan kepada hambanya dengan kelebihan tertentu. Jadi aja tercapai pada kata makan. Ukalian cocoknya kata duit kali. Begitu juga dosa. Angkat tahu mulai tahan musimna, angkat tahu dia mulai tahan musim. Angkat mana tuh masalah nanti kau makan nanti dia mas nyama payan dia masalah ini dia tu makan. Kemana masalah nanti? Kau tadi apa ini nampak cicir sama tuan? Iya. Angkat tahu Pak Boy sabaran ada nak kena dia nak kena masuk tapi matun dia nak pakai mata musuh. Iya, kata tahu matun nama kanja bayi ini nama kanja laki nama kanja anak nama kanja balik bola nak doca. Ini apa dia tetap angka mana masalah karena hidup itu kan pasti begitu diuji oleh Allah. Jadi aja nak ada yang tidak nabi dia tahu tapi namun kau kata begitu. Pasti itu ada. Makanya ke dalam kehidupan ini kita selalu introspeksi diri. Tapi upasangi yang penutup bahwa Allah pasti akan memberikan masalah selama orang itu masih hidup. Kenapa? Karena dengan masalah itu sebenarnya Allah membuka pintu rahmat supaya kita datang kepada-Nya. Iya. Makanya apapun kondisi kita datang kepada Allah. Sogiki menyamangi lakai tanah kasih sayangnya bagus sampai lalu kayak dia tetap lambat. Apa yang ada tak sampai pasti ke masalah. Karena Nabi yang minta panggillah umatku menghadap kepadamu dalam keadaan senang. Kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, panggil dia dalam keadaan susah. Iya. Makanya kau tak tahu makanya lakainya kasih sayangnya tinggi, nanti nak sempajak, aja ni macam ni lakai tapi mana? Iya, pasti enggak masalah kau tuh selingkuh ni maga ni. Maka maga na selingkuh, nanti no tu matahaju bayi ni nak dia na selingkuh lakai. Macam ni menilakai na apa moto? Subhanallah, dia suruh lakai no. Iya. Pak waktu nama kanja kasih sayang na lakai. Na tu di mana nonton sinetron? Na pala mana sinetron untuk Indonesia na SCTV? Di sana macam dilakai nak apa malas sudah dah astagfirullah macam dilakai nak itulah maknanya ketika panggil dia dalam keadaan senang olirang aku menyamangi tapi ya kodena lau panorang susah supaya lalu itu karena Nabi tidak menginginkan umatnya jauh dari Allah itu kunci akhirul kalam Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kolok lagi lagi bantu bisa masuk surga apalagi kalau manusia. Ini itulah kedana kita tidak ada binatang melata di muka bumi ini pun yang menikmati harta kecuali itu adalah sedekah. Ikut melo mari dasar dia maka nama galung nang terima lao pasti dekat itu. Yang begitu. Iya tidak akan begitu. Dalil apa? Soalnya kenapa? Karena itu kan sedekah. Memberi makan kepada kucing. Ya itu sampai motor tadi lo kan pakai mana itu komelo iman re na pandai jokin. Itu kan sedekah. Ya. Itu tolak bala. Saya sederhana saja memahami, kan istilah kita begini, Nabi Ibrahim kan begitu. Cumero Nabi Ibrahim tanya coki na pandre aga paling tahu pasiasi. Iro Nabi Ibrahim na pelena kan nandre ko benena de nandre jolo ko dega tahu nasibah. Mendari lena andre na masuk itu sapa tahu. Engkau anak-anak na runtuh ada orang fakir miskin, ada anak yatim baru dia panggil datang, baru dia makan sama-sama. Makanya disebut Khalilullah. Karena dia tidak memakan rezeki Allah kecuali ada yang dia temani. Itu di biasa kau kata nasa mata itu man rima dia. Itu
Kung kagana sa ayo kay tahu rasa pada tidak ketemuan. Saya sering berkata begini, ya kini angka labiran atau melo malah lupa pahala, ilabiran miyol ite manre, na yol ite masampaja. Betul. Koto melo mak deke pahala, iya ko yol ite lo masampaja, kacip di waktu malolongan. Yol lo masampaja loro, yang itu waktu untuk malolongan, kecuali di pagul bacaan sholat, setiap na baca malolongan. Tapi ya kuyoli itu lo mandre atau ya lagi pasti ada kemakanan. Tahu patah pulau sono patah pulau kuat tanah patah pulau 40 ada 40 malam itu. Napa cakup kuat tanah? Karena memang sudah diteliti dokter itu bahwa makanan yang kau makan selnya di dalam darahmu nanti 40 hari baru habis. Itu diteliti dalam kedokteran. Makanya memang makanan itu nanti ya kau mandre kau andre hara cicak patah pulau sudah patah pulau ini nanti diterima Pak Domong. Karena memang makanan haram itu belum habis. Kesunah situ kan ada lupa itu sunnah mentraktir. Iya sunnah mentraktir itu sunnah bu. Makanya ibu saya kasih tahu kalau masuk ke warung, tak masuk ke warung masuk ya contoh. Yang jelasnya masuk warung, ya kok kita tahu maka kasih tahu kurang-kurang mampu. Takkan bini nu memang ada tabe. Katiro tarik ketonnya atau apa wajar. Satu orang saja. Itu 40 hari 40 malam itu luar biasa pak. Di nasihat itu nasihat paling kan 20.000 15.000. Begitu. Itu pasti dah katanya kan nimali patolak malah katanya kan nimali untuk kesehatan. Nah sebab magai asalnya kan kita faul bala dahu mardakum bisadaqah burai bila sama nasabah pasti sedekah tolaklah bala dengan sedekah maka dana kita seandainya sedekah bersamaan dengan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu berkahnya. Sederhana itu. Maka dia apa kita kayak utama baru ustaz dulu komi bola kita nak panggil. Iya, memberi makan kepada kucing itu sedekah. Artinya jangan kau anggap remeh sesuatu yang kau sedekahkan kepada binatang sekalipun. Itu kan kuncinya. Makanya, kalau boleh kita pasal malibalin ala lagi cuki baleta aja tak kok. Untuk na cuki, jangankan. Iya, sedekahkan saja itu. Iya. Kadang-kadang saya itu baru mengatakan enggak. Kita itu sebenarnya boleh jadi gara-gara pas sedekah tak iya. Rokat diri risal. Boleh jadi gara-gara sedekah itu kita bisa mendapatkan surga. Iya. Makanya ulama kita kan dari dulu begitu. Maka dede aja namanya, mudah-mudahan Pak Barakat pengalatan. Selesai. Iya. Jadi ini kuncinya. Jadi kehidupan itu begitu. Ajak tangga waktu kita jadi ibadah. Ibadah itu kalau kecil bu. Makanya saya selalu mengatakan, waktu terkasih sini masa belum sogi, asidak kami ini. Pak Yako sogi pita sidak kai, dia itu namanya data sidakah? Oh, iya betul bu. Ia tahu kasih kong kanina sa perusak bu nasumbangan di masa bukan 50% nasumbangan atau sa perusak budina nan di masa nasumbang berarti 50%. Itu tahu sogi itu 50 juta dina kada tahu sogi masumba 25 juta. Berarti na 200 500 bisa pun nasumbang. Ia kau kasih asik cedek maka dawin tadi kau kasih 10 utara masumbangan di masa maka dah cedek padahal dia cedek 50% harta tak tak diri. Coba tahu sogi kau si di miliar dina 500 4 juta nasumbangan aku di padai di masa dulu. Nama-nama ikan ya? Makanya di waktu miskin asidah kami menik. Aja mas tata aja ngeliat sogi apa mereka itu pasti dah kata kau kasih asik. Kau belum hidup. Makanya man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Ya kau boleh ni mak beregi di waktu macipi. Insyaallah kalau mau ni kau masugi kau matu. Iya ti sampai kau kata maka dah. Tuh ya ustaz dia pekasihnya. Kini angka pakai jalan dan kau relakan kada tahu kan ini. Nanti kita makan ni gini dia dah 10 dicedek malah ada kau main. Kau kata maka dia tahu aku ya so gila bantu aja tempat-tempat. Dari do cilinya tu. Yang kata kasih si masih makan ni kau sogi. Begitu. Nah sebab ia tu tahu nasumbang ibu tanya tahu sogi tahu masagi nami. Tanya tahu sogi apa aku tahu sogi dia mana-mana mau tahu masagi nak dia tahu pak nama tu tahu sogi aku macipi pakai nak dina dia tu nak dia. Asal mana kata wimi yang di lagi dan kata. Gitu kata. Jadi dia tu tahu masih dah tahu masagi nak tanya tahu sogi. Tahu masagi nak. Yang nak kata tu 5 cipi pakai nak dina udah gagak. Makanya itu dari situlah kenapa kayak suratul Waqiah iza waqatil waqiah itu kan untuk memberikan kekayaan hati. Salat sunat duha itu juga memberikan kekayaan hati. Iya tuh kok kaya hati ni tahu merasa ganda ni nasa dini tambah di lain apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya kumu syukuru ki tambah ya kok. Apa iya nama lapan nanti maka dawe mana sadid ditambah itu. Jadi namo mega kan itu teh kontrol 5 dari ke pede macipi. Tapi itu gak ada pede kan.
Ini kuncinya. Makanya doa sebenarnya itu ada doa keduasan jiwa. Istilahnya ilau doa untuk alewi malapa papena dingi menyam. Itu termasuk membaca suratul waqiah, iza waqatul waqiah, kemudian sholat sunnah duha, kemudian zikir-zikir. Yang paling pendek itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu yang paling pendek bacaan yang bisa membuat hati itu agak lapang. Termasuk kalau kata meditasi nasi lemak baru nah biasa madu jantung maka dari itu mesti lemak dari suruh baca surah Al-Kautsar. Itu akan tenang. Itu pendek. Tapi lama Al-Kautsar kok inna a'tainak. Ya nanti dah apa mati bawah ni. Surah yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya itu. Itu surah hanya untuk menenangkan hatinya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat. Jadi karena arwahnya Nabi itu dicumuk itu mati. Kemudian Nabi itu bersedih. Kemudian malaikat itu menurunkan ini untuk menyembuhkan, menenangkan hati Rasul. Makanya kalau nggak tahu karena musibah, kemudian bersedih, suruh baca surah ini. Namanya kalau dia sholat sunnah, suruh tali penguku bisa dibaca berulang-ulang sampai 7 kali, 11 kali insyaallah. Itu akan ditenangkan hati. Ya kalau kata 5 kasih masuk sepapena dina supaya amalkan insyaallah. Ada 2 zikir itu Bu yang menenangkan, termasuk raditu billahi rabbil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu juga untuk menenangkan hati. Itu makanan itu syahadat pemulang. Soalnya itu syahadatnya jiwa. Dan itu jaminan Bu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu ada 2, 3 kali atau 7 kali. Maka dia akan mendapatkan syafaat itu kalau dia akhir. Itu mudahnya itu jatuh. Jadi kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Muhammadiyah itu hafal betul itu. Karena sering dipakai. Makanya saya itu sebenarnya doa-doa seperti itu penting. Karena ruh itu kita, jiwa kita itu membutuhkan itu. Ilmu itu untuk akal. Sedangkan hati itu zikir. Jadi hati itu perlu ditenangkan, untuk menenangkan hati itu zikir. Kalau akal itu ilmu. Nah, sisanya memang itu. Jadi aku mikir patanang kita karena makanannya ruh itu zikir. Kalau makanannya jasad, itu makanan kasar. Makanya itu setiap kita mau makan, sebenarnya kita bersikir dengan membaca basmalah. Itu juga untuk ruh. Jadi sebenarnya itu diseimbangkan. Tapi itu watak kali namun dia nanti ratu tahun. Bisa hidup. Maka dia mungkin Ustaz. Berapa lama tidur yang ashabul kahfi? Siapa tahu tidur? 300 tahun lagi. Tidak makan. Tapi dia tidak mati. Matanya tidak buta karena dia tidur, terbuka sedikit matanya. Sehingga dia tetap kena cahaya. Itu dia tidak makan selama itu tapi tidak mati. Kan begitu? Coba. Makanya orang-orang itu makan kok kata makan dan dia kode nandre mati. Oh itu beda. Orang bisa tidak makan 40 hari itu tidak apa-apa. Yang penting zikirnya. Cuma kami itu ya tuh sampai ke puasa teh, dia tuh tahu dia nak puasa lingkup dia tuh liwasan dan tahu puasa. Ya kan begitu. Kenapa? Itu karena ruh yang menopang. Itu ada kuncinya. Makanya ibu harus pelajari itu. Karena termasuk zikir itu. Makanya setiap mau minum bacakan doa. Yang doa paling pendek kan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Islam itu sebenarnya Bu, dia nawat di tomapi kok agak-agak boleh dapat doa. Setelahnya juga berdoa. Makanya doa umum itu Bismillah. Kalau tidak hafal doa khusus tuh, aku tuh memang tidur Bismika Allahumma ahya wa bismika motoki alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Kalau mau masuk mesti Allah maftah ya Allah barahmatik masuk Allah minas'aluka. Sebenarnya itu doa sebenarnya doa khusus. Tapi kan dia yang mana nanti mamplah. Sebab kata dia nak nasi pola agama. Nah sedih ini apalah itu alih baca betul memang tidur. Makanya pakai doa umum. Bismillah. Karena ini Bismillahirrahmanirrahim tidur nih. Oke, alhamdulillah selesai. Kan begitu. Jadi yang daripada besok. Kan begitu. Meki ma baju aja Bismillahirrahmanirrahim. Ila kai baju alhamdulillah rabbil alamin. Meki mandi Bismillahirrahmanirrahim. Masuk alhamdulillah. Meki minum bismillah. Cuma kalau minum itu ada sanadnya. Saya dapat itu hadis. Kau minum, ya Bismillahirrahmanirrahim. Napa minum, kemudian ditelan, kemudian baca Alhamdulillahirabbil alamin. Mak Bismillah sikit, napa minum, napa ditelan, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Napa sikit mak Bismillah, napa minum, napa kena Alhamdulillah. Napa paling tak? Siapa yang minum dengan cara seperti itu, maka dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu dijaga. Yo ini dari kita di tongkat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya.
Itu tata cara minum yang sunnah itu. Iya. Jadi kalau mau minum air itu selama masih ada di dalam perut, insya Allah tidak melakukan dosa. Dan itulah yang membuat orang kadang mudah khusyuk dalam sholatnya, mudah zikir. Dari situ. Kenapa kita selalu berdoa setiap mau makan, setiap mau minum? Ini kena kuncinya supaya ruh kita itu terbantu untuk melakukan ibadah. Padahal mereka makin roh. Ayo kok alarm nih pakai bu, dia toto, moto balik boleh dia pada moto ini. Mastilnya laras tonda-tonda, setiap kali 5 menit, setiap kali 10 menit, setiap kali 20 menit. Tidak dia moto balik bola ada saat tinggal larang aku bola. Tidak kali-kali karena ruhnya yang tidak mendengar. Makanya pas saat mau tidur minta supaya ruh membangunkan kita. Mati roh. Begitu betul, moto tadi dia itu namanya baca. Maka dia ko iya mati bro musuh tak dulu pasti motor kok. Maka dia kiasan kan dia sate itu ruh yang diangkat, ruh yang kau suruh membangunkan. Maka ilau tak dulu kata TC kok dekat masa pajak. Bangun itu. Apalagi kalau dimunculkan sebelum tidur, bagaimana dimunculkan? Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu akan bangun dengan mudah. Tuh bumi kolaran ini renung nggak deh, nggak balik bola atau balik nggak deh betul motor ini. Yang kali nggak begitu. Jadi sebenarnya dalam agama ini kita harus mengerti. Makanya penting pengajian, penting kita belajar. Kamu tuh tak cek, maga neta sama guru saya saja yang mulai dari pesantren sama guru ta, kemudian kuliah, kemudian ini selalu belajar. Sampai hari ini masih tetap selalu terus. Apa-apa disenang ini kapura, ada saja. Makanya satu musibah besar itu ketika seorang tidak lagi belajar. Saya diwasiatkan itu musibah besar itu ketika ada ustaz sudah berhenti belajar. Hanya mengajar, itu musibah. Guru psikolog aja di mak guru membawa itu fatal itu. Karena ilmunya tidak bertambah. Makanya terus agur mungkin. Pokoknya penjara seperti itu bagus. Cuma yang itu kuma pengajian matar udah gagal sikirina itu akan kosong kalau. Namun itu istighfar ini kita baca. Pak, angkat istighfar, mana saya najani pun Allah Ta'ala. Siapa yang membaca satu kali kata Nabi di siang hari, pasti dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Kalau dia meninggal. Istighfar itu yang dia baca satu kali di malam hari, kalau dia meninggal di malam itu, pasti dia mendapatkan jaminan surga. Jadi diajak sama saya. Itulah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi. Istighfar itu yang segitu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu wa anzulika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lagi itu? Hafal itu, hafal. Berkalup itu kalau itu yang kita hafal. Pendek. Kapan kita baca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh. Ya kupuraki masuk jam menghadiri maka jalan atau sudah sholat asar. Karena petang itu kan asar. Cuma lebih bagusnya sebenarnya itu maghrib. Jadi kupuraki masuk jam menghadiri, kita baca satu kali. Meki baca kata lu lagi bagus. Kemudian sudah sholat subuh juga baca satu kali. Jadi baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha. Sekarang itu Allahumma anta rabbi. Sebenarnya ada beberapa doa itu yang menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim. Rabbu khaliqa kulli syai' rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan Ismul Azam. Siapa yang berdoa dengan menggunakan kalimat ini pasti doanya mustajab. Iya, jadi itu Ismul Azam. Jadi kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan pakai untuk sayyidul istighfar. Makanya tak apa. Dibacakan anak-anak kita itu bisa dibacakan. Iya, untuk untuk doanya itu gampang. Ambil saja di HP, ketik di Google sayyidul istighfar itu akan muncul. Kemudian tadi saya mengatakan niat. Jadi semua aktivitas aja tak ada sampainya tidak. Saya tidak masuk kalau sholat kan sudah selesai tentang niat. Semua aktivitas itu harus dengan niat. Itu tadi, apapun yang kita mau lakukan. Nah sebab, makanya sebenarnya ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu kan sebenarnya agak takatai. Kan begitu. Setiap mau mulai sesuatu, itu kan sepanjang. Oh ya sholat. Banyak kita keliru itu menganggap bahwa sholat itu ibadah formal. Yang hanya bacaannya saja. Oh keliru betul itu. Saya itu kalau sholat, itu menambah doa. Utamanya pada saat sujud terakhir. Cuma tidak dilapaskan, saya tidak dilapaskan. Cukup dengan dalam hati. Nah sebabkan kuncinya begini. Magi sininna ibadah, nangka sampai jannah, angkatau doana, barakna, doa musafir. Kemudian ada juga sholat sunnah musafir. Apa bedanya? Enggak? Doa musafir dengan sholat sunnah musafir. Kan bedanya cuma satu sholat, satu tidak sholat.
Kan begitu. Kenapa Rasulullah kalau mau jalan melakukan sholat sunnah musafir? Nah padahal sudah ada doa musafir. Tak baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tapi kenapa mesti sholat? Karena komunikasi langsung itu cuma sholat. Kalau doa itu masih perantara malaikat. Apa ya kok malaikat? Itu kami sih kita lapor. Nah ya khusus ini juga. Arabata rewa, nah dia patut dilapor. Kan begitu. Coba pikirkan itu. Iya kok milodongi, kami setiap doa itu dicatat oleh malaikat. Dan malaikat itu setiap satu pekan itu melapor hari Kamis. Makanya orang puasa di hari Kamis. Puasa sunnah. Karena di situ semua ibadah dan permintaan itu dilapor. Kamu kudu dilapor. Jadi makanya kalau hari Kamis dilapor. Rasa sini tejoka. Araba angkat rewa. Nah dia patut dilapor. Pak doa datang ke rewa. Tapi kalau kita sholat itu langsung komunikasi dengan Allah. Pada komik misalnya, Mekilo Jakarta. Bisa naik mobil. Tapi isi ulan apa kilo tuh? Maka pelawai, 2 hari 2 malam. Tapi mak pesawat, petak jam. Ya komik di Malaysia, atau di bumi. Apa gitu? Daripada mana salah. Jadi sebenarnya sholat itu adalah menelpon langsung kepada Allah. Makanya maka dia komeko sifat bicara langsung ko Allah Ta'ala sampai aja kok. Ya komeko maka ini ada ko Allah Ta'ala, amaji kok. Kan begitu. Itu kuncinya. Makanya apapun itu pasti ada sholatnya bu. Kenapa sudah ada doa taubat? Kenapa tidak ada sholat sunat taubat? Aku dia dilapor hukum mati. Kan begitu. Pada mau Pak Bupati itu. Ya ku Pak Camat tali proposal. Kalau di kantor, tidak bawa. Pak Desa tali proposal. Napa nih pilih Mariawan? Napa nanti lo ku Pak Camat? Napa nanti lo di... Iya pokoknya telepon Pak Bupati langsung. Sholat itu adalah bicara langsung dengan Allah. Makanya sholat itu yang berubah cuma niatnya. Bacaannya tetap sama semua. Napa ni kesalahan tadi? Udah pimak dari salah. Napa kita lodo? Terlambat ki bos. Terlambat. Masa kurang ditutup teleponnya? Napa kita lodo? Ilalana. Di saat komunikasi dengan Allah minta. Iya karena Abu Diri Kumsum. Iya karena setelah ini. Itu pun bilau tulu. Tapi ngomong ni aga minasakta. Aja dapat terui. Kan begitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Sini dapat puji kemana pengelola kupu maupun yang di sini nak lagi. Ar-Rahman Rahim pemerja pakemasin nenek marja pacarina. Malik yaumidin pemakun yang sukiar. Iya karena budi di pun sumpah. Wa iya karena stain itu pun remi lautulu. Maka di pun ada tak we mak denung ya takku kuya. Maka dah agar remi laut takku. Maka pasti tak rumi. Lepangi agak tercinai. Makanya sholat itu niatnya di non tak gantung. Karena doanya ini bisa diisi. Kan begitu. Ukusnya baca Qurannya, di situ kita minta. Tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Pokok dia bilang, aja nalapakan lillah atau hati nak pakai. Bila alamin innaka Hamidum Majid, angkat topak doa kamu tu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma na'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Kapal amir tu. Itu Nabi tamapasa usi ka ya Muaz. La tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula. Upasakum Muaz, wasiatkan ku Muaz. La tada'anna fi kulli duburi salatikum. Aja lalu mututu isinina sampai jamu antakula kecuali engkau membaca. Allahumma inni ala zikrika. Ikut tabantu ka kasih untuk si mata maringan laga koridi. Wa syukrika tabantu toka supaya selalu ka angka mancaji atas syukur lo koridi. Wa husnil ibadatika tapancaji po iya ibadahku ibadah yang paling sempurna di sisi. Apa dia suku tu kata masam pajak, bukan mana dia tu muka. Ini apa kada di muka kukur pun Allah gitu. Nak pemanang yang muka, nak pemanang yang kata cidi-cidi itu. Makanya karena kekurangan itu, dia suku tu mengilau nak kupung Allah Taala, terima sempurna ia ibadah aku dia itu kasih suku pun. Makanya Nabi tamakada la tada'an nabi kulli duburi salatikum. Aja lalu mututu isinina sampai jamu. Nah sama magai edeka mana suku na dia mau pengulu. Pada kung kagagay jama to kurang di jama nalini laporan di jama ini sama kada dia ro na suku ipudani makada itabe ka laporan ko ita pasukur nga kasi dia itu na suku. Ele na napadikin ko kakurang. Jadi Allah Ta'ala memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan. Apa dia ada tahu suku ibadah namanya lima kanjak masuk pajak nama kanjak kita tak diri Allahu Akbar. Iya nang kayak suku tumoni nasiyan berasi dengan nasalanya berasi kan pada masa pajak ini. Dia le suku
Pasti yang kekurangan dia nulai bu. Tapakan jaki paling ngerat tak lupa baca. Ipakan jaki baca ya lupa keresian rekan. Dia betul tatai. Yang itu apa kau tuh mampir jama citi meni patuju paling ngerangnya mani. Yang ada rokok imangin rokok tuh yang kutu masam pajak jadi dia tidak tahu nggak lewe. Mengkalawa atau badari kau masam pajak yang asam. Kalau berkat lagi runa apa? Ay matahaya bawa naga tanya padahal dia pakai kemudian nawadi itu kita selalu mengambil yang meyakinkan kegayasan ya kumakaraki telu gaji apa gaji atau telu yang jelasnya kan telu iya lo apa emang gere-gere tinggalkan yang 4 ambil 3 aja takkan apa mawana salah jadi ya kumakaraki telu garo atau apa kan jelas telu nih cuma yang ragu kiri 4 maka tinggalkan yang 4 katakan 3 pada kumakaraki rusak gaji rojene ku atau deh ambil tidak rusak karena dasarnya nanti jene tak yang di makaraki pura gaji rumah jene atau deh ambil tidak berwudu nah sebab dasarnya tidak ada kama kira yo pun nama kada rusak berarti ka pura ki jene cuma deh ini rusak kada rusak atau deh jadi dari loko tidak sare dia rusak nah sebab ka jene tak yang di kumakaraki pura gaji rumah jene atau deh dari loko kita sebab dia dasar jene di gaji jene nah begitu jadi ambil yang meyakinkan, tinggalkan yang meragukan. Nah, makanya mereka apa tuh nas apa bawan. Pura cuma dari sana nas tidak. Kalau dia apa ya? Jadi masalah. Itu. Jadi sebenarnya kita itu, tapi memang pasti lalai. Pasti ada kelalaian. Makanya dari situ kita istighfar, dari situ kita sholat sunnah. Nah yang toko-toko nggak boleh masuk pojok jadi bicara, masuk pojok sunnah. Sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan sholat sunnah itu lebih abdal kalau dibawa ke rumah. Tahu? Tapi makanya nasabah usahakan ini kesampaian tadi ini tahu sifat dua misi kok Allah Taala. Lihat itu pengaruh nak kau boleh masuk kerja sunat jadi di sebuah masjid. Lihat dia Pak Deka dia tu kau timak ke ketulan masuk pajak Deka dia tu. Ya kau toko masjid wah maka dia punya tu. Oh wah bisa masih bisa terpengaruh tu. Ya kau boleh tak deh. Tapi dia makanya dia tu yang mana nak tahu makanya sampai kerja sunat aku masjid makanya aku pulang. Tapi yang kata makanya sampai sunnah aku bulan insyaallah gampang itu sampai jadi. Kan di situ. Apa tak coba tapi aku neta nak sampai jadi kotor rewat aja mana masih. Apa kata mak itu ya narewa saya. Mata koni saja melotoni mana apa ni berjolah aja sunnah. Oh, kan begitu maka kerja kami mandi masjid. Kerja kami mandi aku bulan. Wis setengah 3 ini. Jadi saya sudah ceramah 1 jam. Saya tadi tiba setengah 2. Jadi saya wasiatkan Bapak sekalian perbanyak ajak apa kosongkan istilahnya begini masing-masing orang itu punya dimensi kekuatan ibadah pada ibadah tertentu ini magalai puasa sunnah kan kita lakukan ini magalai masuk kerja sunnah kan apa tuh angkat aku suruh mau puasa nasi ya tuh lagi ramalan saya isi pada sarasa kasih iya angkat aku tuh disuruh mau puasa sunnah nasi namanya tuh ramalan ada butuh kasih dia nulai tapi mungkin dia tidak mampu puasa sunnah tapi sholat sunnah sempurna. Jadi dia itu mendekatkan diri dengan Allah dengan sholat sunatnya. Jadi masing-masing punya kelebihan. Maka angkat tahu, Manggala masih punya sunnah, Manggala mau puasa sunnah, tapi dia kena subah. Pilih semua orang saya dia ada. Jadi masing-masing kan ada. Jadi aja takkan ketian maka sikit. Dia tahu masih sikit, tapi dia tak kalah. Misalnya sikilina. Makanya Allah itu memberikan kelebihan kepada hambanya dengan kelebihan tertentu. Jadi aja tercapai pada kata makan. Ukalayan cocoknya ketemu kali. Begitu juga dosa. Angkat tahu mulai tahan musimna. Angka toto dia mulai tangi musim. Angka mana tu masalah nanti kau makan nanti dia mas nyama payang dia masalah ini dia tu makan. Kemana masalah nanti? Kau tanya apa ini nampak cicir matun? Iya. Angka tahu pak boy sabaran ada nak ini nak kena masuk tapi matun dia nampak mata musuh. Iya. Kau tahu matun nama kanja apa ini nama kanja laki nama kanja anak nama kanja balik bola nampak doca. Ini nampak dia tetap angka mana masalah karena hidup itu kan pasti begitu diuji oleh Allah. Jadi aja tak ada yang tidak nabi dia tahu tapi namun kau kata. Begitu, pasti itu ada. Makanya ke dalam kehidupan ini kita selalu introspeksi diri. Tapi upasangi yang penutup bahwa Allah pasti akan memberikan masalah selama orang itu masih hidup. Kenapa? Karena dengan masalah itu sebenarnya Allah membuka pintu rahmat supaya kita datang kepada-Nya. Makanya apapun kondisi kita datang kepada Allah. Sogiki menyamangi lakai tanah kasih sayangnya bagus sampai lalu kayak dia tetap lama. Apa yang ada tak sampai pasti ke masalah. Karena Nabi yang minta. Panggillah umatku menghadap kepadamu dalam keadaan senang. Kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, panggil dia dalam keadaan susah. Makanya kau tak tahu makanya lakainya kasih sayangnya tinggi, nanti nak sempajak, kita aja ni macam di lakai catu mana. Iya, pasti enggak masalah kau tuh.
Salingkuh ni maga ni. Maka na maga na salingkuh. Na din to matahadyo ba ini na ko din na salingkuh lakay. Macam di manilakay na napamoto. Subhanallah, subhanallah. Di gasuro ko lakay no. Iya. Pak waktu na makanya kasih saya na lakay. Na to di manonton ni sinetron. Napalama na sinetron mo kundo siya na SCTV. Di sana macam di lakay na apa malas sudah dah. Astagfirullah, astagfirullah. Macam di lakay na. Itulah maknanya ketika panggil dia dalam keadaan senang. Olira nga kumanyamangi, tapi ya kodena law panorang susah supaya lalu itu. Karena Nabi tidak menginginkan umatnya jauh dari Allah. Itu kunci. Akhirul kalam Allahumma fitina qadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi lagi bantu bisa masuk surga apalagi kalau manusia. Ini itulah kedana kita tidak ada binatang melata di muka bumi ini pun yang menikmati harta kecuali itu dari sedekah. Ikut melo mali dasar dia maka damak galungin nang balao pasti deketin. Yang begitu. Iya, tidak akan begitu. Dalil apa? Soalnya kenapa? Karena itu kan sedekah. Memberi makan kepada kucing. Ya itu sampai motor tadi lo kan pakai mana itu komelo iman re na pandai jocokin. Itu kan sedekah. Ya. Itu tolak bala. Saya sederhana saja memahami kan istilah kita begitu. Nabi Ibrahim kan begitu. Cumero Nabi Ibrahim tanya coki na pandai agak paling tahu pasiasi. Iro Nabi Ibrahim na pelena kan andre ko benena de andre jolo ko dega tahu nasibah. Mendari lena andre na masuk itu siapa tahu. Engkau anak-anak na runtuh ada orang fakir miskin ada anak yatim baru dia panggil datang baru dia makan sama-sama. Makanya disebut Khalilullah. Karena dia tidak memakan rezeki Allah kecuali ada yang dia temani. Yo kui di biasa kau kata nasa mati pituman rima dia. Kung kagak ada ayo kai kalau tahu rasa padi tidak ketemuan. Saya sering mengatakan begini. Ya kini engkau lebih rendah atau melo malah lupa pahala. Ila biramiyol di teman re na yol di tema sampaja. Betul. Atau melo mak deke pahala. Iya ko yol di tema sampaja. Kacip di liwat tu malolongan. Yol di lo sampaja loro yang itu waktu untuk malolongan kecuali di pagul bacaan sholat. Setiap na baca malolongan. Tapi ya kuyoli itu lo mandre atau ya lagi pasti ada kemakanan. Tahu patah pulau sona patah pulau kuat tanah patah pulau 40 ada 40 malam itu. Napa campur kuat tanah? Karena memang sudah diteliti dokter itu bahwa makanan yang kau makan selnya di dalam darahmu nanti 40 hari baru habis. Itu diteliti dalam kedokteran. Makanya memang makanan itu nanti ya kau mandre kau andre hara cicak patah pulau sudah patah pulau ini nanti diterima Pak Domong. Karena memang makanan haram itu belum habis. Kesunda situ kan ada lupa itu Sunda mentraktir. Iya sunnah mentraktir itu sunnah bu. Makanya buku saya kasih tahu kalau masuk ke warung, tamu ke warung masuk ya contoh. Yang jelasnya masuk warung, ya kau kita tahu maka kasih tahu kurang-kurang mampu. Takkan bini nu memang ada tabe. Katiro tarik ketonnya atau yang kau jalan. Satu orang saja. Itu 40 hari 40 malam itu luar biasa pak. Di Indonesia itu Indonesia palingan 20.000 15.000. Begitu. Itu pasti dah katanya kan nimali patolak mah katanya kan nimali untuk kesehatan. Nah sebab mage as-sadaqah tetap faul bala dawu mardakum bisadaqah. Burai bila sama sebab pasti sedekah, tolaklah bala dengan sedekah. Maka ada kita seandainya sedekah bersamaan dengan musibah, musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu berkahnya. Sederhana itu. Maka dia aku jadi kayak tamu baru ustaz lalu kopi bola kita nanti pandai. Iya, memberi makan kepada kucing itu sedekah. Artinya jangan kau anggap remeh sesuatu yang kau sedekahkan kepada binatang sekalipun. Itu kan kuncinya. Makanya kalau kau lagi pasal emal di Bali nalahin di cuki baleta aja tak kok. Untuk na cuki jangankan. Iya, sedekahkan saja itu. Iya. Kadang-kadang saya itu baru mengatakan enggak. Kita itu sebenarnya boleh jadi gara-gara pas sedekah tak iya rokat diri risal. Boleh jadi gara-gara sedekah itu kita bisa mendapatkan surga. Ya, makanya ulama kita kan dari dulu begitu. Maka dede aja namanya, mudah-mudahan Pak Barakat pengalatan. Selesai. Ya. Jadi ini kuncinya. Jadi kehidupan itu begitu. Ajak tangga kalau kita jadi ibadah apa? Ibadah itu kalau kecil bu. Makanya saya selalu bilang, waktu terkasih si masa belum sogi, asidak kami. Pak Yako sogi pita sidakai, dia nanti namanya kata sidakah. Oh, iya betul bu. Ia tahu kasih kong kanina 10 sabu nasumbangan di 5 sabu bukan 50% nasumbangan atau 10 sabu dina dan 5 sabu nasumbang berarti 50%. Itu tersogi itu 50 juta dina kada tersogi masuk 25 juta.
Ingat 200, 500 bisa kuna sumbang. Iya kau kasih asik cedek maka dawin tadi kau kasih 10 taruh lima sumbang kali masa maka lagi cedek padahal dia cedek 50% harta tak tak beri. Coba tahu sogi kau si di miliar dina 500 4 juta nas sumbang anak kau di padai di masa dulu. Nama-nama ikan. Makanya di waktu miskin asidah kami menit. Aja nas tata aja nilai sogi apa mereka tu pasti dah kata kau kasih asik. Kau belum hidup. Makanya man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Ya kau boleh ni mabere ni waktu kacipi ko insyaallah kalau mo ni ko masugi ko mato. Iya ti sampai kau kata maka dah. Tuh ya ustaz dia pekasinya kini ang kapapidali na ko relata ka tawkat ni. Nabi ka maka dah ni gini dia dah 10 dicedek malah ada ko main. Kung kata maka dia tu aku ya so gilaw bantu pa aja tempat dali do cilinya tu. Yang kata kasihan si masik makan di ko sogi. Begitu. Nah sabab ia tu tahu masumbang ibu tanya tahu sogi tahu masagi nami. Tanya tahu sogi apa aku tahu sogi dia mana-mana mau tahu masagi nak dia tu pak namo tu tahu sogi aku macipi pak tidak dina dia tu nak dia. Asa mana kata wi dia lagi lagi dia kata. Kita kata. Jadi dia tu tahu masih dah kai tahu masagena tanya tahu sogi. Tahu masagena. Yang nak kata tu lima cipi pak tidak dina udah gagak. Makanya itu dari situlah kenapa kayak suratul Waqiah iza waqatil waqiah itu kan untuk memberikan kekayaan hati. Sholat sunnah duha itu juga memberikan kekayaan hati. Iya tuh kok kaya hati ni tahu merasa ganda ni nasad ini tambah di dalek napa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya kumu syukuru kita tambah ya kok apa iya nama lapah nak tina teh maka dawe iman asadik ditambah itu. Jadi namo mega kan itu teh konto 5 dalek pede macipi. Tapi itu gak ada kan. Ini kuncinya. Makanya doa sebenarnya itu ada doa keduasan jiwa. Istilahnya ilau doa untuk alih malah apa dingin menyam. Itu termasuk membaca suratul Waqiah, iza waqatil waqiah, kemudian sholat sunnah duha, kemudian zikir-zikir. Yang paling pendek itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu yang paling pendek bacaan yang bisa membuat hati itu agak lapang. Termasuk kau kata menderita hasil lemak berbaru nah biasa madu jantung nah maka dari itu mesti lemak dari suruh baca surah Al-Kautsar itu akan tenang. Itu pendek tapi lama Al-Kautsar toh inna atayna ya nanti dah apa nanti bawah nih. Surah yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya itu. Itu surah hanya untuk menenangkan hatinya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat. Jadi karena arwahnya Nabi itu dicungkung itu si mati. Kemudian Nabi itu bersedih. Kemudian malaikat itu menurunkan ini untuk menyembuhkan, menenangkan hati Rasul. Makanya kau nggak tahu karena musibah kemudian bersedih suruh baca surah ini. Namanya kalau dia sholat sunnah suruh tali penguku bisa dibaca berulang-ulang sampai 7 kali, 11 kali insyaallah. Itu akan ditenangkan hati. Ya kung kata tu 5 kasila-sila masuk sepapen dina suruh amalkan insyaallah. Ada 2 zikir itu Bu yang menenangkan termasuk raditu billahi rabbil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu juga untuk menenangkan hati. Itu makanan itu syahadat pemulang. Soalnya itu syahadatnya jiwa. Dan itu jaminan Bu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu ada 2, 3 kali atau 7 kali, maka dia akan mendapatkan syafaat itu kalau dia akhir. Itu mudahnya itu jalan. Jadi kita baca raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Muhammadiyah itu hafal betul itu. Karena sering dipakai. Makanya saya itu sebenarnya doa-doa seperti itu penting karena ruh itu kita, jiwa kita itu membutuhkan itu. Ilmu itu untuk akal, sedangkan hati itu zikir. Jadi hati itu perlu ditenangkan, untuk menenangkan hati itu zikir. Kalau akal itu ilmu. Nah, sisanya memang itu. Jadi aku mikir patanangnya kita karena makanannya ruh itu zikir. Kalau makanannya jasad, itu makanan kasar. Makanya itu setiap kita mau makan sebenarnya kita bersikir dengan membaca basmalah. Itu juga untuk ruh. Jadi sebenarnya itu diseimbangkan. Tapi itu watak kalili namun dia nanti ratu tahun. Bisa hidup. Maka dia mungkin Ustaz. Berapa lama tidur yang ashabul kahfi? Saya tahu begitu. 300 tahun lagi. Tidak makan. Tapi dia tidak mati. Matanya tidak buta karena dia tidur terbuka sedikit matanya. Sehingga dia tetap kena cahaya. Itu dia tidak makan selama itu tapi tidak mati. Kan begitu.
Coba. Makanya orang-orang itu makedaki, kok kata makedan, dia kode nandre, mati. Oh itu beda. Orang bisa tidak makan 40 hari itu tidak apa-apa. Yang penting zikirnya. Cuma kami tuh, ya tuh sampai ke puasa teh, dia tuh tahu dia nak puasa lingkup, dia tuh liwasan dan tahu puasa. Kan begitu. Ah, kenapa? Itu karena ruh yang menopang. Itu ada kuncinya. Makanya ibu harus pelajari itu. Karena termasuk zikir itu. Makanya setiap mau minum bacakan doa. Yang doa paling pendek kan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Islam itu sebenarnya Bu, dia nawat di tomapi kok agak-agak boleh dapat doa. Setelahnya juga berdoa. Makanya doa umum itu Bismillah. Kalau tidak hafal doa khusus tuh, aku tuh memang tidur Bismika Allahumma ahya wa bismika motoki alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Kalau mau masuk mesti Allah maftah ya Allah warahmatik masuk Allah minas'aluka. Sebenarnya itu doa sebenarnya doa khusus. Tapi kan dia yang mana nanti mamplah. Sebab kata dia nak nasi sekolah agama. Nah sedih ini apalah itu alih baca betul mati loh. Makanya pakai doa Bismillah. Karena mana Bismillahirrahmanirrahim gitu loh. Untuk ya alhamdulillah selesai. Kan begitu. Jadi yang daripada besok kan begitu. Meki ma baju aja Bismillahirrahmanirrahim. Ila kai berdiri alhamdulillah rabbil alamin. Meki mandi Bismillahirrahmanirrahim. Masuk alhamdulillah. Meki minum Bismillah. Cuma kalau minum itu ada sanadnya. Saya dapat itu hadis. Kau minum, ya Bismillahirrahmanirrahim. Napa minum, kemudian ditelan, kemudian baca Alhamdulillahirabbil alamin. Mak Bismillah sikit, napa minum, napa ditelan, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Napa sikit mak Bismillah, napa minum, napa kena Alhamdulillah. Napa paling? Siapa yang minum dengan cara seperti itu, maka dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu dijaga. Yo ini dari kita di tongkat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya. Itu tata cara minum yang sunnah itu. Iya. Jadi kalau mau minum air itu selama masih ada di dalam perut, insya Allah tidak melakukan dosa. Dan itulah yang membuat orang kadang mudah khusyuk dalam sholatnya, mudah zikir. Dari situ. Kenapa kita selalu berdoa setiap mau makan, setiap mau minum? Ini karena kuncinya supaya roh kita itu terbantu untuk melakukan ibadah. Padahal mereka makin roh. Ayo kok alarm nih pakai bu, dia toto, motor balik boleh dia pada motor ini. Mastilnya laras tonda-tonda, setiap kali 5 menit, setiap kali 10 menit, setiap kali 20 menit. Tidak dia notok, motor balik bola ada saat tinggal larang aku bola. Tidak kali-kali karena rohnya yang tidak mendengar. Makanya pas saat mau tidur minta supaya roh membangunkan kita. Mati roh. Itu betul, motor tadi roh dia itu namanya baca. Maka dia kok ya roh mati roh musuh letak dulu pasti motor kok. Maka dia kiasan kan dia sate itu roh yang diangkat, roh yang kau suruh membangunkan. Maka ilau, tak duka tak tesekot dekat masa pajak. Bangun itu. Apalagi kalau dimunculkan sebelum tidur. Bagaimana dimunculkan? Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu akan bangun dengan mudah. Tuh bumi kolaran ini renung nggak deh. Kembali bola kembali nggak dia betul motor ini. Yang kali ini kan begitu. Jadi sebenarnya dalam agama ini kita harus menseti. Makanya penting pengajian, penting kita belajar. Kamu tuh tak cek, maga neta sama guru. Saya saja yang mulai dari pesantren sama guru tak, kemudian kuliah, kemudian ini selalu belajar. Sampai hari ini masih tetap selalu terus. Apa-apa disenang ini Quran. Ada saja. Makanya satu musibah besar itu ketika seorang tidak lagi belajar. Saya diwasiatkan itu musibah besar itu ketika ada ustaz sudah berhenti belajar. Hanya mengajar, itu musibah. Guru psikolog aja di mak guru membawa itu fatal itu. Karena ilmunya tidak bertambah. Makanya terus agur mungkin. Penjelasan seperti itu bagus. Cuma yang itu kuma pengajian ni matar lu digaga sikirina itu akan kosong kalau. Namun itu istighfar ini kita baca. Pak, angkat istighfar mana saya najani pun Allah Ta'ala. Siapa yang membaca satu kali kata Nabi di siang hari pasti dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Kalau dia meninggal. Istighfar itu yang dia baca satu kali di malam hari, kalau dia meninggal di malam itu pasti dia mendapatkan jaminan surga. Jadi diajak sama silang. Itulah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak ke kanan. Istighfar itu yang segitu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa bika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu laka bi ni'matika wa a'udzu laka bi dzambika wa fil fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lagi itu? Hafal itu, hafal. Berkaluk itu kalau itu yang kita hafal. Pendek. Kapan kita baca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh. Ya kupura kita masuk pejam menghadiri maka jalan atau sudah sholat asar. Karena petang itu kan asar. Cuma lebih bagusnya sebenarnya itu maghrib.
Jadi kupur kita masuk jam menghadiri, kita baca satu kali. Meki baca kata lu lagi bagus. Kemudian sudah sholat subuh juga baca satu kali. Jadi baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha. Sekarang itu Allahumma anta rabbi. Sebenarnya ada beberapa doa itu yang menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulli syai', rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan Ismul Azam. Siapa yang berdoa dengan menggunakan kalimat ini pasti doanya mustajab. Iya, jadi itu Ismul Azam. Jadi kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan pakai untuk sayyidul istighfar. Makanya tak pelak. Dibacakan anak-anak kita itu bisa dibacakan. Iya, untuk untuk doanya itu gampang. Ambil saja di HP, ketik di Google sayyidul istighfar itu akan muncul. Kemudian tadi saya mengatakan niat. Jadi semua aktivitas aja tak ada sampaiannya tidak. Saya tidak masuk kalau sholat kan sudah selesai tentang niat. Semua aktivitas itu harus dengan niat. Itu tadi, apapun yang kita mau lakukan. Nah, sebab makanya sebenarnya ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu kan sebenarnya agak takatai. Kan begitu. Setiap mau mulai sesuatu itu kan sepanjang. Oh ya sholat. Banyak kita keliru itu menganggap bahwa sholat itu ibadah formal. Yang hanya bacaannya saja. Oh, keliru betul itu. Saya itu kalau sholat, itu menambah doa. Utamanya pada saat sujud-sujud terakhir. Cuma tidak dilapaskan, saya tidak dilapaskan. Cukup dengan dalam hati. Nah, sebabkan kuncinya begini. Magi sininna ibadah, nangka sampayana, angka atau doana, barakna, doa musafir. Kemudian ada juga sholat sunnah musafir. Apa bedanya? Enggak? Doa musafir dengan sholat sunnah musafir. Kan bedanya cuma satu sholat, satu tidak sholat. Kan begitu. Kenapa Rasulullah kalau mau jalan melakukan sholat sunnah musafir? Nah, padahal sudah ada doa musafir. Tak baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tapi kenapa mesti sholat? Karena komunikasi langsung itu cuma sholat. Kalau doa itu masih perantara malaikat. Apa ya kok malaikat? Itu kami sih kita lapor. Nah ya khusus ini terjauh. Arabata rewa, nah dia patut dilapor. Kan begitu. Coba pikirkan itu. Iya komilau domi, kami setiap doa itu dicatat oleh malaikat dan malaikat itu setiap satu pekan itu melapor hari Kamis. Makanya orang puasa di hari Kamis, puasa sunnah. Karena di situ semua ibadah dan permintaan itu dilapor. Kamu kudu dilapor. Jadi makanya kalau di Kamis dilapor, rasa sini terjokah, araba ke rewa. Nah dia patut dilapor, Pak doa datang ke rewa. Tapi kalau kita sholat itu langsung komunikasi dengan Allah. Pada pemikir misalnya, Mekilo Jakarta, bisa naik mobil, tapi isi ulan apa kilo tuh? Maka nama kapelawai, 2 hari 2 malam. Tapi mah pesawat, petak jam. Ya kumeti Malaysia, atau di bumi. Apa gitu? Daripada mana salah. Jadi sebenarnya sholat itu adalah menelpon langsung kepada Allah. Makanya maka dia komeko sifat bicara langsung ko halakala sampai aja kok. Ya komeko maka ini ada ko halakala, amaji kok. Kan begitu. Itu kuncinya. Makanya apapun itu pasti ada sholatnya, Bu. Kenapa sudah ada doa taubat? Kenapa tidak ada sholat sunat taubat? Aku dia dilapor hukum mati. Kan begitu. Pada mau Pak Bupati itu. Ya ku Pak Camat tali proposal, kalau di kantor, ina bawa. Pak Desa tali proposal, napa ni pedi maniawa? Napa nanti lo ku Pak Camat? Napa nanti lo di? Iyo pokoknya telepon Pak Bupati langsung. Sholat itu adalah bicara langsung dengan Allah. Makanya sholat itu yang berubah cuma niatnya. Bacaannya tetap sama semua. Napa ni kesalahan tadi? Kurang pimat dari salah. Napa kimilau do? Terlambat ki bos. Terlambat. Masa kurang ditutup teleponnya? Napa kimilau? Ilalana. Di saat komunikasi dengan Allah minta. Iya karena Abu Diri kumsum. Iya karena ini itu kurang milau tulu. Tapi ngomong ni ada minasakta. Aja tepat terui. Kan begitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Sini apa puji kemana pengulu kupu maupun di sini nak lang. Ar-Rahman Rahim pemeraya pakemasin nenek marja pacarina. Malik yaumiddin pemaupun di sukiar. Iya kana budi di pung sumpah. Wa iya kana stajid itu pun remi lautulu. Maka di pung alatan we mak denung ya takku kuya. Maka dah agar remi laut takku. Mapa sih tak rumi. Lepangi agak tercinai. Makanya sholat itu niatnya di non tak gantung. Karena doanya ini bisa diisi. Kan begitu. Ukur sujud baca Qurannya, di situ kita minta.
Tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Pokoknya lo bilang, aja nalapakan inilah. Atau hati nak pakai. Bila alamina innaka hamidun majid. Angkat topak doa kamu tuh. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma na'udzubika min asabil qabri wa azali jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihid dajjal. Kapal amir itu. Itu Nabi tamah pasal usi kaya Muaz. La tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula. Upasaku Muaz, wasiatkan ku Muaz, la tada'anna fi kulli duburi salatikum, aja lalu mututu isidinna sampai jamu antakula kecuali engkau membaca Allahumma inni ala zikrika, ikut tabantu kak kasih untuk si mata maringan laga koridi wa syukrika, tabantu kak supaya selalu kak angka mancaji atas syukur lo koridi wa husni ibadatika, tapancaji po iya ibadahku, ibadah yang paling sempurna di sisi. Apa dia syukur tuh kata masam pajak, oh kemana dia tuh mumpah ini apa kada di bukan kukur pun Allah gitu. Nah pemanang yang mubah, nah pemanang yang kata cidi-cidi itu. Makanya karena kekurangan itu, dia nasuku tu mengilau nak Allah Taala, terima sempurna ia ibadah aku dia itu kasih nasuku pun. Makanya Nabi tamakada la tada'anna fi kulli duburi salatikum. Aja lalu mututu isinina sampai jamu. Nah sabak magai edeka mana suku na dia mau pengulu. Pada kung kagagay jama to kurang di jama nalini laporan di jama ini sama kada degi ro nasuku ipudani makada itabe ka laporan ko ita pasukur nga kasi deto nasuku elin na padikin ko kakurang. Jadi po Allah Taala natutup memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan. Apa dia ada tahu suku ibadah namanya lima kanjak masuk pajak na kanjak ko katakdirin Allahu akbar. Iya nang kasu ko tumuni nasayan berasi kan nasalanya berasi kan pada masa pajak ini. Dia nulai, suku pasti yang kekurangan dia nulai bu. Tapakan jaki paringan rata tak lupa bacaan. Ipakan jaki baca ya lupa keresian rekan. Dia itu kata. Yang itu apa? Kau tu mampir jama, citi meni patuju paringan rangai mani. Yang ada rokok imangin rokok tu yang kau tu masam pajak jadi dia sudah tahu nggak lewe. Mengkalau atau badari kau masam pajak yang asam. Kalau mereka lagi lu nak apa kan? Ay matahya bawa naga, tanya udah padahal dia pakai rumus dan nawadi. Itu kita selalu mengambil yang meyakinkan. Kegayasan, ya kumakadaki telu gaji apa gaji atau telu, yang jelasnya kan telu. Iya lo apa emang gere-gere, tinggalkan yang 4, ambil 3. Aja takkan apa mawana. Salah. Jadi ya kumakadaki telu garo atau apa, kan jelas telu nih. Cuma yang ragu kiri 4, maka tinggalkan yang 4 katakan 3. Pada kumakadaki rusak gaji rojene ku atau deh ambil tidak rusak karena dasarnya ke jeneta yang di makadaki pula kagak gaji rumah jene atau deh ambil tidak berwudu. Nah sebab dasarnya tidak ada. Kama kira yo pun nama kada rusak berarti ka pura ki bajene cuma deh ini rusak kada rusak atau deh jadi lan loko tidak sare dia rusak. Nah sebab ke jeneta yang di makadaki pura gaji rumah jene atau deh lan loko tidak sebab dia kada sare jene diga jene. Nah begitu. Jadi ambil yang meyakinkan, tinggalkan yang meragukan. Nah, makanya mereka apa tuh nas apa bawan. Pura cuma dari sana nas tidak. Kalau dia apa ya? Jadi masalah. Itu. Jadi sebenarnya kita itu, tapi memang pasti lalai. Pasti ada kelalaian. Makanya dari situ kita istighfar, dari situ kita sholat sunnah. Nah yang toko-toko nah boleh masuk pojak jadi dijarang masuk pojak sunnah. Sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan sholat sunnah itu lebih abdal kalau dibawa ke rumah. Tahu? Tapi makanya nasabah usahakan ini kesampaian tadi ini tahu. Si Pak Doni islo pengalat Taala. Lihat itu pengaruh nak kau boleh masuk pojak sunnah jadi di sekolah masjid. Lihat dia Pak dia kan jatuh koti maka dia ketulan masuk pojak dia kan jatuh. Ya kau toko masjid wah maka dia punya tu. Allah. Wah bisa masih bisa terpengaruh tu. Ya kau boleh tak deh. Tapi dia makanya dia tu yang mana nak tahu makanya sampai pojak sunnah nak masjid makanya aku pulang. Tapi yang kata makanya sampai sunnah aku bulan insyaallah gampang itu sampai jadi. Kan di situ. Apa tak coba tapi aku neta nak sampai jadi tu rewat aja mana masih. Apa kata mak itu ya narewa saya. Mata koni saja melotoni mana apa ni berjolah aja lah sunnah. Oh, kan begitu maka kerja kami mandi masjid. Kerja kami mandi ke belakang. Wis 2:30 ini. Jadi saya sudah ceramah 1 jam. Saya tadi tiba 1:30. Jadi saya wasiatkan Bapak sekalian perbanyak ajak apa kosongkan istilahnya begini, masing-masing orang itu punya dimensi kekuatan ibadah pada ibadah tertentu. Ini mengalami puasa sunnah kan kita lakukan.
Jadi magalai masuk kerja sunat. Kan maka tuh, angkat aku suruh mau puasa nasi ya tuh lagi ramalan saya isi pada rasa. Kasih. Iya, angkat aku tuh disuruh mau puasa sunat nasi namanya tuh ramalan ada butuh kasih. Dia nulai. Tapi mungkin dia tidak mampu puasa sunat, tapi sholat sunatnya sempurna. Jadi dia itu mendekatkan diri dengan Allah dengan sholat sunatnya. Jadi masing-masing punya kelebihan. Maka angkat tahu, magala masuk kerja sunat, magala mau puasa sunat, tapi dia kena subah. Dia pilih semua nasi dia ada. Jadi masing-masing kan ada. Jadi aja takkan ketian maka sikit. Ia tahu masih sikit tapi dia tak kalah misalnya sikit. Nah, makanya Allah itu memberikan kelebihan kepada hambanya dengan kelebihan tertentu. Jadi aja tercapai ibaratkan kata makan ukalayan cocoknya kata mereka. Begitu juga dosa. Angkat tahu mulai tahan musimna, angkat tahu dia mulai tahan musim. Angka mana tuh masalah nanti kau makan teh dia gak nyama payan dia gak masalah ini dia tuh makan. Kemana masalah? Kau tanya apa ini apa cicir sama tuan? Iya. Angkat tahu Pak, woi sabaran ada laki nadi nak kena masuk tapi matun nadi nak pajak mata musuh. Iya, kata tahu matun nama kanja, bayi ini nama kanja, laki nama kanja, anak nama kanja, balik bola nama doca. Ini kan dia tetap angka mana masalah karena hidup itu kan pasti begitu diuji oleh Allah. Jadi aja tak ada yang tidak mandi, dia tahu tapi namun kau kata begitu. Pasti itu ada. Makanya ke dalam kehidupan ini kita selalu introspeksi diri. Tapi upasangi yang penutup bahwa Allah pasti akan memberikan masalah selama orang itu masih hidup. Kenapa? Karena dengan masalah itu sebenarnya Allah membuka pintu rahmat supaya kita datang kepada-Nya. Makanya apapun kondisi kita datang kepada Allah. Sogiki menyamangi lakai tanah kasih sayangnya bagus sampai lalu kayak dia tetap lambat. Apa yang ada tak sampainya pasti ke masalah. Karena Nabi yang minta, panggillah umatku menghadap kepadamu dalam keadaan senang. Kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, panggil dia dalam keadaan susah. Makanya kau tahu makanya lakaina kasih sayangnya tinggi, nadi nak sampaja, tanya ni macam di lakai tapi mana? Iya, pasti enggak masalah kau tuh selingkuh ni maga ni. Maka maga na selingkuh, nadi na untuk matahaju bayi ni nak dia na selingkuh lakai. Macam di mana lakai na apa moto? Subhanallah, dia suruh lakai no. Iya. Pak waktu na makanya kasih sayang na lakai. Na to di mana nonton sinetron? Na pala mana sinetron untuk Indonesia na SCTV? Di sana macam dilakai nak apa malas sudah dah astagfirullah macam dilakai nak itulah maknanya ketika panggil dia dalam keadaan senang olirang aku menyamangi tapi ya kodena law panorang susah supaya lalu itu karena Nabi tidak menginginkan umatnya jauh dari Allah itu kunci akhirul kalam Allahumma fitina taufiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kolok lagi lagi bantu bisa masuk surga apalagi kalau manusia. Ini itulah kedana kita tidak ada binatang melata di muka bumi ini pun yang menikmati harta kecuali itu adalah sedekah. Ikut tu melo mali dasar dia maka mak galu nang riba lao pasti deketin. Yang begitu. Iya, tidak akan begitu. Dari Soalnya kenapa? Karena itu kan sedekah. Memberi makan kepada kucing. Ya itu sampai motor tadi lo kan pakai mana itu komelo iman re na pandai jokin. Itu kan sedekah. Ya. Itu tolak bala. Saya sederhana saja memahami, kan istilah kita begitu. Nabi Ibrahim kan begitu. Cumero Nabi Ibrahim tanya coki na pandre aga palit kau pasiasi. Iro Nabi Ibrahim na pilena kan nandre ko binena di nandre jolo ko dia kata nasibah. Mendari lena andre na masuk itu sapa tahu. Engkau anak-anak na runtu ada orang fakir miskin, ada anak yatim baru dia panggil datang, baru dia makan sama-sama. Makanya disebut Khalilun. Karena dia tidak memakan rezeki Allah kecuali ada yang dia temani. Yo di biasa kong kataw nasa mata bituman remade. Kung kagana sa ayo kay tahu rasa pade tidak petuman. Saya sering mengatakan begini. Ya kini angka labiran apa pemelo malah pahala. Ilabiran miyol iteman re na yayol ite masampaja. Betul. Kotomelo madeke pahala. Iya ko yoli te lo masampaja, kacip di liwat tuh malolongan. Yoli lo masampaja loro ini tuh waktu untuk malolongan kecuali di Pak Guru bacaan sholat setiap na baca malolongan. Tapi iya ko yoli itu lo mandre atau dia lagi pas ida ke makanan. Tahu patah pulau sona patah pulau kuat tanah patah 40 ada 40 malam itu. Napa campur kuat tanah. Karena memang sudah diteliti dokter itu bahwa makanan yang kau makan selnya di dalam darahmu nanti 40 hari baru habis. Itu diteliti dalam kedokteran. Makanya memang makanan itu nanti ya komandre ko andre hara cicak patah pulau sudah patah pulau dia nanti diterima Pak Domo karena memang makanan haram itu belum habis. Kesunah itu kan ada lupa itu sunnah mentraktir.
Itu, iya, iya. Iya, sunnah mentraktir itu sunnah, Bu. Makanya ibu saya kasih tahu, kalau masuk ke warung, tak masuk ke warung bakso yang contoh, yang jelasnya masuk warung, ya kau kita tahu maka dah kasih tahu kurang-kurang mampu. Takkan bini nu memang kada tabe, katiro tarik ketonnya atau apa wajar. Satu orang saja. Itu 40 hari 40 malam, itu luar biasa, Pak. Dia nasihat itu nasihat palingan 20.000, 15.000. Begitu. Itu pasti dah katanya kan nimali patolak mala, katanya kan nimali untuk kesehatan. Nah sebab mage as-sadaqah itu tak faul bala. Dawu mardakum bis sedekah. Burai bila sama nasabah pasti sedekah, tolaklah bala dengan sedekah, maka dan kita seandainya sedekah bersamaan dengan musibah, musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu berkahnya. Sederhana itu. Maka dia aku dia kayak tamu baru ustaz dulu kumi bola cuki tanah tapan. Iya, memberi makan kepada kucing itu sedekah. Artinya jangan kau anggap remeh sesuatu yang kau sedekahkan kepada binatang sekalipun. Itu kan kuncinya. Makanya kalau lagi pas saya balik ala lagi cuki balik aja tak untuk nak cuki jangankan. Iya, sedekahkan saja itu. Iya. Kadang-kadang saya itu baru mengatakan enggak, kita itu sebenarnya boleh jadi gara-gara pas sedekah tak iya rokat diri sendiri. Boleh jadi gara-gara sedekah itu kita bisa mendapatkan surga. Iya. Makanya ulama kita kan dari dulu begitu. Maka dede aja namanya, mudah-mudahan Pak Barakat pengalatan. Selesai. Iya. Jadi ini kuncinya. Jadi kehidupan itu begitu. Ajak tangga waktu kita jadi ibadah apa? Ibadah itu kalau kecil Bu. Makanya saya selalu mengatakan, waktu terkasih si masa belum sogi, asidak kami Pak Yako sogi pita sidakai, dia itu namanya kata sidakah? Oh, iya betul Bu. Ia tahu kasih si kong kanina 10 sabu nasumbangan jadi masa bukan 50% nasumbangan atau 10 sabu dina dan 5 sabu nasumbangan berarti 50%. Itu tersogi itu 50 juta dina kada tersogi masuk 25 juta. Berarti nak 200 500 bisa pun nasumbangan. Iya kau kasih asik cedek maka dawin tadi kau kasih 10 sabu taruh nasumbangan 5 sabu maka dah cedek padahal dia nak cedek 50% harta tak tak beri. Coba tahu sogi kau si di miliar dina 540 juta nasumbangan apa di padai di 5 sabu. Nama-nama ikan ya? Makanya di waktu miskin asidah kami menik. Aja nasta aja ngeliat sogi apa mereka itu pasti dah kata kau kasih asik. Kau belum hidup. Makanya man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Ya kau boleh lima beregi waktu macipi. Insyaallah kalau mau niku masogi kau matu. Iya ti sampai kau kata maka dah. Weh ya ustaz dia pekasihnya kini kepak pedalnya kau relakan kada tahu kan ini. Nanti kita makan ni gini dia dah 10 dicedek malah ada apa kau main kau kata maka dia tu aku ya so di lau bantu aja tempat-tempat dari do cilinya tu yang kata kasihan si masih makan ni ko sogi begitu nah sebab ia tu tahu nasumbang ibu tanya tahu sogi tahu masagi nami tanya tahu sogi apa aku tahu sogi dia mana-mana mau tahu masagi nami dia tu pak nama tu tahu sogi aku macipi pakai nak dina dia tu nak dia asal mana kata wibi yang di lagi dia kata. Itu kata. Jadi dia tu tahu masih dah, tahu masagena, tanya tahu sogi. Tahu masagena. Yang nak kata tu 5 cipi pakai nadina udah gagak. Makanya tu dari situlah kenapa kayak suratul Waqiah iza waqatil waqiah itu kan untuk memberikan kekayaan hati. Salat sunat duha itu juga memberikan kekayaan hati. Iya tu kok kaya hati ni tahu merasa gendak ni nasat dini tambah di dalek napa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya kumu syukur ki tambah ya kok. Apa iya nama lapan nanti maka dawe mana sadid ditambah itu. Jadi nama mega kan itu teh konto 5 dari ke pede macipi. Tapi itu gak pede kan. Ini kuncinya. Makanya doa sebenarnya itu ada doa keduasan jiwa. Istilahnya ilau doa untuk ale malak papa pena dingi menyam. Itu termasuk membaca suratul Waqiah, iza waqatil waqiah, kemudian sholat sunnah duha, kemudian zikir-zikir. Yang paling pendek itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu yang paling pendek bacaan yang bisa membuat hati itu agak lapang. Termasuk kalau kata menderita hasil lemah berbaru, biasa madu-madu jantung, maka dari itu masih lemah dari ini. Suruh baca surah Al-Kautsar. Itu akan tenang. Itu pendek. Tapi lama Al-Kautsar tuh inna a'tainakal. Ya nanti dapat nanti bawah nih. Surah yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya itu. Itu surah hanya untuk menenangkan hatinya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat. Jadi karena arwahnya Nabi itu dicumuk itu si mati. Kemudian Nabi itu bersedih.
kemudian malaikat itu menurunkan ini untuk menyembuhkan, menenangkan hati Rasul. Makanya kalau nggak tahu kena musibah, kemudian bersedih, suruh baca surah ini. Tahunya kalau dia sholat sunat, suruh tali pemuku bisa dibaca berulang-ulang sampai 7 kali, 11 kali insya Allah. Itu akan ditenangkan hati. Ya kalau nggak tahu kelima kasih-kasih masuk sopa penadina, suruh amalkan insya Allah. Ada 2 zikir itu Bu yang menenangkan, termasuk raditu billahi rabbil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu juga untuk menenangkan hati. Itu makanan itu sahadat pemulang. Soalnya itu sahadatnya jiwa. Dan itu jaminan Bu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu ada 2, 3 kali atau 7 kali. Maka dia akan mendapatkan syafaat kalau dia di akhir. Itu mudahnya itu jatuh. Jadi kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Muhammadiyah itu hafal betul ini. Karena sering dipakai. Makanya saya itu sebenarnya doa-doa seperti itu penting. Karena ruh itu kita, jiwa kita itu membutuhkan itu. Ilmu itu untuk akal. Sedangkan hati itu zikir. Jadi hati itu perlu ditenangkan. Untuk menenangkan hati itu zikir. Kalau akal itu ilmu. Nah, sisanya memang itu. Jadi aku mikir patang nangis kita karena makanannya ruh itu zikir. Kalau makanannya jasad, itu makanan kasar. Makanya itu setiap kita mau makan, sebenarnya kita bersikir dengan membaca basmalah. Itu juga untuk ruh. Jadi sebenarnya itu diseimbangkan. Tapi itu watak kalili, namun dia nanti ratu tahun. Bisa hidup. Maka dia mungkin Ustaz. Berapa lama tidur yang asabul kaki? Setahun begitu. 300 tahun lebih. Tidak makan. Tapi dia tidak mati. Matanya tidak buta karena dia tidur, terbuka sedikit matanya. Sehingga dia tetap kena cahaya. Itu dia tidak makan selama itu tapi tidak mati. Kan begitu. Coba. Makanya orang-orang itu makan kok kata makan dan ya kode nangre mati. Oh itu beda. Orang bisa tidak makan 40 hari itu tidak apa-apa. Yang penting zikirnya. Cuma kami itu sampai ke puasa itu tahu dia nak puasa lihat dia tu liwasan dan tahu puasa. Mereka begitu. Kenapa? Itu karena ruh yang menopang. Itu ada kuncinya. Makanya ibu harus pelajari itu. Karena termasuk zikir itu. Makanya setiap mau minum bacakan doa. Yang doa paling pendek kan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Islam itu sebenarnya Bu, dia nawat ditumapi kau agak-agak boleh dapat doa. Setelahnya juga berdoa. Makanya doa umum itu Bismillah. Kalau tidak hafal doa khusus tuh, aku tuh memang tidur Bismillah Allahumma ahya wa bismika motoki alhamdulillahilladzi ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Kalau mau masuk mesti Allahumma ftah li Allahumma barahmatik masuk Allahumma nas'aluka. Sebenarnya itu doa sebenarnya doa khusus. Tapi kan dia yang mana nanti mamplah. Sebab kata dia nak kena sekolah agama. Nah sedih ini apalah itu alih baca tu memang tidur. Makanya pakai doa umum. Bismillah. Karena ini Bismillahirrahmanirrahim tidur ni. Motoki alhamdulillah selesai. Kan begitu. Jadi yang daripada besok. Kan begitu. Meki mah baju aja Bismillahirrahmanirrahim. Ila kai baju dia alhamdulillah rabbil alamin. Meki mana Bismillahirrahmanirrahim. Masoki alhamdulillah. Meki minum bismillah. Cuma kalau minum itu ada sanadnya, saya dapat itu hadis. Kalau minum ya Bismillahirrahmanirrahim. Napa minum kemudian ditelan, kemudian baca alhamdulillahirabbil alamin. Mak bismillah sikit napa minum, napa ditelan kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Napa sikit mak bismillah napa minum napa kada alhamdulillah. Napa paling siapa yang minum dengan cara seperti itu maka dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu dijaga. Yo punya dari kita di tongkap. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya. Itu tata cara minum yang sunnah itu. Iya. Jadi kalau mau minum air itu selama masih ada di dalam perut, insya Allah tidak melakukan dosa. Dan itulah yang membuat orang kadang mudah khusyuk dalam sholatnya, mudah zikir. Dari situ. Kenapa kita selalu berdoa setiap mau makan, setiap mau minum? Ini kena kuncinya supaya ruh kita itu terbantu untuk melakukan ibadah. Padahal mereka mikir matiin roh. Ayo kok alarm nih pakai bu, dia toto, motor balik boleh dia pada motor ini. Mastilnya laras tonda-tonda, tapi apa liwat 5 menit, tapi apa liwat 15 menit, tapi apa liwat 20 menit. Tidak dia notok, motor balik bola ada saat dilarang aku bola. Nah kali-kali karena ruhnya yang tidak mendengar. Makanya pas saat mau tidur minta supaya ruh membangunkan kita. Mati roh. Begitu betul, motor tajur dia itu namanya enggak baca. Maka dia kok ya mati roh musuh retak dulu pasti motor kok. Maka dia kiasan kan dia sate itu ruh yang diangkat
ruh yang kau suruh membangunkan. Maka ilau, tak duka tatese kau dekat masa banyak. Bangun itu. Apalagi kalau dimunculkan sebelum tidur, bagaimana dimunculkan? Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu akan bangun dengan mudah. Tuh bumi kolaran ini renung nggak deh, kembali bola atau lagi nggak dia betul motor ini. Yang kan begitu. Jadi sebenarnya dalam agama ini kita harus menseti. Makanya penting pengajian, penting kita belajar. Kamu tuh tak cek, maga neta sama guru. Saya saja yang mulai dari pesantren sama Gorota, kemudian kuliah, kemudian ini selalu belajar. Sampai hari ini masih tetap selalu terus. Apa-apa disenangi di Quran, ada saja. Makanya satu musibah besar itu ketika seorang tidak lagi belajar. Saya diwasiatkan itu musibah besar itu ketika ada ustaz sudah berhenti belajar. Hanya mengajar, itu musibah. Guru psikolog aja di mak guru, pak guru membawa, itu fatal itu. Karena ilmunya tidak bertambah. Makanya terus agur mungkin. Penjelasan seperti itu bagus. Cuma yang itu kuma pengajian di mata lu digagas sikirina itu akan kosong kalau. Namun itu istighfar kita baca. Pak, angkat istighfar, manasa najani pun Allah Ta'ala. Siapa yang membaca satu kali kata Nabi di siang hari, pasti dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Kalau dia meninggal. Istighfar itu yang dia baca satu kali di malam hari, kalau dia meninggal di malam itu, pasti dia mendapatkan jaminan surga. Jadi diajak sama saya. Itulah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi. Istighfar itu yang segitu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa bika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lagi itu? Hafal itu, hafal. Barakallahu itu kalau itu yang kita hafal. Pendek. Kapan kita baca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh. Ya kupura kita masuk jam menghadiri maka jalan atau sudah sholat asar. Karena petang itu kan asar. Cuma lebih bagusnya sebenarnya itu maghrib. Jadi kupura kita masuk jam menghadiri, kita baca satu kali. Meki baca kata lu lebih bagus. Kemudian sudah sholat subuh juga baca satu kali. Jadi baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha. Kan itu Allahumma anta rabbi. Sebenarnya ada beberapa doa itu yang menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulli syai', rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan ismul azam. Siapa yang berdoa dengan menggunakan kalimat ini pasti doanya mustajab. Iya, jadi itu ismul azam. Jadi kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan pakai untuk sayyidul istighfar. Makanya tak apa. Dibacakan anak-anak kita itu bisa dibacakan. Iya, untuk doanya itu gampang. Ambil saja di HP, ketik di Google sayyidul istighfar itu akan muncul. Kemudian tadi saya mengatakan niat. Jadi semua aktivitas aja tak ada sampainya tidak. Saya tidak masuk kalau sholat kan sudah selesai tentang niat. Semua aktivitas itu harus dengan niat. Itu tadi, apapun yang kita mau lakukan. Nah sebab makanya sebenarnya ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu kan sebenarnya agak takatai. Kan begitu. Setiap mau mulai sesuatu itu kan ada sepanjang. Oh ya sholat. Banyak kita keliru itu menganggap bahwa sholat itu ibadah formal. Yang hanya bacaannya saja. Oh keliru betul itu. Saya itu kalau sholat itu menambah doa. Utamanya pada saat sujud terakhir. Cuma tidak dilapaskan. Saya tidak dilapaskan. Cukup dengan dalam hati. Nah sebabkan kuncinya begini. Magi sininna ibadah nangka sampai jannah. Angka tahu doa anak. Beratna. Doa musafir. Kemudian ada juga sholat sunnah musafir. Apa bedanya? Enggak? Doa musafir dengan sholat sunnah musafir. Kan bedanya cuma satu sholat, satu tidak sholat. Kan begitu. Kenapa Rasulullah kalau mau jalan melakukan sholat sunnah musafir? Nah padahal sudah ada doa musafir. Tak baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tapi kenapa mesti sholat? Karena komunikasi langsung itu cuma sholat. Kalau doa itu masih perantara malaikat. Apa ya kok malaikat itu kami sih kita lapor. Nah ya kasus ini terjadi. Arabata rewa, nah dia patut dilapor. Kan begitu. Coba pikirkan itu. Iya kok milodomi, kami setiap doa itu dicatat oleh malaikat. Dan malaikat itu setiap satu pekan itu melapor hari Kamis. Makanya orang puasa di hari Kamis. Puasa sunnah. Karena di situ semua ibadah dan permintaan itu dilapor. Kamu kudu dilapor. Jadi makanya kalau di Kamis dilapor. Rasul sini terjokah. Arabah angkat rewa. Nah dia patut dilapor. Pak doa datang ke rewa.
Tapi kalau kita sholat, itu langsung komunikasi dengan Allah. Pada komik misalnya, Mekilo Jakarta, bisa naik mobil, tapi isi ulan apa kilo tuh? Maka nama kaplawai, 2 hari 2 malam. Tapi mah pesawat, petak jam. Ya komik Malaysia, atau di bumi. Apa gitu? Daripada manusia rasa. Jadi sebenarnya sholat itu adalah menelpon langsung kepada Allah. Makanya maka dia komeko sifat bicara langsung ko Allah Ta'ala sampai aja kok. Ya komeko mangkali ini ada ko Allah Ta'ala, ngaji kok. Kan begitu. Itu kuncinya. Makanya apapun itu pasti ada sholatnya, Bu. Kenapa sudah ada doa taubat? Kenapa tidak ada sholat sunat taubat? Aku dia padilapor hukum mati. Kan begitu. Pada mau ke Pak Bupati tuh. Ya ke Pak Camat tali proposal, kalau di kantornya Pak Woi. Pak Desa tali proposal, kenapa nih ke Mariawan? Napa nanti lo ke Pak Camat? Napa nanti lo di... Iya, pokoknya telepon Pak Bupati langsung. Ah, sholat itu adalah bicara langsung dengan Allah. Makanya sholat itu yang berubah cuma niatnya. Bacaannya tetap sama semua. Itu kan? Napa nih kesalahan tadi? Udah mak beda salah. Napa kimi lo do? Terlambat ki bos. Terlambat. Masa kurang ditutup teleponnya? Napa kimi lo? Ilalana. Di saat komunikasi dengan Allah minta, iya karena Abu Diri konsum, iya karena stain itu boleh bilau tulu. Tapi ngolong ya agak minasakta, aja dapat terui. Kan begitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sini dapat pujian kemana pengolong kuku maupun yang di sini nak lang. Ar-Rahman Rahim pemerja pak kemasin nenek marja pacarina. Malik yaumidin pemaupun yang sukiar. Iya karena Abu Diri konsum pa. Wah iya karena stain itu pun boleh bilau tulu. Maka di pengalat tak boleh mak denung ya takut kuya. Maka dah agak lo nilau takut. Maka pasti terui. Lepangi agak tercinai, makanya sholat itu niatnya jangan tak gantung, karena doanya ini bisa diisi, kan begitu. Ukusnya baca Qurannya, di situ kita minta. Tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Pokoknya dia bilang, aja nalapakan inilah atau hati nak pakai. Bila alamin innaka Hamidum Majid, angkat topat doa kamu tuh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma na'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Kafal amir itu Nabi kama pasaku usi kaya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula. Upasaku Muaz, wasiatkan ku Muaz la tada'anna fi kulli duburi salatikum aja lalu mututu isidina sampai jamu antakula kecuali engkau membaca Allahumma inni ala zikrika ikut tabantu kak kasih untuk si mata maringar laga koridi wa syukrika tabantu toka supaya selalu ka engkau mencaji atas syukur lo koridi wa husnil ibadatika tapancaji po iya ibadahku ibadah yang paling sempurna di sisi apa dia syukur tu kata masam pajak oh kemana nya tu muka ini apa kada di bukan pukul Allah gitu. Nah pemanangnya mubah, nah pemanang yang kecil-kecil itu. Makanya karena kekurangan itu, dia nasuku tu mengilono ke Allah Taala, terima sempurna ia ibadah aku dia itu kasih nasuku pun. Makanya Nabi tamakada la tada'an fi kulli duburi salatikum. Aja lalu mututu isinina sampai jamu. Nah sama magai edeka mana suku na dia mau pengulu. Pada kung kagagay jama to kurang di jama nalini laporan di jama ini sama kada degi ro nasuku ipudani makada itabe ka laporan ko ita pasukur ka kasi deto nasuku ele na nakadici ko kakurang. Jadi po Allah Taala natutup memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan. Apa dia ada tahu suku ibadah namanya lima kanjak masuk pajak nama kanjak kita tak diri Allahu akbar. Iya nang kayak suku tumuni nasiyan berasi dengan nasalanya berasi padahal masa pajak ini. Dia nulai, suku pasti yang kekurangan dia nulai bu. Tapakan jaki paling ngerat tak lupa bacaan. Ipakan jaki baca ya lupa keresian rekan. Dia betul tatai. Yang itu apa kau tu mampir jama citi meni patuju paling ngerangnya mani. Yang rokok imangin rokok tu yang kutu masam pajak jadi dia sudah tu nggak lewe. Mengkalalu atau badari kau masam pajak yang asam. Kalau rekat lagi lu nak apa? Ay matahya bawa nada. Tanya padahal dia pakai kemudian nawadi itu kita selalu mengambil yang meyakinkan kegayasan ya kumakan hati telu gaji apa gaji atau telu yang jelasnya kan telu iya kok apa emang gere-gere tinggalkan yang 4 ambil 3 aja takkan apa mawana salah jadi ya kumakan hati telu atau apa kan jelas telu nih cuma yang ragu kiri 4 maka tinggalkan yang 4 katakan 3 pada kumakan hati rusak gaji rojin ini ku atau deh ambil tidak rusak.
Karena dasarnya angka jeneta. Yang ko makadaka pula kak rumah jene atau deh ambil tidak berwudu. Nah sebab dasarnya tidak ada. Kama kira yo pun nama kada rusak berarti ka pura ki jene. Cuma deh ini bisa kada rusak atau deh. Jadi dari loko tidak sare dia rusak. Nah sebab ka jeneta. Jadi ko makadaki pura kak rumah jene atau deh dari loko tidak sama dia kada sare jene. Dia jene. Nah begitu. Jadi ambil yang meyakinkan, tinggalkan yang meragukan. Nah kira mereka apa tuh nas apa bawan. Pura cuma dari sana nasi tidak. Kalau dia apa ya? Jadi masalah. Itu. Jadi sebenarnya kita itu, tapi memang pasti lalai. Pasti ada kelalaian. Makanya dari situ kita istighfar, dari situ kita sholat sunnah. Nah yang toko-toko nggak boleh masuk kerja jadi dijarang masuk kerja sunnah. Sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan sholat sunnah itu lebih abdal kalau dibawa ke rumah. Tahu? Lebih makanya. Nah sebab usahakan ini kesampaian tadi ini tahu. Sifat dua misi kok Allah Taala. Lihat itu pengaruh nak kau boleh masuk kerja sunnah jadi di sebuah masjid. Lihat dia Pak dia kan tu kau timak ke ketulan masuk pajak dia kan tu. Ya kau toko masjid wah maka dia punya tu. Oh. Wah bisa masih bisa terpengaruh tu. Ya kau boleh tak deh. Tapi dia makanya dia tu yang mana nak tahu makanya sampai kerja sunnah nak masjid makanya aku bulan. Tapi yang kau tahu makanya sampai kerja sunnah aku bulan insyaallah gampang itu sampai jadi. Kan di situ. Apa tak coba tapi aku neta nak tak sampai aku tu rewat tak jauh mana masjid. Apa angkat atau makot itu ya nabi wana saya mata koni saja melotoni mana kau ni berjual aja lah sunnah kan begitu maka kerja kami mandi masjid kerja kami mandi kumulaka setengah 3 ini jadi saya sudah ceramah sekitarnya saya tadi tiba setengah 2 jadi saya wasiatkan bapak sekalian perbanyak ajak apa kosongkan istilahnya begini masing-masing orang itu punya dimensi kekuatan ibadah pada ibadah tertentu ini magalai puasa sunnah tak lakukan. Jadi magalai masuk kerja sunnah. Kan apa tuh? Angkat aku suruh mau puasa nasi ya tuh lagi ramalan saya isi pada rasa. Kasih. Iya, angkat aku tuh disuruh mau puasa sunnah nasi yang ya tuh ramalan ada butuh kasih. Dia nulai. Tapi mungkin dia tidak mampu puasa sunnah, tapi sholat sunnah sempurna. Jadi dia itu mendekatkan diri dengan Allah dengan sholat sunnahnya. Jadi masing-masing punya kelebihan. Maka angkat tahu, magala masuk kerja sunnah, magala mau puasa sunnah, tapi dia kena subah. Dia pilih semua karena saya dia ada. Jadi masing-masing kan ada. Jadi aja takkan ketian maka sikit. Ia tahu masih sikit tapi dia tak kalah misalnya sikit. Nah, makanya Allah itu memberikan kelebihan kepada hambanya dengan kelebihan tertentu. Jadi aja tercapai pada kata makan. Ukalayan cocoknya kata duit kali. Begitu juga dosa. Angka tahu mulai tahan musimna, angka tahu dia mulai tahan musim. Angka mana tuh masalah nanti kau makan dete. Dia mas nyama payan dia masalah ini dia tu makan. Kemana masalah nanti? Kau tanya apa ini nampak cicir sama tuan? Iya. Angkat tahu Pak Boy sabaran ada laki nadi nak kena masuk tapi matun nadi nak pajak mata musuh. Iya, kata tahu matun nama kanja bayi ini nama kanja laki nama kanja anak nama kanja balik bola nak doca. Ini apa dia tetap angka mana masalah karena hidup itu kan pasti begitu diuji oleh Allah. Jadi aja tak ada yang tidak nadi dia tahu tapi namun kau kata begitu. Pasti itu ada. Makanya ke dalam kehidupan ini kita selalu introspeksi diri. Tapi upasangi yang penutup bahwa Allah pasti akan memberikan masalah selama orang itu masih hidup. Kenapa? Karena dengan masalah itu sebenarnya Allah membuka pintu rahmat supaya kita datang kepada-Nya. Makanya apapun kondisi kita datang kepada Allah. Sogiki menyamangi lakai tanah kasih sayangnya bagus sampai lalu kayak dia tetap lambat. Apa yang ada tak sampai pasti ke masalah. Karena Nabi yang minta panggillah umatku menghadap kepadamu dalam keadaan senang. Kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, panggil dia dalam keadaan susah. Makanya kau tak tahu makanya lakainya kasih sayangnya tinggi, nanti nak sempajak, tanya ni macam ni lakai tapi mana? Iya, pasti enggak masalah kau tuh selingkuh ni maga ni. Maka maga na selingkuh, nanti no tu matahaju bayi ni nak dia na selingkuh lakai. Macam ni mani lakai na pamoto, subhanallah, dia suruh lakai no. Iya. Pak waktu nama kanja kasih sayang na lakai. Na tu di mana nonton di sinetron? Na pala mana sinetron untuk Indosiar SCTV? Di sana macam dilakai nak apa malas sudah dah astagfirullah macam dilakai nak itulah maknanya ketika panggil dia dalam keadaan senang olirang aku menyamangi tapi ya kodena lo panorang susah supaya lo itu karena Nabi tidak menginginkan umatnya jauh dari Allah itu kunci akhirul kalam Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kolok lagi lagi bantu bisa masuk surga apalagi kalau manusia. Ini itulah kedana kita tidak ada binatang melata di muka bumi ini pun yang menikmati hartamu kecuali saudara-saudara.
Ikut melo mari dasar dia maka mak galungin nandri balao pasti deketin. Yang begitu. Iya, tidak akan begitu. Dalil soalnya kenapa? Karena itu kan sedekah. Memberi makan kepada kucing. Ya itu sampai itu motor tadi lo kan pakai mana itu komelo iman re na pandai joki. Itu kan sedekah. Ya. Itu tolak bala. Saya sederhana saja memahami kan istilah kita begitu. Nabi Ibrahim kan begitu. Cumero Nabi Ibrahim tanya coki na pandai aga paling tahu pasiasi. Iro Nabi Ibrahim na pelena kan nandre ko benena de nandre jolo ko dega tahu nasibah. Mendari lena andre na masuk itu sapatau. Engkau anak-anak na runtuh ada orang fakir miskin ada anak yatim baru dia panggil datang baru dia makan sama-sama. Makanya disebut Khalilullah. Karena dia tidak memakan rezeki Allah kecuali ada yang dia temani. Itu biasa kau kata nasa matu itu man remak dia.